Gempa beruntun mengguncang kawasan Tuban dan Bawean, Gresik, Jawa Timur pada Jumat, tanggal 22 Maret tahun 2024. Gempa pertama berkekuatan magnitudo 5,9 terjadi pada pukul 11.22 waktu Indonesia Barat. Gempa tersebut diikuti dengan sejumlah gempa lainnya. Pada pukul 15.52 waktu Indonesia Barat, terjadi gempa berkekuatan signifikan dengan magnitudo 6,5. Pusat gempa berada di timur Laut Tuban. Hingga Minggu, tanggal 24 Maret tahun 2024, pukul 10 waktu Indonesia Barat, BMKG mencatat telah terjadi 239 kali gempa. Berikut 11 fakta mengenai gempa Tuban atau gempa Bawean menurut versi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono mengungkapkan, gempa berkekuatan magnitudo 5,9 dan 6,5 merupakan jenis gempa kerak dangkal atau shallow crustal earthquake. Gempa ini dipicu aktivitas sesar aktif dengan mekanisme geser atau mendatar, strike slip, di Laut Jawa, katanya dalam keterangan tertulis, Minggu, tanggal 24 Maret tahun 2024. Gempa Tuban bersifat merusak atau destruktif. Gempa tersebut menimbulkan kerusakan bangunan di sejumlah lokasi. Hasil kaji cepat BPBD Provinsi Jawa Timur juga menghimpun total jumlah kerusakan akibat gempa dirasakan hingga ke Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Lamongan, Kota Surabaya, dan Kabupaten Tuban. Dalam keterangan tertulis BNPB, total rumah rusak ringan sebanyak 2.654 unit, rumah rusak sedang 1.177 unit, dan rumah rusak berat sebanyak 779 unit. Selain itu, gempa juga menyebabkan rusaknya sekolah sebanyak 78 unit, rumah sakit 5 unit, tempat ibadah 156 unit, dan gedung 8 unit. Daryono mengungkap, gempa ini tidak berisiko tsunami menurut hasil permodelan tsunami BMKG. Dari data lapangan hasil monitoring muka laut dengan menggunakan tidal gauge milik Badan Informasi Geospasial, BID, di Karimun Jawa, Lamongan, dan Tuban menunjukkan muka laut yang normal tanpa ada anomali catatan tsunami, katanya. Dalam keadaan gasak gempa, masih jami beri berkunung, Masya Allah. Wilayah Tuban, Jawa Timur diguncang gempa berulang kali pada Jumat 22 Maret 2024. Pakar Geologi ITS Surabaya, Amin Widodo menyebutkan, gempa yang mengguncang perairan Tuban ini merupakan peristiwa yang jarang terjadi. Amin menyebut gempa Tuban tersebut dipicu sesar aktif yang ada di Laut Jawa, sedangkan kedalamannya yang hanya berada di 10 km membuat guncangan meluas. Padahal menurutnya gempa sering terjadi di kedalaman sekitar 300 km. Oleh karena itu, ia menyebut bahwa gempa di Tuban ini merupakan peristiwa yang jarang terjadi. Pergeseran dan tekanan dari dua permukaan di Laut Jawa itu menimbulkan getaran dengan skala MMI 3 hingga 4. Semakin kuat skala intensitasnya, dampak yang dirasakan akan semakin berbahaya. Gempa tersebut memang menghasilkan beberapa gempa susulan dengan skala magnitudo yang lebih rendah. Namun ia tak menyebut hingga kapan guncangan akan terjadi. Adapun gempa yang berpusat di Tuban tersebut berkekuatan cukup tinggi dan berdampak ke wilayah lain. Gempa pertama dengan magnitudo 6, kemudian magnitudo 5,9, dan terakhir magnitudo 6,5. Baby volcano atau biasa disebut beleduk cangkring di Desa Grabagan, Kecamatan Keradenan, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, mengeluarkan semburan lumpur deras seusai gempa magnitudo 6,5 di Kabupaten Tuban, Jawa Timur pada Jumat 22 Maret 2024 sore. Kepala Desa Grabagan, Eko Setiawan menyampaikan, fenomena muntahan lumpur pernah muncul saat terjadi gempa bumi besar di daerah lain. Misalnya, saat gempa Yogyakarta Mei 2006, beleduk cangkring juga bergejolak. Hanya saja, semburan lumpur saat itu sangat deras dan berlangsung lama. Terakhir pada 22 Februari 2022, beleduk cangkring juga memuntahkan lumpur setinggi 1 meter selama 1,5 jam hingga membanjiri area persawahan seluas 1 hektar. Dijelaskan Eko, limpasan lumpur asin beraroma belerang itu saat ini tercatat telah membanjiri kawasan wisata beleduk cangkring. Lumpur itu juga telah memasuki perkarangan di 4 rumah di Desa Grabagan.
Seusai gempa bermagnitudo 6,5 melanda Tuban, Jawa Timur, muncul semburan air panas di Bawean, Gresik. Pakar Geologi Institut Teknologi 10 November Surabaya, Amin Widodo mengungkap penyebab munculnya sumber air tersebut. Saat dikonfirmasi pada Sabtu 23 Maret, Amin memberikan jawaban. Dikatakannya fenomena munculnya semburan air panas termasuk hal biasa. Pasalnya energi gempa dapat meretakkan lapisan batuan sehingga air panas bisa merembes keluar. Dikutip dari kompas.com, ia mengaku belum mengetahui posisi secara pasti keluarnya semburan air panas itu. Namun, Amin mengungkapkan semburan itu tidak membahayakan masyarakat yang berada di sekitar lokasi. Sementara Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mencatat setidaknya 149 gempa bumi terjadi di wilayah Pulau Bawean. Gempa susulan itu terjadi hingga Sabtu 23 Maret pukul 5 waktu Indonesia Barat. Daryono menjelaskan gempa yang terjadi termasuk jenis gempa dangkal dan memiliki mekanisme pergerakan geser. Dilansir dari tribunnews.com, gempa tersebut diakibatkan adanya aktivitas sesar aktif di Laut Jawa. Awal gempa tercatat pada Jumat 22 Maret pukul 11.22 WIB dengan kekuatan magnitudo 6. Kemudian terjadi gempa susulan bermagnitudo 6,5. Gempa berkekuatan magnitudo 6,5 yang mengguncang Tuban, Jawa Timur. Pada hari ini Jumat 22 Maret 2024 sekira pukul 15.52 waktu Indonesia Barat turut dirasakan di beberapa lokasi. Adapun gempa ini berpusat di 130 km timur Laut Tuban. Dilansir dari keterangan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, Saudara, beberapa kota di Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta ini turut merasakan guncangan. Adapun kota di Jawa Tengah seperti Semarang dan Solo turut merasakan guncangan gempa tersebut cukup dahsyat. Bahkan gempa Tuban ini juga dirasakan di beberapa kota, tepatnya di Pulau Kalimantan seperti Banjarmasin, Balikpapan, hingga Martapura. Sebagai informasi, Kabupaten Tuban, Jawa Timur dan sekitarnya memang diguncang gempa berkali-kali pada Jumat 22 Maret 2024 hari ini. Diketahui gempa susulan terjadi hingga belasan kali. Sampai berita ini ditayangkan pada Jumat 22 Maret 2024, sekira pukul 17.02 waktu Indonesia Barat, Tribun Network masih terus mencari informasi terkait dampak gempa. Acara pembukaan ini tadi sempat ada alarm, tapi sekarang alarm sudah selesai. Jadi ini tadi acara pembukaan pameran travel fair dari Bank Mandiri yang juga harus terhenti. Terasa. Kalau yang jam 11 tadi tidak terasa. Jadi sedikit tenang meskipun kan ini nggak tahu semua juga semua karena mungkin tadi pagi sudah ada gempa. Jadi ini suasananya. Itu telur, memang ada beberapa yang masih masuk. Dampak gempa magnitudo 6,0 dan magnitudo 6,5 di Tuban turut dirasakan warga di Kepulauan Bawean, Gresik, Jawa Timur. Sejumlah bangunan dikabarkan mengalami kerusakan dan ada juga warga yang terluka. Hal itu disampaikan oleh pelaksana tugas Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Gresik, yakni Suyono, pada hari ini, Jumat 22 Maret 2024. Ia mengungkapkan dampak gempa yang terjadi di mana merusak sejumlah bangunan fasilitas pendidikan. Dikatakan olehnya, Saudara, untuk Kecamatan Sangkapura, jendela SMA Negeri 1 Sangkapura ini dilaporkan hingga pecah. Sedangkan di Desa Kota Kusuma, keramik dinding SD Muhammadiyah juga sampai terlepas. Selain itu, Suyono mengatakan dampak gempa di Desa Dekatagung mengakibatkan tembok rumah milik warga bernama Halimi dan Liu retak. Ia juga mengatakan terkait korban luka ada satu orang bernama Hasiah berusia 71 tahun.
di mana korban merupakan warga desa Tambak, Kecamatan Tambak yang mengalami luka ringan seusai tertimpa atap rumah. Kendati demikian, untuk sementara tidak ada korban jiwa buntut gempa yang terjadi. BPBD Gresik mengimbau warga tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang dapat menyesatkan. Warga juga diminta untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak, serta memeriksa bangunan dan memastikan kelayakan tempat tinggal masing-masing. Halo saudara, dimanapun Anda berada, Anda kembali menyaksikan Live Breaking News bersama saya Sandi Wanita. Kali ini kami akan mengupdate terkait terjadinya gempa susulan yang berpusat di Tuban, Jawa Timur, saudara. Di mana terbaru Kabupaten Tuban, Jawa Timur dan sekitarnya kembali diguncang gempa pada Jumat 22 Maret 2024. Diketahui gempa ini merupakan gempa susulan yang ke-15. Gempa susulan ke-15 ini terjadi sekira pukul 15.57 waktu Indonesia Barat, di mana gempa juga turut dirasakan hingga Provinsi Jawa Tengah, termasuk dirasakan para pegawai Tribun Network. Berdasarkan pantauan dari Tribun Network di lapangan pada Jumat 22 Maret 2024, seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda, saudara, ini merupakan situasi di depan gedung Tribun News, tepatnya di Kota Solo, Jawa Tengah, yang dimana seluruh pegawai ini hampir semuanya mencoba berbondong-bondong untuk turun. Terjadinya gempa ini juga berdasarkan pengakuan dari salah satu pegawai Tribun, yang dimana ia merasakan sekitar 3 kali getaran gempa. Berdasarkan informasi dari akun X @BMKG, saudara, gempa kali ini juga berpusat di kedalaman laut sekitar 10 km. Dan BMKG juga mengatakan bahwa informasi gempa ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data. Halo saudara, dimanapun Anda berada, Anda kembali menyaksikan Live Breaking News bersama saya Sandi Wanita terkait update gempa Tuban, Jawa Timur yang terjadi belasan kali pada hari ini, saudara. Di mana terbaru gempa bumi di Tuban ini terasa sampai Banjarmasin. Warga pun turut merasakan goyangan saat khatib khutbah Jumat pada hari ini tadi. Warga di Banjarmasin merasakan getaran gempa bumi yang terjadi pada hari ini Jumat 22 Maret 2024. Sekira pukul 12.22 waktu Indonesia bagian tengah. Hal ini diungkapkan oleh salah seorang warga di kawasan Kecamatan Banjarmasin Timur bernama Danu. Danu menyebut dirinya sempat merasakan getaran saat melaksanakan salat Jumat di Masjid Raudatul Hufaz, yakni tepatnya di Jalan Pramuka Perumahan Pondok Al-Benjari Kompleks Semanda 6. Berdasarkan rilis dari BMKG, saudara, gempa bumi ini diketahui terjadi di Laut Jawa, tepatnya beberapa kilometer dari Tuban. Sampai berita ini ditayangkan, diketahui gempa susulan masih terus berlangsung. Gempa beruntun mengguncang kawasan Tuban dan Bawean, Gresik, Jawa Timur pada Jumat, tanggal 22 Maret tahun 2024. Gempa pertama berkekuatan magnitudo 5,9 terjadi pada pukul 11.22 waktu Indonesia Barat. Gempa tersebut diikuti dengan sejumlah gempa lainnya. Pada pukul 15.52 waktu Indonesia Barat, terjadi gempa berkekuatan signifikan dengan magnitudo 6,5. Pusat gempa berada di timur Laut Tuban. Hingga Minggu, tanggal 24 Maret tahun 2024, pukul 10 waktu Indonesia Barat, BMKG mencatat telah terjadi 239 kali gempa. Berikut 11 fakta mengenai gempa Tuban atau gempa Bawean menurut versi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono mengungkapkan, gempa berkekuatan magnitudo 5,9 dan 6,5 merupakan jenis gempa kerak dangkal atau shallow crustal earthquake. Gempa ini dipicu aktivitas sesar aktif dengan mekanisme geser atau mendatar, strike slip, di Laut Jawa, katanya dalam keterangan tertulis, Minggu, tanggal 24 Maret tahun 2024. Gempa Tuban bersifat merusak atau destruktif. Gempa tersebut menimbulkan kerusakan bangunan di sejumlah lokasi. Hasil kaji cepat BPBD Provinsi Jawa Timur juga menghimpun total jumlah kerusakan akibat gempa dirasakan hingga ke Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Lamongan, Kota Surabaya, dan Kabupaten Tuban. Dalam keterangan tertulis BNPB, total rumah rusak ringan sebanyak 2.654 unit,
Rumah rusak sedang 1.177 unit, dan rumah rusak berat sebanyak 779 unit. Selain itu, gempa juga menyebabkan rusaknya sekolah sebanyak 78 unit, rumah sakit 5 unit, tempat ibadah 156 unit, dan gedung 8 unit. Daryono mengungkap, gempa ini tidak berisiko tsunami menurut hasil permodelan tsunami BMKG. Dari data lapangan hasil monitoring muka laut dengan menggunakan tidal gauge milik Badan Informasi Geospasial, BID, di Karimun Jawa, Lamongan, dan Tuban menunjukkan muka laut yang normal tanpa ada anomali catatan tsunami, katanya. Dalam keadaan gasak gempa. Dalam gasak gempa Masjid Jami beri berkunung Masya Allah. Wilayah Tuban, Jawa Timur diguncang gempa berulang kali pada Jumat 22 Maret 2024. Pakar Geologi ITS Surabaya, Amin Widodo menyebutkan, gempa yang mengguncang perairan Tuban ini merupakan peristiwa yang jarang terjadi. Amin menyebut gempa Tuban tersebut dipicu sesar aktif yang ada di Laut Jawa, sedangkan kedalamannya yang hanya berada di 10 km membuat guncangan meluas. Padahal menurutnya gempa sering terjadi di kedalaman sekitar 300 km. Oleh karena itu, ia menyebut bahwa gempa di Tuban ini merupakan peristiwa yang jarang terjadi. Pergeseran dan tekanan dari dua permukaan di Laut Jawa itu menimbulkan getaran dengan skala MMI 3 hingga 4. Semakin kuat skala intensitasnya, dampak yang dirasakan akan semakin berbahaya. Gempa tersebut memang menghasilkan beberapa gempa susulan dengan skala magnitudo yang lebih rendah. Namun ia tak menyebut hingga kapan guncangan akan terjadi. Adapun gempa yang berpusat di Tuban tersebut berkekuatan cukup tinggi dan berdampak ke wilayah lain. Gempa pertama dengan magnitudo 6, kemudian magnitudo 5,9, dan terakhir magnitudo 6,5. Baby volcano atau biasa disebut Bleduk Cangkring di Desa Grabagan, Kecamatan Keradenan, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah mengeluarkan semburan lumpur deras seusai gempa magnitudo 6,5 di Kabupaten Tuban, Jawa Timur pada Jumat 22 Maret 2024 sore. Kepala Desa Grabagan, Eko Setiawan menyampaikan, fenomena muntahan lumpur pernah muncul saat terjadi gempa bumi besar di daerah lain. Misalnya, saat gempa Yogyakarta Mei 2006, Bleduk Cangkring juga bergejolak. Hanya saja, semburan lumpur saat itu sangat deras dan berlangsung lama. Terakhir pada 22 Februari 2022, Bleduk Cangkring juga memuntahkan lumpur setinggi 1 meter selama 1,5 jam hingga membanjiri area persawahan seluas 1 hektar. Dijelaskan Eko, limpasan lumpur asin beraroma belerang itu saat ini tercatat telah membanjiri kawasan wisata Bleduk Cangkring. Lumpur itu juga telah memasuki perkarangan di 4 rumah di Desa Grabagan. Selesai gempa bermagnitudo 6,5 melanda Tuban, Jawa Timur, muncul semburan air panas di Bawean, Gresik. Pakar Geologi Institut Teknologi 10 November Surabaya, Amin Widodo mengungkap penyebab munculnya sumber air tersebut. Saat dikonfirmasi pada Sabtu 23 Maret, Amin memberikan jawaban. Dikatakannya fenomena munculnya semburan air panas termasuk hal biasa. Pasalnya energi gempa dapat meretakkan lapisan batuan sehingga air panas bisa merembes keluar. Dikutip dari Kompas.com, ia mengaku belum mengetahui posisi secara pasti keluarnya semburan air panas itu. Namun, Amin mengungkapkan semburan itu tidak membahayakan masyarakat yang berada di sekitar lokasi. Sementara Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mencatat setidaknya 149 gempa bumi terjadi di wilayah Pulau Bawean. Gempa susulan itu terjadi hingga Sabtu 23 Maret pukul 5 waktu Indonesia Barat. Daryono menjelaskan gempa yang terjadi termasuk jenis gempa dangkal dan memiliki mekanisme pergerakan geser. Dilansir dari tribunnews.com, gempa tersebut diakibatkan adanya aktivitas sesar aktif di Laut Jawa. Awal gempa tercatat pada Jumat 22 Maret pukul 11.22 WIB dengan kekuatan magnitudo 6. Kemudian terjadi gempa susulan bermagnitudo 6,5.
Gempa berkekuatan magnitudo 6,5 yang mengguncang Tuban, Jawa Timur. Pada hari ini Jumat 22 Maret 2024 sekira pukul 15.52 waktu Indonesia Barat turut dirasakan di beberapa lokasi. Adapun gempa ini berpusat di 130 km timur Laut Tuban. Dilansir dari keterangan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, Saudara, beberapa kota di Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta ini turut merasakan guncangan. Adapun kota di Jawa Tengah seperti Semarang dan Solo turut merasakan guncangan gempa tersebut cukup dahsyat. Bahkan gempa Tuban ini juga dirasakan di beberapa kota, tepatnya di Pulau Kalimantan seperti Banjarmasin, Balikpapan, hingga Martapura. Sebagai informasi, Kabupaten Tuban, Jawa Timur dan sekitarnya memang diguncang gempa berkali-kali pada Jumat 22 Maret 2024 hari ini. Diketahui gempa susulan terjadi hingga belasan kali. Sampai berita ini ditayangkan pada Jumat 22 Maret 2024, sekira pukul 17.02 waktu Indonesia Barat, Tribun Network masih terus mencari informasi terkait dampak gempa. Acara pembukaan ini tadi sempat ada alarm, tapi sekarang alarm sudah selesai. Jadi ini tadi acara pembukaan pameran travel fair dari Bank Mandiri yang juga harus terhenti. Terasa. Kalau yang jam 11 tadi tidak terasa. Jadi sedikit benang meskipun kan ini nggak tahu semua juga familiar karena mungkin tadi pagi sudah ada gempa. Jadi ini suasananya. Itu telur, jadi memang ada beberapa yang masih masuk. Dampak gempa magnitudo 6,0 dan magnitudo 6,5 di Tuban turut dirasakan warga di Kepulauan Bawean, Gresik, Jawa Timur. Sejumlah bangunan dikabarkan mengalami kerusakan dan ada juga warga yang terluka. Hal itu disampaikan oleh pelaksana tugas Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Gresik, yakni Suyono, pada hari ini, Jumat 22 Maret 2024. Ia mengungkapkan dampak gempa yang terjadi di mana merusak sejumlah bangunan fasilitas pendidikan. Dikatakan olehnya, Saudara, untuk Kecamatan Sangkapura, jendela SMA Negeri 1 Sangkapura ini dilaporkan hingga pecah. Sedangkan di Desa Kota Kusuma, keramik dinding SD Muhammadiyah juga sampai terlepas. Selain itu, Suyono mengatakan dampak gempa di Desa Dekatagung mengakibatkan tembok rumah milik warga bernama Halimi dan Liu retak. Ia juga mengatakan terkait korban luka ada satu orang bernama Hasiah berusia 71 tahun, di mana korban merupakan warga desa Tambak, Kecamatan Tambak yang mengalami luka ringan seusai tertimpa atap rumah. Kendati demikian, untuk sementara tidak ada korban jiwa buntut gempa yang terjadi. BPBD Gresik mengimbau warga tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang dapat menyesatkan. Warga juga diminta untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak, serta memeriksa bangunan dan memastikan kelayakan tempat tinggal masing-masing. Halo saudara, dimanapun Anda berada, Anda kembali menyaksikan Live Breaking News bersama saya Sandi Wanita. Kali ini kami akan mengupdate terkait terjadinya gempa susulan yang berpusat di Tuban, Jawa Timur, saudara. Di mana terbaru Kabupaten Tuban, Jawa Timur dan sekitarnya kembali diguncang gempa pada Jumat 22 Maret 2024. Diketahui gempa ini merupakan gempa susulan yang ke-15. Gempa susulan ke-15 ini terjadi sekira pukul 15.57 waktu Indonesia Barat, di mana gempa juga turut dirasakan hingga Provinsi Jawa Tengah, termasuk dirasakan para pegawai Tribun Network. Berdasarkan pantauan dari Tribun Network di lapangan pada Jumat 22 Maret 2024, seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda, saudara, ini merupakan situasi di depan gedung Tribun News, tepatnya di Kota Solo, Jawa Tengah, yang dimana seluruh pegawai ini hampir semuanya mencoba berbondong-bondong untuk turun
Terjadinya gempa ini juga berdasarkan pengakuan dari salah satu pegawai Tribun yang dimana ia merasakan sekitar 3 kali getaran gempa. Berdasarkan informasi dari akun X @BMKG, saudara, gempa kali ini juga berpusat di kedalaman laut sekitar 10 km. Dan BMKG juga mengatakan bahwa informasi gempa ini mengutamakan kecepatan sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data. Halo saudara, dimanapun Anda berada, Anda kembali menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Wanita terkait update gempa Tuban, Jawa Timur yang terjadi belasan kali pada hari ini, saudara. Di mana terbaru gempa bumi di Tuban ini terasa sampai Banjarmasin. Warga pun turut merasakan goyangan saat khatib khutbah Jumat pada hari ini tadi. Warga di Banjarmasin merasakan getaran gempa bumi yang terjadi pada hari ini Jumat 22 Maret 2024. Sekira pukul 12.22 waktu Indonesia bagian tengah. Hal ini diungkapkan oleh salah seorang warga di kawasan Kecamatan Banjarmasin Timur bernama Danu. Danu menyebut dirinya sempat merasakan getaran saat melaksanakan salat Jumat di Masjid Raudatul Hufaz, yakni tepatnya di Jalan Pramuka Perumahan Pondok Al-Benjari Kompleks Semanda 6. Berdasarkan rilis dari BMKG, saudara, gempa bumi ini diketahui terjadi di Laut Jawa, tepatnya beberapa kilometer dari Tuban. Sampai berita ini ditayangkan, diketahui gempa susulan masih terus berlangsung. Gempa beruntun mengguncang kawasan Tuban dan Bawean, Gresik, Jawa Timur pada Jumat, tanggal 22 Maret tahun 2024. Gempa pertama berkekuatan magnitudo 5,9 terjadi pada pukul 11.22 waktu Indonesia Barat. Gempa tersebut diikuti dengan sejumlah gempa lainnya. Pada pukul 15.52 waktu Indonesia Barat, terjadi gempa berkekuatan signifikan dengan magnitudo 6,5. Pusat gempa berada di timur Laut Tuban. Hingga Minggu, tanggal 24 Maret tahun 2024, pukul 10 waktu Indonesia Barat, BMKG mencatat telah terjadi 239 kali gempa. Berikut 11 fakta mengenai gempa Tuban atau gempa Bawean menurut versi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono mengungkapkan, gempa berkekuatan magnitudo 5,9 dan 6,5 merupakan jenis gempa kerak dangkal atau shallow crustal earthquake. Gempa ini dipicu aktivitas sesar aktif dengan mekanisme geser atau mendatar, strike slip, di Laut Jawa, katanya dalam keterangan tertulis, Minggu, tanggal 24 Maret tahun 2024. Gempa Tuban bersifat merusak atau destruktif. Gempa tersebut menimbulkan kerusakan bangunan di sejumlah lokasi. Hasil kaji cepat BPBD Provinsi Jawa Timur juga menghimpun total jumlah kerusakan akibat gempa dirasakan hingga ke Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Lamongan, Kota Surabaya, dan Kabupaten Tuban. Dalam keterangan tertulis BNPB, total rumah rusak ringan sebanyak 2.654 unit, rumah rusak sedang 1.177 unit, dan rumah rusak berat sebanyak 779 unit. Selain itu, gempa juga menyebabkan rusaknya sekolah sebanyak 78 unit, rumah sakit 5 unit, tempat ibadah 156 unit, dan gedung 8 unit. Daryono mengungkap, gempa ini tidak berisiko tsunami menurut hasil permodelan tsunami BMKG. Dari data lapangan hasil monitoring muka laut dengan menggunakan tidal gauge milik Badan Informasi Geospasial, BID, di Karimun Jawa, Lamongan, dan Tuban menunjukkan muka laut yang normal tanpa ada anomali catatan tsunami, katanya. Dalam keadaan gasak gempa. Dalam gasak gempa, Masjid Jami beri berkunung, Masya Allah. Wilayah Tuban, Jawa Timur diguncang gempa berulang kali pada Jumat 22 Maret 2024. Pakar Geologi ITS Surabaya, Amin Widodo menyebutkan, gempa yang mengguncang perairan Tuban ini merupakan peristiwa yang jarang terjadi. Amin menyebut gempa Tuban tersebut dipicu sesar aktif yang ada di Laut Jawa, sedangkan kedalamannya yang hanya berada di 10 km membuat guncangan meluas. Padahal menurutnya gempa sering terjadi di kedalaman sekitar 300 km. Oleh karena itu, ia menyebut bahwa gempa di Tuban ini merupakan peristiwa yang jarang terjadi. Pergeseran dan tekanan dari dua permukaan di Laut Jawa itu menimbulkan getaran dengan skala MMI 3 hingga 4.
Semakin kuat skala intensitasnya, dampak yang dirasakan akan semakin berbahaya. Gempa tersebut memang menghasilkan beberapa gempa susulan dengan skala magnitudo yang lebih rendah. Namun ia tak menyebut hingga kapan guncangan akan terjadi. Adapun gempa yang berpusat di Tuban tersebut berkekuatan cukup tinggi dan berdampak ke wilayah lain. Gempa pertama dengan magnitudo 6, kemudian magnitudo 5,9, dan terakhir magnitudo 6,5. Baby volcano atau biasa disebut beleduk cangkring di Desa Grabagan, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah mengeluarkan semburan lumpur deras seusai gempa magnitudo 6,5 di Kabupaten Tuban, Jawa Timur pada Jumat 22 Maret 2024 sore. Kepala Desa Grabagan, Eko Setiawan menyampaikan fenomena muntahan lumpur pernah muncul saat terjadi gempa bumi besar di daerah lain. Misalnya, saat gempa Yogyakarta Mei 2006, beleduk cangkring juga bergejolak. Hanya saja, semburan lumpur saat itu sangat deras dan berlangsung lama. Terakhir pada 22 Februari 2022, beleduk cangkring juga memuntahkan lumpur setinggi 1 meter selama 1,5 jam hingga membanjiri area persawahan seluas 1 hektar. Dijelaskan Eko, limpasan lumpur asin beraroma belerang itu saat ini tercatat telah membanjiri kawasan wisata Beleduk Cangkring. Lumpur itu juga telah memasuki perkarangan di 4 rumah di Desa Grabagan. Seusai gempa bermagnitudo 6,5 melanda Tuban, Jawa Timur, muncul semburan air panas di Bawean, Gresik. Pakar Geologi Institut Teknologi 10 November Surabaya, Amin Widodo mengungkap penyebab munculnya sumber air tersebut. Saat dikonfirmasi pada Sabtu 23 Maret, Amin memberikan jawaban. Dikatakannya fenomena munculnya semburan air panas termasuk hal biasa. Pasalnya energi gempa dapat meretakkan lapisan batuan sehingga air panas bisa merembes keluar. Dikutip dari Kompas.com, ia mengaku belum mengetahui posisi secara pasti keluarnya semburan air panas itu. Namun, Amin mengungkapkan semburan itu tidak membahayakan masyarakat yang berada di sekitar lokasi. Sementara Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mencatat setidaknya 149 gempa bumi terjadi di wilayah Pulau Bawean. Gempa susulan itu terjadi hingga Sabtu 23 Maret pukul 5 waktu Indonesia Barat. Daryono menjelaskan gempa yang terjadi termasuk jenis gempa dangkal dan memiliki mekanisme pergerakan geser. Dilansir dari tribunnews.com, gempa tersebut diakibatkan adanya aktivitas sesar aktif di Laut Jawa. Awal gempa tercatat pada Jumat 22 Maret pukul 11.22 WIB dengan kekuatan magnitudo 6. Kemudian terjadi gempa susulan bermagnitudo 6,5. Gempa berkekuatan magnitudo 6,5 yang mengguncang Tuban, Jawa Timur. Pada hari ini Jumat 22 Maret 2024 sekira pukul 15.52 waktu Indonesia Barat turut dirasakan di beberapa lokasi. Adapun gempa ini berpusat di 130 km timur Laut Tuban. Dilansir dari keterangan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, Saudara, beberapa kota di Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta ini turut merasakan guncangan. Adapun kota di Jawa Tengah seperti Semarang dan Solo turut merasakan guncangan gempa tersebut cukup dahsyat. Bahkan gempa Tuban ini juga dirasakan di beberapa kota, tepatnya di Pulau Kalimantan seperti Banjarmasin, Balikpapan, hingga Martapura. Sebagai informasi, Kabupaten Tuban, Jawa Timur dan sekitarnya memang diguncang gempa berkali-kali pada Jumat 22 Maret 2024 hari ini. Diketahui gempa susulan terjadi hingga belasan kali. Sampai berita ini ditayangkan pada Jumat 22 Maret 2024, sekira pukul 17.02 waktu Indonesia Barat, Tribun Network masih terus mencari informasi terkait dampak gempa. Acara pembukaan ini tadi sempat ada alarm, tapi sekarang alarm sudah selesai. Jadi ini tadi acara pembukaan pameran travel fair dari Bank Mandiri yang juga harus terhenti.
Kalau yang jam 11 tadi tidak terasa. Jadi sedikit tenang meskipun dan nggak tahu semua juga familiar karena mungkin tadi pagi sudah ada gempa. Jadi ini suasananya. Itu telur, memang ada beberapa yang masih masuk. Dampak gempa magnitudo 6,0 dan magnitudo 6,5 di Tuban turut dirasakan warga di Kepulauan Bawean, Gresik, Jawa Timur. Sejumlah bangunan dikabarkan mengalami kerusakan dan ada juga warga yang terluka. Hal itu disampaikan oleh pelaksana tugas Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Gresik, yakni Suyono, pada hari ini, Jumat 22 Maret 2024. Ia mengungkapkan dampak gempa yang terjadi di mana merusak sejumlah bangunan fasilitas pendidikan. Dikatakan olehnya, saudara, untuk Kecamatan Sangkapura, jendela SMA Negeri 1 Sangkapura ini dilaporkan hingga pecah. Sedangkan di Desa Kota Kusuma, keramik dinding SD Muhammadiyah juga sampai terlepas. Selain itu, Suyono mengatakan dampak gempa di Desa Dekatagung mengakibatkan tembok rumah milik warga bernama Halimi dan Liu retak. Ia juga mengatakan terkait korban luka ada satu orang bernama Hasiah berusia 71 tahun, di mana korban merupakan warga Desa Tambak, Kecamatan Tambak yang mengalami luka ringan seusai tertimpa atap rumah. Kendati demikian, untuk sementara tidak ada korban jiwa buntut gempa yang terjadi. BPBD Gresik mengimbau warga tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang dapat menyesatkan. Warga juga diminta untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak, serta memeriksa bangunan dan memastikan kelayakan tempat tinggal masing-masing. Halo saudara, dimanapun Anda berada, Anda kembali menyaksikan Live Breaking News bersama saya Sandi Wanita. Kali ini kami akan mengupdate terkait terjadinya gempa susulan yang berpusat di Tuban, Jawa Timur, saudara. Di mana terbaru Kabupaten Tuban, Jawa Timur dan sekitarnya kembali diguncang gempa pada Jumat 22 Maret 2024. Diketahui gempa ini merupakan gempa susulan yang ke-15. Gempa susulan ke-15 ini terjadi sekira pukul 15.57 waktu Indonesia Barat, di mana gempa juga turut dirasakan hingga Provinsi Jawa Tengah, termasuk dirasakan para pegawai Tribun Network. Berdasarkan pantauan dari Tribun Network di lapangan pada Jumat 22 Maret 2024, seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda, saudara, ini merupakan situasi di depan gedung Tribun News, tepatnya di Kota Solo, Jawa Tengah, yang dimana seluruh pegawai ini hampir semuanya mencoba berbondong-bondong untuk turun. Terjadinya gempa ini juga berdasarkan pengakuan dari salah satu pegawai Tribun, yang dimana ia merasakan sekitar 3 kali getaran gempa. Berdasarkan informasi dari akun X @BMKG, saudara, gempa kali ini juga berpusat di kedalaman laut sekitar 10 km. Dan BMKG juga mengatakan bahwa informasi gempa ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data. Halo saudara, dimanapun Anda berada, Anda kembali menyaksikan Live Breaking News bersama saya Sandi Wanita terkait update gempa Tuban, Jawa Timur yang terjadi belasan kali pada hari ini, saudara. Di mana terbaru gempa bumi di Tuban ini terasa sampai Banjarmasin. Warga pun turut merasakan goyangan saat khatib khutbah Jumat pada hari ini tadi. Warga di Banjarmasin merasakan getaran gempa bumi yang terjadi pada hari ini Jumat 22 Maret 2024, sekira pukul 12.22 waktu Indonesia bagian tengah. Hal ini diungkapkan oleh salah seorang warga di kawasan Kecamatan Banjarmasin Timur bernama Danu. Danu menyebut dirinya sempat merasakan getaran saat melaksanakan salat Jumat di Masjid Raudatul Hufaz, yakni tepatnya di Jalan Pramuka Perumahan Pondok Al-Benjari, Kompleks Semanda 6. Berdasarkan rilis dari BMKG, saudara, gempa bumi ini diketahui terjadi di Laut Jawa, tepatnya beberapa kilometer dari Tuban. Sampai berita ini ditayangkan, diketahui gempa susulan masih terus berlangsung. Gempa beruntun mengguncang kawasan Tuban dan Bawean, Gresik, Jawa Timur pada Jumat, tanggal 22 Maret tahun 2024.
Gempa pertama berkekuatan magnitudo 5,9 terjadi pada pukul 11.22 waktu Indonesia Barat. Gempa tersebut diikuti dengan sejumlah gempa lainnya. Pada pukul 15.52 waktu Indonesia Barat, terjadi gempa berkekuatan signifikan dengan magnitudo 6,5. Pusat gempa berada di timur Laut Tuban. Hingga Minggu, tanggal 24 Maret tahun 2024, pukul 10 waktu Indonesia Barat, BMKG mencatat telah terjadi 239 kali gempa. Berikut 11 fakta mengenai gempa Tuban atau gempa Bawean menurut versi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono mengungkapkan, gempa berkekuatan magnitudo 5,9 dan 6,5 merupakan jenis gempa kerak dangkal atau shallow crustal earthquake. Gempa ini dipicu aktivitas sesar aktif dengan mekanisme geser atau mendatar, strike slip, di Laut Jawa, katanya dalam keterangan tertulis, Minggu, tanggal 24 Maret tahun 2024. Gempa Tuban bersifat merusak atau destruktif. Gempa tersebut menimbulkan kerusakan bangunan di sejumlah lokasi. Hasil kaji cepat BPBD Provinsi Jawa Timur juga menghimpun total jumlah kerusakan akibat gempa dirasakan hingga ke Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Lamongan, Kota Surabaya, dan Kabupaten Tuban. Dalam keterangan tertulis BNPB, total rumah rusak ringan sebanyak 2.654 unit, rumah rusak sedang 1.177 unit, dan rumah rusak berat sebanyak 779 unit. Selain itu, gempa juga menyebabkan rusaknya sekolah sebanyak 78 unit, rumah sakit 5 unit, tempat ibadah 156 unit, dan gedung 8 unit. Daryono mengungkap, gempa ini tidak berisiko tsunami menurut hasil permodelan tsunami BMKG. Dari data lapangan hasil monitoring muka laut dengan menggunakan tidal gauge milik Badan Informasi Geospasial, BID, di Karimun Jawa, Lamongan, dan Tuban menunjukkan muka laut yang normal tanpa ada anomali catatan tsunami, katanya. Dalam keadaan gasak gempa. Dalam gasak gempa Masjid Jami beri berkunung, Masya Allah. Wilayah Tuban, Jawa Timur diguncang gempa berulang kali pada Jumat 22 Maret 2024. Pakar Geologi ITS Surabaya, Amin Widodo menyebutkan, gempa yang mengguncang perairan Tuban ini merupakan peristiwa yang jarang terjadi. Amin menyebut gempa Tuban tersebut dipicu sesar aktif yang ada di Laut Jawa, sedangkan kedalamannya yang hanya berada di 10 km membuat guncangan meluas. Padahal menurutnya gempa sering terjadi di kedalaman sekitar 300 km. Oleh karena itu, ia menyebut bahwa gempa di Tuban ini merupakan peristiwa yang jarang terjadi. Pergeseran dan tekanan dari dua permukaan di Laut Jawa itu menimbulkan getaran dengan skala MMI 3 hingga 4. Semakin kuat skala intensitasnya, dampak yang dirasakan akan semakin berbahaya. Gempa tersebut memang menghasilkan beberapa gempa susulan dengan skala magnitudo yang lebih rendah. Namun ia tak menyebut hingga kapan guncangan akan terjadi. Adapun gempa yang berpusat di Tuban tersebut berkekuatan cukup tinggi dan berdampak ke wilayah lain. Gempa pertama dengan magnitudo 6, kemudian magnitudo 5,9, dan terakhir magnitudo 6,5. Baby volcano atau biasa disebut Bleduk Cangkring di Desa Grabagan, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, mengeluarkan semburan lumpur deras seusai gempa magnitudo 6,5 di Kabupaten Tuban, Jawa Timur pada Jumat 22 Maret 2024 sore. Kepala Desa Grabagan, Eko Setiawan menyampaikan, fenomena muntahan lumpur pernah muncul saat terjadi gempa bumi besar di daerah lain. Misalnya, saat gempa Yogyakarta Mei 2006, Bleduk Cangkring juga bergejolak. Hanya saja, semburan lumpur saat itu sangat deras dan berlangsung lama. Terakhir pada 22 Februari 2022, Bleduk Cangkring juga memuntahkan lumpur setinggi 1 meter selama 1,5 jam hingga membanjiri area persawahan seluas 1 hektar. Dijelaskan Eko, limpasan lumpur asin beraroma belerang itu saat ini tercatat telah membanjiri kawasan wisata Bleduk Cangkring. Lumpur itu juga telah memasuki perkarangan di 4 rumah di Desa Grabagan.
Selesai gempa bermagnitudo 6,5 melanda Tuban, Jawa Timur, muncul semburan air panas di Bawean, Gresik. Pakar Geologi Institut Teknologi 10 November Surabaya, Amin Widodo mengungkap penyebab munculnya sumber air tersebut. Saat dikonfirmasi pada Sabtu 23 Maret, Amin memberikan jawaban. Dikatakannya fenomena munculnya semburan air panas termasuk hal biasa. Pasalnya energi gempa dapat meretakkan lapisan batuan sehingga air panas bisa merembes keluar. Dikutip dari kompas.com, ia mengaku belum mengetahui posisi secara pasti keluarnya semburan air panas itu. Namun, Amin mengungkapkan semburan itu tidak membahayakan masyarakat yang berada di sekitar lokasi. Sementara Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mencatat setidaknya 149 gempa bumi terjadi di wilayah Pulau Bawean. Gempa susulan itu terjadi hingga Sabtu 23 Maret pukul 5 waktu Indonesia Barat. Daryono menjelaskan gempa yang terjadi termasuk jenis gempa dangkal dan memiliki mekanisme pergerakan geser. Dilansir dari tribunnews.com, gempa tersebut diakibatkan adanya aktivitas sesar aktif di Laut Jawa. Awal gempa tercatat pada Jumat 22 Maret pukul 11.22 WIB dengan kekuatan magnitudo 6. Kemudian terjadi gempa susulan bermagnitudo 6,5. Gempa berkekuatan magnitudo 6,5 yang mengguncang Tuban, Jawa Timur. Pada hari ini Jumat 22 Maret 2024 sekira pukul 15.52 waktu Indonesia Barat turut dirasakan di beberapa lokasi. Adapun gempa ini berpusat di 130 km timur Laut Tuban. Dilansir dari keterangan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, Saudara, beberapa kota di Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta ini turut merasakan guncangan. Adapun kota di Jawa Tengah seperti Semarang dan Solo turut merasakan guncangan gempa tersebut cukup dahsyat. Bahkan gempa Tuban ini juga dirasakan di beberapa kota, tepatnya di Pulau Kalimantan seperti Banjarmasin, Balikpapan, hingga Martapura. Sebagai informasi, Kabupaten Tuban, Jawa Timur dan sekitarnya memang diguncang gempa berkali-kali pada Jumat 22 Maret 2024 hari ini. Diketahui gempa susulan terjadi hingga belasan kali. Sampai berita ini ditayangkan pada Jumat 22 Maret 2024, sekira pukul 17.02 waktu Indonesia Barat, Tribun Network masih terus mencari informasi terkait dampak gempa. Acara pembukaan ini tadi sempat ada alarm, tapi sekarang alarm sudah selesai. Jadi ini tadi acara pembukaan pameran travel fair dari Bank Mandiri yang juga harus terhenti. Terasa. Kalau yang jam 11 tadi tidak terasa. Jadi sedikit tenang meskipun kan ini nggak tahu semua juga familiar karena mungkin tadi pagi sudah ada gempa. Jadi ini suasananya. Itu telur, memang ada beberapa yang masih masuk. Dampak gempa magnitudo 6,0 dan magnitudo 6,5 di Tuban turut dirasakan warga di Kepulauan Bawean, Gresik, Jawa Timur. Sejumlah bangunan dikabarkan mengalami kerusakan dan ada juga warga yang terluka. Hal itu disampaikan oleh pelaksana tugas Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Gresik, yakni Suyono, pada hari ini, Jumat 22 Maret 2024. Ia mengungkapkan dampak gempa yang terjadi di mana merusak sejumlah bangunan fasilitas pendidikan. Dikatakan olehnya, Saudara, untuk Kecamatan Sangkapura, jendela SMA Negeri 1 Sangkapura ini dilaporkan hingga pecah. Sedangkan di Desa Kota Kusuma, keramik dinding SD Muhammadiyah juga sampai terlepas. Selain itu, Suyono mengatakan dampak gempa di Desa Dekatagung mengakibatkan tembok rumah milik warga bernama Halimi dan Liu retak. Ia juga mengatakan terkait korban luka ada satu orang bernama Hasiah berusia 71 tahun.
di mana korban merupakan warga desa Tambak, Kecamatan Tambak yang mengalami luka ringan seusai tertimpa atap rumah. Kendati demikian, untuk sementara tidak ada korban jiwa buntut gempa yang terjadi. BPBD Gresik mengimbau warga tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang dapat menyesatkan. Warga juga diminta untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak, serta memeriksa bangunan dan memastikan kelayakan tempat tinggal masing-masing. Halo saudara, dimanapun Anda berada, Anda kembali menyaksikan Live Breaking News bersama saya Sandi Wanita. Kali ini kami akan mengupdate terkait terjadinya gempa susulan yang berpusat di Tuban, Jawa Timur, saudara, di mana terbaru Kabupaten Tuban, Jawa Timur dan sekitarnya kembali diguncang gempa pada Jumat 22 Maret 2024. Diketahui gempa ini merupakan gempa susulan yang ke-15. Gempa susulan ke-15 ini terjadi sekira pukul 15.57 waktu Indonesia Barat, di mana gempa juga turut dirasakan hingga Provinsi Jawa Tengah, termasuk dirasakan para pegawai Tribun Network. Berdasarkan pantauan dari Tribun Network di lapangan pada Jumat 22 Maret 2024, seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda, saudara, ini merupakan situasi di depan gedung Tribun News, tepatnya di Kota Solo, Jawa Tengah, yang dimana seluruh pegawai ini hampir semuanya mencoba berbondong-bondong untuk turun. Terjadinya gempa ini juga berdasarkan pengakuan dari salah satu pegawai Tribun, yang dimana ia merasakan sekitar 3 kali getaran gempa. Berdasarkan informasi dari akun X @BMKG, saudara, gempa kali ini juga berpusat di kedalaman laut sekitar 10 km. Dan BMKG juga mengatakan bahwa informasi gempa ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data. Halo saudara, dimanapun Anda berada, Anda kembali menyaksikan Live Breaking News bersama saya Sandi Wanita terkait update gempa Tuban, Jawa Timur yang terjadi belasan kali pada hari ini, saudara, di mana terbaru gempa bumi di Tuban ini terasa sampai Banjarmasin. Warga pun turut merasakan goyangan saat khatib khutbah Jumat pada hari ini tadi. Warga di Banjarmasin merasakan getaran gempa bumi yang terjadi pada hari ini Jumat 22 Maret 2024, sekira pukul 12.22 waktu Indonesia bagian tengah. Hal ini diungkapkan oleh salah seorang warga di kawasan Kecamatan Banjarmasin Timur bernama Danu. Danu menyebut dirinya sempat merasakan getaran saat melaksanakan salat Jumat di Masjid Raudatul Hufaz, yakni tepatnya di Jalan Pramuka Perumahan Pondok Al-Benjari, Kompleks Semanda 6. Berdasarkan rilis dari BMKG, saudara, gempa bumi ini diketahui terjadi di Laut Jawa, tepatnya beberapa kilometer dari Tuban. Sampai berita ini ditayangkan, diketahui gempa susulan masih terus berlangsung. Gempa beruntun mengguncang kawasan Tuban dan Bawean, Gresik, Jawa Timur pada Jumat, tanggal 22 Maret tahun 2024. Gempa pertama berkekuatan magnitudo 5,9 terjadi pada pukul 11.22 waktu Indonesia Barat. Gempa tersebut diikuti dengan sejumlah gempa lainnya. Pada pukul 15.52 waktu Indonesia Barat, terjadi gempa berkekuatan signifikan dengan magnitudo 6,5. Pusat gempa berada di timur Laut Tuban. Hingga Minggu, tanggal 24 Maret tahun 2024, pukul 10 waktu Indonesia Barat, BMKG mencatat telah terjadi 239 kali gempa. Berikut 11 fakta mengenai gempa Tuban atau gempa Bawean menurut versi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono mengungkapkan, gempa berkekuatan magnitudo 5,9 dan 6,5 merupakan jenis gempa kerak dangkal atau shallow crustal earthquake. Gempa ini dipicu aktivitas sesar aktif dengan mekanisme geser atau mendatar, strike slip, di Laut Jawa, katanya dalam keterangan tertulis, Minggu, tanggal 24 Maret tahun 2024. Gempa Tuban bersifat merusak atau destruktif. Gempa tersebut menimbulkan kerusakan bangunan di sejumlah lokasi. Hasil kaji cepat BPBD Provinsi Jawa Timur juga menghimpun total jumlah kerusakan akibat gempa dirasakan hingga ke Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Lamongan, Kota Surabaya, dan Kabupaten Tuban. Dalam keterangan tertulis BNPB, total rumah rusak ringan sebanyak 2.654 unit,
Rumah rusak sedang 1.177 unit, dan rumah rusak berat sebanyak 779 unit. Selain itu, gempa juga menyebabkan rusaknya sekolah sebanyak 78 unit, rumah sakit 5 unit, tempat ibadah 156 unit, dan gedung 8 unit. Daryono mengungkap, gempa ini tidak berisiko tsunami menurut hasil permodelan tsunami BMKG. Dari data lapangan hasil monitoring muka laut dengan menggunakan tidal gauge milik Badan Informasi Geospasial, BID, di Karimun Jawa, Lamongan, dan Tuban menunjukkan muka laut yang normal tanpa ada anomali catatan tsunami, katanya. Dalam keadaan gasak gempa. Dalam gasak gempa masih jami beri berkunung, Masya Allah. Wilayah Tuban, Jawa Timur diguncang gempa berulang kali pada Jumat 22 Maret 2024. Pakar geologi ITS Surabaya, Amin Widodo menyebutkan, gempa yang mengguncang perairan Tuban ini merupakan peristiwa yang jarang terjadi. Amin menyebut gempa Tuban tersebut dipicu sesar aktif yang ada di Laut Jawa. Sedangkan kedalamannya yang hanya berada di 10 km membuat guncangan meluas. Padahal menurutnya gempa sering terjadi di kedalaman sekitar 300 km. Oleh karena itu, ia menyebut bahwa gempa di Tuban ini merupakan peristiwa yang jarang terjadi. Pergeseran dan tekanan dari dua permukaan di Laut Jawa itu menimbulkan getaran dengan skala MMI 3 hingga 4. Semakin kuat skala intensitasnya, dampak yang dirasakan akan semakin berbahaya. Gempa tersebut memang menghasilkan beberapa gempa susulan dengan skala magnitudo yang lebih rendah. Namun ia tak menyebut hingga kapan guncangan akan terjadi. Adapun gempa yang berpusat di Tuban tersebut berkekuatan cukup tinggi dan berdampak ke wilayah lain. Gempa pertama dengan magnitudo 6, kemudian magnitudo 5,9, dan terakhir magnitudo 6,5. Baby volcano atau biasa disebut beleduk cangkring di Desa Grabagan, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, mengeluarkan semburan lumpur deras seusai gempa magnitudo 6,5 di Kabupaten Tuban, Jawa Timur pada Jumat 22 Maret 2024 sore. Kepala Desa Grabagan, Eko Setiawan menyampaikan, fenomena muntahan lumpur pernah muncul saat terjadi gempa bumi besar di daerah lain. Misalnya, saat gempa Yogyakarta Mei 2006, beleduk cangkring juga bergejolak. Hanya saja, semburan lumpur saat itu sangat deras dan berlangsung lama. Terakhir pada 22 Februari 2022, beleduk cangkring juga memuntahkan lumpur setinggi 1 meter selama 1,5 jam hingga membanjiri area persawahan seluas 1 hektar. Dijelaskan Eko, limpasan lumpur asin beraroma belerang itu saat ini tercatat telah membanjiri kawasan wisata beleduk cangkring. Lumpur itu juga telah memasuki perkarangan di 4 rumah di Desa Grabagan. Seusai gempa bermagnitudo 6,5 melanda Tuban, Jawa Timur, muncul semburan air panas di Bawean, Gresik. Pakar Geologi Institut Teknologi 10 November Surabaya, Amin Widodo mengungkap penyebab munculnya sumber air tersebut. Saat dikonfirmasi pada Sabtu 23 Maret, Amin memberikan jawaban. Dikatakannya fenomena munculnya semburan air panas termasuk hal biasa. Pasalnya energi gempa dapat meretakkan lapisan batuan sehingga air panas bisa merembes keluar. Dikutip dari Kompas.com, ia mengaku belum mengetahui posisi secara pasti keluarnya semburan air panas itu. Namun, Amin mengungkapkan semburan itu tidak membahayakan masyarakat yang berada di sekitar lokasi. Sementara Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mencatat setidaknya 149 gempa bumi terjadi di wilayah Pulau Bawean. Gempa susulan itu terjadi hingga Sabtu 23 Maret pukul 5 waktu Indonesia Barat. Daryono menjelaskan gempa yang terjadi termasuk jenis gempa dangkal dan memiliki mekanisme pergerakan geser. Dilansir dari tribunnews.com, gempa tersebut diakibatkan adanya aktivitas sesar aktif di Laut Jawa. Awal gempa tercatat pada Jumat 22 Maret pukul 11.22 WIB dengan kekuatan magnitudo 6. Kemudian terjadi gempa susulan bermagnitudo 6,5.
Gempa berkekuatan magnitudo 6,5 yang mengguncang Tuban, Jawa Timur. Pada hari ini Jumat 22 Maret 2024 sekira pukul 15.52 waktu Indonesia Barat turut dirasakan di beberapa lokasi. Adapun gempa ini berpusat di 130 km timur Laut Tuban. Dilansir dari keterangan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, Saudara, beberapa kota di Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta ini turut merasakan guncangan. Adapun kota di Jawa Tengah seperti Semarang dan Solo turut merasakan guncangan gempa tersebut cukup dahsyat. Bahkan gempa Tuban ini juga dirasakan di beberapa kota, tepatnya di Pulau Kalimantan seperti Banjarmasin, Balikpapan, hingga Martapura. Sebagai informasi, Kabupaten Tuban, Jawa Timur dan sekitarnya memang diguncang gempa berkali-kali pada Jumat 22 Maret 2024 hari ini. Diketahui gempa susulan terjadi hingga belasan kali. Sampai berita ini ditayangkan pada Jumat 22 Maret 2024, sekira pukul 17.02 waktu Indonesia Barat, Tribun Network masih terus mencari informasi terkait dampak gempa. Acara pembukaan ini tadi sempat ada alarm, tapi sekarang alarm sudah selesai. Jadi ini tadi acara pembukaan pameran travel fair dari Bank Mandiri yang juga harus terhenti. Terasa. Kalau yang jam 11 tadi tidak terasa. Jadi sedikit tenang meskipun dan ini nggak tahu semua juga familiar karena mungkin tadi pagi sudah ada gempa. Jadi ini suasananya. Itu telur, memang ada beberapa yang masih masuk. Dampak gempa magnitudo 6,0 dan magnitudo 6,5 di Tuban turut dirasakan warga di Kepulauan Bawean, Gresik, Jawa Timur. Sejumlah bangunan dikabarkan mengalami kerusakan dan ada juga warga yang terluka. Hal itu disampaikan oleh pelaksana tugas Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Gresik, yakni Suyono, pada hari ini, Jumat 22 Maret 2024. Ia mengungkapkan dampak gempa yang terjadi di mana merusak sejumlah bangunan fasilitas pendidikan. Dikatakan olehnya, Saudara, untuk Kecamatan Sangkapura, jendela SMA Negeri 1 Sangkapura ini dilaporkan hingga pecah. Sedangkan di Desa Kota Kusuma, keramik dinding SD Muhammadiyah juga sampai terlepas. Selain itu, Suyono mengatakan dampak gempa di Desa Dekatagung mengakibatkan tembok rumah milik warga bernama Halimi dan Liu retak. Ia juga mengatakan terkait korban luka ada satu orang bernama Hasiah berusia 71 tahun, di mana korban merupakan warga desa Tambak, Kecamatan Tambak yang mengalami luka ringan seusai tertimpa atap rumah. Kendati demikian, untuk sementara tidak ada korban jiwa buntut gempa yang terjadi. BPBD Gresik mengimbau warga tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang dapat menyesatkan. Warga juga diminta untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak, serta memeriksa bangunan dan memastikan kelayakan tempat tinggal masing-masing. Halo saudara, dimanapun Anda berada, Anda kembali menyaksikan Live Breaking News bersama saya Sandi Wanita. Kali ini kami akan mengupdate terkait terjadinya gempa susulan yang berpusat di Tuban, Jawa Timur, saudara. Di mana terbaru Kabupaten Tuban, Jawa Timur dan sekitarnya kembali diguncang gempa pada Jumat 22 Maret 2024. Diketahui gempa ini merupakan gempa susulan yang ke-15. Gempa susulan ke-15 ini terjadi sekira pukul 15.57 waktu Indonesia Barat, di mana gempa juga turut dirasakan hingga Provinsi Jawa Tengah, termasuk dirasakan para pegawai Tribun Network. Berdasarkan pantauan dari Tribun Network di lapangan pada Jumat 22 Maret 2024, seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda, saudara, ini merupakan situasi di depan gedung Tribun News, tepatnya di Kota Solo, Jawa Tengah, yang dimana seluruh pegawai ini hampir semuanya mencoba berbondong-bondong untuk turun
Terjadinya gempa ini juga berdasarkan pengakuan dari salah satu pegawai Tribun yang dimana ia merasakan sekitar 3 kali getaran gempa. Berdasarkan informasi dari akun X @BMKG, saudara, gempa kali ini juga berpusat di kedalaman laut sekitar 10 km. Dan BMKG juga mengatakan bahwa informasi gempa ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data. Halo saudara, dimanapun Anda berada, Anda kembali menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Wanita terkait update gempa Tuban, Jawa Timur yang terjadi belasan kali pada hari ini, saudara. Di mana terbaru gempa bumi di Tuban ini terasa sampai Banjarmasin. Warga pun turut merasakan goyangan saat khatib khutbah Jumat pada hari ini tadi. Warga di Banjarmasin merasakan getaran gempa bumi yang terjadi pada hari ini Jumat 22 Maret 2024. Sekira pukul 12.22 waktu Indonesia bagian tengah. Hal ini diungkapkan oleh salah seorang warga di kawasan Kecamatan Banjarmasin Timur bernama Danu. Danu menyebut dirinya sempat merasakan getaran saat melaksanakan salat Jumat di Masjid Raudatul Hufaz, yakni tepatnya di Jalan Pramuka Perumahan Pondok Al-Benjari Kompleks Semanda 6. Berdasarkan rilis dari BMKG, saudara, gempa bumi ini diketahui terjadi di Laut Jawa, tepatnya beberapa kilometer dari Tuban. Sampai berita ini ditayangkan, diketahui gempa susulan masih terus berlangsung. Gempa beruntun mengguncang kawasan Tuban dan Bawean, Gresik, Jawa Timur pada Jumat, tanggal 22 Maret tahun 2024. Gempa pertama berkekuatan magnitudo 5,9 terjadi pada pukul 11.22 waktu Indonesia Barat. Gempa tersebut diikuti dengan sejumlah gempa lainnya. Pada pukul 15.52 waktu Indonesia Barat, terjadi gempa berkekuatan signifikan dengan magnitudo 6,5. Pusat gempa berada di timur Laut Tuban. Hingga Minggu, tanggal 24 Maret tahun 2024, pukul 10 waktu Indonesia Barat, BMKG mencatat telah terjadi 239 kali gempa. Berikut 11 fakta mengenai gempa Tuban atau gempa Bawean menurut versi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono mengungkapkan, gempa berkekuatan magnitudo 5,9 dan 6,5 merupakan jenis gempa kerak dangkal atau shallow crustal earthquake. Gempa ini dipicu aktivitas sesar aktif dengan mekanisme geser atau mendatar, strike slip, di Laut Jawa, katanya dalam keterangan tertulis, Minggu, tanggal 24 Maret tahun 2024. Gempa Tuban bersifat merusak atau destruktif. Gempa tersebut menimbulkan kerusakan bangunan di sejumlah lokasi. Hasil kaji cepat BPBD Provinsi Jawa Timur juga menghimpun total jumlah kerusakan akibat gempa dirasakan hingga ke Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Lamongan, Kota Surabaya, dan Kabupaten Tuban. Dalam keterangan tertulis BNPB, total rumah rusak ringan sebanyak 2.654 unit, rumah rusak sedang 1.177 unit, dan rumah rusak berat sebanyak 779 unit. Selain itu, gempa juga menyebabkan rusaknya sekolah sebanyak 78 unit, rumah sakit 5 unit, tempat ibadah 156 unit, dan gedung 8 unit. Daryono mengungkap, gempa ini tidak berisiko tsunami menurut hasil permodelan tsunami BMKG. Dari data lapangan hasil monitoring muka laut dengan menggunakan tidal gauge milik Badan Informasi Geospasial, BID, di Karimun Jawa, Lamongan, dan Tuban menunjukkan muka laut yang normal tanpa ada anomali catatan tsunami, katanya. Dalam keadaan gasak gempa. Dalam gasak gempa masih jami beri berkunung, Masya Allah. Wilayah Tuban, Jawa Timur diguncang gempa berulang kali pada Jumat 22 Maret 2024. Pakar Geologi ITS Surabaya, Amin Widodo menyebutkan, gempa yang mengguncang perairan Tuban ini merupakan peristiwa yang jarang terjadi. Amin menyebut gempa Tuban tersebut dipicu sesar aktif yang ada di Laut Jawa, sedangkan kedalamannya yang hanya berada di 10 km membuat guncangan meluas. Padahal menurutnya gempa sering terjadi di kedalaman sekitar 300 km. Oleh karena itu, ia menyebut bahwa gempa di Tuban ini merupakan peristiwa yang jarang terjadi. Pergeseran dan tekanan dari dua permukaan di Laut Jawa itu menimbulkan getaran dengan skala MMI 3 hingga 4.
Semakin kuat skala intensitasnya, dampak yang dirasakan akan semakin berbahaya. Gempa tersebut memang menghasilkan beberapa gempa susulan dengan skala magnitudo yang lebih rendah. Namun ia tak menyebut hingga kapan guncangan akan terjadi. Adapun gempa yang berpusat di Tuban tersebut berkekuatan cukup tinggi dan berdampak ke wilayah lain. Gempa pertama dengan magnitudo 6, kemudian magnitudo 5,9, dan terakhir magnitudo 6,5. Baby volcano atau biasa disebut Bleduk Cangkring di Desa Grabagan, Kecamatan Keradenan, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah mengeluarkan semburan lumpur deras seusai gempa magnitudo 6,5 di Kabupaten Tuban, Jawa Timur pada Jumat 22 Maret 2024 sore. Kepala Desa Grabagan, Eko Setiawan menyampaikan fenomena muntahan lumpur pernah muncul saat terjadi gempa bumi besar di daerah lain. Misalnya, saat gempa Yogyakarta Mei 2006, Bleduk Cangkring juga bergejolak. Hanya saja, semburan lumpur saat itu sangat deras dan berlangsung lama. Terakhir pada 22 Februari 2022, Bleduk Cangkring juga memuntahkan lumpur setinggi 1 meter selama 1,5 jam hingga membanjiri area persawahan seluas 1 hektar. Dijelaskan Eko, limpasan lumpur asin beraroma belerang itu saat ini tercatat telah membanjiri kawasan wisata Bleduk Cangkring. Lumpur itu juga telah memasuki perkarangan di 4 rumah di Desa Grabagan. Selesai gempa bermagnitudo 6,5 melanda Tuban, Jawa Timur, muncul semburan air panas di Bawean, Gresik. Pakar Geologi Institut Teknologi 10 November Surabaya, Amin Widodo mengungkap penyebab munculnya sumber air tersebut. Saat dikonfirmasi pada Sabtu 23 Maret, Amin memberikan jawaban. Dikatakannya fenomena munculnya semburan air panas termasuk hal biasa. Pasalnya energi gempa dapat meretakkan lapisan batuan sehingga air panas bisa merembes keluar. Dikutip dari Kompas.com, ia mengaku belum mengetahui posisi secara pasti keluarnya semburan air panas itu. Namun, Amin mengungkapkan semburan itu tidak membahayakan masyarakat yang berada di sekitar lokasi. Sementara Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mencatat setidaknya 149 gempa bumi terjadi di wilayah Pulau Bawean. Gempa susulan itu terjadi hingga Sabtu 23 Maret pukul 5 waktu Indonesia Barat. Daryono menjelaskan gempa yang terjadi termasuk jenis gempa dangkal dan memiliki mekanisme pergerakan geser. Dilansir dari tribunnews.com, gempa tersebut diakibatkan adanya aktivitas sesar aktif di Laut Jawa. Awal gempa tercatat pada Jumat 22 Maret pukul 11.22 WIB dengan kekuatan magnitudo 6. Kemudian terjadi gempa susulan bermagnitudo 6,5. Gempa berkekuatan magnitudo 6,5 yang mengguncang Tuban, Jawa Timur. Pada hari ini Jumat 22 Maret 2024 sekira pukul 15.52 waktu Indonesia Barat turut dirasakan di beberapa lokasi. Adapun gempa ini berpusat di 130 km timur Laut Tuban. Dilansir dari keterangan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, Saudara, beberapa kota di Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta ini turut merasakan guncangan. Adapun kota di Jawa Tengah seperti Semarang dan Solo turut merasakan guncangan gempa tersebut cukup dahsyat. Bahkan gempa Tuban ini juga dirasakan di beberapa kota, tepatnya di Pulau Kalimantan seperti Banjarmasin, Balikpapan, hingga Martapura. Sebagai informasi, Kabupaten Tuban, Jawa Timur dan sekitarnya memang diguncang gempa berkali-kali pada Jumat 22 Maret 2024 hari ini. Diketahui gempa susulan terjadi hingga belasan kali. Sampai berita ini ditayangkan pada Jumat 22 Maret 2024, sekira pukul 17.02 waktu Indonesia Barat, Tribun Network masih terus mencari informasi terkait dampak gempa. Acara pembukaan ini tadi sempat ada alarm, tapi sekarang alarm sudah selesai. Jadi ini tadi acara pembukaan pameran travel fair dari Bank Mandiri yang juga harus terhenti.
yang jam 11 tadi tidak terasa. Jadi sedikit tenang meskipun kan ini nggak tahu semua juga familiar karena mungkin tadi pagi sudah ada gempa. Jadi ini suasananya. Itu telur, memang ada beberapa yang masih masuk. Dampak gempa magnitudo 6,0 dan magnitudo 6,5 di Tuban turut dirasakan warga di Kepulauan Bawean, Gresik, Jawa Timur. Sejumlah bangunan dikabarkan mengalami kerusakan dan ada juga warga yang terluka. Hal itu disampaikan oleh pelaksana tugas Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Gresik yakni Suyono pada hari ini, Jumat 22 Maret 2024. Ia mengungkapkan dampak gempa yang terjadi di mana merusak sejumlah bangunan fasilitas pendidikan. Dikatakan olehnya, saudara, untuk Kecamatan Sangkapura, jendela SMA Negeri 1 Sangkapura ini dilaporkan hingga pecah. Sedangkan di Desa Kota Kusuma, keramik dinding SD Muhammadiyah juga sampai terlepas. Selain itu, Suyono mengatakan dampak gempa di Desa Dekatagung mengakibatkan tembok rumah milik warga bernama Halimi dan Liu retak. Ia juga mengatakan terkait korban luka ada satu orang bernama Hasiah berusia 71 tahun, di mana korban merupakan warga desa Tambak, Kecamatan Tambak yang mengalami luka ringan seusai tertimpa atap rumah. Kendati demikian, untuk sementara tidak ada korban jiwa buntut gempa yang terjadi. BPBD Gresik mengimbau warga tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang dapat menyesatkan. Warga juga diminta untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak, serta memeriksa bangunan dan memastikan kelayakan tempat tinggal masing-masing. Halo saudara, dimanapun Anda berada, Anda kembali menyaksikan Live Breaking News bersama saya Sandi Wanita. Kali ini kami akan mengupdate terkait terjadinya gempa susulan yang berpusat di Tuban, Jawa Timur, saudara. Di mana terbaru Kabupaten Tuban, Jawa Timur dan sekitarnya kembali diguncang gempa pada Jumat 22 Maret 2024. Diketahui gempa ini merupakan gempa susulan yang ke-15. Gempa susulan ke-15 ini terjadi sekira pukul 15.57 waktu Indonesia Barat, di mana gempa juga turut dirasakan hingga Provinsi Jawa Tengah, termasuk dirasakan para pegawai Tribun Network. Berdasarkan pantauan dari Tribun Network di lapangan pada Jumat 22 Maret 2024, seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda, saudara, ini merupakan situasi di depan gedung Tribun News, tepatnya di Kota Solo, Jawa Tengah, yang dimana seluruh pegawai ini hampir semuanya mencoba berbondong-bondong untuk turun. Terjadinya gempa ini juga berdasarkan pengakuan dari salah satu pegawai Tribun yang dimana ia merasakan sekitar 3 kali getaran gempa. Berdasarkan informasi dari akun X @BMKG, saudara, gempa kali ini juga berpusat di kedalaman laut sekitar 10 km. Dan BMKG juga mengatakan bahwa informasi gempa ini mengutamakan kecepatan sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data. Halo saudara, dimanapun Anda berada, Anda kembali menyaksikan Live Breaking News bersama saya Sandi Wanita terkait update gempa Tuban, Jawa Timur yang terjadi belasan kali pada hari ini, saudara. Di mana terbaru gempa bumi di Tuban ini terasa sampai Banjarmasin. Warga pun turut merasakan goyangan saat khatib khutbah Jumat pada hari ini tadi. Warga di Banjarmasin merasakan getaran gempa bumi yang terjadi pada hari ini Jumat 22 Maret 2024, sekira pukul 12.22 waktu Indonesia bagian tengah. Hal ini diungkapkan oleh salah seorang warga di kawasan Kecamatan Banjarmasin Timur bernama Danu. Danu menyebut dirinya sempat merasakan getaran saat melaksanakan salat Jumat di Masjid Raudatul Hufaz, yakni tepatnya di Jalan Pramuka Perumahan Pondok Al-Benjari Kompleks Semanda 6. Berdasarkan rilis dari BMKG, saudara, gempa bumi ini diketahui terjadi di Laut Jawa, tepatnya beberapa kilometer dari Tuban. Sampai berita ini ditayangkan, diketahui gempa susulan masih terus berlangsung. Gempa beruntun mengguncang kawasan Tuban dan Bawean, Gresik, Jawa Timur pada Jumat, tanggal 22 Maret tahun 2024.
Gempa pertama berkekuatan magnitudo 5,9 terjadi pada pukul 11.22 waktu Indonesia Barat. Gempa tersebut diikuti dengan sejumlah gempa lainnya. Pada pukul 15.52 waktu Indonesia Barat, terjadi gempa berkekuatan signifikan dengan magnitudo 6,5. Pusat gempa berada di timur Laut Tuban. Hingga Minggu, tanggal 24 Maret tahun 2024, pukul 10 waktu Indonesia Barat, BMKG mencatat telah terjadi 239 kali gempa. Berikut 11 fakta mengenai gempa Tuban atau gempa Bawean menurut versi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono mengungkapkan, gempa berkekuatan magnitudo 5,9 dan 6,5 merupakan jenis gempa kerak dangkal atau shallow crustal earthquake. Gempa ini dipicu aktivitas sesar aktif dengan mekanisme geser atau mendatar, strike slip, di Laut Jawa, katanya dalam keterangan tertulis, Minggu, tanggal 24 Maret tahun 2024. Gempa Tuban bersifat merusak atau destruktif. Gempa tersebut menimbulkan kerusakan bangunan di sejumlah lokasi. Hasil kaji cepat BPBD Provinsi Jawa Timur juga menghimpun total jumlah kerusakan akibat gempa dirasakan hingga ke Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Lamongan, Kota Surabaya, dan Kabupaten Tuban. Dalam keterangan tertulis BNPB, total rumah rusak ringan sebanyak 2.654 unit, rumah rusak sedang 1.177 unit, dan rumah rusak berat sebanyak 779 unit. Selain itu, gempa juga menyebabkan rusaknya sekolah sebanyak 78 unit, rumah sakit 5 unit, tempat ibadah 156 unit, dan gedung 8 unit. Daryono mengungkap, gempa ini tidak berisiko tsunami menurut hasil permodelan tsunami BMKG. Dari data lapangan hasil monitoring muka laut dengan menggunakan tidal gauge milik Badan Informasi Geospasial, BID, di Karimun Jawa, Lamongan, dan Tuban menunjukkan muka laut yang normal tanpa ada anomali catatan tsunami, katanya. Dalam keadaan gasak gempa. Dalam gasak gempa masih jami beri berkunung, Masya Allah. Wilayah Tuban, Jawa Timur diguncang gempa berulang kali pada Jumat 22 Maret 2024. Pakar Geologi ITS Surabaya, Amin Widodo menyebutkan, gempa yang mengguncang perairan Tuban ini merupakan peristiwa yang jarang terjadi. Amin menyebut gempa Tuban tersebut dipicu sesar aktif yang ada di Laut Jawa, sedangkan kedalamannya yang hanya berada di 10 km membuat guncangan meluas. Padahal menurutnya gempa sering terjadi di kedalaman sekitar 300 km. Oleh karena itu, ia menyebut bahwa gempa di Tuban ini merupakan peristiwa yang jarang terjadi. Pergeseran dan tekanan dari dua permukaan di Laut Jawa itu menimbulkan getaran dengan skala MMI 3 hingga 4. Semakin kuat skala intensitasnya, dampak yang dirasakan akan semakin berbahaya. Gempa tersebut memang menghasilkan beberapa gempa susulan dengan skala magnitudo yang lebih rendah. Namun ia tak menyebut hingga kapan guncangan akan terjadi. Adapun gempa yang berpusat di Tuban tersebut berkekuatan cukup tinggi dan berdampak ke wilayah lain. Gempa pertama dengan magnitudo 6, kemudian magnitudo 5,9, dan terakhir magnitudo 6,5. Baby volcano atau biasa disebut Beduk Cangkring di Desa Grabagan, Kecamatan Keradenan, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, mengeluarkan semburan lumpur deras seusai gempa magnitudo 6,5 di Kabupaten Tuban, Jawa Timur pada Jumat 22 Maret 2024 sore. Kepala Desa Grabagan, Eko Setiawan menyampaikan, fenomena muntahan lumpur pernah muncul saat terjadi gempa bumi besar di daerah lain. Misalnya, saat gempa Yogyakarta Mei 2006, Beduk Cangkring juga bergejolak. Hanya saja, semburan lumpur saat itu sangat deras dan berlangsung lama. Terakhir pada 22 Februari 2022, Beduk Cangkring juga memuntahkan lumpur setinggi 1 meter selama 1,5 jam hingga membanjiri area persawahan seluas 1 hektar. Dijelaskan Eko, limpasan lumpur asin beraroma belerang itu saat ini tercatat telah membanjiri kawasan wisata Beduk Cangkring. Lumpur itu juga telah memasuki perkarangan di 4 rumah di Desa Grabagan.
Selesai gempa bermagnitudo 6,5 melanda Tuban, Jawa Timur, muncul semburan air panas di Bawean, Gresik. Pakar Geologi Institut Teknologi 10 November Surabaya, Amin Widodo mengungkap penyebab munculnya sumber air tersebut. Saat dikonfirmasi pada Sabtu 23 Maret, Amin memberikan jawaban. Dikatakannya fenomena munculnya semburan air panas termasuk hal biasa. Pasalnya energi gempa dapat meretakkan lapisan batuan sehingga air panas bisa merembes keluar. Dikutip dari kompas.com, ia mengaku belum mengetahui posisi secara pasti keluarnya semburan air panas itu. Namun, Amin mengungkapkan semburan itu tidak membahayakan masyarakat yang berada di sekitar lokasi. Sementara Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mencatat setidaknya 149 gempa bumi terjadi di wilayah Pulau Bawean. Gempa susulan itu terjadi hingga Sabtu 23 Maret pukul 5 waktu Indonesia Barat. Daryono menjelaskan gempa yang terjadi termasuk jenis gempa dangkal dan memiliki mekanisme pergerakan geser. Dilansir dari tribunnews.com, gempa tersebut diakibatkan adanya aktivitas sesar aktif di Laut Jawa. Awal gempa tercatat pada Jumat 22 Maret pukul 11.22 WIB dengan kekuatan magnitudo 6. Kemudian terjadi gempa susulan bermagnitudo 6,5. Gempa berkekuatan magnitudo 6,5 yang mengguncang Tuban, Jawa Timur. Pada hari ini Jumat 22 Maret 2024 sekira pukul 15.52 waktu Indonesia Barat turut dirasakan di beberapa lokasi. Adapun gempa ini berpusat di 130 km timur Laut Tuban. Dilansir dari keterangan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, Saudara, beberapa kota di Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta ini turut merasakan guncangan. Adapun kota di Jawa Tengah seperti Semarang dan Solo turut merasakan guncangan gempa tersebut cukup dahsyat. Bahkan gempa Tuban ini juga dirasakan di beberapa kota, tepatnya di Pulau Kalimantan seperti Banjarmasin, Balikpapan, hingga Martapura. Sebagai informasi, Kabupaten Tuban, Jawa Timur dan sekitarnya memang diguncang gempa berkali-kali pada Jumat 22 Maret 2024 hari ini. Diketahui gempa susulan terjadi hingga belasan kali. Sampai berita ini ditayangkan pada Jumat 22 Maret 2024, sekira pukul 17.02 waktu Indonesia Barat, Tribun Network masih terus mencari informasi terkait dampak gempa. Acara pembukaan ini tadi sempat ada alarm, tapi sekarang alarm sudah selesai. Jadi ini tadi acara pembukaan pameran travel fair dari Bank Mandiri yang juga harus terhenti. Terasa. Kalau yang jam 11 tadi tidak terasa. Jadi sedikit tenang meskipun dan ini nggak tahu semua juga familiar karena mungkin tadi pagi sudah ada gempa. Jadi ini suasananya. Itu telur, memang ada beberapa yang masih masuk. Dampak gempa magnitudo 6,0 dan magnitudo 6,5 di Tuban turut dirasakan warga di Kepulauan Bawean, Gresik, Jawa Timur. Sejumlah bangunan dikabarkan mengalami kerusakan dan ada juga warga yang terluka. Hal itu disampaikan oleh pelaksana tugas Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Gresik, yakni Suyono, pada hari ini, Jumat 22 Maret 2024. Ia mengungkapkan dampak gempa yang terjadi di mana merusak sejumlah bangunan fasilitas pendidikan. Dikatakan olehnya, Saudara, untuk Kecamatan Sangkapura, jendela SMA Negeri 1 Sangkapura ini dilaporkan hingga pecah. Sedangkan di Desa Kota Kusuma, keramik dinding SD Muhammadiyah juga sampai terlepas. Selain itu, Suyono mengatakan dampak gempa di Desa Dekatagung mengakibatkan tembok rumah milik warga bernama Halimi dan Liu retak. Ia juga mengatakan terkait korban luka ada satu orang bernama Hasiah berusia 71 tahun.
di mana korban merupakan warga desa Tambak, Kecamatan Tambak yang mengalami luka ringan seusai tertimpa atap rumah. Kendati demikian, untuk sementara tidak ada korban jiwa buntut gempa yang terjadi. BPBD Gresik mengimbau warga tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang dapat menyesatkan. Warga juga diminta untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak, serta memeriksa bangunan dan memastikan kelayakan tempat tinggal masing-masing. Halo saudara, dimanapun Anda berada, Anda kembali menyaksikan Live Breaking News bersama saya Sandi Wanita. Kali ini kami akan mengupdate terkait terjadinya gempa susulan yang berpusat di Tuban, Jawa Timur, saudara. Di mana terbaru Kabupaten Tuban, Jawa Timur dan sekitarnya kembali diguncang gempa pada Jumat 22 Maret 2024. Diketahui gempa ini merupakan gempa susulan yang ke-15. Gempa susulan ke-15 ini terjadi sekira pukul 15.57 waktu Indonesia Barat, di mana gempa juga turut dirasakan hingga Provinsi Jawa Tengah, termasuk dirasakan para pegawai Tribun Network. Berdasarkan pantauan dari Tribun Network di lapangan pada Jumat 22 Maret 2024, seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda, saudara, ini merupakan situasi di depan gedung Tribun News, tepatnya di Kota Solo, Jawa Tengah, yang dimana seluruh pegawai ini hampir semuanya mencoba berbondong-bondong untuk turun. Terjadinya gempa ini juga berdasarkan pengakuan dari salah satu pegawai Tribun, yang dimana ia merasakan sekitar 3 kali getaran gempa. Berdasarkan informasi dari akun X @BMKG, saudara, gempa kali ini juga berpusat di kedalaman laut sekitar 10 km. Dan BMKG juga mengatakan bahwa informasi gempa ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data. Halo saudara, dimanapun Anda berada, Anda kembali menyaksikan Live Breaking News bersama saya Sandi Wanita terkait update gempa Tuban, Jawa Timur yang terjadi belasan kali pada hari ini, saudara. Di mana terbaru gempa bumi di Tuban ini terasa sampai Banjarmasin. Warga pun turut merasakan goyangan saat khatib khutbah Jumat pada hari ini tadi. Warga di Banjarmasin merasakan getaran gempa bumi yang terjadi pada hari ini Jumat 22 Maret 2024. Sekira pukul 12.22 waktu Indonesia bagian tengah. Hal ini diungkapkan oleh salah seorang warga di kawasan Kecamatan Banjarmasin Timur bernama Danu. Danu menyebut dirinya sempat merasakan getaran saat melaksanakan salat Jumat di Masjid Raudatul Hufaz, yakni tepatnya di Jalan Pramuka Perumahan Pondok Al-Benjari, Kompleks Semanda 6. Berdasarkan rilis dari BMKG, saudara, gempa bumi ini diketahui terjadi di Laut Jawa, tepatnya beberapa kilometer dari Tuban. Sampai berita ini ditayangkan, diketahui gempa susulan masih terus berlangsung. Gempa beruntun mengguncang kawasan Tuban dan Bawean, Gresik, Jawa Timur pada Jumat, tanggal 22 Maret tahun 2024. Gempa pertama berkekuatan magnitudo 5,9 terjadi pada pukul 11.22 waktu Indonesia Barat. Gempa tersebut diikuti dengan sejumlah gempa lainnya. Pada pukul 15.52 waktu Indonesia Barat, terjadi gempa berkekuatan signifikan dengan magnitudo 6,5. Pusat gempa berada di timur Laut Tuban. Hingga Minggu, tanggal 24 Maret tahun 2024, pukul 10 waktu Indonesia Barat, BMKG mencatat telah terjadi 239 kali gempa. Berikut 11 fakta mengenai gempa Tuban atau gempa Bawean menurut versi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono mengungkapkan, gempa berkekuatan magnitudo 5,9 dan 6,5 merupakan jenis gempa kerak dangkal atau shallow crustal earthquake. Gempa ini dipicu aktivitas sesar aktif dengan mekanisme geser atau mendatar, strike slip, di Laut Jawa, katanya dalam keterangan tertulis, Minggu, tanggal 24 Maret tahun 2024. Gempa Tuban bersifat merusak atau destruktif. Gempa tersebut menimbulkan kerusakan bangunan di sejumlah lokasi. Hasil kaji cepat BPBD Provinsi Jawa Timur juga menghimpun total jumlah kerusakan akibat gempa dirasakan hingga ke Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Lamongan, Kota Surabaya, dan Kabupaten Tuban. Dalam keterangan tertulis BNPB, total rumah rusak ringan sebanyak 2.654 unit,
Rumah rusak sedang 1.177 unit, dan rumah rusak berat sebanyak 779 unit. Selain itu, gempa juga menyebabkan rusaknya sekolah sebanyak 78 unit, rumah sakit 5 unit, tempat ibadah 156 unit, dan gedung 8 unit. Daryono mengungkap, gempa ini tidak berisiko tsunami menurut hasil permodelan tsunami BMKG. Dari data lapangan hasil monitoring muka laut dengan menggunakan tidal gauge milik Badan Informasi Geospasial, BID, di Karimun Jawa, Lamongan, dan Tuban menunjukkan muka laut yang normal tanpa ada anomali catatan tsunami, katanya. Dalam keadaan gasak gempa. Dalam gasak gempa Masjid Jami beri berkunung, Masya Allah. Wilayah Tuban, Jawa Timur diguncang gempa berulang kali pada Jumat 22 Maret 2024. Pakar Geologi ITS Surabaya, Amin Widodo menyebutkan, gempa yang mengguncang perairan Tuban ini merupakan peristiwa yang jarang terjadi. Amin menyebut gempa Tuban tersebut dipicu sesar aktif yang ada di Laut Jawa, sedangkan kedalamannya yang hanya berada di 10 km membuat guncangan meluas. Padahal menurutnya gempa sering terjadi di kedalaman sekitar 300 km. Oleh karena itu, ia menyebut bahwa gempa di Tuban ini merupakan peristiwa yang jarang terjadi. Pergeseran dan tekanan dari dua permukaan di Laut Jawa itu menimbulkan getaran dengan skala MMI 3 hingga 4. Semakin kuat skala intensitasnya, dampak yang dirasakan akan semakin berbahaya. Gempa tersebut memang menghasilkan beberapa gempa susulan dengan skala magnitudo yang lebih rendah. Namun ia tak menyebut hingga kapan guncangan akan terjadi. Adapun gempa yang berpusat di Tuban tersebut berkekuatan cukup tinggi dan berdampak ke wilayah lain. Gempa pertama dengan magnitudo 6, kemudian magnitudo 5,9, dan terakhir magnitudo 6,5. Baby volcano atau biasa disebut Beduk Cangkring di Desa Grabagan, Kecamatan Keradenan, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah mengeluarkan semburan lumpur deras seusai gempa magnitudo 6,5 di Kabupaten Tuban, Jawa Timur pada Jumat 22 Maret 2024 sore. Kepala Desa Grabagan, Eko Setiawan menyampaikan, fenomena muntahan lumpur pernah muncul saat terjadi gempa bumi besar di daerah lain. Misalnya, saat gempa Yogyakarta Mei 2006, Beduk Cangkring juga bergejolak. Hanya saja, semburan lumpur saat itu sangat deras dan berlangsung lama. Terakhir pada 22 Februari 2022, Beduk Cangkring juga memuntahkan lumpur setinggi 1 meter selama 1,5 jam hingga membanjiri area persawahan seluas 1 hektar. Dijelaskan Eko, limpasan lumpur asin beraroma belerang itu saat ini tercatat telah membanjiri kawasan wisata Beduk Cangkring. Lumpur itu juga telah memasuki perkarangan di 4 rumah di Desa Grabagan. Seusai gempa bermagnitudo 6,5 melanda Tuban, Jawa Timur, muncul semburan air panas di Bawean, Gresik. Pakar Geologi Institut Teknologi 10 November Surabaya, Amin Widodo mengungkap penyebab munculnya sumber air tersebut. Saat dikonfirmasi pada Sabtu 23 Maret, Amin memberikan jawaban. Dikatakannya fenomena munculnya semburan air panas termasuk hal biasa. Pasalnya energi gempa dapat meretakkan lapisan batuan sehingga air panas bisa merembes keluar. Dikutip dari Kompas.com, ia mengaku belum mengetahui posisi secara pasti keluarnya semburan air panas itu. Namun, Amin mengungkapkan semburan itu tidak membahayakan masyarakat yang berada di sekitar lokasi. Sementara Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mencatat setidaknya 149 gempa bumi terjadi di wilayah Pulau Bawean. Gempa susulan itu terjadi hingga Sabtu 23 Maret pukul 5 waktu Indonesia Barat. Daryono menjelaskan gempa yang terjadi termasuk jenis gempa dangkal dan memiliki mekanisme pergerakan geser. Dilansir dari tribunnews.com, gempa tersebut diakibatkan adanya aktivitas sesar aktif di Laut Jawa. Awal gempa tercatat pada Jumat 22 Maret pukul 11.22 WIB dengan kekuatan magnitudo 6. Kemudian terjadi gempa susulan bermagnitudo 6,5.
Gempa berkekuatan magnitudo 6,5 yang mengguncang Tuban, Jawa Timur. Pada hari ini Jumat 22 Maret 2024 sekira pukul 15.52 waktu Indonesia Barat turut dirasakan di beberapa lokasi. Adapun gempa ini berpusat di 130 km timur Laut Tuban. Dilansir dari keterangan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, Saudara, beberapa kota di Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta ini turut merasakan guncangan. Adapun kota di Jawa Tengah seperti Semarang dan Solo turut merasakan guncangan gempa tersebut cukup dahsyat. Bahkan gempa Tuban ini juga dirasakan di beberapa kota, tepatnya di Pulau Kalimantan seperti Banjarmasin, Balikpapan, hingga Martapura. Sebagai informasi, Kabupaten Tuban, Jawa Timur dan sekitarnya memang diguncang gempa berkali-kali pada Jumat 22 Maret 2024 hari ini. Diketahui gempa susulan terjadi hingga belasan kali. Sampai berita ini ditayangkan pada Jumat 22 Maret 2024, sekira pukul 17.02 waktu Indonesia Barat, Tribun Network masih terus mencari informasi terkait dampak gempa. Acara pembukaan ini tadi sempat ada alarm, tapi sekarang alarm sudah selesai. Jadi ini tadi acara pembukaan pameran travel fair dari Bank Mandiri yang juga harus terhenti. Terasa. Kalau yang jam 11 tadi tidak terasa. Jadi sedikit tenang meskipun kan nggak tahu semua juga familiar karena mungkin tadi pagi sudah ada gempa. Jadi ini suasananya. Itu telur, memang ada beberapa yang masih masuk. Dampak gempa magnitudo 6,0 dan magnitudo 6,5 di Tuban turut dirasakan warga di Kepulauan Bawean, Gresik, Jawa Timur. Sejumlah bangunan dikabarkan mengalami kerusakan dan ada juga warga yang terluka. Hal itu disampaikan oleh pelaksana tugas Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Gresik, yakni Suyono, pada hari ini, Jumat 22 Maret 2024. Ia mengungkapkan dampak gempa yang terjadi di mana merusak sejumlah bangunan fasilitas pendidikan. Dikatakan olehnya, Saudara, untuk Kecamatan Sangkapura, jendela SMA Negeri 1 Sangkapura ini dilaporkan hingga pecah. Sedangkan di Desa Kota Kusuma, keramik dinding SD Muhammadiyah juga sampai terlepas. Selain itu, Suyono mengatakan dampak gempa di Desa Dekatagung mengakibatkan tembok rumah milik warga bernama Halimi dan Liu retak. Ia juga mengatakan terkait korban luka ada satu orang bernama Hasiah berusia 71 tahun, di mana korban merupakan warga desa Tambak, Kecamatan Tambak yang mengalami luka ringan seusai tertimpa atap rumah. Kendati demikian, untuk sementara tidak ada korban jiwa buntut gempa yang terjadi. BPBD Gresik mengimbau warga tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang dapat menyesatkan. Warga juga diminta untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak, serta memeriksa bangunan dan memastikan kelayakan tempat tinggal masing-masing. Halo saudara, dimanapun Anda berada, Anda kembali menyaksikan Live Breaking News bersama saya Sandi Wanita. Kali ini kami akan mengupdate terkait terjadinya gempa susulan yang berpusat di Tuban, Jawa Timur, saudara. Di mana terbaru Kabupaten Tuban, Jawa Timur dan sekitarnya kembali diguncang gempa pada Jumat 22 Maret 2024. Diketahui gempa ini merupakan gempa susulan yang ke-15. Gempa susulan ke-15 ini terjadi sekira pukul 15.57 waktu Indonesia Barat, di mana gempa juga turut dirasakan hingga Provinsi Jawa Tengah, termasuk dirasakan para pegawai Tribun Network. Berdasarkan pantauan dari Tribun Network di lapangan pada Jumat 22 Maret 2024, seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda, saudara, ini merupakan situasi di depan gedung Tribun News, tepatnya di Kota Solo, Jawa Tengah, yang dimana seluruh pegawai ini hampir semuanya mencoba berbondong-bondong untuk turun.
Terjadinya gempa ini juga berdasarkan pengakuan dari salah satu pegawai Tribun yang dimana ia merasakan sekitar 3 kali getaran gempa. Berdasarkan informasi dari akun X @BMKG, saudara, gempa kali ini juga berpusat di kedalaman laut sekitar 10 km. Dan BMKG juga mengatakan bahwa informasi gempa ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data. Halo saudara, dimanapun Anda berada, Anda kembali menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Wanita terkait update gempa Tuban, Jawa Timur yang terjadi belasan kali pada hari ini, saudara. Di mana terbaru gempa bumi di Tuban ini terasa sampai Banjarmasin. Warga pun turut merasakan goyangan saat khatib khutbah Jumat pada hari ini tadi. Warga di Banjarmasin merasakan getaran gempa bumi yang terjadi pada hari ini Jumat 22 Maret 2024. Sekira pukul 12.22 waktu Indonesia bagian tengah. Hal ini diungkapkan oleh salah seorang warga di kawasan Kecamatan Banjarmasin Timur bernama Danu. Danu menyebut dirinya sempat merasakan getaran saat melaksanakan salat Jumat di Masjid Raudatul Hufaz, yakni tepatnya di Jalan Pramuka Perumahan Pondok Al-Benjari Kompleks Semanda 6. Berdasarkan rilis dari BMKG, saudara, gempa bumi ini diketahui terjadi di Laut Jawa, tepatnya beberapa kilometer dari Tuban. Sampai berita ini ditayangkan, diketahui gempa susulan masih terus berlangsung. Gempa beruntun mengguncang kawasan Tuban dan Bawean, Gresik, Jawa Timur pada Jumat, tanggal 22 Maret tahun 2024. Gempa pertama berkekuatan magnitudo 5,9 terjadi pada pukul 11.22 waktu Indonesia Barat. Gempa tersebut diikuti dengan sejumlah gempa lainnya. Pada pukul 15.52 waktu Indonesia Barat, terjadi gempa berkekuatan signifikan dengan magnitudo 6,5. Pusat gempa berada di timur Laut Tuban. Hingga Minggu, tanggal 24 Maret tahun 2024, pukul 10 waktu Indonesia Barat, BMKG mencatat telah terjadi 239 kali gempa. Berikut 11 fakta mengenai gempa Tuban atau gempa Bawean menurut versi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono mengungkapkan, gempa berkekuatan magnitudo 5,9 dan 6,5 merupakan jenis gempa kerak dangkal atau shallow crustal earthquake. Gempa ini dipicu aktivitas sesar aktif dengan mekanisme geser atau mendatar, strike slip, di Laut Jawa, katanya dalam keterangan tertulis, Minggu, tanggal 24 Maret tahun 2024. Gempa Tuban bersifat merusak atau destruktif. Gempa tersebut menimbulkan kerusakan bangunan di sejumlah lokasi. Hasil kaji cepat BPBD Provinsi Jawa Timur juga menghimpun total jumlah kerusakan akibat gempa dirasakan hingga ke Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Lamongan, Kota Surabaya, dan Kabupaten Tuban. Dalam keterangan tertulis BNPB, total rumah rusak ringan sebanyak 2.654 unit, rumah rusak sedang 1.177 unit, dan rumah rusak berat sebanyak 779 unit. Selain itu, gempa juga menyebabkan rusaknya sekolah sebanyak 78 unit, rumah sakit 5 unit, tempat ibadah 156 unit, dan gedung 8 unit. Daryono mengungkap, gempa ini tidak berisiko tsunami menurut hasil permodelan tsunami BMKG. Dari data lapangan hasil monitoring muka laut dengan menggunakan tidal gauge milik Badan Informasi Geospasial, BID, di Karimun Jawa, Lamongan, dan Tuban menunjukkan muka laut yang normal tanpa ada anomali catatan tsunami, katanya. Dalam keadaan gasak gempa. Dalam gasak gempa masih jami beri berkunung, Masya Allah. Wilayah Tuban, Jawa Timur diguncang gempa berulang kali pada Jumat 22 Maret 2024. Pakar Geologi ITS Surabaya, Amin Widodo menyebutkan, gempa yang mengguncang perairan Tuban ini merupakan peristiwa yang jarang terjadi. Amin menyebut gempa Tuban tersebut dipicu sesar aktif yang ada di Laut Jawa, sedangkan kedalamannya yang hanya berada di 10 km membuat guncangan meluas. Padahal menurutnya gempa sering terjadi di kedalaman sekitar 300 km. Oleh karena itu, ia menyebut bahwa gempa di Tuban ini merupakan peristiwa yang jarang terjadi. Pergeseran dan tekanan dari dua permukaan di Laut Jawa itu menimbulkan getaran dengan skala MMI 3 hingga 4.
Semakin kuat skala intensitasnya, dampak yang dirasakan akan semakin berbahaya. Gempa tersebut memang menghasilkan beberapa gempa susulan dengan skala magnitudo yang lebih rendah. Namun ia tak menyebut hingga kapan guncangan akan terjadi. Adapun gempa yang berpusat di Tuban tersebut berkekuatan cukup tinggi dan berdampak ke wilayah lain. Gempa pertama dengan magnitudo 6, kemudian magnitudo 5,9, dan terakhir magnitudo 6,5. Baby volcano atau biasa disebut beleduk cangkring di Desa Grabagan, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah mengeluarkan semburan lumpur deras seusai gempa magnitudo 6,5 di Kabupaten Tuban, Jawa Timur pada Jumat 22 Maret 2024 sore. Kepala Desa Grabagan, Eko Setiawan menyampaikan fenomena muntahan lumpur pernah muncul saat terjadi gempa bumi besar di daerah lain. Misalnya, saat gempa Yogyakarta Mei 2006, beleduk cangkring juga bergejolak. Hanya saja, semburan lumpur saat itu sangat deras dan berlangsung lama. Terakhir pada 22 Februari 2022, beleduk cangkring juga memuntahkan lumpur setinggi 1 meter selama 1,5 jam hingga membanjiri area persawahan seluas 1 hektar. Dijelaskan Eko, limpasan lumpur asin beraroma belerang itu saat ini tercatat telah membanjiri kawasan wisata Beleduk Cangkring. Lumpur itu juga telah memasuki perkarangan di 4 rumah di Desa Grabagan. Seusai gempa bermagnitudo 6,5 melanda Tuban, Jawa Timur, muncul semburan air panas di Bawean, Gresik. Pakar Geologi Institut Teknologi 10 November Surabaya, Amin Widodo mengungkap penyebab munculnya sumber air tersebut. Saat dikonfirmasi pada Sabtu 23 Maret, Amin memberikan jawaban. Dikatakannya fenomena munculnya semburan air panas termasuk hal biasa. Pasalnya energi gempa dapat meretakkan lapisan batuan sehingga air panas bisa merembes keluar. Dikutip dari Kompas.com, ia mengaku belum mengetahui posisi secara pasti keluarnya semburan air panas itu. Namun, Amin mengungkapkan semburan itu tidak membahayakan masyarakat yang berada di sekitar lokasi. Sementara Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mencatat setidaknya 149 gempa bumi terjadi di wilayah Pulau Bawean. Gempa susulan itu terjadi hingga Sabtu 23 Maret pukul 5 waktu Indonesia Barat. Daryono menjelaskan gempa yang terjadi termasuk jenis gempa dangkal dan memiliki mekanisme pergerakan geser. Dilansir dari tribunnews.com, gempa tersebut diakibatkan adanya aktivitas sesar aktif di Laut Jawa. Awal gempa tercatat pada Jumat 22 Maret pukul 11.22 WIB dengan kekuatan magnitudo 6. Kemudian terjadi gempa susulan bermagnitudo 6,5. Gempa berkekuatan magnitudo 6,5 yang mengguncang Tuban, Jawa Timur. Pada hari ini Jumat 22 Maret 2024 sekira pukul 15.52 waktu Indonesia Barat turut dirasakan di beberapa lokasi. Adapun gempa ini berpusat di 130 km timur Laut Tuban. Dilansir dari keterangan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, Saudara, beberapa kota di Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta ini turut merasakan guncangan. Adapun kota di Jawa Tengah seperti Semarang dan Solo turut merasakan guncangan gempa tersebut cukup dahsyat. Bahkan gempa Tuban ini juga dirasakan di beberapa kota, tepatnya di Pulau Kalimantan seperti Banjarmasin, Balikpapan, hingga Martapura. Sebagai informasi, Kabupaten Tuban, Jawa Timur dan sekitarnya memang diguncang gempa berkali-kali pada Jumat 22 Maret 2024 hari ini. Diketahui gempa susulan terjadi hingga belasan kali. Sampai berita ini ditayangkan pada Jumat 22 Maret 2024, sekira pukul 17.02 waktu Indonesia Barat, Tribun Network masih terus mencari informasi terkait dampak gempa. Acara pembukaan ini tadi sempat ada alarm, tapi sekarang alarm sudah selesai. Jadi ini tadi acara pembukaan pameran travel fair dari Bank Mandiri yang juga harus terhenti.
Kalau yang jam 11 tadi tidak terasa. Jadi sedikit benang meskipun dan nggak tahu semua juga familiar karena mungkin tadi pagi sudah ada gempa. Jadi ini suasananya. Itu telur, memang ada beberapa yang masih masuk. Dampak gempa magnitudo 6,0 dan magnitudo 6,5 di Tuban turun dirasakan warga di Kepulauan Bawean, Gresik, Jawa Timur. Sejumlah bangunan dikabarkan mengalami kerusakan dan ada juga warga yang terluka. Hal itu disampaikan oleh pelaksana tugas Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Gresik, yakni Suyono, pada hari ini, Jumat 22 Maret 2024. Ia mengungkapkan dampak gempa yang terjadi di mana merusak sejumlah bangunan fasilitas pendidikan. Dikatakan olehnya, saudara, untuk Kecamatan Sangkapura, jendela SMA Negeri 1 Sangkapura ini dilaporkan hingga pecah. Sedangkan di Desa Kota Kusuma, keramik dinding SD Muhammadiyah juga sampai terlepas. Selain itu, Suyono mengatakan dampak gempa di Desa Dekatagung mengakibatkan tembok rumah milik warga bernama Halimi dan Liu retak. Ia juga mengatakan terkait korban luka ada satu orang bernama Hasiah berusia 71 tahun, di mana korban merupakan warga Desa Tambak, Kecamatan Tambak yang mengalami luka ringan seusai tertimpa atap rumah. Kendati demikian, untuk sementara tidak ada korban jiwa buntut gempa yang terjadi. BPBD Gresik mengimbau warga tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang dapat menyesatkan. Warga juga diminta untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak, serta memeriksa bangunan dan memastikan kelayakan tempat tinggal masing-masing. Halo saudara, dimanapun Anda berada, Anda kembali menyaksikan Live Breaking News bersama saya Sandi Wanita. Kali ini kami akan mengupdate terkait terjadinya gempa susulan yang berpusat di Tuban, Jawa Timur, saudara. Di mana terbaru Kabupaten Tuban, Jawa Timur dan sekitarnya kembali diguncang gempa pada Jumat 22 Maret 2024. Diketahui gempa ini merupakan gempa susulan yang ke-15. Gempa susulan ke-15 ini terjadi sekira pukul 15.57 waktu Indonesia Barat, di mana gempa juga turut dirasakan hingga Provinsi Jawa Tengah, termasuk dirasakan para pegawai Tribun Network. Berdasarkan pantauan dari Tribun Network di lapangan pada Jumat 22 Maret 2024, seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda, saudara, ini merupakan situasi di depan gedung Tribun News, tepatnya di Kota Solo, Jawa Tengah, yang dimana seluruh pegawai ini hampir semuanya mencoba berbondong-bondong untuk turun. Terjadinya gempa ini juga berdasarkan pengakuan dari salah satu pegawai Tribun, yang dimana ia merasakan sekitar 3 kali getaran gempa. Berdasarkan informasi dari akun X @BMKG, saudara, gempa kali ini juga berpusat di kedalaman laut sekitar 10 km. Dan BMKG juga mengatakan bahwa informasi gempa ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data. Halo saudara, dimanapun Anda berada, Anda kembali menyaksikan Live Breaking News bersama saya Sandi Wanita terkait update gempa Tuban, Jawa Timur yang terjadi belasan kali pada hari ini, saudara. Di mana terbaru gempa bumi di Tuban ini terasa sampai Banjarmasin. Warga pun turut merasakan goyangan saat khatib khutbah Jumat pada hari ini tadi. Warga di Banjarmasin merasakan getaran gempa bumi yang terjadi pada hari ini Jumat 22 Maret 2024, sekira pukul 12.22 waktu Indonesia bagian tengah. Hal ini diungkapkan oleh salah seorang warga di kawasan Kecamatan Banjarmasin Timur bernama Danu. Danu menyebut dirinya sempat merasakan getaran saat melaksanakan salat Jumat di Masjid Raudatul Hufaz, yakni tepatnya di Jalan Pramuka Perumahan Pondok Al-Benjari, Kompleks Semanda 6. Berdasarkan rilis dari BMKG, saudara, gempa bumi ini diketahui terjadi di Laut Jawa, tepatnya beberapa kilometer dari Tuban. Sampai berita ini ditayangkan, diketahui gempa susulan masih terus berlangsung. Gempa beruntun mengguncang kawasan Tuban dan Bawean, Gresik, Jawa Timur pada Jumat, tanggal 22 Maret tahun 2024.
Gempa pertama berkekuatan magnitudo 5,9 terjadi pada pukul 11.22 waktu Indonesia Barat. Gempa tersebut diikuti dengan sejumlah gempa lainnya. Pada pukul 15.52 waktu Indonesia Barat, terjadi gempa berkekuatan signifikan dengan magnitudo 6,5. Pusat gempa berada di timur Laut Tuban. Hingga Minggu, tanggal 24 Maret tahun 2024, pukul 10 waktu Indonesia Barat, BMKG mencatat telah terjadi 239 kali gempa. Berikut 11 fakta mengenai gempa Tuban atau gempa Bawean menurut versi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono mengungkapkan, gempa berkekuatan magnitudo 5,9 dan 6,5 merupakan jenis gempa kerak dangkal atau shallow crustal earthquake. Gempa ini dipicu aktivitas sesar aktif dengan mekanisme geser atau mendatar, strike slip, di Laut Jawa, katanya dalam keterangan tertulis, Minggu, tanggal 24 Maret tahun 2024. Gempa Tuban bersifat merusak atau destruktif. Gempa tersebut menimbulkan kerusakan bangunan di sejumlah lokasi. Hasil kaji cepat BPBD Provinsi Jawa Timur juga menghimpun total jumlah kerusakan akibat gempa dirasakan hingga ke Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Lamongan, Kota Surabaya, dan Kabupaten Tuban. Dalam keterangan tertulis BNPB, total rumah rusak ringan sebanyak 2.654 unit, rumah rusak sedang 1.177 unit, dan rumah rusak berat sebanyak 779 unit. Selain itu, gempa juga menyebabkan rusaknya sekolah sebanyak 78 unit, rumah sakit 5 unit, tempat ibadah 156 unit, dan gedung 8 unit. Daryono mengungkap, gempa ini tidak berisiko tsunami menurut hasil permodelan tsunami BMKG. Dari data lapangan hasil monitoring muka laut dengan menggunakan tidal gauge milik Badan Informasi Geospasial, BID, di Karimun Jawa, Lamongan, dan Tuban menunjukkan muka laut yang normal tanpa ada anomali catatan tsunami, katanya. Dalam keadaan gasak gempa. Dalam gasak gempa Masjid Jami beri berkunung, Masya Allah. Wilayah Tuban, Jawa Timur diguncang gempa berulang kali pada Jumat 22 Maret 2024. Pakar Geologi ITS Surabaya, Amin Widodo menyebutkan, gempa yang mengguncang perairan Tuban ini merupakan peristiwa yang jarang terjadi. Amin menyebut gempa Tuban tersebut dipicu sesar aktif yang ada di Laut Jawa, sedangkan kedalamannya yang hanya berada di 10 km membuat guncangan meluas. Padahal menurutnya gempa sering terjadi di kedalaman sekitar 300 km. Oleh karena itu, ia menyebut bahwa gempa di Tuban ini merupakan peristiwa yang jarang terjadi. Pergeseran dan tekanan dari dua permukaan di Laut Jawa itu menimbulkan getaran dengan skala MMI 3 hingga 4. Semakin kuat skala intensitasnya, dampak yang dirasakan akan semakin berbahaya. Gempa tersebut memang menghasilkan beberapa gempa susulan dengan skala magnitudo yang lebih rendah. Namun ia tak menyebut hingga kapan guncangan akan terjadi. Adapun gempa yang berpusat di Tuban tersebut berkekuatan cukup tinggi dan berdampak ke wilayah lain. Gempa pertama dengan magnitudo 6, kemudian magnitudo 5,9, dan terakhir magnitudo 6,5. Baby volcano atau biasa disebut Bleduk Cangkring di Desa Grabagan, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, mengeluarkan semburan lumpur deras seusai gempa magnitudo 6,5 di Kabupaten Tuban, Jawa Timur pada Jumat 22 Maret 2024 sore. Kepala Desa Grabagan, Eko Setiawan menyampaikan, fenomena muntahan lumpur pernah muncul saat terjadi gempa bumi besar di daerah lain. Misalnya, saat gempa Yogyakarta Mei 2006, Bleduk Cangkring juga bergejolak. Hanya saja, semburan lumpur saat itu sangat deras dan berlangsung lama. Terakhir pada 22 Februari 2022, Bleduk Cangkring juga memuntahkan lumpur setinggi 1 meter selama 1,5 jam hingga membanjiri area persawahan seluas 1 hektar. Dijelaskan Eko, limpasan lumpur asin beraroma belerang itu saat ini tercatat telah membanjiri kawasan wisata Bleduk Cangkring. Lumpur itu juga telah memasuki perkarangan di 4 rumah di Desa Grabagan.
Selesai gempa bermagnitudo 6,5 melanda Tuban, Jawa Timur, muncul semburan air panas di Bawean, Gresik. Pakar Geologi Institut Teknologi 10 November Surabaya, Amin Widodo mengungkap penyebab munculnya sumber air tersebut. Saat dikonfirmasi pada Sabtu 23 Maret, Amin memberikan jawaban. Dikatakannya fenomena munculnya semburan air panas termasuk hal biasa. Pasalnya energi gempa dapat meretakkan lapisan batuan sehingga air panas bisa merembes keluar. Dikutip dari kompas.com, ia mengaku belum mengetahui posisi secara pasti keluarnya semburan air panas itu. Namun, Amin mengungkapkan semburan itu tidak membahayakan masyarakat yang berada di sekitar lokasi. Sementara Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mencatat setidaknya 149 gempa bumi terjadi di wilayah Pulau Bawean. Gempa susulan itu terjadi hingga Sabtu 23 Maret pukul 5 waktu Indonesia Barat. Daryono menjelaskan gempa yang terjadi termasuk jenis gempa dangkal dan memiliki mekanisme pergerakan geser. Dilansir dari tribunnews.com, gempa tersebut diakibatkan adanya aktivitas sesar aktif di Laut Jawa. Awal gempa tercatat pada Jumat 22 Maret pukul 11.22 WIB dengan kekuatan magnitudo 6. Kemudian terjadi gempa susulan bermagnitudo 6,5. Gempa berkekuatan magnitudo 6,5 yang mengguncang Tuban, Jawa Timur. Pada hari ini Jumat 22 Maret 2024 sekira pukul 15.52 waktu Indonesia Barat turut dirasakan di beberapa lokasi. Adapun gempa ini berpusat di 130 km timur Laut Tuban. Dilansir dari keterangan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, Saudara, beberapa kota di Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta ini turut merasakan guncangan. Adapun kota di Jawa Tengah seperti Semarang dan Solo turut merasakan guncangan gempa tersebut cukup dahsyat. Bahkan gempa Tuban ini juga dirasakan di beberapa kota, tepatnya di Pulau Kalimantan seperti Banjarmasin, Balikpapan, hingga Martapura. Sebagai informasi, Kabupaten Tuban, Jawa Timur dan sekitarnya memang diguncang gempa berkali-kali pada Jumat 22 Maret 2024 hari ini. Diketahui gempa susulan terjadi hingga belasan kali. Sampai berita ini ditayangkan pada Jumat 22 Maret 2024, sekira pukul 17.02 waktu Indonesia Barat, Tribun Network masih terus mencari informasi terkait dampak gempa. Acara pembukaan ini tadi sempat ada alarm, tapi sekarang alarm sudah selesai. Jadi ini tadi acara pembukaan pameran travel fair dari Bank Mandiri yang juga harus terhenti. Terasa. Kalau yang jam 11 tadi tidak terasa. Jadi sedikit tenang meskipun kan nggak tahu semua juga familiar karena mungkin tadi pagi sudah ada gempa. Jadi ini suasananya. Itu telur, memang ada beberapa yang masih masuk. Dampak gempa magnitudo 6,0 dan magnitudo 6,5 di Tuban turut dirasakan warga di Kepulauan Bawean, Gresik, Jawa Timur. Sejumlah bangunan dikabarkan mengalami kerusakan dan ada juga warga yang terluka. Hal itu disampaikan oleh pelaksana tugas Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Gresik, yakni Suyono, pada hari ini, Jumat 22 Maret 2024. Ia mengungkapkan dampak gempa yang terjadi di mana merusak sejumlah bangunan fasilitas pendidikan. Dikatakan olehnya, Saudara, untuk Kecamatan Sangkapura, jendela SMA Negeri 1 Sangkapura ini dilaporkan hingga pecah. Sedangkan di Desa Kota Kusuma, keramik dinding SD Muhammadiyah juga sampai terlepas. Selain itu, Suyono mengatakan dampak gempa di Desa Dekatagung mengakibatkan tembok rumah milik warga bernama Halimi dan Liu retak. Ia juga mengatakan terkait korban luka ada satu orang bernama Hasiah berusia 71 tahun.
di mana korban merupakan warga desa Tambak, Kecamatan Tambak yang mengalami luka ringan seusai tertimpa atap rumah. Kendati demikian, untuk sementara tidak ada korban jiwa buntut gempa yang terjadi. BPBD Gresik mengimbau warga tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang dapat menyesatkan. Warga juga diminta untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak, serta memeriksa bangunan dan memastikan kelayakan tempat tinggal masing-masing. Halo saudara, dimanapun Anda berada, Anda kembali menyaksikan Live Breaking News bersama saya Sandi Wanita. Kali ini kami akan mengupdate terkait terjadinya gempa susulan yang berpusat di Tuban, Jawa Timur, saudara. Di mana terbaru Kabupaten Tuban, Jawa Timur dan sekitarnya kembali diguncang gempa pada Jumat 22 Maret 2024. Diketahui gempa ini merupakan gempa susulan yang ke-15. Gempa susulan ke-15 ini terjadi sekira pukul 15.57 waktu Indonesia Barat, di mana gempa juga turut dirasakan hingga Provinsi Jawa Tengah, termasuk dirasakan para pegawai Tribun Network. Berdasarkan pantauan dari Tribun Network di lapangan pada Jumat 22 Maret 2024, seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda, saudara, ini merupakan situasi di depan gedung Tribun News, tepatnya di Kota Solo, Jawa Tengah, yang dimana seluruh pegawai ini hampir semuanya mencoba berbondong-bondong untuk turun. Terjadinya gempa ini juga berdasarkan pengakuan dari salah satu pegawai Tribun, yang dimana ia merasakan sekitar 3 kali getaran gempa. Berdasarkan informasi dari akun X @BMKG, saudara, gempa kali ini juga berpusat di kedalaman laut sekitar 10 km. Dan BMKG juga mengatakan bahwa informasi gempa ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data. Halo saudara, dimanapun Anda berada, Anda kembali menyaksikan Live Breaking News bersama saya Sandi Wanita terkait update gempa Tuban, Jawa Timur yang terjadi belasan kali pada hari ini, saudara. Di mana terbaru gempa bumi di Tuban ini terasa sampai Banjarmasin. Warga pun turut merasakan goyangan saat khatib khutbah Jumat pada hari ini tadi. Warga di Banjarmasin merasakan getaran gempa bumi yang terjadi pada hari ini Jumat 22 Maret 2024. Sekira pukul 12.22 waktu Indonesia bagian tengah. Hal ini diungkapkan oleh salah seorang warga di kawasan Kecamatan Banjarmasin Timur bernama Danu. Danu menyebut dirinya sempat merasakan getaran saat melaksanakan salat Jumat di Masjid Raudatul Hufaz, yakni tepatnya di Jalan Pramuka Perumahan Pondok Al-Benjari, Kompleks Semanda 6. Berdasarkan rilis dari BMKG, saudara, gempa bumi ini diketahui terjadi di Laut Jawa, tepatnya beberapa kilometer dari Tuban. Sampai berita ini ditayangkan, diketahui gempa susulan masih terus berlangsung. Gempa beruntun mengguncang kawasan Tuban dan Bawean, Gresik, Jawa Timur pada Jumat, tanggal 22 Maret tahun 2024. Gempa pertama berkekuatan magnitudo 5,9 terjadi pada pukul 11.22 waktu Indonesia Barat. Gempa tersebut diikuti dengan sejumlah gempa lainnya. Pada pukul 15.52 waktu Indonesia Barat, terjadi gempa berkekuatan signifikan dengan magnitudo 6,5. Pusat gempa berada di timur Laut Tuban. Hingga Minggu, tanggal 24 Maret tahun 2024, pukul 10 waktu Indonesia Barat, BMKG mencatat telah terjadi 239 kali gempa. Berikut 11 fakta mengenai gempa Tuban atau gempa Bawean menurut versi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono mengungkapkan, gempa berkekuatan magnitudo 5,9 dan 6,5 merupakan jenis gempa kerak dangkal atau shallow crustal earthquake. Gempa ini dipicu aktivitas sesar aktif dengan mekanisme geser atau mendatar, strike slip, di Laut Jawa, katanya dalam keterangan tertulis, Minggu, tanggal 24 Maret tahun 2024. Gempa Tuban bersifat merusak atau destruktif. Gempa tersebut menimbulkan kerusakan bangunan di sejumlah lokasi. Hasil kaji cepat BPBD Provinsi Jawa Timur juga menghimpun total jumlah kerusakan akibat gempa dirasakan hingga ke Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Lamongan, Kota Surabaya, dan Kabupaten Tuban. Dalam keterangan tertulis BNPB, total rumah rusak ringan sebanyak 2.654 unit,
Rumah rusak sedang 1.177 unit, dan rumah rusak berat sebanyak 779 unit. Selain itu, gempa juga menyebabkan rusaknya sekolah sebanyak 78 unit, rumah sakit 5 unit, tempat ibadah 156 unit, dan gedung 8 unit. Daryono mengungkap, gempa ini tidak berisiko tsunami menurut hasil permodelan tsunami BMKG. Dari data lapangan hasil monitoring muka laut dengan menggunakan tide gauge milik Badan Informasi Geospasial, BID, di Karimun Jawa, Lamongan, dan Tuban menunjukkan muka laut yang normal tanpa ada anomali catatan tsunami, katanya. Dalam keadaan gasak gempa. Dalam gasak gempa masih jami beri berkunung, Masya Allah. Wilayah Tuban, Jawa Timur diguncang gempa berulang kali pada Jumat 22 Maret 2024. Pakar Geologi ITS Surabaya, Amin Widodo menyebutkan, gempa yang mengguncang perairan Tuban ini merupakan peristiwa yang jarang terjadi. Amin menyebut gempa Tuban tersebut dipicu sesar aktif yang ada di Laut Jawa, sedangkan kedalamannya yang hanya berada di 10 km membuat guncangan meluas. Padahal menurutnya gempa sering terjadi di kedalaman sekitar 300 km. Oleh karena itu, ia menyebut bahwa gempa di Tuban ini merupakan peristiwa yang jarang terjadi. Pergeseran dan tekanan dari dua permukaan di Laut Jawa itu menimbulkan getaran dengan skala MMI 3 hingga 4. Semakin kuat skala intensitasnya, dampak yang dirasakan akan semakin berbahaya. Gempa tersebut memang menghasilkan beberapa gempa susulan dengan skala magnitudo yang lebih rendah. Namun ia tak menyebut hingga kapan guncangan akan terjadi. Adapun gempa yang berpusat di Tuban tersebut berkekuatan cukup tinggi dan berdampak ke wilayah lain. Gempa pertama dengan magnitudo 6, kemudian magnitudo 5,9, dan terakhir magnitudo 6,5. Baby volcano atau biasa disebut beleduk cangkring di Desa Grabagan, Kecamatan Keradenan, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah mengeluarkan semburan lumpur deras seusai gempa magnitudo 6,5 di Kabupaten Tuban, Jawa Timur pada Jumat 22 Maret 2024 sore. Kepala Desa Grabagan, Eko Setiawan menyampaikan, fenomena muntahan lumpur pernah muncul saat terjadi gempa bumi besar di daerah lain. Misalnya, saat gempa Yogyakarta Mei 2006, beleduk cangkring juga bergejolak. Hanya saja, semburan lumpur saat itu sangat deras dan berlangsung lama. Terakhir pada 22 Februari 2022, beleduk cangkring juga memuntahkan lumpur setinggi 1 meter selama 1,5 jam hingga membanjiri area persawahan seluas 1 hektar. Dijelaskan Eko, limpasan lumpur asin beraroma belerang itu saat ini tercatat telah membanjiri kawasan wisata Beleduk Cangkring. Lumpur itu juga telah memasuki perkarangan di 4 rumah di Desa Grabagan. Seusai gempa bermagnitudo 6,5 melanda Tuban, Jawa Timur, muncul semburan air panas di Bawean, Gresik. Pakar Geologi Institut Teknologi 10 November Surabaya, Amin Widodo mengungkap penyebab munculnya sumber air tersebut. Saat dikonfirmasi pada Sabtu 23 Maret, Amin memberikan jawaban. Dikatakannya fenomena munculnya semburan air panas termasuk hal biasa. Pasalnya energi gempa dapat meretakkan lapisan batuan sehingga air panas bisa merembes keluar. Dikutip dari Kompas.com, ia mengaku belum mengetahui posisi secara pasti keluarnya semburan air panas itu. Namun, Amin mengungkapkan semburan itu tidak membahayakan masyarakat yang berada di sekitar lokasi. Sementara Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mencatat setidaknya 149 gempa bumi terjadi di wilayah Pulau Bawean. Gempa susulan itu terjadi hingga Sabtu 23 Maret pukul 5 waktu Indonesia Barat. Daryono menjelaskan gempa yang terjadi termasuk jenis gempa dangkal dan memiliki mekanisme pergerakan geser. Dilansir dari tribunnews.com, gempa tersebut diakibatkan adanya aktivitas sesar aktif di Laut Jawa. Awal gempa tercatat pada Jumat 22 Maret pukul 11.22 WIB dengan kekuatan magnitudo 6. Kemudian terjadi gempa susulan bermagnitudo 6,5.
Gempa berkekuatan magnitudo 6,5 yang mengguncang Tuban, Jawa Timur. Pada hari ini Jumat 22 Maret 2024 sekira pukul 15.52 waktu Indonesia Barat turut dirasakan di beberapa lokasi. Adapun gempa ini berpusat di 130 km timur Laut Tuban. Dilansir dari keterangan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, Saudara, beberapa kota di Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta ini turut merasakan guncangan. Adapun kota di Jawa Tengah seperti Semarang dan Solo turut merasakan guncangan gempa tersebut cukup dahsyat. Bahkan gempa Tuban ini juga dirasakan di beberapa kota, tepatnya di Pulau Kalimantan seperti Banjarmasin, Balikpapan, hingga Martapura. Sebagai informasi, Kabupaten Tuban, Jawa Timur dan sekitarnya memang diguncang gempa berkali-kali pada Jumat 22 Maret 2024 hari ini. Diketahui gempa susulan terjadi hingga belasan kali. Sampai berita ini ditayangkan pada Jumat 22 Maret 2024, sekira pukul 17.02 waktu Indonesia Barat, Tribun Network masih terus mencari informasi terkait dampak gempa. Acara pembukaan ini tadi sempat ada alarm, tapi sekarang alarm sudah selesai. Jadi ini tadi acara pembukaan pameran travel fair dari Bank Mandiri yang juga harus terhenti. Terasa. Kalau yang jam 11 tadi tidak terasa. Jadi sedikit tenang meskipun kan ini nggak tahu semua juga familiar karena mungkin tadi pagi sudah ada gempa. Jadi ini suasananya. Itu telur, memang ada beberapa yang masih masuk. Dampak gempa magnitudo 6,0 dan magnitudo 6,5 di Tuban turut dirasakan warga di Kepulauan Bawean, Gresik, Jawa Timur. Sejumlah bangunan dikabarkan mengalami kerusakan dan ada juga warga yang terluka. Hal itu disampaikan oleh pelaksana tugas Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Gresik, yakni Suyono, pada hari ini, Jumat 22 Maret 2024. Ia mengungkapkan dampak gempa yang terjadi di mana merusak sejumlah bangunan fasilitas pendidikan. Dikatakan olehnya, Saudara, untuk Kecamatan Sangkapura, jendela SMA Negeri 1 Sangkapura ini dilaporkan hingga pecah. Sedangkan di Desa Kota Kusuma, keramik dinding SD Muhammadiyah juga sampai terlepas. Selain itu, Suyono mengatakan dampak gempa di Desa Dekatagung mengakibatkan tembok rumah milik warga bernama Halimi dan Liu retak. Ia juga mengatakan terkait korban luka ada satu orang bernama Hasiah berusia 71 tahun, di mana korban merupakan warga desa Tambak, Kecamatan Tambak yang mengalami luka ringan seusai tertimpa atap rumah. Kendati demikian, untuk sementara tidak ada korban jiwa buntut gempa yang terjadi. BPBD Gresik mengimbau warga tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang dapat menyesatkan. Warga juga diminta untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak, serta memeriksa bangunan dan memastikan kelayakan tempat tinggal masing-masing. Halo saudara, dimanapun Anda berada, Anda kembali menyaksikan Live Breaking News bersama saya Sandi Wanita. Kali ini kami akan mengupdate terkait terjadinya gempa susulan yang berpusat di Tuban, Jawa Timur, saudara. Di mana terbaru Kabupaten Tuban, Jawa Timur dan sekitarnya kembali diguncang gempa pada Jumat 22 Maret 2024. Diketahui gempa ini merupakan gempa susulan yang ke-15. Gempa susulan ke-15 ini terjadi sekira pukul 15.57 waktu Indonesia Barat, di mana gempa juga turut dirasakan hingga Provinsi Jawa Tengah, termasuk dirasakan para pegawai Tribun Network. Berdasarkan pantauan dari Tribun Network di lapangan pada Jumat 22 Maret 2024, seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda, saudara, ini merupakan situasi di depan gedung Tribun News, tepatnya di Kota Solo, Jawa Tengah, yang dimana seluruh pegawai ini hampir semuanya mencoba berbondong-bondong untuk turun
Terjadinya gempa ini juga berdasarkan pengakuan dari salah satu pegawai Tribun yang dimana ia merasakan sekitar 3 kali getaran gempa. Berdasarkan informasi dari akun X @BMKG, saudara, gempa kali ini juga berpusat di kedalaman laut sekitar 10 km. Dan BMKG juga mengatakan bahwa informasi gempa ini mengutamakan kecepatan sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data. Halo saudara, dimanapun Anda berada, Anda kembali menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Wanita terkait update gempa Tuban, Jawa Timur yang terjadi belasan kali pada hari ini, saudara. Di mana terbaru gempa bumi di Tuban ini terasa sampai Banjarmasin. Warga pun turut merasakan goyangan saat khatib khutbah Jumat pada hari ini tadi. Warga di Banjarmasin merasakan getaran gempa bumi yang terjadi pada hari ini Jumat 22 Maret 2024. Sekira pukul 12.22 waktu Indonesia bagian tengah. Hal ini diungkapkan oleh salah seorang warga di kawasan Kecamatan Banjarmasin Timur bernama Danu. Danu menyebut dirinya sempat merasakan getaran saat melaksanakan salat Jumat di Masjid Raudatul Hufaz, yakni tepatnya di Jalan Pramuka Perumahan Pondok Al-Benjari, Kompleks Semanda 6. Berdasarkan rilis dari BMKG, saudara, gempa bumi ini diketahui terjadi di Laut Jawa, tepatnya beberapa kilometer dari Tuban. Sampai berita ini ditayangkan, diketahui gempa susulan masih terus berlangsung. Gempa beruntun mengguncang kawasan Tuban dan Bawean, Gresik, Jawa Timur pada Jumat, tanggal 22 Maret tahun 2024. Gempa pertama berkekuatan magnitudo 5,9 terjadi pada pukul 11.22 waktu Indonesia Barat. Gempa tersebut diikuti dengan sejumlah gempa lainnya. Pada pukul 15.52 waktu Indonesia Barat, terjadi gempa berkekuatan signifikan dengan magnitudo 6,5. Pusat gempa berada di timur Laut Tuban. Hingga Minggu, tanggal 24 Maret tahun 2024, pukul 10 waktu Indonesia Barat, BMKG mencatat telah terjadi 239 kali gempa. Berikut 11 fakta mengenai gempa Tuban atau gempa Bawean menurut versi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono mengungkapkan, gempa berkekuatan magnitudo 5,9 dan 6,5 merupakan jenis gempa kerak dangkal atau shallow crustal earthquake. Gempa ini dipicu aktivitas sesar aktif dengan mekanisme geser atau mendatar, strike slip, di Laut Jawa, katanya dalam keterangan tertulis, Minggu, tanggal 24 Maret tahun 2024. Gempa Tuban bersifat merusak atau destruktif. Gempa tersebut menimbulkan kerusakan bangunan di sejumlah lokasi. Hasil kaji cepat BPBD Provinsi Jawa Timur juga menghimpun total jumlah kerusakan akibat gempa dirasakan hingga ke Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Lamongan, Kota Surabaya, dan Kabupaten Tuban. Dalam keterangan tertulis BNPB, total rumah rusak ringan sebanyak 2.654 unit, rumah rusak sedang 1.177 unit, dan rumah rusak berat sebanyak 779 unit. Selain itu, gempa juga menyebabkan rusaknya sekolah sebanyak 78 unit, rumah sakit 5 unit, tempat ibadah 156 unit, dan gedung 8 unit. Daryono mengungkap, gempa ini tidak berisiko tsunami menurut hasil permodelan tsunami BMKG. Dari data lapangan hasil monitoring muka laut dengan menggunakan tidal gauge milik Badan Informasi Geospasial, BID, di Karimun Jawa, Lamongan, dan Tuban menunjukkan muka laut yang normal tanpa ada anomali catatan tsunami, katanya. Dalam keadaan gasak gempa. Dalam gasak gempa, Masjid Jami beri berkunung, Masya Allah. Wilayah Tuban, Jawa Timur diguncang gempa berulang kali pada Jumat 22 Maret 2024. Pakar Geologi ITS Surabaya, Amin Widodo menyebutkan, gempa yang mengguncang perairan Tuban ini merupakan peristiwa yang jarang terjadi. Amin menyebut gempa Tuban tersebut dipicu sesar aktif yang ada di Laut Jawa, sedangkan kedalamannya yang hanya berada di 10 km membuat guncangan meluas. Padahal menurutnya gempa sering terjadi di kedalaman sekitar 300 km. Oleh karena itu, ia menyebut bahwa gempa di Tuban ini merupakan peristiwa yang jarang terjadi. Pergeseran dan tekanan dari dua permukaan di Laut Jawa itu menimbulkan getaran dengan skala MMI 3 hingga 4.
Semakin kuat skala intensitasnya, dampak yang dirasakan akan semakin berbahaya. Gempa tersebut memang menghasilkan beberapa gempa susulan dengan skala magnitudo yang lebih rendah. Namun ia tak menyebut hingga kapan guncangan akan terjadi. Adapun gempa yang berpusat di Tuban tersebut berkekuatan cukup tinggi dan berdampak ke wilayah lain. Gempa pertama dengan magnitudo 6, kemudian magnitudo 5,9, dan terakhir magnitudo 6,5. Baby volcano atau biasa disebut Bleduk Cangkring di Desa Grabagan, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah mengeluarkan semburan lumpur deras seusai gempa magnitudo 6,5 di Kabupaten Tuban, Jawa Timur pada Jumat 22 Maret 2024 sore. Kepala Desa Grabagan, Eko Setiawan menyampaikan fenomena muntahan lumpur pernah muncul saat terjadi gempa bumi besar di daerah lain. Misalnya, saat gempa Yogyakarta Mei 2006, Bleduk Cangkring juga bergejolak. Hanya saja, semburan lumpur saat itu sangat deras dan berlangsung lama. Terakhir pada 22 Februari 2022, Bleduk Cangkring juga memuntahkan lumpur setinggi 1 meter selama 1,5 jam hingga membanjiri area persawahan seluas 1 hektar. Dijelaskan Eko, limpasan lumpur asin beraroma belerang itu saat ini tercatat telah membanjiri kawasan wisata Bleduk Cangkring. Lumpur itu juga telah memasuki perkarangan di 4 rumah di Desa Grabagan. Seusai gempa bermagnitudo 6,5 melanda Tuban, Jawa Timur, muncul semburan air panas di Bawean, Gresik. Pakar Geologi Institut Teknologi 10 November Surabaya, Amin Widodo mengungkap penyebab munculnya sumber air tersebut. Saat dikonfirmasi pada Sabtu 23 Maret, Amin memberikan jawaban. Dikatakannya fenomena munculnya semburan air panas termasuk hal biasa. Pasalnya energi gempa dapat meretakkan lapisan batuan sehingga air panas bisa merembes keluar. Dikutip dari Kompas.com, ia mengaku belum mengetahui posisi secara pasti keluarnya semburan air panas itu. Namun, Amin mengungkapkan semburan itu tidak membahayakan masyarakat yang berada di sekitar lokasi. Sementara Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mencatat setidaknya 149 gempa bumi terjadi di wilayah Pulau Bawean. Gempa susulan itu terjadi hingga Sabtu 23 Maret pukul 5 waktu Indonesia Barat. Daryono menjelaskan gempa yang terjadi termasuk jenis gempa dangkal dan memiliki mekanisme pergerakan geser. Dilansir dari tribunnews.com, gempa tersebut diakibatkan adanya aktivitas sesar aktif di Laut Jawa. Awal gempa tercatat pada Jumat 22 Maret pukul 11.22 WIB dengan kekuatan magnitudo 6. Kemudian terjadi gempa susulan bermagnitudo 6,5. Gempa berkekuatan magnitudo 6,5 yang mengguncang Tuban, Jawa Timur. Pada hari ini Jumat 22 Maret 2024 sekira pukul 15.52 waktu Indonesia Barat turut dirasakan di beberapa lokasi. Adapun gempa ini berpusat di 130 km timur Laut Tuban. Dilansir dari keterangan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, Saudara, beberapa kota di Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta ini turut merasakan guncangan. Adapun kota di Jawa Tengah seperti Semarang dan Solo turut merasakan guncangan gempa tersebut cukup dahsyat. Bahkan gempa Tuban ini juga dirasakan di beberapa kota, tepatnya di Pulau Kalimantan seperti Banjarmasin, Balikpapan, hingga Martapura. Sebagai informasi, Kabupaten Tuban, Jawa Timur dan sekitarnya memang diguncang gempa berkali-kali pada Jumat 22 Maret 2024 hari ini. Diketahui gempa susulan terjadi hingga belasan kali. Sampai berita ini ditayangkan pada Jumat 22 Maret 2024, sekira pukul 17.02 waktu Indonesia Barat, Tribun Network masih terus mencari informasi terkait dampak gempa. Acara pembukaan ini tadi sempat ada alarm, tapi sekarang alarm sudah selesai. Jadi ini tadi acara pembukaan pameran travel fair dari Bank Mandiri yang juga harus terhenti.
Kalau yang jam 11 tadi tidak terasa. Jadi sedikit tenang meskipun kan ini nggak tahu semua juga familiar karena mungkin tadi pagi sudah ada gempa. Jadi ini suasananya. Itu telur, memang ada beberapa yang masih masuk. Dampak gempa magnitudo 6,0 dan magnitudo 6,5 di Tuban turut dirasakan warga di Kepulauan Bawean, Gresik, Jawa Timur. Sejumlah bangunan dikabarkan mengalami kerusakan dan ada juga warga yang terluka. Hal itu disampaikan oleh pelaksana tugas Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Gresik yakni Suyono pada hari ini, Jumat 22 Maret 2024. Ia mengungkapkan dampak gempa yang terjadi di mana merusak sejumlah bangunan fasilitas pendidikan. Dikatakan olehnya, saudara, untuk Kecamatan Sangkapura, jendela SMA Negeri 1 Sangkapura ini dilaporkan hingga pecah. Sedangkan di Desa Kota Kusuma, keramik dinding SD Muhammadiyah juga sampai terlepas. Selain itu, Suyono mengatakan dampak gempa di Desa Dekatagung mengakibatkan tembok rumah milik warga bernama Halimi dan Liu retak. Ia juga mengatakan terkait korban luka ada satu orang bernama Hasiah berusia 71 tahun, di mana korban merupakan warga desa Tambak, Kecamatan Tambak yang mengalami luka ringan seusai tertimpa atap rumah. Kendati demikian, untuk sementara tidak ada korban jiwa buntut gempa yang terjadi. BPBD Gresik mengimbau warga tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang dapat menyesatkan. Warga juga diminta untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak, serta memeriksa bangunan dan memastikan kelayakan tempat tinggal masing-masing. Halo saudara, dimanapun Anda berada, Anda kembali menyaksikan Live Breaking News bersama saya Sandi Wanita. Kali ini kami akan mengupdate terkait terjadinya gempa susulan yang berpusat di Tuban, Jawa Timur, saudara. Di mana terbaru Kabupaten Tuban, Jawa Timur dan sekitarnya kembali diguncang gempa pada Jumat 22 Maret 2024. Diketahui gempa ini merupakan gempa susulan yang ke-15. Gempa susulan ke-15 ini terjadi sekira pukul 15.57 waktu Indonesia Barat, di mana gempa juga turut dirasakan hingga Provinsi Jawa Tengah, termasuk dirasakan para pegawai Tribun Network. Berdasarkan pantauan dari Tribun Network di lapangan pada Jumat 22 Maret 2024, seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda, saudara, ini merupakan situasi di depan gedung Tribun News, tepatnya di Kota Solo, Jawa Tengah, yang dimana seluruh pegawai ini hampir semuanya mencoba berbondong-bondong untuk turun. Terjadinya gempa ini juga berdasarkan pengakuan dari salah satu pegawai Tribun yang dimana ia merasakan sekitar 3 kali getaran gempa. Berdasarkan informasi dari akun X @BMKG, saudara, gempa kali ini juga berpusat di kedalaman laut sekitar 10 km. Dan BMKG juga mengatakan bahwa informasi gempa ini mengutamakan kecepatan sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data. Halo saudara, dimanapun Anda berada, Anda kembali menyaksikan Live Breaking News bersama saya Sandi Wanita terkait update gempa Tuban, Jawa Timur yang terjadi belasan kali pada hari ini, saudara. Di mana terbaru gempa bumi di Tuban ini terasa sampai Banjarmasin. Warga pun turut merasakan goyangan saat khatib khutbah Jumat pada hari ini tadi. Warga di Banjarmasin merasakan getaran gempa bumi yang terjadi pada hari ini Jumat 22 Maret 2024, sekira pukul 12.22 waktu Indonesia bagian tengah. Hal ini diungkapkan oleh salah seorang warga di kawasan Kecamatan Banjarmasin Timur bernama Danu. Danu menyebut dirinya sempat merasakan getaran saat melaksanakan salat Jumat di Masjid Raudatul Hufaz, yakni tepatnya di Jalan Pramuka Perumahan Pondok Al-Benjari Kompleks Semanda 6. Berdasarkan rilis dari BMKG, saudara, gempa bumi ini diketahui terjadi di Laut Jawa, tepatnya beberapa kilometer dari Tuban. Sampai berita ini ditayangkan, diketahui gempa susulan masih terus berlangsung. Gempa beruntun mengguncang kawasan Tuban dan Bawean, Gresik, Jawa Timur pada Jumat, tanggal 22 Maret tahun 2024.
Gempa pertama berkekuatan magnitudo 5,9 terjadi pada pukul 11.22 waktu Indonesia Barat. Gempa tersebut diikuti dengan sejumlah gempa lainnya. Pada pukul 15.52 waktu Indonesia Barat, terjadi gempa berkekuatan signifikan dengan magnitudo 6,5. Pusat gempa berada di timur Laut Tuban. Hingga Minggu, tanggal 24 Maret tahun 2024, pukul 10 waktu Indonesia Barat, BMKG mencatat telah terjadi 239 kali gempa. Berikut 11 fakta mengenai gempa Tuban atau gempa Bawean menurut versi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono mengungkapkan, gempa berkekuatan magnitudo 5,9 dan 6,5 merupakan jenis gempa kerak dangkal atau shallow crustal earthquake. Gempa ini dipicu aktivitas sesar aktif dengan mekanisme geser atau mendatar, strike slip, di Laut Jawa, katanya dalam keterangan tertulis, Minggu, tanggal 24 Maret tahun 2024. Gempa Tuban bersifat merusak atau destruktif. Gempa tersebut menimbulkan kerusakan bangunan di sejumlah lokasi. Hasil kaji cepat BPBD Provinsi Jawa Timur juga menghimpun total jumlah kerusakan akibat gempa dirasakan hingga ke Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Lamongan, Kota Surabaya, dan Kabupaten Tuban. Dalam keterangan tertulis BNPB, total rumah rusak ringan sebanyak 2.654 unit, rumah rusak sedang 1.177 unit, dan rumah rusak berat sebanyak 779 unit. Selain itu, gempa juga menyebabkan rusaknya sekolah sebanyak 78 unit, rumah sakit 5 unit, tempat ibadah 156 unit, dan gedung 8 unit. Daryono mengungkap, gempa ini tidak berisiko tsunami menurut hasil permodelan tsunami BMKG. Dari data lapangan hasil monitoring muka laut dengan menggunakan tide gauge milik Badan Informasi Geospasial, BID, di Karimun Jawa, Lamongan, dan Tuban menunjukkan muka laut yang normal tanpa ada anomali catatan tsunami, katanya. Dalam keadaan gasak gempa. Dalam gasak gempa, Masjid Jami beri berkunung, Masya Allah. Wilayah Tuban, Jawa Timur diguncang gempa berulang kali pada Jumat 22 Maret 2024. Pakar Geologi ITS Surabaya, Amin Widodo menyebutkan, gempa yang mengguncang perairan Tuban ini merupakan peristiwa yang jarang terjadi. Amin menyebut gempa Tuban tersebut dipicu sesar aktif yang ada di Laut Jawa, sedangkan kedalamannya yang hanya berada di 10 km membuat guncangan meluas. Padahal menurutnya gempa sering terjadi di kedalaman sekitar 300 km. Oleh karena itu, ia menyebut bahwa gempa di Tuban ini merupakan peristiwa yang jarang terjadi. Pergeseran dan tekanan dari dua permukaan di Laut Jawa itu menimbulkan getaran dengan skala MMI 3 hingga 4. Semakin kuat skala intensitasnya, dampak yang dirasakan akan semakin berbahaya. Gempa tersebut memang menghasilkan beberapa gempa susulan dengan skala magnitudo yang lebih rendah. Namun ia tak menyebut hingga kapan guncangan akan terjadi. Adapun gempa yang berpusat di Tuban tersebut berkekuatan cukup tinggi dan berdampak ke wilayah lain. Gempa pertama dengan magnitudo 6, kemudian magnitudo 5,9, dan terakhir magnitudo 6,5. Baby volcano atau biasa disebut beleduk cangkring di Desa Grabagan, Kecamatan Keradenan, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah mengeluarkan semburan lumpur deras seusai gempa magnitudo 6,5 di Kabupaten Tuban, Jawa Timur pada Jumat 22 Maret 2024 sore. Kepala Desa Grabagan, Eko Setiawan menyampaikan fenomena muntahan lumpur pernah muncul saat terjadi gempa bumi besar di daerah lain. Misalnya, saat gempa Yogyakarta Mei 2006, beleduk cangkring juga bergejolak. Hanya saja, semburan lumpur saat itu sangat deras dan berlangsung lama. Terakhir pada 22 Februari 2022, beleduk cangkring juga memuntahkan lumpur setinggi 1 meter selama 1,5 jam hingga membanjiri area persawahan seluas 1 hektar. Dijelaskan Eko, limpasan lumpur asin beraroma belerang itu saat ini tercatat telah membanjiri kawasan wisata beleduk cangkring. Lumpur itu juga telah memasuki perkarangan di 4 rumah di Desa Grabagan.
Selesai gempa bermagnitudo 6,5 melanda Tuban, Jawa Timur, muncul semburan air panas di Bawean, Gresik. Pakar Geologi Institut Teknologi 10 November Surabaya, Amin Widodo mengungkap penyebab munculnya sumber air tersebut. Saat dikonfirmasi pada Sabtu 23 Maret, Amin memberikan jawaban. Dikatakannya fenomena munculnya semburan air panas termasuk hal biasa. Pasalnya energi gempa dapat meretakkan lapisan batuan sehingga air panas bisa merembes keluar. Dikutip dari kompas.com, ia mengaku belum mengetahui posisi secara pasti keluarnya semburan air panas itu. Namun, Amin mengungkapkan semburan itu tidak membahayakan masyarakat yang berada di sekitar lokasi. Sementara Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mencatat setidaknya 149 gempa bumi terjadi di wilayah Pulau Bawean. Gempa susulan itu terjadi hingga Sabtu 23 Maret pukul 5 waktu Indonesia Barat. Daryono menjelaskan gempa yang terjadi termasuk jenis gempa dangkal dan memiliki mekanisme pergerakan geser. Dilansir dari tribunnews.com, gempa tersebut diakibatkan adanya aktivitas sesar aktif di Laut Jawa. Awal gempa tercatat pada Jumat 22 Maret pukul 11.22 WIB dengan kekuatan magnitudo 6. Kemudian terjadi gempa susulan bermagnitudo 6,5. Gempa berkekuatan magnitudo 6,5 yang mengguncang Tuban, Jawa Timur. Pada hari ini Jumat 22 Maret 2024 sekira pukul 15.52 waktu Indonesia Barat turut dirasakan di beberapa lokasi. Adapun gempa ini berpusat di 130 km timur Laut Tuban. Dilansir dari keterangan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, Saudara, beberapa kota di Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta ini turut merasakan guncangan. Adapun kota di Jawa Tengah seperti Semarang dan Solo turut merasakan guncangan gempa tersebut cukup dahsyat. Bahkan gempa Tuban ini juga dirasakan di beberapa kota, tepatnya di Pulau Kalimantan seperti Banjarmasin, Balikpapan, hingga Martapura. Sebagai informasi, Kabupaten Tuban, Jawa Timur dan sekitarnya memang diguncang gempa berkali-kali pada Jumat 22 Maret 2024 hari ini. Diketahui gempa susulan terjadi hingga belasan kali. Sampai berita ini ditayangkan pada Jumat 22 Maret 2024, sekira pukul 17.02 waktu Indonesia Barat, Tribun Network masih terus mencari informasi terkait dampak gempa. Acara pembukaan ini tadi sempat ada alarm, tapi sekarang alarm sudah selesai. Jadi ini tadi acara pembukaan pameran travel fair dari Bank Mandiri yang juga harus terhenti. Terasa. Kalau yang jam 11 tadi tidak terasa. Jadi sedikit benang meskipun kan ini nggak tahu semua juga familiar karena mungkin tadi pagi sudah ada gempa. Jadi ini suasananya. Telur, memang ada beberapa yang masih masuk. Dampak gempa magnitudo 6,0 dan magnitudo 6,5 di Tuban turut dirasakan warga di Kepulauan Bawean, Gresik, Jawa Timur. Sejumlah bangunan dikabarkan mengalami kerusakan dan ada juga warga yang terluka. Hal itu disampaikan oleh pelaksana tugas Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Gresik, yakni Suyono, pada hari ini, Jumat 22 Maret 2024. Ia mengungkapkan dampak gempa yang terjadi di mana merusak sejumlah bangunan fasilitas pendidikan. Dikatakan olehnya, Saudara, untuk Kecamatan Sangkapura, jendela SMA Negeri 1 Sangkapura ini dilaporkan hingga pecah. Sedangkan di Desa Kota Kusuma, keramik dinding SD Muhammadiyah juga sampai terlepas. Selain itu, Suyono mengatakan dampak gempa di Desa Dekatagung mengakibatkan tembok rumah milik warga bernama Halimi dan Liu retak. Ia juga mengatakan terkait korban luka ada satu orang bernama Hasiah berusia 71 tahun.
di mana korban merupakan warga desa Tambak, Kecamatan Tambak yang mengalami luka ringan seusai tertimpa atap rumah. Kendati demikian, untuk sementara tidak ada korban jiwa buntut gempa yang terjadi. BPBD Gresik mengimbau warga tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang dapat menyesatkan. Warga juga diminta untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak, serta memeriksa bangunan dan memastikan kelayakan tempat tinggal masing-masing. Halo saudara, dimanapun Anda berada, Anda kembali menyaksikan Live Breaking News bersama saya Sandi Wanita. Kali ini kami akan mengupdate terkait terjadinya gempa susulan yang berpusat di Tuban, Jawa Timur, saudara. Di mana terbaru Kabupaten Tuban, Jawa Timur dan sekitarnya kembali diguncang gempa pada Jumat 22 Maret 2024. Diketahui gempa ini merupakan gempa susulan yang ke-15. Gempa susulan ke-15 ini terjadi sekira pukul 15.57 waktu Indonesia Barat, di mana gempa juga turut dirasakan hingga Provinsi Jawa Tengah, termasuk dirasakan para pegawai Tribun Network. Berdasarkan pantauan dari Tribun Network di lapangan pada Jumat 22 Maret 2024, seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda, saudara, ini merupakan situasi di depan gedung Tribun News, tepatnya di Kota Solo, Jawa Tengah, yang dimana seluruh pegawai ini hampir semuanya mencoba berbondong-bondong untuk turun. Terjadinya gempa ini juga berdasarkan pengakuan dari salah satu pegawai Tribun, yang dimana ia merasakan sekitar 3 kali getaran gempa. Berdasarkan informasi dari akun X @BMKG, saudara, gempa kali ini juga berpusat di kedalaman laut sekitar 10 km. Dan BMKG juga mengatakan bahwa informasi gempa ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data. Halo saudara, dimanapun Anda berada, Anda kembali menyaksikan Live Breaking News bersama saya Sandi Wanita terkait update gempa Tuban, Jawa Timur yang terjadi belasan kali pada hari ini, saudara. Di mana terbaru gempa bumi di Tuban ini terasa sampai Banjarmasin. Warga pun turut merasakan goyangan saat khatib khutbah Jumat pada hari ini tadi. Warga di Banjarmasin merasakan getaran gempa bumi yang terjadi pada hari ini Jumat 22 Maret 2024. Sekira pukul 12.22 waktu Indonesia bagian tengah. Hal ini diungkapkan oleh salah seorang warga di kawasan Kecamatan Banjarmasin Timur bernama Danu. Danu menyebut dirinya sempat merasakan getaran saat melaksanakan salat Jumat di Masjid Raudatul Hufaz, yakni tepatnya di Jalan Pramuka Perumahan Pondok Al-Benjari, Kompleks Semanda 6. Berdasarkan rilis dari BMKG, saudara, gempa bumi ini diketahui terjadi di Laut Jawa, tepatnya beberapa kilometer dari Tuban. Sampai berita ini ditayangkan, diketahui gempa susulan masih terus berlangsung. Gempa beruntun mengguncang kawasan Tuban dan Bawean, Gresik, Jawa Timur pada Jumat, tanggal 22 Maret tahun 2024. Gempa pertama berkekuatan magnitudo 5,9 terjadi pada pukul 11.22 waktu Indonesia Barat. Gempa tersebut diikuti dengan sejumlah gempa lainnya. Pada pukul 15.52 waktu Indonesia Barat, terjadi gempa berkekuatan signifikan dengan magnitudo 6,5. Pusat gempa berada di timur Laut Tuban. Hingga Minggu, tanggal 24 Maret tahun 2024, pukul 10 waktu Indonesia Barat, BMKG mencatat telah terjadi 239 kali gempa. Berikut 11 fakta mengenai gempa Tuban atau gempa Bawean menurut versi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono mengungkapkan, gempa berkekuatan magnitudo 5,9 dan 6,5 merupakan jenis gempa kerak dangkal atau shallow crustal earthquake. Gempa ini dipicu aktivitas sesar aktif dengan mekanisme geser atau mendatar, strike slip, di Laut Jawa. Katanya dalam keterangan tertulis, Minggu, tanggal 24 Maret tahun 2024. Gempa Tuban bersifat merusak atau destruktif. Gempa tersebut menimbulkan kerusakan bangunan di sejumlah lokasi. Hasil kaji cepat BPBD Provinsi Jawa Timur juga menghimpun total jumlah kerusakan akibat gempa dirasakan hingga ke Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Lamongan, Kota Surabaya, dan Kabupaten Tuban. Dalam keterangan tertulis BNPB, total rumah rusak ringan sebanyak 2.654 unit,
Rumah rusak sedang 1.177 unit, dan rumah rusak berat sebanyak 779 unit. Selain itu, gempa juga menyebabkan rusaknya sekolah sebanyak 78 unit, rumah sakit 5 unit, tempat ibadah 156 unit, dan gedung 8 unit. Daryono mengungkap, gempa ini tidak berisiko tsunami menurut hasil permodelan tsunami BMKG. Dari data lapangan hasil monitoring muka laut dengan menggunakan tidal gauge milik Badan Informasi Geospasial, BID, di Karimun Jawa, Lamongan, dan Tuban menunjukkan muka laut yang normal tanpa ada anomali catatan tsunami, katanya. Dalam keadaan gasak gempa. Dalam gasak gempa masih jami beri berkunung, Masya Allah. Wilayah Tuban, Jawa Timur diguncang gempa berulang kali pada Jumat 22 Maret 2024. Pakar Geologi ITS Surabaya, Amin Widodo menyebutkan, gempa yang mengguncang perairan Tuban ini merupakan peristiwa yang jarang terjadi. Amin menyebut gempa Tuban tersebut dipicu sesar aktif yang ada di Laut Jawa. Sedangkan kedalamannya yang hanya berada di 10 km membuat guncangan meluas. Padahal menurutnya gempa sering terjadi di kedalaman sekitar 300 km. Oleh karena itu, ia menyebut bahwa gempa di Tuban ini merupakan peristiwa yang jarang terjadi. Pergeseran dan tekanan dari dua permukaan di Laut Jawa itu menimbulkan getaran dengan skala MMI 3 hingga 4. Semakin kuat skala intensitasnya, dampak yang dirasakan akan semakin berbahaya. Gempa tersebut memang menghasilkan beberapa gempa susulan dengan skala magnitudo yang lebih rendah. Namun ia tak menyebut hingga kapan guncangan akan terjadi. Adapun gempa yang berpusat di Tuban tersebut berkekuatan cukup tinggi dan berdampak ke wilayah lain. Gempa pertama dengan magnitudo 6, kemudian magnitudo 5,9, dan terakhir magnitudo 6,5. Baby volcano atau biasa disebut Bleduk Cangkring di Desa Grabagan, Kecamatan Keradenan, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah mengeluarkan semburan lumpur deras seusai gempa magnitudo 6,5 di Kabupaten Tuban, Jawa Timur pada Jumat 22 Maret 2024 sore. Kepala Desa Grabagan, Eko Setiawan menyampaikan, fenomena muntahan lumpur pernah muncul saat terjadi gempa bumi besar di daerah lain. Misalnya, saat gempa Yogyakarta Mei 2006, Bleduk Cangkring juga bergejolak. Hanya saja, semburan lumpur saat itu sangat deras dan berlangsung lama. Terakhir pada 22 Februari 2022, Bleduk Cangkring juga memuntahkan lumpur setinggi 1 meter selama 1,5 jam hingga membanjiri area persawahan seluas 1 hektar. Dijelaskan Eko, limpasan lumpur asin beraroma belerang itu saat ini tercatat telah membanjiri kawasan wisata Bleduk Cangkring. Lumpur itu juga telah memasuki perkarangan di 4 rumah di Desa Grabagan. Seusai gempa bermagnitudo 6,5 melanda Tuban, Jawa Timur, muncul semburan air panas di Bawean, Gresik. Pakar Geologi Institut Teknologi 10 November Surabaya, Amin Widodo mengungkap penyebab munculnya sumber air tersebut. Saat dikonfirmasi pada Sabtu 23 Maret, Amin memberikan jawaban. Dikatakannya fenomena munculnya semburan air panas termasuk hal biasa. Pasalnya energi gempa dapat meretakkan lapisan batuan sehingga air panas bisa merembes keluar. Dikutip dari Kompas.com, ia mengaku belum mengetahui posisi secara pasti keluarnya semburan air panas itu. Namun, Amin mengungkapkan semburan itu tidak membahayakan masyarakat yang berada di sekitar lokasi. Sementara Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mencatat setidaknya 149 gempa bumi terjadi di wilayah Pulau Bawean. Gempa susulan itu terjadi hingga Sabtu 23 Maret pukul 5 waktu Indonesia Barat. Daryono menjelaskan gempa yang terjadi termasuk jenis gempa dangkal dan memiliki mekanisme pergerakan geser. Dilansir dari tribunnews.com, gempa tersebut diakibatkan adanya aktivitas sesar aktif di Laut Jawa. Awal gempa tercatat pada Jumat 22 Maret pukul 11.22 WIB dengan kekuatan magnitudo 6. Kemudian terjadi gempa susulan bermagnitudo 6,5.
Gempa berkekuatan magnitudo 6,5 yang mengguncang Tuban, Jawa Timur. Pada hari ini Jumat 22 Maret 2024 sekira pukul 15.52 waktu Indonesia Barat turut dirasakan di beberapa lokasi. Adapun gempa ini berpusat di 130 km timur Laut Tuban. Dilansir dari keterangan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, Saudara, beberapa kota di Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta ini turut merasakan guncangan. Adapun kota di Jawa Tengah seperti Semarang dan Solo turut merasakan guncangan gempa tersebut cukup dahsyat. Bahkan gempa Tuban ini juga dirasakan di beberapa kota, tepatnya di Pulau Kalimantan seperti Banjarmasin, Balikpapan, hingga Martapura. Sebagai informasi, Kabupaten Tuban, Jawa Timur dan sekitarnya memang diguncang gempa berkali-kali pada Jumat 22 Maret 2024 hari ini. Diketahui gempa susulan terjadi hingga belasan kali. Sampai berita ini ditayangkan pada Jumat 22 Maret 2024, sekira pukul 17.02 waktu Indonesia Barat, Tribun Network masih terus mencari informasi terkait dampak gempa. Acara pembukaan ini tadi sempat ada alarm, tapi sekarang alarm sudah selesai. Jadi ini tadi acara pembukaan pameran travel fair dari Bank Mandiri yang juga harus terhenti. Terasa. Kalau yang jam 11 tadi tidak terasa. Jadi sedikit benang meskipun dan ini nggak tahu semua juga familiar karena mungkin tadi pagi sudah ada gempa. Jadi ini suasananya. Itu telur, memang ada beberapa yang masih masuk. Dampak gempa magnitudo 6,0 dan magnitudo 6,5 di Tuban turut dirasakan warga di Kepulauan Bawean, Gresik, Jawa Timur. Sejumlah bangunan dikabarkan mengalami kerusakan dan ada juga warga yang terluka. Hal itu disampaikan oleh pelaksana tugas Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Gresik, yakni Suyono, pada hari ini, Jumat 22 Maret 2024. Ia mengungkapkan dampak gempa yang terjadi di mana merusak sejumlah bangunan fasilitas pendidikan. Dikatakan olehnya, Saudara, untuk Kecamatan Sangkapura, jendela SMA Negeri 1 Sangkapura ini dilaporkan hingga pecah. Sedangkan di Desa Kota Kusuma, keramik dinding SD Muhammadiyah juga sampai terlepas. Selain itu, Suyono mengatakan dampak gempa di Desa Dekatagung mengakibatkan tembok rumah milik warga bernama Halimi dan Liu retak. Ia juga mengatakan terkait korban luka ada satu orang bernama Hasiah berusia 71 tahun, di mana korban merupakan warga desa Tambak, Kecamatan Tambak yang mengalami luka ringan seusai tertimpa atap rumah. Kendati demikian, untuk sementara tidak ada korban jiwa buntut gempa yang terjadi. BPBD Gresik mengimbau warga tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang dapat menyesatkan. Warga juga diminta untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak, serta memeriksa bangunan dan memastikan kelayakan tempat tinggal masing-masing. Halo saudara, dimanapun Anda berada, Anda kembali menyaksikan Live Breaking News bersama saya Sandi Wanita. Kali ini kami akan mengupdate terkait terjadinya gempa susulan yang berpusat di Tuban, Jawa Timur, saudara. Di mana terbaru Kabupaten Tuban, Jawa Timur dan sekitarnya kembali diguncang gempa pada Jumat 22 Maret 2024. Diketahui gempa ini merupakan gempa susulan yang ke-15. Gempa susulan ke-15 ini terjadi sekira pukul 15.57 waktu Indonesia Barat, di mana gempa juga turut dirasakan hingga Provinsi Jawa Tengah, termasuk dirasakan para pegawai Tribun Network. Berdasarkan pantauan dari Tribun Network di lapangan pada Jumat 22 Maret 2024, seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda, saudara, ini merupakan situasi di depan gedung Tribun News, tepatnya di Kota Solo, Jawa Tengah, yang dimana seluruh pegawai ini hampir semuanya mencoba berbondong-bondong untuk turun.
Terjadinya gempa ini juga berdasarkan pengakuan dari salah satu pegawai Tribun yang dimana ia merasakan sekitar 3 kali getaran gempa. Berdasarkan informasi dari akun X @BMKG, saudara, gempa kali ini juga berpusat di kedalaman laut sekitar 10 km. Dan BMKG juga mengatakan bahwa informasi gempa ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data. Halo saudara, dimanapun Anda berada, Anda kembali menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Wanita terkait update gempa Tuban, Jawa Timur yang terjadi belasan kali pada hari ini, saudara. Di mana terbaru gempa bumi di Tuban ini terasa sampai Banjarmasin. Warga pun turut merasakan goyangan saat khatib khutbah Jumat pada hari ini tadi. Warga di Banjarmasin merasakan getaran gempa bumi yang terjadi pada hari ini Jumat 22 Maret 2024. Sekira pukul 12.22 waktu Indonesia bagian tengah. Hal ini diungkapkan oleh salah seorang warga di kawasan Kecamatan Banjarmasin Timur bernama Danu. Danu menyebut dirinya sempat merasakan getaran saat melaksanakan salat Jumat di Masjid Raudatul Hufaz, yakni tepatnya di Jalan Pramuka Perumahan Pondok Al-Benjari Kompleks Semanda 6. Berdasarkan rilis dari BMKG, saudara, gempa bumi ini diketahui terjadi di Laut Jawa, tepatnya beberapa kilometer dari Tuban. Sampai berita ini ditayangkan, diketahui gempa susulan masih terus berlangsung. Gempa beruntun mengguncang kawasan Tuban dan Bawean, Gresik, Jawa Timur pada Jumat, tanggal 22 Maret tahun 2024. Gempa pertama berkekuatan magnitudo 5,9 terjadi pada pukul 11.22 waktu Indonesia Barat. Gempa tersebut diikuti dengan sejumlah gempa lainnya. Pada pukul 15.52 waktu Indonesia Barat, terjadi gempa berkekuatan signifikan dengan magnitudo 6,5. Pusat gempa berada di timur Laut Tuban. Hingga Minggu, tanggal 24 Maret tahun 2024, pukul 10 waktu Indonesia Barat, BMKG mencatat telah terjadi 239 kali gempa. Berikut 11 fakta mengenai gempa Tuban atau gempa Bawean menurut versi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono mengungkapkan, gempa berkekuatan magnitudo 5,9 dan 6,5 merupakan jenis gempa kerak dangkal atau shallow crustal earthquake. Gempa ini dipicu aktivitas sesar aktif dengan mekanisme geser atau mendatar, strike slip, di Laut Jawa, katanya dalam keterangan tertulis, Minggu, tanggal 24 Maret tahun 2024. Gempa Tuban bersifat merusak atau destruktif. Gempa tersebut menimbulkan kerusakan bangunan di sejumlah lokasi. Hasil kaji cepat BPBD Provinsi Jawa Timur juga menghimpun total jumlah kerusakan akibat gempa dirasakan hingga ke Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Lamongan, Kota Surabaya, dan Kabupaten Tuban. Dalam keterangan tertulis BNPB, total rumah rusak ringan sebanyak 2.654 unit, rumah rusak sedang 1.177 unit, dan rumah rusak berat sebanyak 779 unit. Selain itu, gempa juga menyebabkan rusaknya sekolah sebanyak 78 unit, rumah sakit 5 unit, tempat ibadah 156 unit, dan gedung 8 unit. Daryono mengungkap, gempa ini tidak berisiko tsunami menurut hasil permodelan tsunami BMKG. Dari data lapangan hasil monitoring muka laut dengan menggunakan tidal gauge milik Badan Informasi Geospasial, BID, di Karimun Jawa, Lamongan, dan Tuban menunjukkan muka laut yang normal tanpa ada anomali catatan tsunami, katanya. Dalam keadaan gasak gempa. Dalam gasak gempa, Masjid Jami beri berkunung, Masya Allah. Wilayah Tuban, Jawa Timur diguncang gempa berulang kali pada Jumat 22 Maret 2024. Pakar Geologi ITS Surabaya, Amin Widodo menyebutkan, gempa yang mengguncang perairan Tuban ini merupakan peristiwa yang jarang terjadi. Amin menyebut gempa Tuban tersebut dipicu sesar aktif yang ada di Laut Jawa, sedangkan kedalamannya yang hanya berada di 10 km membuat guncangan meluas. Padahal menurutnya gempa sering terjadi di kedalaman sekitar 300 km. Oleh karena itu, ia menyebut bahwa gempa di Tuban ini merupakan peristiwa yang jarang terjadi. Pergeseran dan tekanan dari dua permukaan di Laut Jawa itu menimbulkan getaran dengan skala MMI 3 hingga 4.
Semakin kuat skala intensitasnya, dampak yang dirasakan akan semakin berbahaya. Gempa tersebut memang menghasilkan beberapa gempa susulan dengan skala magnitudo yang lebih rendah. Namun ia tak menyebut hingga kapan guncangan akan terjadi. Adapun gempa yang berpusat di Tuban tersebut berkekuatan cukup tinggi dan berdampak ke wilayah lain. Gempa pertama dengan magnitudo 6, kemudian magnitudo 5,9, dan terakhir magnitudo 6,5. Baby volcano atau biasa disebut Bleduk Cangkring di Desa Grabagan, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah mengeluarkan semburan lumpur deras seusai gempa magnitudo 6,5 di Kabupaten Tuban, Jawa Timur pada Jumat 22 Maret 2024 sore. Kepala Desa Grabagan, Eko Setiawan menyampaikan fenomena muntahan lumpur pernah muncul saat terjadi gempa bumi besar di daerah lain. Misalnya, saat gempa Yogyakarta Mei 2006, Bleduk Cangkring juga bergejolak. Hanya saja, semburan lumpur saat itu sangat deras dan berlangsung lama. Terakhir pada 22 Februari 2022, Bleduk Cangkring juga memuntahkan lumpur setinggi 1 meter selama 1,5 jam hingga membanjiri area persawahan seluas 1 hektar. Dijelaskan Eko, limpasan lumpur asin beraroma belerang itu saat ini tercatat telah membanjiri kawasan wisata Bleduk Cangkring. Lumpur itu juga telah memasuki perkarangan di 4 rumah di Desa Grabagan. Selesai gempa bermagnitudo 6,5 melanda Tuban, Jawa Timur, muncul semburan air panas di Bawean, Gresik. Pakar Geologi Institut Teknologi 10 November Surabaya, Amin Widodo mengungkap penyebab munculnya sumber air tersebut. Saat dikonfirmasi pada Sabtu 23 Maret, Amin memberikan jawaban. Dikatakannya fenomena munculnya semburan air panas termasuk hal biasa. Pasalnya, energi gempa dapat meretakkan lapisan batuan sehingga air panas bisa merembes keluar. Dikutip dari Kompas.com, ia mengaku belum mengetahui posisi secara pasti keluarnya semburan air panas itu. Namun, Amin mengungkapkan semburan itu tidak membahayakan masyarakat yang berada di sekitar lokasi. Sementara Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mencatat setidaknya 149 gempa bumi terjadi di wilayah Pulau Bawean. Gempa susulan itu terjadi hingga Sabtu 23 Maret pukul 5 waktu Indonesia Barat. Daryono menjelaskan gempa yang terjadi termasuk jenis gempa dangkal dan memiliki mekanisme pergerakan geser. Dilansir dari tribunnews.com, gempa tersebut diakibatkan adanya aktivitas sesar aktif di Laut Jawa. Awal gempa tercatat pada Jumat 22 Maret pukul 11.22 WIB dengan kekuatan magnitudo 6. Kemudian terjadi gempa susulan bermagnitudo 6,5. Gempa berkekuatan magnitudo 6,5 yang mengguncang Tuban, Jawa Timur. Pada hari ini Jumat 22 Maret 2024 sekira pukul 15.52 waktu Indonesia Barat turut dirasakan di beberapa lokasi. Adapun gempa ini berpusat di 130 km timur Laut Tuban. Dilansir dari keterangan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, Saudara, beberapa kota di Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta ini turut merasakan guncangan. Adapun kota di Jawa Tengah seperti Semarang dan Solo turut merasakan guncangan gempa tersebut cukup dahsyat. Bahkan gempa Tuban ini juga dirasakan di beberapa kota, tepatnya di Pulau Kalimantan seperti Banjarmasin, Balikpapan, hingga Martapura. Sebagai informasi, Kabupaten Tuban, Jawa Timur dan sekitarnya memang diguncang gempa berkali-kali pada Jumat 22 Maret 2024 hari ini. Diketahui gempa susulan terjadi hingga belasan kali. Sampai berita ini ditayangkan pada Jumat 22 Maret 2024, sekira pukul 17.02 waktu Indonesia Barat, Tribun Network masih terus mencari informasi terkait dampak gempa. Acara pembukaan ini tadi sempat ada alarm, tapi sekarang alarm sudah selesai. Jadi ini tadi acara pembukaan pameran travel fair dari Bank Mandiri yang juga harus terhenti.
terasa. Kalau yang jam 11 tadi tidak terasa. Jadi sedikit tenang meskipun kan ini nggak tahu semua juga familiar karena mungkin tadi pagi sudah ada gempa. Jadi ini suasananya. Itu telur, jadi memang ada beberapa yang masih masuk. Dampak gempa magnitudo 6,0 dan magnitudo 6,5 di Tuban turut dirasakan warga di Kepulauan Bawean, Gresik, Jawa Timur. Sejumlah bangunan dikabarkan mengalami kerusakan dan ada juga warga yang terluka. Hal itu disampaikan oleh pelaksana tugas Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Gresik yakni Suyono pada hari ini, Jumat 22 Maret 2024. Ia mengungkapkan dampak gempa yang terjadi di mana merusak sejumlah bangunan fasilitas pendidikan. Dikatakan olehnya, saudara, untuk Kecamatan Sangkapura, jendela SMA Negeri 1 Sangkapura ini dilaporkan hingga pecah. Sedangkan di Desa Kota Kusuma, keramik dinding SD Muhammadiyah juga sampai terlepas. Selain itu, Suyono mengatakan dampak gempa di Desa Dekatagung mengakibatkan tembok rumah milik warga bernama Halimi dan Liu retak. Ia juga mengatakan terkait korban luka ada satu orang bernama Hasiah berusia 71 tahun, di mana korban merupakan warga desa Tambak, Kecamatan Tambak yang mengalami luka ringan seusai tertimpa atap rumah. Kendati demikian, untuk sementara tidak ada korban jiwa buntut gempa yang terjadi. BPBD Gresik mengimbau warga tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang dapat menyesatkan. Warga juga diminta untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak, serta memeriksa bangunan dan memastikan kelayakan tempat tinggal masing-masing. Halo saudara, dimanapun Anda berada, Anda kembali menyaksikan Live Breaking News bersama saya Sandi Wanita. Kali ini kami akan mengupdate terkait terjadinya gempa susulan yang berpusat di Tuban, Jawa Timur, saudara. Di mana terbaru Kabupaten Tuban, Jawa Timur dan sekitarnya kembali diguncang gempa pada Jumat 22 Maret 2024. Diketahui gempa ini merupakan gempa susulan yang ke-15. Gempa susulan ke-15 ini terjadi sekira pukul 15.57 waktu Indonesia Barat, di mana gempa juga turut dirasakan hingga Provinsi Jawa Tengah, termasuk dirasakan para pegawai Tribun Network. Berdasarkan pantauan dari Tribun Network di lapangan pada Jumat 22 Maret 2024, seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda, saudara, ini merupakan situasi di depan gedung Tribun News, tepatnya di Kota Solo, Jawa Tengah, yang dimana seluruh pegawai ini hampir semuanya mencoba berbondong-bondong untuk turun. Terjadinya gempa ini juga berdasarkan pengakuan dari salah satu pegawai Tribun yang dimana ia merasakan sekitar 3 kali getaran gempa. Berdasarkan informasi dari akun X @BMKG, saudara, gempa kali ini juga berpusat di kedalaman laut sekitar 10 km. Dan BMKG juga mengatakan bahwa informasi gempa ini mengutamakan kecepatan sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data. Halo saudara, dimanapun Anda berada, Anda kembali menyaksikan Live Breaking News bersama saya Sandi Wanita terkait update gempa Tuban, Jawa Timur yang terjadi belasan kali pada hari ini, saudara. Di mana terbaru gempa bumi di Tuban ini terasa sampai Banjarmasin. Warga pun turut merasakan goyangan saat khatib khutbah Jumat pada hari ini tadi. Warga di Banjarmasin merasakan getaran gempa bumi yang terjadi pada hari ini Jumat 22 Maret 2024, sekira pukul 12.22 waktu Indonesia bagian tengah. Hal ini diungkapkan oleh salah seorang warga di kawasan Kecamatan Banjarmasin Timur bernama Danu. Danu menyebut dirinya sempat merasakan getaran saat melaksanakan salat Jumat di Masjid Raudatul Hufaz, yakni tepatnya di Jalan Pramuka Perumahan Pondok Al-Benjari Kompleks Semanda 6. Berdasarkan rilis dari BMKG, saudara, gempa bumi ini diketahui terjadi di Laut Jawa, tepatnya beberapa kilometer dari Tuban. Sampai berita ini ditayangkan, diketahui gempa susulan masih terus berlangsung. Gempa beruntun mengguncang kawasan Tuban dan Bawean, Gresik, Jawa Timur pada Jumat,
tanggal 22 Maret tahun 2024. Gempa pertama berkekuatan magnitudo 5,9 terjadi pada pukul 11.22 waktu Indonesia Barat. Gempa tersebut diikuti dengan sejumlah gempa lainnya. Pada pukul 15.52 waktu Indonesia Barat, terjadi gempa berkekuatan signifikan dengan magnitudo 6,5. Pusat gempa berada di timur Laut Tuban. Hingga Minggu, tanggal 24 Maret tahun 2024, pukul 10 waktu Indonesia Barat, BMKG mencatat telah terjadi 239 kali gempa. Berikut 11 fakta mengenai gempa Tuban atau gempa Bawean menurut versi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono mengungkapkan, gempa berkekuatan magnitudo 5,9 dan 6,5 merupakan jenis gempa kerak dangkal atau shallow crustal earthquake. Gempa ini dipicu aktivitas sesar aktif dengan mekanisme geser atau mendatar, strike slip, di Laut Jawa, katanya dalam keterangan tertulis, Minggu, tanggal 24 Maret tahun 2024. Gempa Tuban bersifat merusak atau destruktif. Gempa tersebut menimbulkan kerusakan bangunan di sejumlah lokasi. Hasil kaji cepat BPBD Provinsi Jawa Timur juga menghimpun total jumlah kerusakan akibat gempa dirasakan hingga ke Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Lamongan, Kota Surabaya, dan Kabupaten Tuban. Dalam keterangan tertulis BNPB, total rumah rusak ringan sebanyak 2.654 unit, rumah rusak sedang 1.177 unit, dan rumah rusak berat sebanyak 779 unit. Selain itu, gempa juga menyebabkan rusaknya sekolah sebanyak 78 unit, rumah sakit 5 unit, tempat ibadah 156 unit, dan gedung 8 unit. Daryono mengungkap, gempa ini tidak berisiko tsunami menurut hasil permodelan tsunami BMKG. Dari data lapangan hasil monitoring muka laut dengan menggunakan tidal gauge milik Badan Informasi Geospasial, BID, di Karimun Jawa, Lamongan, dan Tuban menunjukkan muka laut yang normal tanpa ada anomali catatan tsunami, katanya. Dalam keadaan gasak gempa. Dalam gasak gempa masih jami beri berkunung, Masya Allah. Wilayah Tuban, Jawa Timur diguncang gempa berulang kali pada Jumat 22 Maret 2024. Pakar Geologi ITS Surabaya, Amin Widodo menyebutkan, gempa yang mengguncang perairan Tuban ini merupakan peristiwa yang jarang terjadi. Amin menyebut gempa Tuban tersebut dipicu sesar aktif yang ada di Laut Jawa, sedangkan kedalamannya yang hanya berada di 10 km membuat guncangan meluas. Padahal menurutnya gempa sering terjadi di kedalaman sekitar 300 km. Oleh karena itu, ia menyebut bahwa gempa di Tuban ini merupakan peristiwa yang jarang terjadi. Pergeseran dan tekanan dari dua permukaan di Laut Jawa itu menimbulkan getaran dengan skala MMI 3 hingga 4. Semakin kuat skala intensitasnya, dampak yang dirasakan akan semakin berbahaya. Gempa tersebut memang menghasilkan beberapa gempa susulan dengan skala magnitudo yang lebih rendah. Namun ia tak menyebut hingga kapan guncangan akan terjadi. Adapun gempa yang berpusat di Tuban tersebut berkekuatan cukup tinggi dan berdampak ke wilayah lain. Gempa pertama dengan magnitudo 6, kemudian magnitudo 5,9, dan terakhir magnitudo 6,5. Baby volcano atau biasa disebut Beduk Cangkring di Desa Grabagan, Kecamatan Keradenan, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, mengeluarkan semburan lumpur deras seusai gempa magnitudo 6,5 di Kabupaten Tuban, Jawa Timur pada Jumat 22 Maret 2024 sore. Kepala Desa Grabagan, Eko Setiawan menyampaikan, fenomena muntahan lumpur pernah muncul saat terjadi gempa bumi besar di daerah lain. Misalnya, saat gempa Yogyakarta Mei 2006, Beduk Cangkring juga bergejolak. Hanya saja, semburan lumpur saat itu sangat deras dan berlangsung lama. Terakhir pada 22 Februari 2022, Beduk Cangkring juga memuntahkan lumpur setinggi 1 meter selama 1,5 jam hingga membanjiri area persawahan seluas 1 hektar. Dijelaskan Eko, limpasan lumpur asin beraroma belerang itu saat ini tercatat telah membanjiri kawasan wisata Beduk Cangkring. Lumpur itu juga telah memasuki perkarangan di 4 rumah di Desa Grabagan.
Seusai gempa bermagnitudo 6,5 melanda Tuban, Jawa Timur, muncul semburan air panas di Bawean, Gresik. Pakar Geologi Institut Teknologi 10 November Surabaya, Amin Widodo mengungkap penyebab munculnya sumber air tersebut. Saat dikonfirmasi pada Sabtu 23 Maret, Amin memberikan jawaban. Dikatakannya fenomena munculnya semburan air panas termasuk hal biasa. Pasalnya energi gempa dapat meretakkan lapisan batuan sehingga air panas bisa merembes keluar. Dikutip dari kompas.com, ia mengaku belum mengetahui posisi secara pasti keluarnya semburan air panas itu. Namun, Amin mengungkapkan semburan itu tidak membahayakan masyarakat yang berada di sekitar lokasi. Sementara Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mencatat setidaknya 149 gempa bumi terjadi di wilayah Pulau Bawean. Gempa susulan itu terjadi hingga Sabtu 23 Maret pukul 5 waktu Indonesia Barat. Daryono menjelaskan gempa yang terjadi termasuk jenis gempa dangkal dan memiliki mekanisme pergerakan geser. Dilansir dari tribunnews.com, gempa tersebut diakibatkan adanya aktivitas sesar aktif di Laut Jawa. Awal gempa tercatat pada Jumat 22 Maret pukul 11.22 WIB dengan kekuatan magnitudo 6. Kemudian terjadi gempa susulan bermagnitudo 6,5. Gempa berkekuatan magnitudo 6,5 yang mengguncang Tuban, Jawa Timur. Pada hari ini Jumat 22 Maret 2024 sekira pukul 15.52 waktu Indonesia Barat turut dirasakan di beberapa lokasi. Adapun gempa ini berpusat di 130 km timur Laut Tuban. Dilansir dari keterangan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, Saudara, beberapa kota di Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta ini turut merasakan guncangan. Adapun kota di Jawa Tengah seperti Semarang dan Solo turut merasakan guncangan gempa tersebut cukup dahsyat. Bahkan gempa Tuban ini juga dirasakan di beberapa kota, tepatnya di Pulau Kalimantan seperti Banjarmasin, Balikpapan, hingga Martapura. Sebagai informasi, Kabupaten Tuban, Jawa Timur dan sekitarnya memang diguncang gempa berkali-kali pada Jumat 22 Maret 2024 hari ini. Diketahui gempa susulan terjadi hingga belasan kali. Sampai berita ini ditayangkan pada Jumat 22 Maret 2024, sekira pukul 17.02 waktu Indonesia Barat, Tribun Network masih terus mencari informasi terkait dampak gempa. Acara pembukaan ini tadi sempat ada alarm, tapi sekarang alarm sudah selesai. Jadi ini tadi acara pembukaan pameran travel fair dari Bank Mandiri yang juga harus terhenti. Terasa. Kalau yang jam 11 tadi tidak terasa. Jadi sedikit benang meskipun dan ini nggak tahu semua juga familiar karena mungkin tadi pagi sudah ada gempa. Jadi ini suasananya. Itu telur, memang ada beberapa yang masih masuk. Dampak gempa magnitudo 6,0 dan magnitudo 6,5 di Tuban turut dirasakan warga di Kepulauan Bawean, Gresik, Jawa Timur. Sejumlah bangunan dikabarkan mengalami kerusakan dan ada juga warga yang terluka. Hal itu disampaikan oleh pelaksana tugas Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Gresik, yakni Suyono, pada hari ini, Jumat 22 Maret 2024. Ia mengungkapkan dampak gempa yang terjadi di mana merusak sejumlah bangunan fasilitas pendidikan. Dikatakan olehnya, Saudara, untuk Kecamatan Sangkapura, jendela SMA Negeri 1 Sangkapura ini dilaporkan hingga pecah. Sedangkan di Desa Kota Kusuma, keramik dinding SD Muhammadiyah juga sampai terlepas. Selain itu, Suyono mengatakan dampak gempa di Desa Dekatagung mengakibatkan tembok rumah milik warga bernama Halimi dan Liu retak. Ia juga mengatakan terkait korban luka ada satu orang bernama Hasiah berusia 71 tahun.
di mana korban merupakan warga desa Tambak, Kecamatan Tambak yang mengalami luka ringan seusai tertimpa atap rumah. Kendati demikian, untuk sementara tidak ada korban jiwa buntut gempa yang terjadi. BPBD Gresik mengimbau warga tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang dapat menyesatkan. Warga juga diminta untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak, serta memeriksa bangunan dan memastikan kelayakan tempat tinggal masing-masing. Halo saudara, dimanapun Anda berada, Anda kembali menyaksikan Live Breaking News bersama saya Sandi Wanita. Kali ini kami akan mengupdate terkait terjadinya gempa susulan yang berpusat di Tuban, Jawa Timur, saudara. Di mana terbaru Kabupaten Tuban, Jawa Timur dan sekitarnya kembali diguncang gempa pada Jumat 22 Maret 2024. Diketahui gempa ini merupakan gempa susulan yang ke-15. Gempa susulan ke-15 ini terjadi sekira pukul 15.57 waktu Indonesia Barat, di mana gempa juga turut dirasakan hingga Provinsi Jawa Tengah, termasuk dirasakan para pegawai Tribun Network. Berdasarkan pantauan dari Tribun Network di lapangan pada Jumat 22 Maret 2024, seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda, saudara, ini merupakan situasi di depan gedung Tribun News, tepatnya di Kota Solo, Jawa Tengah, yang dimana seluruh pegawai ini hampir semuanya mencoba berbondong-bondong untuk turun. Terjadinya gempa ini juga berdasarkan pengakuan dari salah satu pegawai Tribun, yang dimana ia merasakan sekitar 3 kali getaran gempa. Berdasarkan informasi dari akun X @BMKG, saudara, gempa kali ini juga berpusat di kedalaman laut sekitar 10 km. Dan BMKG juga mengatakan bahwa informasi gempa ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data. Halo saudara, dimanapun Anda berada, Anda kembali menyaksikan Live Breaking News bersama saya Sandi Wanita terkait update gempa Tuban, Jawa Timur yang terjadi belasan kali pada hari ini, saudara. Di mana terbaru gempa bumi di Tuban ini terasa sampai Banjarmasin. Warga pun turut merasakan goyangan saat khatib khutbah Jumat pada hari ini tadi. Warga di Banjarmasin merasakan getaran gempa bumi yang terjadi pada hari ini Jumat 22 Maret 2024. Sekira pukul 12.22 waktu Indonesia bagian tengah. Hal ini diungkapkan oleh salah seorang warga di kawasan Kecamatan Banjarmasin Timur bernama Danu. Danu menyebut dirinya sempat merasakan getaran saat melaksanakan salat Jumat di Masjid Raudatul Hufaz, yakni tepatnya di Jalan Pramuka Perumahan Pondok Al-Benjari, Kompleks Semanda 6. Berdasarkan rilis dari BMKG, saudara, gempa bumi ini diketahui terjadi di Laut Jawa, tepatnya beberapa kilometer dari Tuban. Sampai berita ini ditayangkan, diketahui gempa susulan masih terus berlangsung. Gempa beruntun mengguncang kawasan Tuban dan Bawean, Gresik, Jawa Timur pada Jumat, tanggal 22 Maret tahun 2024. Gempa pertama berkekuatan magnitudo 5,9 terjadi pada pukul 11.22 waktu Indonesia Barat. Gempa tersebut diikuti dengan sejumlah gempa lainnya. Pada pukul 15.52 waktu Indonesia Barat, terjadi gempa berkekuatan signifikan dengan magnitudo 6,5. Pusat gempa berada di timur Laut Tuban. Hingga Minggu, tanggal 24 Maret tahun 2024, pukul 10 waktu Indonesia Barat, BMKG mencatat telah terjadi 239 kali gempa. Berikut 11 fakta mengenai gempa Tuban atau gempa Bawean menurut versi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono mengungkapkan, gempa berkekuatan magnitudo 5,9 dan 6,5 merupakan jenis gempa kerak dangkal atau shallow crustal earthquake. Gempa ini dipicu aktivitas sesar aktif dengan mekanisme geser atau mendatar, strike slip, di Laut Jawa, katanya dalam keterangan tertulis, Minggu, tanggal 24 Maret tahun 2024. Gempa Tuban bersifat merusak atau destruktif. Gempa tersebut menimbulkan kerusakan bangunan di sejumlah lokasi. Hasil kaji cepat BPBD Provinsi Jawa Timur juga menghimpun total jumlah kerusakan akibat gempa dirasakan hingga ke Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Lamongan, Kota Surabaya, dan Kabupaten Tuban. Dalam keterangan tertulis BNPB, total rumah rusak ringan sebanyak 2.654 unit,
Rumah rusak sedang 1.177 unit, dan rumah rusak berat sebanyak 779 unit. Selain itu, gempa juga menyebabkan rusaknya sekolah sebanyak 78 unit, rumah sakit 5 unit, tempat ibadah 156 unit, dan gedung 8 unit. Daryono mengungkap, gempa ini tidak berisiko tsunami menurut hasil permodelan tsunami BMKG. Dari data lapangan hasil monitoring muka laut dengan menggunakan tidal gauge milik Badan Informasi Geospasial, BID, di Karimun Jawa, Lamongan, dan Tuban menunjukkan muka laut yang normal tanpa ada anomali catatan tsunami, katanya. Dalam keadaan gasak gempa. Dalam gasak gempa Masjid Jami Bari Pegunung, Masya Allah. Wilayah Tuban, Jawa Timur diguncang gempa berulang kali pada Jumat 22 Maret 2024. Pakar Geologi ITS Surabaya, Amin Widodo menyebutkan, gempa yang mengguncang perairan Tuban ini merupakan peristiwa yang jarang terjadi. Amin menyebut gempa Tuban tersebut dipicu sesar aktif yang ada di Laut Jawa, sedangkan kedalamannya yang hanya berada di 10 km membuat guncangan meluas. Padahal menurutnya gempa sering terjadi di kedalaman sekitar 300 km. Oleh karena itu, ia menyebut bahwa gempa di Tuban ini merupakan peristiwa yang jarang terjadi. Pergeseran dan tekanan dari dua permukaan di Laut Jawa itu menimbulkan getaran dengan skala MMI 3 hingga 4. Semakin kuat skala intensitasnya, dampak yang dirasakan akan semakin berbahaya. Gempa tersebut memang menghasilkan beberapa gempa susulan dengan skala magnitudo yang lebih rendah. Namun ia tak menyebut hingga kapan guncangan akan terjadi. Adapun gempa yang berpusat di Tuban tersebut berkekuatan cukup tinggi dan berdampak ke wilayah lain. Gempa pertama dengan magnitudo 6, kemudian magnitudo 5,9, dan terakhir magnitudo 6,5. Baby volcano atau biasa disebut Bleduk Cangkring di Desa Grabagan, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah mengeluarkan semburan lumpur deras seusai gempa magnitudo 6,5 di Kabupaten Tuban, Jawa Timur pada Jumat 22 Maret 2024 sore. Kepala Desa Grabagan, Eko Setiawan menyampaikan, fenomena muntahan lumpur pernah muncul saat terjadi gempa bumi besar di daerah lain. Misalnya, saat gempa Yogyakarta Mei 2006, Bleduk Cangkring juga bergejolak. Hanya saja, semburan lumpur saat itu sangat deras dan berlangsung lama. Terakhir pada 22 Februari 2022, Bleduk Cangkring juga memuntahkan lumpur setinggi 1 meter selama 1,5 jam hingga membanjiri area persawahan seluas 1 hektar. Dijelaskan Eko, limpasan lumpur asin beraroma belerang itu saat ini tercatat telah membanjiri kawasan wisata Bleduk Cangkring. Lumpur itu juga telah memasuki perkarangan di 4 rumah di Desa Grabagan. Seusai gempa bermagnitudo 6,5 melanda Tuban, Jawa Timur, muncul semburan air panas di Bawean, Gresik. Pakar Geologi Institut Teknologi 10 November Surabaya, Amin Widodo mengungkap penyebab munculnya sumber air tersebut. Saat dikonfirmasi pada Sabtu 23 Maret, Amin memberikan jawaban. Dikatakannya fenomena munculnya semburan air panas termasuk hal biasa. Pasalnya energi gempa dapat meretakkan lapisan batuan sehingga air panas bisa merembes keluar. Dikutip dari Kompas.com, ia mengaku belum mengetahui posisi secara pasti keluarnya semburan air panas itu. Namun, Amin mengungkapkan semburan itu tidak membahayakan masyarakat yang berada di sekitar lokasi. Sementara Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mencatat setidaknya 149 gempa bumi terjadi di wilayah Pulau Bawean. Gempa susulan itu terjadi hingga Sabtu 23 Maret pukul 5 waktu Indonesia Barat. Daryono menjelaskan gempa yang terjadi termasuk jenis gempa dangkal dan memiliki mekanisme pergerakan geser. Dilansir dari tribunnews.com, gempa tersebut diakibatkan adanya aktivitas sesar aktif di Laut Jawa. Awal gempa tercatat pada Jumat 22 Maret pukul 11.22 WIB dengan kekuatan magnitudo 6. Kemudian terjadi gempa susulan bermagnitudo 6,5.
Gempa berkekuatan magnitudo 6,5 yang mengguncang Tuban, Jawa Timur. Pada hari ini Jumat 22 Maret 2024 sekira pukul 15.52 waktu Indonesia Barat turut dirasakan di beberapa lokasi. Adapun gempa ini berpusat di 130 km timur Laut Tuban. Dilansir dari keterangan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, Saudara, beberapa kota di Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta ini turut merasakan guncangan. Adapun kota di Jawa Tengah seperti Semarang dan Solo turut merasakan guncangan gempa tersebut cukup dahsyat. Bahkan gempa Tuban ini juga dirasakan di beberapa kota, tepatnya di Pulau Kalimantan seperti Banjarmasin, Balikpapan, hingga Martapura. Sebagai informasi, Kabupaten Tuban, Jawa Timur dan sekitarnya memang diguncang gempa berkali-kali pada Jumat 22 Maret 2024 hari ini. Diketahui gempa susulan terjadi hingga belasan kali. Sampai berita ini ditayangkan pada Jumat 22 Maret 2024, sekira pukul 17.02 waktu Indonesia Barat, Tribun Network masih terus mencari informasi terkait dampak gempa. Acara pembukaan ini tadi sempat ada alarm, tapi sekarang alarm sudah selesai. Jadi ini tadi acara pembukaan pameran travel fair dari Bank Mandiri yang juga harus terhenti. Terasa. Kalau yang jam 11 tadi tidak terasa. Jadi sedikit tenang meskipun kan ini nggak tahu semua juga familiar karena mungkin tadi pagi sudah ada gempa. Jadi ini suasananya. Itu telur, memang ada beberapa yang masih masuk. Dampak gempa magnitudo 6,0 dan magnitudo 6,5 di Tuban turut dirasakan warga di Kepulauan Bawean, Gresik, Jawa Timur. Sejumlah bangunan dikabarkan mengalami kerusakan dan ada juga warga yang terluka. Hal itu disampaikan oleh pelaksana tugas Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Gresik, yakni Suyono, pada hari ini, Jumat 22 Maret 2024. Ia mengungkapkan dampak gempa yang terjadi di mana merusak sejumlah bangunan fasilitas pendidikan. Dikatakan olehnya, Saudara, untuk Kecamatan Sangkapura, jendela SMA Negeri 1 Sangkapura ini dilaporkan hingga pecah. Sedangkan di Desa Kota Kusuma, keramik dinding SD Muhammadiyah juga sampai terlepas. Selain itu, Suyono mengatakan dampak gempa di Desa Dekatagung mengakibatkan tembok rumah milik warga bernama Halimi dan Liu retak. Ia juga mengatakan terkait korban luka ada satu orang bernama Hasiah berusia 71 tahun, di mana korban merupakan warga desa Tambak, Kecamatan Tambak yang mengalami luka ringan seusai tertimpa atap rumah. Kendati demikian, untuk sementara tidak ada korban jiwa buntut gempa yang terjadi. BPBD Gresik mengimbau warga tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang dapat menyesatkan. Warga juga diminta untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak, serta memeriksa bangunan dan memastikan kelayakan tempat tinggal masing-masing. Halo saudara, dimanapun Anda berada, Anda kembali menyaksikan Live Breaking News bersama saya Sandi Wanita. Kali ini kami akan mengupdate terkait terjadinya gempa susulan yang berpusat di Tuban, Jawa Timur, saudara. Di mana terbaru Kabupaten Tuban, Jawa Timur dan sekitarnya kembali diguncang gempa pada Jumat 22 Maret 2024. Diketahui gempa ini merupakan gempa susulan yang ke-15. Gempa susulan ke-15 ini terjadi sekira pukul 15.57 waktu Indonesia Barat, di mana gempa juga turut dirasakan hingga Provinsi Jawa Tengah, termasuk dirasakan para pegawai Tribun Network. Berdasarkan pantauan dari Tribun Network di lapangan pada Jumat 22 Maret 2024, seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda, saudara, ini merupakan situasi di depan gedung Tribun News, tepatnya di Kota Solo, Jawa Tengah, yang dimana seluruh pegawai ini hampir semuanya mencoba berbondong-bondong untuk turun.
Terjadinya gempa ini juga berdasarkan pengakuan dari salah satu pegawai Tribun yang dimana ia merasakan sekitar 3 kali getaran gempa. Berdasarkan informasi dari akun X @BMKG, saudara, gempa kali ini juga berpusat di kedalaman laut sekitar 10 km. Dan BMKG juga mengatakan bahwa informasi gempa ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data. Halo saudara, dimanapun Anda berada, Anda kembali menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Wanita terkait update gempa Tuban, Jawa Timur yang terjadi belasan kali pada hari ini, saudara. Di mana terbaru gempa bumi di Tuban ini terasa sampai Banjarmasin. Warga pun turut merasakan goyangan saat khatib khutbah Jumat pada hari ini tadi. Warga di Banjarmasin merasakan getaran gempa bumi yang terjadi pada hari ini Jumat 22 Maret 2024. Sekira pukul 12.22 waktu Indonesia bagian tengah. Hal ini diungkapkan oleh salah seorang warga di kawasan Kecamatan Banjarmasin Timur bernama Danu. Danu menyebut dirinya sempat merasakan getaran saat melaksanakan salat Jumat di Masjid Raudatul Hufaz, yakni tepatnya di Jalan Pramuka Perumahan Pondok Al-Benjari, Kompleks Semanda 6. Berdasarkan rilis dari BMKG, saudara, gempa bumi ini diketahui terjadi di Laut Jawa, tepatnya beberapa kilometer dari Tuban. Sampai berita ini ditayangkan, diketahui gempa susulan masih terus berlangsung. Gempa beruntun mengguncang kawasan Tuban dan Bawean, Gresik, Jawa Timur pada Jumat, tanggal 22 Maret tahun 2024. Gempa pertama berkekuatan magnitudo 5,9 terjadi pada pukul 11.22 waktu Indonesia Barat. Gempa tersebut diikuti dengan sejumlah gempa lainnya. Pada pukul 15.52 waktu Indonesia Barat, terjadi gempa berkekuatan signifikan dengan magnitudo 6,5. Pusat gempa berada di timur Laut Tuban. Hingga Minggu, tanggal 24 Maret tahun 2024, pukul 10 waktu Indonesia Barat, BMKG mencatat telah terjadi 239 kali gempa. Berikut 11 fakta mengenai gempa Tuban atau gempa Bawean menurut versi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono mengungkapkan, gempa berkekuatan magnitudo 5,9 dan 6,5 merupakan jenis gempa kerak dangkal atau shallow crustal earthquake. Gempa ini dipicu aktivitas sesar aktif dengan mekanisme geser atau mendatar, strike slip, di Laut Jawa, katanya dalam keterangan tertulis, Minggu, tanggal 24 Maret tahun 2024. Gempa Tuban bersifat merusak atau destruktif. Gempa tersebut menimbulkan kerusakan bangunan di sejumlah lokasi. Hasil kaji cepat BPBD Provinsi Jawa Timur juga menghimpun total jumlah kerusakan akibat gempa dirasakan hingga ke Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Lamongan, Kota Surabaya, dan Kabupaten Tuban. Dalam keterangan tertulis BNPB, total rumah rusak ringan sebanyak 2.654 unit, rumah rusak sedang 1.177 unit, dan rumah rusak berat sebanyak 779 unit. Selain itu, gempa juga menyebabkan rusaknya sekolah sebanyak 78 unit, rumah sakit 5 unit, tempat ibadah 156 unit, dan gedung 8 unit. Daryono mengungkap, gempa ini tidak berisiko tsunami menurut hasil permodelan tsunami BMKG. Dari data lapangan hasil monitoring muka laut dengan menggunakan tide gauge milik Badan Informasi Geospasial, BID, di Karimun Jawa, Lamongan, dan Tuban menunjukkan muka laut yang normal tanpa ada anomali catatan tsunami, katanya. Dalam keadaan gasak gempa. Dalam gasak gempa, Masjid Jami beri berkunung, Masya Allah. Wilayah Tuban, Jawa Timur diguncang gempa berulang kali pada Jumat 22 Maret 2024. Pakar Geologi ITS Surabaya, Amin Widodo menyebutkan, gempa yang mengguncang perairan Tuban ini merupakan peristiwa yang jarang terjadi. Amin menyebut gempa Tuban tersebut dipicu sesar aktif yang ada di Laut Jawa, sedangkan kedalamannya yang hanya berada di 10 km membuat guncangan meluas. Padahal menurutnya gempa sering terjadi di kedalaman sekitar 300 km. Oleh karena itu, ia menyebut bahwa gempa di Tuban ini merupakan peristiwa yang jarang terjadi. Pergeseran dan tekanan dari dua permukaan di Laut Jawa itu menimbulkan getaran dengan skala MMI 3 hingga 4.
Semakin kuat skala intensitasnya, dampak yang dirasakan akan semakin berbahaya. Gempa tersebut memang menghasilkan beberapa gempa susulan dengan skala magnitudo yang lebih rendah. Namun ia tak menyebut hingga kapan guncangan akan terjadi. Adapun gempa yang berpusat di Tuban tersebut berkekuatan cukup tinggi dan berdampak ke wilayah lain. Gempa pertama dengan magnitudo 6, kemudian magnitudo 5,9, dan terakhir magnitudo 6,5. Baby volcano atau biasa disebut beleduk cangkring di Desa Grabagan, Kecamatan Keradenan, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah mengeluarkan semburan lumpur deras seusai gempa magnitudo 6,5 di Kabupaten Tuban, Jawa Timur pada Jumat 22 Maret 2024 sore. Kepala Desa Grabagan, Eko Setiawan menyampaikan fenomena muntahan lumpur pernah muncul saat terjadi gempa bumi besar di daerah lain. Misalnya, saat gempa Yogyakarta Mei 2006, beleduk cangkring juga bergejolak. Hanya saja, semburan lumpur saat itu sangat deras dan berlangsung lama. Terakhir pada 22 Februari 2022, beleduk cangkring juga memuntahkan lumpur setinggi 1 meter selama 1,5 jam hingga membanjiri area persawahan seluas 1 hektar. Dijelaskan Eko, limpasan lumpur asin beraroma belerang itu saat ini tercatat telah membanjiri kawasan wisata Beleduk Cangkring. Lumpur itu juga telah memasuki perkarangan di 4 rumah di Desa Grabagan. Seusai gempa bermagnitudo 6,5 melanda Tuban, Jawa Timur, muncul semburan air panas di Bawean, Gresik. Pakar Geologi Institut Teknologi 10 November Surabaya, Amin Widodo mengungkap penyebab munculnya sumber air tersebut. Saat dikonfirmasi pada Sabtu 23 Maret, Amin memberikan jawaban. Dikatakannya fenomena munculnya semburan air panas termasuk hal biasa. Pasalnya energi gempa dapat meretakkan lapisan batuan sehingga air panas bisa merembes keluar. Dikutip dari Kompas.com, ia mengaku belum mengetahui posisi secara pasti keluarnya semburan air panas itu. Namun, Amin mengungkapkan semburan itu tidak membahayakan masyarakat yang berada di sekitar lokasi. Sementara Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mencatat setidaknya 149 gempa bumi terjadi di wilayah Pulau Bawean. Gempa susulan itu terjadi hingga Sabtu 23 Maret pukul 5 waktu Indonesia Barat. Daryono menjelaskan gempa yang terjadi termasuk jenis gempa dangkal dan memiliki mekanisme pergerakan geser. Dilansir dari tribunnews.com, gempa tersebut diakibatkan adanya aktivitas sesar aktif di Laut Jawa. Awal gempa tercatat pada Jumat 22 Maret pukul 11.22 WIB dengan kekuatan magnitudo 6. Kemudian terjadi gempa susulan bermagnitudo 6,5. Gempa berkekuatan magnitudo 6,5 yang mengguncang Tuban, Jawa Timur. Pada hari ini Jumat 22 Maret 2024 sekira pukul 15.52 waktu Indonesia Barat turut dirasakan di beberapa lokasi. Adapun gempa ini berpusat di 130 km timur Laut Tuban. Dilansir dari keterangan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, Saudara, beberapa kota di Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta ini turut merasakan guncangan. Adapun kota di Jawa Tengah seperti Semarang dan Solo turut merasakan guncangan gempa tersebut cukup dahsyat. Bahkan gempa Tuban ini juga dirasakan di beberapa kota, tepatnya di Pulau Kalimantan seperti Banjarmasin, Balikpapan, hingga Martapura. Sebagai informasi, Kabupaten Tuban, Jawa Timur dan sekitarnya memang diguncang gempa berkali-kali pada Jumat 22 Maret 2024 hari ini. Diketahui gempa susulan terjadi hingga belasan kali. Sampai berita ini ditayangkan pada Jumat 22 Maret 2024, sekira pukul 17.02 waktu Indonesia Barat, Tribun Network masih terus mencari informasi terkait dampak gempa. Acara pembukaan ini tadi sempat ada alarm, tapi sekarang alarm sudah selesai. Jadi ini tadi acara pembukaan pameran travel fair dari Bank Mandiri yang juga harus terhenti.
Terasa. Kalau yang jam 11 tadi tidak terasa. Jadi sedikit tenang meskipun kan nggak tahu semua juga familiar karena mungkin tadi pagi sudah ada gempa. Jadi ini suasananya. Itu telur, memang ada beberapa yang masih masuk. Dampak gempa magnitudo 6,0 dan magnitudo 6,5 di Tuban turut dirasakan warga di Kepulauan Bawean, Gresik, Jawa Timur. Sejumlah bangunan dikabarkan mengalami kerusakan dan ada juga warga yang terluka. Hal itu disampaikan oleh pelaksana tugas Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Gresik, yakni Suyono, pada hari ini, Jumat 22 Maret 2024. Ia mengungkapkan dampak gempa yang terjadi di mana merusak sejumlah bangunan fasilitas pendidikan. Dikatakan olehnya, saudara, untuk Kecamatan Sangkapura, jendela SMA Negeri 1 Sangkapura ini dilaporkan hingga pecah. Sedangkan di Desa Kota Kusuma, keramik dinding SD Muhammadiyah juga sampai terlepas. Selain itu, Suyono mengatakan dampak gempa di Desa Dekatagung mengakibatkan tembok rumah milik warga bernama Halimi dan Liu retak. Ia juga mengatakan terkait korban luka ada satu orang bernama Hasiah berusia 71 tahun, di mana korban merupakan warga Desa Tambak, Kecamatan Tambak yang mengalami luka ringan seusai tertimpa atap rumah. Kendati demikian, untuk sementara tidak ada korban jiwa buntut gempa yang terjadi. BPBD Gresik mengimbau warga tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang dapat menyesatkan. Warga juga diminta untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak, serta memeriksa bangunan dan memastikan kelayakan tempat tinggal masing-masing. Halo saudara, dimanapun Anda berada, Anda kembali menyaksikan Live Breaking News bersama saya Sandi Wanita. Kali ini kami akan mengupdate terkait terjadinya gempa susulan yang berpusat di Tuban, Jawa Timur, saudara. Di mana terbaru Kabupaten Tuban, Jawa Timur dan sekitarnya kembali diguncang gempa pada Jumat 22 Maret 2024. Diketahui gempa ini merupakan gempa susulan yang ke-15. Gempa susulan ke-15 ini terjadi sekira pukul 15.57 waktu Indonesia Barat, di mana gempa juga turut dirasakan hingga Provinsi Jawa Tengah, termasuk dirasakan para pegawai Tribun Network. Berdasarkan pantauan dari Tribun Network di lapangan pada Jumat 22 Maret 2024, seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda, saudara, ini merupakan situasi di depan gedung Tribun News, tepatnya di Kota Solo, Jawa Tengah, yang dimana seluruh pegawai ini hampir semuanya mencoba berbondong-bondong untuk turun. Terjadinya gempa ini juga berdasarkan pengakuan dari salah satu pegawai Tribun yang dimana ia merasakan sekitar 3 kali getaran gempa. Berdasarkan informasi dari akun X @BMKG, saudara, gempa kali ini juga berpusat di kedalaman laut sekitar 10 km. Dan BMKG juga mengatakan bahwa informasi gempa ini mengutamakan kecepatan sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data. Halo saudara, dimanapun Anda berada, Anda kembali menyaksikan Live Breaking News bersama saya Sandi Wanita terkait update gempa Tuban, Jawa Timur yang terjadi belasan kali pada hari ini, saudara. Di mana terbaru gempa bumi di Tuban ini terasa sampai Banjarmasin. Warga pun turut merasakan goyangan saat khatib khutbah Jumat pada hari ini tadi. Warga di Banjarmasin merasakan getaran gempa bumi yang terjadi pada hari ini Jumat 22 Maret 2024, sekira pukul 12.22 waktu Indonesia bagian tengah. Hal ini diungkapkan oleh salah seorang warga di kawasan Kecamatan Banjarmasin Timur bernama Danu. Danu menyebut dirinya sempat merasakan getaran saat melaksanakan salat Jumat di Masjid Raudatul Hufaz, yakni tepatnya di Jalan Pramuka Perumahan Pondok Al-Benjari, Kompleks Semanda 6. Berdasarkan rilis dari BMKG, saudara, gempa bumi ini diketahui terjadi di Laut Jawa, tepatnya beberapa kilometer dari Tuban. Sampai berita ini ditayangkan, diketahui gempa susulan masih terus berlangsung. Gempa beruntun mengguncang kawasan Tuban dan Bawean, Gresik,
Jawa Timur pada Jumat, tanggal 22 Maret tahun 2024. Gempa pertama berkekuatan magnitudo 5,9 terjadi pada pukul 11.22 waktu Indonesia Barat. Gempa tersebut diikuti dengan sejumlah gempa lainnya. Pada pukul 15.52 waktu Indonesia Barat, terjadi gempa berkekuatan signifikan dengan magnitudo 6,5. Pusat gempa berada di timur Laut Tuban. Hingga Minggu, tanggal 24 Maret tahun 2024, pukul 10 waktu Indonesia Barat, BMKG mencatat telah terjadi 239 kali gempa. Berikut 11 fakta mengenai gempa Tuban atau gempa Bawean menurut versi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono mengungkapkan, gempa berkekuatan magnitudo 5,9 dan 6,5 merupakan jenis gempa kerak dangkal atau shallow crustal earthquake. Gempa ini dipicu aktivitas sesar aktif dengan mekanisme geser atau mendatar, strike slip, di Laut Jawa, katanya dalam keterangan tertulis, Minggu, tanggal 24 Maret tahun 2024. Gempa Tuban bersifat merusak atau destruktif. Gempa tersebut menimbulkan kerusakan bangunan di sejumlah lokasi. Hasil kaji cepat BPBD Provinsi Jawa Timur juga menghimpun total jumlah kerusakan akibat gempa dirasakan hingga ke Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Lamongan, Kota Surabaya, dan Kabupaten Tuban. Dalam keterangan tertulis BNPB, total rumah rusak ringan sebanyak 2.654 unit, rumah rusak sedang 1.177 unit, dan rumah rusak berat sebanyak 779 unit. Selain itu, gempa juga menyebabkan rusaknya sekolah sebanyak 78 unit, rumah sakit 5 unit, tempat ibadah 156 unit, dan gedung 8 unit. Daryono mengungkap, gempa ini tidak berisiko tsunami menurut hasil permodelan tsunami BMKG. Dari data lapangan hasil monitoring muka laut dengan menggunakan tidal gauge milik Badan Informasi Geospasial, BID, di Karimun Jawa, Lamongan, dan Tuban menunjukkan muka laut yang normal tanpa ada anomali catatan tsunami, katanya. Dalam keadaan gasak gempa. Dalam gasak gempa masih jami beri berkunung, Masya Allah. Wilayah Tuban, Jawa Timur diguncang gempa berulang kali pada Jumat 22 Maret 2024. Pakar Geologi ITS Surabaya, Amin Widodo menyebutkan, gempa yang mengguncang perairan Tuban ini merupakan peristiwa yang jarang terjadi. Amin menyebut gempa Tuban tersebut dipicu sesar aktif yang ada di Laut Jawa, sedangkan kedalamannya yang hanya berada di 10 km membuat guncangan meluas. Padahal menurutnya gempa sering terjadi di kedalaman sekitar 300 km. Oleh karena itu, ia menyebut bahwa gempa di Tuban ini merupakan peristiwa yang jarang terjadi. Pergeseran dan tekanan dari dua permukaan di Laut Jawa itu menimbulkan getaran dengan skala MMI 3 hingga 4. Semakin kuat skala intensitasnya, dampak yang dirasakan akan semakin berbahaya. Gempa tersebut memang menghasilkan beberapa gempa susulan dengan skala magnitudo yang lebih rendah. Namun ia tak menyebut hingga kapan guncangan akan terjadi. Adapun gempa yang berpusat di Tuban tersebut berkekuatan cukup tinggi dan berdampak ke wilayah lain. Gempa pertama dengan magnitudo 6, kemudian magnitudo 5,9, dan terakhir magnitudo 6,5. Baby volcano atau biasa disebut Bleduk Cangkring di Desa Grabagan, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah mengeluarkan semburan lumpur deras seusai gempa magnitudo 6,5 di Kabupaten Tuban, Jawa Timur pada Jumat 22 Maret 2024 sore. Kepala Desa Grabagan, Eko Setiawan menyampaikan, fenomena muntahan lumpur pernah muncul saat terjadi gempa bumi besar di daerah lain. Misalnya, saat gempa Yogyakarta Mei 2006, Bleduk Cangkring juga bergejolak. Hanya saja, semburan lumpur saat itu sangat deras dan berlangsung lama. Terakhir pada 22 Februari 2022, Bleduk Cangkring juga memuntahkan lumpur setinggi 1 meter selama 1,5 jam hingga membanjiri area persawahan seluas 1 hektar. Dijelaskan Eko, limpasan lumpur asin beraroma belerang itu saat ini tercatat telah membanjiri kawasan wisata Bleduk Cangkring. Lumpur itu juga telah memasuki perkarangan di 4 rumah di Desa Grabagan.
Selesai gempa bermagnitudo 6,5 melanda Tuban, Jawa Timur, muncul semburan air panas di Bawean, Gresik. Pakar Geologi Institut Teknologi 10 November Surabaya, Amin Widodo mengungkap penyebab munculnya sumber air tersebut. Saat dikonfirmasi pada Sabtu 23 Maret, Amin memberikan jawaban. Dikatakannya fenomena munculnya semburan air panas termasuk hal biasa. Pasalnya energi gempa dapat meretakkan lapisan batuan sehingga air panas bisa merembes keluar. Dikutip dari Kompas.com, ia mengaku belum mengetahui posisi secara pasti keluarnya semburan air panas itu. Namun, Amin mengungkapkan semburan itu tidak membahayakan masyarakat yang berada di sekitar lokasi. Sementara Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mencatat setidaknya 149 gempa bumi terjadi di wilayah Pulau Bawean. Gempa susulan itu terjadi hingga Sabtu 23 Maret pukul 5 waktu Indonesia Barat. Daryono menjelaskan gempa yang terjadi termasuk jenis gempa dangkal dan memiliki mekanisme pergerakan geser. Dilansir dari tribunnews.com, gempa tersebut diakibatkan adanya aktivitas sesar aktif di Laut Jawa. Awal gempa tercatat pada Jumat 22 Maret pukul 11.22 WIB dengan kekuatan magnitudo 6. Kemudian terjadi gempa susulan bermagnitudo 6,5. Gempa berkekuatan magnitudo 6,5 yang mengguncang Tuban, Jawa Timur. Pada hari ini Jumat 22 Maret 2024 sekira pukul 15.52 waktu Indonesia Barat turut dirasakan di beberapa lokasi. Adapun gempa ini berpusat di 130 km timur Laut Tuban. Dilansir dari keterangan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, Saudara, beberapa kota di Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta ini turut merasakan guncangan. Adapun kota di Jawa Tengah seperti Semarang dan Solo turut merasakan guncangan gempa tersebut cukup dahsyat. Bahkan gempa Tuban ini juga dirasakan di beberapa kota, tepatnya di Pulau Kalimantan seperti Banjarmasin, Balikpapan, hingga Martapura. Sebagai informasi, Kabupaten Tuban, Jawa Timur dan sekitarnya memang diguncang gempa berkali-kali pada Jumat 22 Maret 2024 hari ini. Diketahui gempa susulan terjadi hingga belasan kali. Sampai berita ini ditayangkan pada Jumat 22 Maret 2024, sekira pukul 17.02 waktu Indonesia Barat, Tribun Network masih terus mencari informasi terkait dampak gempa. Acara pembukaan ini tadi sempat ada alarm, tapi sekarang alarm sudah selesai. Jadi ini tadi acara pembukaan pameran travel fair dari Bank Mandiri yang juga harus terhenti. Terasa. Kalau yang jam 11 tadi tidak terasa. Jadi sedikit benang meskipun dan ini nggak tahu semua juga familiar karena mungkin tadi pagi sudah ada gempa. Jadi ini suasananya. Itu telur, memang ada beberapa yang masih masuk. Dampak gempa magnitudo 6,0 dan magnitudo 6,5 di Tuban turut dirasakan warga di Kepulauan Bawean, Gresik, Jawa Timur. Sejumlah bangunan dikabarkan mengalami kerusakan dan ada juga warga yang terluka. Hal itu disampaikan oleh pelaksana tugas Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Gresik, yakni Suyono, pada hari ini, Jumat 22 Maret 2024. Ia mengungkapkan dampak gempa yang terjadi di mana merusak sejumlah bangunan fasilitas pendidikan. Dikatakan olehnya, Saudara, untuk Kecamatan Sangkapura, jendela SMA Negeri 1 Sangkapura ini dilaporkan hingga pecah. Sedangkan di Desa Kota Kusuma, keramik dinding SD Muhammadiyah juga sampai terlepas. Selain itu, Suyono mengatakan dampak gempa di Desa Dekatagung mengakibatkan tembok rumah milik warga bernama Halimi dan Liu retak. Ia juga mengatakan terkait korban luka ada satu orang bernama Hasiah berusia 71 tahun.
di mana korban merupakan warga desa Tambak, Kecamatan Tambak yang mengalami luka ringan seusai tertimpa atap rumah. Kendati demikian, untuk sementara tidak ada korban jiwa buntut gempa yang terjadi. BPBD Gresik mengimbau warga tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang dapat menyesatkan. Warga juga diminta untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak, serta memeriksa bangunan dan memastikan kelayakan tempat tinggal masing-masing. Halo saudara, dimanapun Anda berada, Anda kembali menyaksikan Live Breaking News bersama saya Sandi Wanita. Kali ini kami akan mengupdate terkait terjadinya gempa susulan yang berpusat di Tuban, Jawa Timur, saudara, di mana terbaru Kabupaten Tuban, Jawa Timur dan sekitarnya kembali diguncang gempa pada Jumat 22 Maret 2024. Diketahui gempa ini merupakan gempa susulan yang ke-15. Gempa susulan ke-15 ini terjadi sekira pukul 15.57 waktu Indonesia Barat, di mana gempa juga turut dirasakan hingga Provinsi Jawa Tengah, termasuk dirasakan para pegawai Tribun Network. Berdasarkan pantauan dari Tribun Network di lapangan pada Jumat 22 Maret 2024, seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda, saudara, ini merupakan situasi di depan gedung Tribun News, tepatnya di Kota Solo, Jawa Tengah, yang dimana seluruh pegawai ini hampir semuanya mencoba berbondong-bondong untuk turun. Terjadinya gempa ini juga berdasarkan pengakuan dari salah satu pegawai Tribun, yang dimana ia merasakan sekitar 3 kali getaran gempa. Berdasarkan informasi dari akun X @BMKG, saudara, gempa kali ini juga berpusat di kedalaman laut sekitar 10 km. Dan BMKG juga mengatakan bahwa informasi gempa ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data. Halo saudara, dimanapun Anda berada, Anda kembali menyaksikan Live Breaking News bersama saya Sandi Wanita terkait update gempa Tuban, Jawa Timur yang terjadi belasan kali pada hari ini, saudara, di mana terbaru gempa bumi di Tuban ini terasa sampai Banjarmasin. Warga pun turut merasakan goyangan saat khatib khutbah Jumat pada hari ini tadi. Warga di Banjarmasin merasakan getaran gempa bumi yang terjadi pada hari ini Jumat 22 Maret 2024, sekira pukul 12.22 waktu Indonesia bagian tengah. Hal ini diungkapkan oleh salah seorang warga di kawasan Kecamatan Banjarmasin Timur bernama Danu. Danu menyebut dirinya sempat merasakan getaran saat melaksanakan salat Jumat di Masjid Raudatul Hufaz, yakni tepatnya di Jalan Pramuka Perumahan Pondok Al-Benjari, Kompleks Semanda 6. Berdasarkan rilis dari BMKG, saudara, gempa bumi ini diketahui terjadi di Laut Jawa, tepatnya beberapa kilometer dari Tuban. Sampai berita ini ditayangkan, diketahui gempa susulan masih terus berlangsung. Gempa beruntun mengguncang kawasan Tuban dan Bawean, Gresik, Jawa Timur pada Jumat, tanggal 22 Maret tahun 2024. Gempa pertama berkekuatan magnitudo 5,9 terjadi pada pukul 11.22 waktu Indonesia Barat. Gempa tersebut diikuti dengan sejumlah gempa lainnya. Pada pukul 15.52 waktu Indonesia Barat, terjadi gempa berkekuatan signifikan dengan magnitudo 6,5. Pusat gempa berada di timur Laut Tuban. Hingga Minggu, tanggal 24 Maret tahun 2024, pukul 10 waktu Indonesia Barat, BMKG mencatat telah terjadi 239 kali gempa. Berikut 11 fakta mengenai gempa Tuban atau gempa Bawean menurut versi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono mengungkapkan, gempa berkekuatan magnitudo 5,9 dan 6,5 merupakan jenis gempa kerak dangkal atau shallow crustal earthquake. Gempa ini dipicu aktivitas sesar aktif dengan mekanisme geser atau mendatar, strike slip, di Laut Jawa, katanya dalam keterangan tertulis, Minggu, tanggal 24 Maret tahun 2024. Gempa Tuban bersifat merusak atau destruktif. Gempa tersebut menimbulkan kerusakan bangunan di sejumlah lokasi. Hasil kaji cepat BPBD Provinsi Jawa Timur juga menghimpun total jumlah kerusakan akibat gempa dirasakan hingga ke Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Lamongan, Kota Surabaya, dan Kabupaten Tuban. Dalam keterangan tertulis BNPB, total rumah rusak ringan sebanyak 2.654 unit,
Rumah rusak sedang 1.177 unit, dan rumah rusak berat sebanyak 779 unit. Selain itu, gempa juga menyebabkan rusaknya sekolah sebanyak 78 unit, rumah sakit 5 unit, tempat ibadah 156 unit, dan gedung 8 unit. Daryono mengungkap, gempa ini tidak berisiko tsunami menurut hasil permodelan tsunami BMKG. Dari data lapangan hasil monitoring muka laut dengan menggunakan tidal gauge milik Badan Informasi Geospasial, BID, di Karimun Jawa, Lamongan, dan Tuban menunjukkan muka laut yang normal tanpa ada anomali catatan tsunami, katanya. Dalam keadaan gasak gempa. Dalam gasak gempa masih jami beri berkunung, Masya Allah. Wilayah Tuban, Jawa Timur diguncang gempa berulang kali pada Jumat 22 Maret 2024. Pakar Geologi ITS Surabaya, Amin Widodo menyebutkan, gempa yang mengguncang perairan Tuban ini merupakan peristiwa yang jarang terjadi. Amin menyebut gempa Tuban tersebut dipicu sesar aktif yang ada di Laut Jawa, sedangkan kedalamannya yang hanya berada di 10 km membuat guncangan meluas. Padahal menurutnya gempa sering terjadi di kedalaman sekitar 300 km. Oleh karena itu, ia menyebut bahwa gempa di Tuban ini merupakan peristiwa yang jarang terjadi. Pergeseran dan tekanan dari dua permukaan di Laut Jawa itu menimbulkan getaran dengan skala MMI 3 hingga 4. Semakin kuat skala intensitasnya, dampak yang dirasakan akan semakin berbahaya. Gempa tersebut memang menghasilkan beberapa gempa susulan dengan skala magnitudo yang lebih rendah. Namun ia tak menyebut hingga kapan guncangan akan terjadi. Adapun gempa yang berpusat di Tuban tersebut berkekuatan cukup tinggi dan berdampak ke wilayah lain. Gempa pertama dengan magnitudo 6, kemudian magnitudo 5,9, dan terakhir magnitudo 6,5. Baby volcano atau biasa disebut Bleduk Cangkring di Desa Grabagan, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah mengeluarkan semburan lumpur deras seusai gempa magnitudo 6,5 di Kabupaten Tuban, Jawa Timur pada Jumat 22 Maret 2024 sore. Kepala Desa Grabagan, Eko Setiawan menyampaikan fenomena muntahan lumpur pernah muncul saat terjadi gempa bumi besar di daerah lain. Misalnya, saat gempa Yogyakarta Mei 2006, Bleduk Cangkring juga bergejolak. Hanya saja, semburan lumpur saat itu sangat deras dan berlangsung lama. Terakhir pada 22 Februari 2022, Bleduk Cangkring juga memuntahkan lumpur setinggi 1 meter selama 1,5 jam hingga membanjiri area persawahan seluas 1 hektar. Dijelaskan Eko, limpasan lumpur asin beraroma belerang itu saat ini tercatat telah membanjiri kawasan wisata Bleduk Cangkring. Lumpur itu juga telah memasuki perkarangan di 4 rumah di Desa Grabagan. Seusai gempa bermagnitudo 6,5 melanda Tuban, Jawa Timur, muncul semburan air panas di Bawean, Gresik. Pakar Geologi Institut Teknologi 10 November Surabaya, Amin Widodo mengungkap penyebab munculnya sumber air tersebut. Saat dikonfirmasi pada Sabtu 23 Maret, Amin memberikan jawaban. Dikatakannya fenomena munculnya semburan air panas termasuk hal biasa. Pasalnya energi gempa dapat meretakkan lapisan batuan sehingga air panas bisa merembes keluar. Dikutip dari Kompas.com, ia mengaku belum mengetahui posisi secara pasti keluarnya semburan air panas itu. Namun, Amin mengungkapkan semburan itu tidak membahayakan masyarakat yang berada di sekitar lokasi. Sementara Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mencatat setidaknya 149 gempa bumi terjadi di wilayah Pulau Bawean. Gempa susulan itu terjadi hingga Sabtu 23 Maret pukul 5 waktu Indonesia Barat. Daryono menjelaskan gempa yang terjadi termasuk jenis gempa dangkal dan memiliki mekanisme pergerakan geser. Dilansir dari tribunnews.com, gempa tersebut diakibatkan adanya aktivitas sesar aktif di Laut Jawa. Awal gempa tercatat pada Jumat 22 Maret pukul 11.22 WIB dengan kekuatan magnitudo 6. Kemudian terjadi gempa susulan bermagnitudo 6,5.
Gempa berkekuatan magnitudo 6,5 yang mengguncang Tuban, Jawa Timur. Pada hari ini Jumat 22 Maret 2024 sekira pukul 15.52 waktu Indonesia Barat turut dirasakan di beberapa lokasi. Adapun gempa ini berpusat di 130 km timur Laut Tuban. Dilansir dari keterangan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, Saudara, beberapa kota di Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta ini turut merasakan guncangan. Adapun kota di Jawa Tengah seperti Semarang dan Solo turut merasakan guncangan gempa tersebut cukup dahsyat. Bahkan gempa Tuban ini juga dirasakan di beberapa kota, tepatnya di Pulau Kalimantan seperti Banjarmasin, Balikpapan, hingga Martapura. Sebagai informasi, Kabupaten Tuban, Jawa Timur dan sekitarnya memang diguncang gempa berkali-kali pada Jumat 22 Maret 2024 hari ini. Diketahui gempa susulan terjadi hingga belasan kali. Sampai berita ini ditayangkan pada Jumat 22 Maret 2024, sekira pukul 17.02 waktu Indonesia Barat, Tribun Network masih terus mencari informasi terkait dampak gempa. Acara pembukaan ini tadi sempat ada alarm, tapi sekarang alarm sudah selesai. Jadi ini tadi acara pembukaan pameran travel fair dari Bank Mandiri yang juga harus terhenti. Terasa. Kalau yang jam 11 tadi tidak terasa. Jadi sedikit tenang meskipun kan ini nggak tahu semua juga familiar karena mungkin tadi pagi sudah ada gempa. Jadi ini suasananya. Itu telur, jadi memang ada beberapa yang masih masuk. Dampak gempa magnitudo 6,0 dan magnitudo 6,5 di Tuban turut dirasakan warga di Kepulauan Bawean, Gresik, Jawa Timur. Sejumlah bangunan dikabarkan mengalami kerusakan dan ada juga warga yang terluka. Hal itu disampaikan oleh pelaksana tugas Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Gresik, yakni Suyono, pada hari ini, Jumat 22 Maret 2024. Ia mengungkapkan dampak gempa yang terjadi di mana merusak sejumlah bangunan fasilitas pendidikan. Dikatakan olehnya, Saudara, untuk Kecamatan Sangkapura, jendela SMA Negeri 1 Sangkapura ini dilaporkan hingga pecah. Sedangkan di Desa Kota Kusuma, keramik dinding SD Muhammadiyah juga sampai terlepas. Selain itu, Suyono mengatakan dampak gempa di Desa Dekatagung mengakibatkan tembok rumah milik warga bernama Halimi dan Liu retak. Ia juga mengatakan terkait korban luka ada satu orang bernama Hasiah berusia 71 tahun, di mana korban merupakan warga desa Tambak, Kecamatan Tambak yang mengalami luka ringan seusai tertimpa atap rumah. Kendati demikian, untuk sementara tidak ada korban jiwa buntut gempa yang terjadi. BPBD Gresik mengimbau warga tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang dapat menyesatkan. Warga juga diminta untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak, serta memeriksa bangunan dan memastikan kelayakan tempat tinggal masing-masing. Halo saudara, dimanapun Anda berada, Anda kembali menyaksikan Live Breaking News bersama saya Sandi Wanita. Kali ini kami akan mengupdate terkait terjadinya gempa susulan yang berpusat di Tuban, Jawa Timur, saudara. Di mana terbaru Kabupaten Tuban, Jawa Timur dan sekitarnya kembali diguncang gempa pada Jumat 22 Maret 2024. Diketahui gempa ini merupakan gempa susulan yang ke-15. Gempa susulan ke-15 ini terjadi sekira pukul 15.57 waktu Indonesia Barat, di mana gempa juga turut dirasakan hingga Provinsi Jawa Tengah, termasuk dirasakan para pegawai Tribun Network. Berdasarkan pantauan dari Tribun Network di lapangan pada Jumat 22 Maret 2024, seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda, saudara, ini merupakan situasi di depan gedung Tribun News, tepatnya di Kota Solo, Jawa Tengah, yang dimana seluruh pegawai ini hampir semuanya mencoba berbondong-bondong untuk turun
Terjadinya gempa ini juga berdasarkan pengakuan dari salah satu pegawai Tribun yang dimana ia merasakan sekitar 3 kali getaran gempa. Berdasarkan informasi dari akun X @bmkg, saudara, gempa kali ini juga berpusat di kedalaman laut sekitar 10 km. Dan BMKG juga mengatakan bahwa informasi gempa ini mengutamakan kecepatan sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data. Halo saudara, dimanapun Anda berada, Anda kembali menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Wanita terkait update gempa Tuban, Jawa Timur yang terjadi belasan kali pada hari ini, saudara. Di mana terbaru gempa bumi di Tuban ini terasa sampai Banjarmasin. Warga pun turut merasakan goyangan saat khatib khutbah Jumat pada hari ini tadi. Warga di Banjarmasin merasakan getaran gempa bumi yang terjadi pada hari ini Jumat 22 Maret 2024. Sekira pukul 12.22 waktu Indonesia bagian tengah. Hal ini diungkapkan oleh salah seorang warga di kawasan Kecamatan Banjarmasin Timur bernama Danu. Danu menyebut dirinya sempat merasakan getaran saat melaksanakan salat Jumat di Masjid Raudatul Hufaz, yakni tepatnya di Jalan Pramuka Perumahan Pondok Al-Benjari Kompleks Semanda 6. Berdasarkan rilis dari BMKG, saudara, gempa bumi ini diketahui terjadi di Laut Jawa, tepatnya beberapa kilometer dari Tuban. Sampai berita ini ditayangkan, diketahui gempa susulan masih terus berlangsung. Gempa beruntun mengguncang kawasan Tuban dan Bawean, Gresik, Jawa Timur pada Jumat, tanggal 22 Maret tahun 2024. Gempa pertama berkekuatan magnitudo 5,9 terjadi pada pukul 11.22 waktu Indonesia Barat. Gempa tersebut diikuti dengan sejumlah gempa lainnya. Pada pukul 15.52 waktu Indonesia Barat, terjadi gempa berkekuatan signifikan dengan magnitudo 6,5. Pusat gempa berada di timur Laut Tuban. Hingga Minggu, tanggal 24 Maret tahun 2024, pukul 10 waktu Indonesia Barat, BMKG mencatat telah terjadi 239 kali gempa. Berikut 11 fakta mengenai gempa Tuban atau gempa Bawean menurut versi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono mengungkapkan, gempa berkekuatan magnitudo 5,9 dan 6,5 merupakan jenis gempa kerak dangkal atau shallow crustal earthquake. Gempa ini dipicu aktivitas sesar aktif dengan mekanisme geser atau mendatar, strike slip, di Laut Jawa, katanya dalam keterangan tertulis, Minggu, tanggal 24 Maret tahun 2024. Gempa Tuban bersifat merusak atau destruktif. Gempa tersebut menimbulkan kerusakan bangunan di sejumlah lokasi. Hasil kaji cepat BPBD Provinsi Jawa Timur juga menghimpun total jumlah kerusakan akibat gempa dirasakan hingga ke Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Lamongan, Kota Surabaya, dan Kabupaten Tuban. Dalam keterangan tertulis BNPB, total rumah rusak ringan sebanyak 2.654 unit, rumah rusak sedang 1.177 unit, dan rumah rusak berat sebanyak 779 unit. Selain itu, gempa juga menyebabkan rusaknya sekolah sebanyak 78 unit, rumah sakit 5 unit, tempat ibadah 156 unit, dan gedung 8 unit. Daryono mengungkap, gempa ini tidak berisiko tsunami menurut hasil permodelan tsunami BMKG. Dari data lapangan hasil monitoring muka laut dengan menggunakan tidal gauge milik Badan Informasi Geospasial, BID, di Karimun Jawa, Lamongan, dan Tuban menunjukkan muka laut yang normal tanpa ada anomali catatan tsunami, katanya. Dalam keadaan gasak gempa. Dalam gasak gempa, Masjid Jami beri berkunung, Masya Allah. Wilayah Tuban, Jawa Timur diguncang gempa berulang kali pada Jumat 22 Maret 2024. Pakar Geologi ITS Surabaya, Amin Widodo menyebutkan, gempa yang mengguncang perairan Tuban ini merupakan peristiwa yang jarang terjadi. Amin menyebut gempa Tuban tersebut dipicu sesar aktif yang ada di Laut Jawa, sedangkan kedalamannya yang hanya berada di 10 km membuat guncangan meluas. Padahal menurutnya gempa sering terjadi di kedalaman sekitar 300 km. Oleh karena itu, ia menyebut bahwa gempa di Tuban ini merupakan peristiwa yang jarang terjadi. Pergeseran dan tekanan dari dua permukaan di Laut Jawa itu menimbulkan getaran dengan skala MMI 3 hingga 4.
Semakin kuat skala intensitasnya, dampak yang dirasakan akan semakin berbahaya. Gempa tersebut memang menghasilkan beberapa gempa susulan dengan skala magnitudo yang lebih rendah. Namun ia tak menyebut hingga kapan guncangan akan terjadi. Adapun gempa yang berpusat di Tuban tersebut berkekuatan cukup tinggi dan berdampak ke wilayah lain. Gempa pertama dengan magnitudo 6, kemudian magnitudo 5,9, dan terakhir magnitudo 6,5. Baby volcano atau biasa disebut Bleduk Cangkring di Desa Grabagan, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah mengeluarkan semburan lumpur deras seusai gempa magnitudo 6,5 di Kabupaten Tuban, Jawa Timur pada Jumat 22 Maret 2024 sore. Kepala Desa Grabagan, Eko Setiawan menyampaikan, fenomena muntahan lumpur pernah muncul saat terjadi gempa bumi besar di daerah lain. Misalnya, saat gempa Yogyakarta Mei 2006, Bleduk Cangkring juga bergejolak. Hanya saja, semburan lumpur saat itu sangat deras dan berlangsung lama. Terakhir pada 22 Februari 2022, Bleduk Cangkring juga memuntahkan lumpur setinggi 1 meter selama 1,5 jam hingga membanjiri area persawahan seluas 1 hektar. Dijelaskan Eko, limpasan lumpur asin beraroma belerang itu saat ini tercatat telah membanjiri kawasan wisata Bleduk Cangkring. Lumpur itu juga telah memasuki perkarangan di 4 rumah di Desa Grabagan. Seusai gempa bermagnitudo 6,5 melanda Tuban, Jawa Timur, muncul semburan air panas di Bawean, Gresik. Pakar Geologi Institut Teknologi 10 November Surabaya, Amin Widodo mengungkap penyebab munculnya sumber air tersebut. Saat dikonfirmasi pada Sabtu 23 Maret, Amin memberikan jawaban. Dikatakannya fenomena munculnya semburan air panas termasuk hal biasa. Pasalnya energi gempa dapat meretakkan lapisan batuan sehingga air panas bisa merembes keluar. Dikutip dari Kompas.com, ia mengaku belum mengetahui posisi secara pasti keluarnya semburan air panas itu. Namun, Amin mengungkapkan semburan itu tidak membahayakan masyarakat yang berada di sekitar lokasi. Sementara Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mencatat setidaknya 149 gempa bumi terjadi di wilayah Pulau Bawean. Gempa susulan itu terjadi hingga Sabtu 23 Maret pukul 5 waktu Indonesia Barat. Daryono menjelaskan gempa yang terjadi termasuk jenis gempa dangkal dan memiliki mekanisme pergerakan geser. Dilansir dari tribunnews.com, gempa tersebut diakibatkan adanya aktivitas sesar aktif di Laut Jawa. Awal gempa tercatat pada Jumat 22 Maret pukul 11.22 WIB dengan kekuatan magnitudo 6. Kemudian terjadi gempa susulan bermagnitudo 6,5. Gempa berkekuatan magnitudo 6,5 yang mengguncang Tuban, Jawa Timur. Pada hari ini Jumat 22 Maret 2024 sekira pukul 15.52 waktu Indonesia Barat turut dirasakan di beberapa lokasi. Adapun gempa ini berpusat di 130 km timur Laut Tuban. Dilansir dari keterangan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, Saudara, beberapa kota di Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta ini turut merasakan guncangan. Adapun kota di Jawa Tengah seperti Semarang dan Solo turut merasakan guncangan gempa tersebut cukup dahsyat. Bahkan gempa Tuban ini juga dirasakan di beberapa kota, tepatnya di Pulau Kalimantan seperti Banjarmasin, Balikpapan, hingga Martapura. Sebagai informasi, Kabupaten Tuban, Jawa Timur dan sekitarnya memang diguncang gempa berkali-kali pada Jumat 22 Maret 2024 hari ini. Diketahui gempa susulan terjadi hingga belasan kali. Sampai berita ini ditayangkan pada Jumat 22 Maret 2024, sekira pukul 17.02 waktu Indonesia Barat, Tribun Network masih terus mencari informasi terkait dampak gempa. Acara pembukaan ini tadi sempat ada alarm, tapi sekarang alarm sudah selesai. Jadi ini tadi acara pembukaan pameran travel fair dari Bank Mandiri yang juga harus terhenti.
Terasa. Kalau yang jam 11 tadi tidak terasa. Jadi sedikit benang meskipun dan nggak tahu semua juga familiar karena mungkin tadi pagi sudah ada gempa. Jadi ini suasananya. Itu telur, memang ada beberapa yang masih masuk. Dampak gempa magnitudo 6,0 dan magnitudo 6,5 di Tuban turut dirasakan warga di Kepulauan Bawean, Gresik, Jawa Timur. Sejumlah bangunan dikabarkan mengalami kerusakan dan ada juga warga yang terluka. Hal itu disampaikan oleh pelaksana tugas Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Gresik yakni Suyono pada hari ini, Jumat 22 Maret 2024. Ia mengungkapkan dampak gempa yang terjadi di mana merusak sejumlah bangunan fasilitas pendidikan. Dikatakan olehnya, saudara, untuk Kecamatan Sangkapura, jendela SMA Negeri 1 Sangkapura ini dilaporkan hingga pecah. Sedangkan di Desa Kota Kusuma, keramik dinding SD Muhammadiyah juga sampai terlepas. Selain itu, Suyono mengatakan dampak gempa di Desa Dekatagung mengakibatkan tembok rumah milik warga bernama Halimi dan Liu retak. Ia juga mengatakan terkait korban luka ada satu orang bernama Hasiah berusia 71 tahun, di mana korban merupakan warga desa Tambak, Kecamatan Tambak yang mengalami luka ringan seusai tertimpa atap rumah. Kendati demikian, untuk sementara tidak ada korban jiwa buntut gempa yang terjadi. BPBD Gresik mengimbau warga tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang dapat menyesatkan. Warga juga diminta untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak, serta memeriksa bangunan dan memastikan kelayakan tempat tinggal masing-masing. Halo saudara, dimanapun Anda berada, Anda kembali menyaksikan Live Breaking News bersama saya Sandi Wanita. Kali ini kami akan mengupdate terkait terjadinya gempa susulan yang berpusat di Tuban, Jawa Timur, saudara. Di mana terbaru Kabupaten Tuban, Jawa Timur dan sekitarnya kembali diguncang gempa pada Jumat 22 Maret 2024. Diketahui gempa ini merupakan gempa susulan yang ke-15. Gempa susulan ke-15 ini terjadi sekira pukul 15.57 waktu Indonesia Barat, di mana gempa juga turut dirasakan hingga Provinsi Jawa Tengah, termasuk dirasakan para pegawai Tribun Network. Berdasarkan pantauan dari Tribun Network di lapangan pada Jumat 22 Maret 2024, seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda, saudara, ini merupakan situasi di depan gedung Tribun News, tepatnya di Kota Solo, Jawa Tengah, yang dimana seluruh pegawai ini hampir semuanya mencoba berbondong-bondong untuk turun. Terjadinya gempa ini juga berdasarkan pengakuan dari salah satu pegawai Tribun yang dimana ia merasakan sekitar 3 kali getaran gempa. Berdasarkan informasi dari akun X @BMKG, saudara, gempa kali ini juga berpusat di kedalaman laut sekitar 10 km. Dan BMKG juga mengatakan bahwa informasi gempa ini mengutamakan kecepatan sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data. Halo saudara, dimanapun Anda berada, Anda kembali menyaksikan Live Breaking News bersama saya Sandi Wanita terkait update gempa Tuban, Jawa Timur yang terjadi belasan kali pada hari ini, saudara. Di mana terbaru gempa bumi di Tuban ini terasa sampai Banjarmasin. Warga pun turut merasakan goyangan saat khatib khutbah Jumat pada hari ini tadi. Warga di Banjarmasin merasakan getaran gempa bumi yang terjadi pada hari ini Jumat 22 Maret 2024, sekira pukul 12.22 waktu Indonesia bagian tengah. Hal ini diungkapkan oleh salah seorang warga di kawasan Kecamatan Banjarmasin Timur bernama Danu. Danu menyebut dirinya sempat merasakan getaran saat melaksanakan salat Jumat di Masjid Raudatul Hufaz, yakni tepatnya di Jalan Pramuka Perumahan Pondok Al-Benjari Kompleks Semanda 6. Berdasarkan rilis dari BMKG, saudara, gempa bumi ini diketahui terjadi di Laut Jawa, tepatnya beberapa kilometer dari Tuban. Sampai berita ini ditayangkan, diketahui gempa susulan masih terus berlangsung. Gempa beruntun mengguncang kawasan Tuban dan Bawean, Gresik,
Jawa Timur pada Jumat, tanggal 22 Maret tahun 2024. Gempa pertama berkekuatan magnitudo 5,9 terjadi pada pukul 11.22 waktu Indonesia Barat. Gempa tersebut diikuti dengan sejumlah gempa lainnya. Pada pukul 15.52 waktu Indonesia Barat, terjadi gempa berkekuatan signifikan dengan magnitudo 6,5. Pusat gempa berada di timur Laut Tuban. Hingga Minggu, tanggal 24 Maret tahun 2024, pukul 10 waktu Indonesia Barat, BMKG mencatat telah terjadi 239 kali gempa. Berikut 11 fakta mengenai gempa Tuban atau gempa Bawean menurut versi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono mengungkapkan, gempa berkekuatan magnitudo 5,9 dan 6,5 merupakan jenis gempa kerak dangkal atau shallow crustal earthquake. Gempa ini dipicu aktivitas sesar aktif dengan mekanisme geser atau mendatar, strike slip, di Laut Jawa, katanya dalam keterangan tertulis, Minggu, tanggal 24 Maret tahun 2024. Gempa Tuban bersifat merusak atau destruktif. Gempa tersebut menimbulkan kerusakan bangunan di sejumlah lokasi. Hasil kaji cepat BPBD Provinsi Jawa Timur juga menghimpun total jumlah kerusakan akibat gempa dirasakan hingga ke Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Lamongan, Kota Surabaya, dan Kabupaten Tuban. Dalam keterangan tertulis BNPB, total rumah rusak ringan sebanyak 2.654 unit, rumah rusak sedang 1.177 unit, dan rumah rusak berat sebanyak 779 unit. Selain itu, gempa juga menyebabkan rusaknya sekolah sebanyak 78 unit, rumah sakit 5 unit, tempat ibadah 156 unit, dan gedung 8 unit. Daryono mengungkap, gempa ini tidak berisiko tsunami menurut hasil permodelan tsunami BMKG. Dari data lapangan hasil monitoring muka laut dengan menggunakan tide gauge milik Badan Informasi Geospasial, BID, di Karimun Jawa, Lamongan, dan Tuban menunjukkan muka laut yang normal tanpa ada anomali catatan tsunami, katanya. Dalam keadaan gasak gempa. Dalam gasak gempa masih jami beri berkunung, Masya Allah. Wilayah Tuban, Jawa Timur diguncang gempa berulang kali pada Jumat 22 Maret 2024. Pakar Geologi ITS Surabaya, Amin Widodo menyebutkan, gempa yang mengguncang perairan Tuban ini merupakan peristiwa yang jarang terjadi. Amin menyebut gempa Tuban tersebut dipicu sesar aktif yang ada di Laut Jawa, sedangkan kedalamannya yang hanya berada di 10 km membuat guncangan meluas. Padahal menurutnya gempa sering terjadi di kedalaman sekitar 300 km. Oleh karena itu, ia menyebut bahwa gempa di Tuban ini merupakan peristiwa yang jarang terjadi. Pergeseran dan tekanan dari dua permukaan di Laut Jawa itu menimbulkan getaran dengan skala MMI 3 hingga 4. Semakin kuat skala intensitasnya, dampak yang dirasakan akan semakin berbahaya. Gempa tersebut memang menghasilkan beberapa gempa susulan dengan skala magnitudo yang lebih rendah. Namun ia tak menyebut hingga kapan guncangan akan terjadi. Adapun gempa yang berpusat di Tuban tersebut berkekuatan cukup tinggi dan berdampak ke wilayah lain. Gempa pertama dengan magnitudo 6, kemudian magnitudo 5,9, dan terakhir magnitudo 6,5. Baby volcano atau biasa disebut Bleduk Cangkring di Desa Grabagan, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah mengeluarkan semburan lumpur deras seusai gempa magnitudo 6,5 di Kabupaten Tuban, Jawa Timur pada Jumat 22 Maret 2024 sore. Kepala Desa Grabagan, Eko Setiawan menyampaikan fenomena muntahan lumpur pernah muncul saat terjadi gempa bumi besar di daerah lain. Misalnya, saat gempa Yogyakarta Mei 2006, Bleduk Cangkring juga bergejolak. Hanya saja, semburan lumpur saat itu sangat deras dan berlangsung lama. Terakhir pada 22 Februari 2022, Bleduk Cangkring juga memuntahkan lumpur setinggi 1 meter selama 1,5 jam hingga membanjiri area persawahan seluas 1 hektar. Dijelaskan Eko, limpasan lumpur asin beraroma belerang itu saat ini tercatat telah membanjiri kawasan wisata Bleduk Cangkring. Lumpur itu juga telah memasuki perkarangan di 4 rumah di Desa Grabagan.
Selesai gempa bermagnitudo 6,5 melanda Tuban, Jawa Timur, muncul semburan air panas di Bawean, Gresik. Pakar Geologi Institut Teknologi 10 November Surabaya, Amin Widodo mengungkap penyebab munculnya sumber air tersebut. Saat dikonfirmasi pada Sabtu 23 Maret, Amin memberikan jawaban. Dikatakannya fenomena munculnya semburan air panas termasuk hal biasa. Pasalnya energi gempa dapat meretakkan lapisan batuan sehingga air panas bisa merembes keluar. Dikutip dari kompas.com, ia mengaku belum mengetahui posisi secara pasti keluarnya semburan air panas itu. Namun, Amin mengungkapkan semburan itu tidak membahayakan masyarakat yang berada di sekitar lokasi. Sementara Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mencatat setidaknya 149 gempa bumi terjadi di wilayah Pulau Bawean. Gempa susulan itu terjadi hingga Sabtu 23 Maret pukul 5 waktu Indonesia Barat. Daryono menjelaskan gempa yang terjadi termasuk jenis gempa dangkal dan memiliki mekanisme pergerakan geser. Dilansir dari tribunnews.com, gempa tersebut diakibatkan adanya aktivitas sesar aktif di Laut Jawa. Awal gempa tercatat pada Jumat 22 Maret pukul 11.22 WIB dengan kekuatan magnitudo 6. Kemudian terjadi gempa susulan bermagnitudo 6,5. Gempa berkekuatan magnitudo 6,5 yang mengguncang Tuban, Jawa Timur. Pada hari ini Jumat 22 Maret 2024 sekira pukul 15.52 waktu Indonesia Barat turut dirasakan di beberapa lokasi. Adapun gempa ini berpusat di 130 km timur Laut Tuban. Dilansir dari keterangan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, Saudara, beberapa kota di Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta ini turut merasakan guncangan. Adapun kota di Jawa Tengah seperti Semarang dan Solo turut merasakan guncangan gempa tersebut cukup dahsyat. Bahkan gempa Tuban ini juga dirasakan di beberapa kota, tepatnya di Pulau Kalimantan seperti Banjarmasin, Balikpapan, hingga Martapura. Sebagai informasi, Kabupaten Tuban, Jawa Timur dan sekitarnya memang diguncang gempa berkali-kali pada Jumat 22 Maret 2024 hari ini. Diketahui gempa susulan terjadi hingga belasan kali. Sampai berita ini ditayangkan pada Jumat 22 Maret 2024, sekira pukul 17.02 waktu Indonesia Barat, Tribun Network masih terus mencari informasi terkait dampak gempa. Acara pembukaan ini tadi sempat ada alarm, tapi sekarang alarm sudah selesai. Jadi ini tadi acara pembukaan pameran travel fair dari Bank Mandiri yang juga harus terhenti. Terasa. Kalau yang jam 11 tadi tidak terasa. Jadi sedikit tenang meskipun kan ini nggak tahu semua juga familiar karena mungkin tadi pagi sudah ada gempa. Jadi ini suasananya. Itu telur, memang ada beberapa yang masih masuk. Dampak gempa magnitudo 6,0 dan magnitudo 6,5 di Tuban turut dirasakan warga di Kepulauan Bawean, Gresik, Jawa Timur. Sejumlah bangunan dikabarkan mengalami kerusakan dan ada juga warga yang terluka. Hal itu disampaikan oleh pelaksana tugas Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Gresik, yakni Suyono, pada hari ini, Jumat 22 Maret 2024. Ia mengungkapkan dampak gempa yang terjadi di mana merusak sejumlah bangunan fasilitas pendidikan. Dikatakan olehnya, Saudara, untuk Kecamatan Sangkapura, jendela SMA Negeri 1 Sangkapura ini dilaporkan hingga pecah. Sedangkan di Desa Kota Kusuma, keramik dinding SD Muhammadiyah juga sampai terlepas. Selain itu, Suyono mengatakan dampak gempa di Desa Dekatagung mengakibatkan tembok rumah milik warga bernama Halimi dan Liu retak. Ia juga mengatakan terkait korban luka ada satu orang bernama Hasiah berusia 71 tahun.
di mana korban merupakan warga desa Tambak, Kecamatan Tambak yang mengalami luka ringan seusai tertimpa atap rumah. Kendati demikian, untuk sementara tidak ada korban jiwa buntut gempa yang terjadi. BPBD Gresik mengimbau warga tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang dapat menyesatkan. Warga juga diminta untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak, serta memeriksa bangunan dan memastikan kelayakan tempat tinggal masing-masing. Halo saudara, dimanapun Anda berada, Anda kembali menyaksikan Live Breaking News bersama saya Sandi Wanita. Kali ini kami akan mengupdate terkait terjadinya gempa susulan yang berpusat di Tuban, Jawa Timur, saudara, di mana terbaru Kabupaten Tuban, Jawa Timur dan sekitarnya kembali diguncang gempa pada Jumat 22 Maret 2024. Diketahui gempa ini merupakan gempa susulan yang ke-15. Gempa susulan ke-15 ini terjadi sekira pukul 15.57 waktu Indonesia Barat, di mana gempa juga turut dirasakan hingga Provinsi Jawa Tengah, termasuk dirasakan para pegawai Tribun Network. Berdasarkan pantauan dari Tribun Network di lapangan pada Jumat 22 Maret 2024, seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda, saudara, ini merupakan situasi di depan gedung Tribun News, tepatnya di Kota Solo, Jawa Tengah, yang dimana seluruh pegawai ini hampir semuanya mencoba berbondong-bondong untuk turun. Terjadinya gempa ini juga berdasarkan pengakuan dari salah satu pegawai Tribun, yang dimana ia merasakan sekitar 3 kali getaran gempa. Berdasarkan informasi dari akun X @BMKG, saudara, gempa kali ini juga berpusat di kedalaman laut sekitar 10 km. Dan BMKG juga mengatakan bahwa informasi gempa ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data. Halo saudara, dimanapun Anda berada, Anda kembali menyaksikan Live Breaking News bersama saya Sandi Wanita terkait update gempa Tuban, Jawa Timur yang terjadi belasan kali pada hari ini, saudara. Di mana terbaru gempa bumi di Tuban ini terasa sampai Banjarmasin. Warga pun turut merasakan goyangan saat khatib khutbah Jumat pada hari ini tadi. Warga di Banjarmasin merasakan getaran gempa bumi yang terjadi pada hari ini Jumat 22 Maret 2024. Sekira pukul 12.22 waktu Indonesia bagian tengah. Hal ini diungkapkan oleh salah seorang warga di kawasan Kecamatan Banjarmasin Timur bernama Danu. Danu menyebut dirinya sempat merasakan getaran saat melaksanakan salat Jumat di Masjid Raudatul Hufaz, yakni tepatnya di Jalan Pramuka Perumahan Pondok Al-Benjari, Kompleks Semanda 6. Berdasarkan rilis dari BMKG, saudara, gempa bumi ini diketahui terjadi di Laut Jawa, tepatnya beberapa kilometer dari Tuban. Sampai berita ini ditayangkan, diketahui gempa susulan masih terus berlangsung. Gempa beruntun mengguncang kawasan Tuban dan Bawean, Gresik, Jawa Timur pada Jumat, tanggal 22 Maret tahun 2024. Gempa pertama berkekuatan magnitudo 5,9 terjadi pada pukul 11.22 waktu Indonesia Barat. Gempa tersebut diikuti dengan sejumlah gempa lainnya. Pada pukul 15.52 waktu Indonesia Barat, terjadi gempa berkekuatan signifikan dengan magnitudo 6,5. Pusat gempa berada di timur Laut Tuban. Hingga Minggu, tanggal 24 Maret tahun 2024, pukul 10 waktu Indonesia Barat, BMKG mencatat telah terjadi 239 kali gempa. Berikut 11 fakta mengenai gempa Tuban atau gempa Bawean menurut versi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono mengungkapkan, gempa berkekuatan magnitudo 5,9 dan 6,5 merupakan jenis gempa kerak dangkal atau shallow crustal earthquake. Gempa ini dipicu aktivitas sesar aktif dengan mekanisme geser atau mendatar, strike slip, di Laut Jawa. Katanya dalam keterangan tertulis, Minggu, tanggal 24 Maret tahun 2024. Gempa Tuban bersifat merusak atau destruktif. Gempa tersebut menimbulkan kerusakan bangunan di sejumlah lokasi. Hasil kaji cepat BPBD Provinsi Jawa Timur juga menghimpun total jumlah kerusakan akibat gempa dirasakan hingga ke Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Lamongan, Kota Surabaya, dan Kabupaten Tuban. Dalam keterangan tertulis BNPB, total rumah rusak ringan sebanyak 2.654 unit,
Rumah rusak sedang 1.177 unit, dan rumah rusak berat sebanyak 779 unit. Selain itu, gempa juga menyebabkan rusaknya sekolah sebanyak 78 unit, rumah sakit 5 unit, tempat ibadah 156 unit, dan gedung 8 unit. Daryono mengungkap, gempa ini tidak berisiko tsunami menurut hasil permodelan tsunami BMKG. Dari data lapangan hasil monitoring muka laut dengan menggunakan tidal gauge milik Badan Informasi Geospasial, BID, di Karimun Jawa, Lamongan, dan Tuban menunjukkan muka laut yang normal tanpa ada anomali catatan tsunami, katanya. Dalam keadaan gasak gempa. Dalam gasak gempa Masjid Jami beri berkunung, Masya Allah. Wilayah Tuban, Jawa Timur diguncang gempa berulang kali pada Jumat 22 Maret 2024. Pakar Geologi ITS Surabaya, Amin Widodo menyebutkan, gempa yang mengguncang perairan Tuban ini merupakan peristiwa yang jarang terjadi. Amin menyebut gempa Tuban tersebut dipicu sesar aktif yang ada di Laut Jawa. Sedangkan kedalamannya yang hanya berada di 10 km membuat guncangan meluas. Padahal menurutnya gempa sering terjadi di kedalaman sekitar 300 km. Oleh karena itu, ia menyebut bahwa gempa di Tuban ini merupakan peristiwa yang jarang terjadi. Pergeseran dan tekanan dari dua permukaan di Laut Jawa itu menimbulkan getaran dengan skala MMI 3 hingga 4. Semakin kuat skala intensitasnya, dampak yang dirasakan akan semakin berbahaya. Gempa tersebut memang menghasilkan beberapa gempa susulan dengan skala magnitudo yang lebih rendah. Namun ia tak menyebut hingga kapan guncangan akan terjadi. Adapun gempa yang berpusat di Tuban tersebut berkekuatan cukup tinggi dan berdampak ke wilayah lain. Gempa pertama dengan magnitudo 6, kemudian magnitudo 5,9, dan terakhir magnitudo 6,5. Baby volcano atau biasa disebut beleduk cangkring di Desa Grabagan, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, mengeluarkan semburan lumpur deras seusai gempa magnitudo 6,5 di Kabupaten Tuban, Jawa Timur pada Jumat 22 Maret 2024 sore. Kepala Desa Grabagan, Eko Setiawan menyampaikan, fenomena muntahan lumpur pernah muncul saat terjadi gempa bumi besar di daerah lain. Misalnya, saat gempa Yogyakarta Mei 2006, beleduk cangkring juga bergejolak. Hanya saja, semburan lumpur saat itu sangat deras dan berlangsung lama. Terakhir pada 22 Februari 2022, beleduk cangkring juga memuntahkan lumpur setinggi 1 meter selama 1,5 jam hingga membanjiri area persawahan seluas 1 hektar. Dijelaskan Eko, limpasan lumpur asin beraroma belerang itu saat ini tercatat telah membanjiri kawasan wisata beleduk cangkring. Lumpur itu juga telah memasuki perkarangan di 4 rumah di Desa Grabagan. Seusai gempa bermagnitudo 6,5 melanda Tuban, Jawa Timur, muncul semburan air panas di Bawean, Gresik. Pakar Geologi Institut Teknologi 10 November Surabaya, Amin Widodo mengungkap penyebab munculnya sumber air tersebut. Saat dikonfirmasi pada Sabtu 23 Maret, Amin memberikan jawaban. Dikatakannya fenomena munculnya semburan air panas termasuk hal biasa. Pasalnya energi gempa dapat meretakkan lapisan batuan sehingga air panas bisa merembes keluar. Dikutip dari Kompas.com, ia mengaku belum mengetahui posisi secara pasti keluarnya semburan air panas itu. Namun, Amin mengungkapkan semburan itu tidak membahayakan masyarakat yang berada di sekitar lokasi. Sementara Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mencatat setidaknya 149 gempa bumi terjadi di wilayah Pulau Bawean. Gempa susulan itu terjadi hingga Sabtu 23 Maret pukul 5 waktu Indonesia Barat. Daryono menjelaskan gempa yang terjadi termasuk jenis gempa dangkal dan memiliki mekanisme pergerakan geser. Dilansir dari tribunnews.com, gempa tersebut diakibatkan adanya aktivitas sesar aktif di Laut Jawa. Awal gempa tercatat pada Jumat 22 Maret pukul 11.22 WIB dengan kekuatan magnitudo 6. Kemudian terjadi gempa susulan bermagnitudo 6,5.
Gempa berkekuatan magnitudo 6,5 yang mengguncang Tuban, Jawa Timur. Pada hari ini Jumat 22 Maret 2024 sekira pukul 15.52 waktu Indonesia Barat turut dirasakan di beberapa lokasi. Adapun gempa ini berpusat di 130 km timur Laut Tuban. Dilansir dari keterangan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, Saudara, beberapa kota di Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta ini turut merasakan guncangan. Adapun kota di Jawa Tengah seperti Semarang dan Solo turut merasakan guncangan gempa tersebut cukup dahsyat. Bahkan gempa Tuban ini juga dirasakan di beberapa kota, tepatnya di Pulau Kalimantan seperti Banjarmasin, Balikpapan, hingga Martapura. Sebagai informasi, Kabupaten Tuban, Jawa Timur dan sekitarnya memang diguncang gempa berkali-kali pada Jumat 22 Maret 2024 hari ini. Diketahui gempa susulan terjadi hingga belasan kali. Sampai berita ini ditayangkan pada Jumat 22 Maret 2024, sekira pukul 17.02 waktu Indonesia Barat, Tribun Network masih terus mencari informasi terkait dampak gempa. Acara pembukaan ini tadi sempat ada alarm, tapi sekarang alarm sudah selesai. Jadi ini tadi acara pembukaan pameran travel fair dari Bank Mandiri yang juga harus terhenti. Terasa. Kalau yang jam 11 tadi tidak terasa. Jadi sedikit tenang meskipun dan ini nggak tahu semua juga familiar karena mungkin tadi pagi sudah ada gempa. Jadi ini suasananya. Itu telur, memang ada beberapa yang masih masuk. Dampak gempa magnitudo 6,0 dan magnitudo 6,5 di Tuban turut dirasakan warga di Kepulauan Bawean, Gresik, Jawa Timur. Sejumlah bangunan dikabarkan mengalami kerusakan dan ada juga warga yang terluka. Hal itu disampaikan oleh pelaksana tugas Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Gresik, yakni Suyono, pada hari ini, Jumat 22 Maret 2024. Ia mengungkapkan dampak gempa yang terjadi di mana merusak sejumlah bangunan fasilitas pendidikan. Dikatakan olehnya, Saudara, untuk Kecamatan Sangkapura, jendela SMA Negeri 1 Sangkapura ini dilaporkan hingga pecah. Sedangkan di Desa Kota Kusuma, keramik dinding SD Muhammadiyah juga sampai terlepas. Selain itu, Suyono mengatakan dampak gempa di Desa Dekatagung mengakibatkan tembok rumah milik warga bernama Halimi dan Liu retak. Ia juga mengatakan terkait korban luka ada satu orang bernama Hasiah berusia 71 tahun, di mana korban merupakan warga desa Tambak, Kecamatan Tambak yang mengalami luka ringan seusai tertimpa atap rumah. Kendati demikian, untuk sementara tidak ada korban jiwa buntut gempa yang terjadi. BPBD Gresik mengimbau warga tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang dapat menyesatkan. Warga juga diminta untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak, serta memeriksa bangunan dan memastikan kelayakan tempat tinggal masing-masing. Halo saudara, dimanapun Anda berada, Anda kembali menyaksikan Live Breaking News bersama saya Sandi Wanita. Kali ini kami akan mengupdate terkait terjadinya gempa susulan yang berpusat di Tuban, Jawa Timur, saudara. Di mana terbaru Kabupaten Tuban, Jawa Timur dan sekitarnya kembali diguncang gempa pada Jumat 22 Maret 2024. Diketahui gempa ini merupakan gempa susulan yang ke-15. Gempa susulan ke-15 ini terjadi sekira pukul 15.57 waktu Indonesia Barat, di mana gempa juga turut dirasakan hingga Provinsi Jawa Tengah, termasuk dirasakan para pegawai Tribun Network. Berdasarkan pantauan dari Tribun Network di lapangan pada Jumat 22 Maret 2024, seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda, saudara, ini merupakan situasi di depan gedung Tribun News, tepatnya di Kota Solo, Jawa Tengah, yang dimana seluruh pegawai ini hampir semuanya mencoba berbondong-bondong untuk turun
Terjadinya gempa ini juga berdasarkan pengakuan dari salah satu pegawai Tribun yang dimana ia merasakan sekitar 3 kali getaran gempa. Berdasarkan informasi dari akun X @BMKG, saudara, gempa kali ini juga berpusat di kedalaman laut sekitar 10 km. Dan BMKG juga mengatakan bahwa informasi gempa ini mengutamakan kecepatan sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data. Halo saudara, dimanapun Anda berada, Anda kembali menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Wanita terkait update gempa Tuban, Jawa Timur yang terjadi belasan kali pada hari ini, saudara. Di mana terbaru gempa bumi di Tuban ini terasa sampai Banjarmasin. Warga pun turut merasakan goyangan saat khatib khutbah Jumat pada hari ini tadi. Warga di Banjarmasin merasakan getaran gempa bumi yang terjadi pada hari ini Jumat 22 Maret 2024. Sekira pukul 12.22 waktu Indonesia bagian tengah. Hal ini diungkapkan oleh salah seorang warga di kawasan Kecamatan Banjarmasin Timur bernama Danu. Danu menyebut dirinya sempat merasakan getaran saat melaksanakan salat Jumat di Masjid Raudatul Hufaz, yakni tepatnya di Jalan Pramuka Perumahan Pondok Al-Benjari Kompleks Semanda 6. Berdasarkan rilis dari BMKG, saudara, gempa bumi ini diketahui terjadi di Laut Jawa, tepatnya beberapa kilometer dari Tuban. Sampai berita ini ditayangkan, diketahui gempa susulan masih terus berlangsung. Gempa beruntun mengguncang kawasan Tuban dan Bawean, Gresik, Jawa Timur pada Jumat, tanggal 22 Maret tahun 2024. Gempa pertama berkekuatan magnitudo 5,9 terjadi pada pukul 11.22 waktu Indonesia Barat. Gempa tersebut diikuti dengan sejumlah gempa lainnya. Pada pukul 15.52 waktu Indonesia Barat, terjadi gempa berkekuatan signifikan dengan magnitudo 6,5. Pusat gempa berada di timur Laut Tuban. Hingga Minggu, tanggal 24 Maret tahun 2024, pukul 10 waktu Indonesia Barat, BMKG mencatat telah terjadi 239 kali gempa. Berikut 11 fakta mengenai gempa Tuban atau gempa Bawean menurut versi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono mengungkapkan, gempa berkekuatan magnitudo 5,9 dan 6,5 merupakan jenis gempa kerak dangkal atau shallow crustal earthquake. Gempa ini dipicu aktivitas sesar aktif dengan mekanisme geser atau mendatar, strike slip, di Laut Jawa, katanya dalam keterangan tertulis, Minggu, tanggal 24 Maret tahun 2024. Gempa Tuban bersifat merusak atau destruktif. Gempa tersebut menimbulkan kerusakan bangunan di sejumlah lokasi. Hasil kaji cepat BPBD Provinsi Jawa Timur juga menghimpun total jumlah kerusakan akibat gempa dirasakan hingga ke Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Lamongan, Kota Surabaya, dan Kabupaten Tuban. Dalam keterangan tertulis BNPB, total rumah rusak ringan sebanyak 2.654 unit, rumah rusak sedang 1.177 unit, dan rumah rusak berat sebanyak 779 unit. Selain itu, gempa juga menyebabkan rusaknya sekolah sebanyak 78 unit, rumah sakit 5 unit, tempat ibadah 156 unit, dan gedung 8 unit. Daryono mengungkap, gempa ini tidak berisiko tsunami menurut hasil permodelan tsunami BMKG. Dari data lapangan hasil monitoring muka laut dengan menggunakan tidal gauge milik Badan Informasi Geospasial, BID, di Karimun Jawa, Lamongan, dan Tuban menunjukkan muka laut yang normal tanpa ada anomali catatan tsunami, katanya. Dalam keadaan gasak gempa. Dalam gasak gempa, Masjid Jami beri berkunung, Masya Allah. Wilayah Tuban, Jawa Timur diguncang gempa berulang kali pada Jumat 22 Maret 2024. Pakar Geologi ITS Surabaya, Amin Widodo menyebutkan, gempa yang mengguncang perairan Tuban ini merupakan peristiwa yang jarang terjadi. Amin menyebut gempa Tuban tersebut dipicu sesar aktif yang ada di Laut Jawa, sedangkan kedalamannya yang hanya berada di 10 km membuat guncangan meluas. Padahal menurutnya gempa sering terjadi di kedalaman sekitar 300 km. Oleh karena itu, ia menyebut bahwa gempa di Tuban ini merupakan peristiwa yang jarang terjadi. Pergeseran dan tekanan dari dua permukaan di Laut Jawa itu menimbulkan getaran dengan skala MMI 3 hingga 4.
Semakin kuat skala intensitasnya, dampak yang dirasakan akan semakin berbahaya. Gempa tersebut memang menghasilkan beberapa gempa susulan dengan skala magnitudo yang lebih rendah. Namun ia tak menyebut hingga kapan guncangan akan terjadi. Adapun gempa yang berpusat di Tuban tersebut berkekuatan cukup tinggi dan berdampak ke wilayah lain. Gempa pertama dengan magnitudo 6, kemudian magnitudo 5,9, dan terakhir magnitudo 6,5. Baby volcano atau biasa disebut Bleduk Cangkring di Desa Grabagan, Kecamatan Keradenan, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah mengeluarkan semburan lumpur deras seusai gempa magnitudo 6,5 di Kabupaten Tuban, Jawa Timur pada Jumat 22 Maret 2024 sore. Kepala Desa Grabagan, Eko Setiawan menyampaikan fenomena muntahan lumpur pernah muncul saat terjadi gempa bumi besar di daerah lain. Misalnya, saat gempa Yogyakarta Mei 2006, Bleduk Cangkring juga bergejolak. Hanya saja, semburan lumpur saat itu sangat deras dan berlangsung lama. Terakhir pada 22 Februari 2022, Bleduk Cangkring juga memuntahkan lumpur setinggi 1 meter selama 1,5 jam hingga membanjiri area persawahan seluas 1 hektar. Dijelaskan Eko, limpasan lumpur asin beraroma belerang itu saat ini tercatat telah membanjiri kawasan wisata Bleduk Cangkring. Lumpur itu juga telah memasuki perkarangan di 4 rumah di Desa Grabagan. Seusai gempa bermagnitudo 6,5 melanda Tuban, Jawa Timur, muncul semburan air panas di Bawean, Gresik. Pakar Geologi Institut Teknologi 10 November Surabaya, Amin Widodo mengungkap penyebab munculnya sumber air tersebut. Saat dikonfirmasi pada Sabtu 23 Maret, Amin memberikan jawaban. Dikatakannya fenomena munculnya semburan air panas termasuk hal biasa. Pasalnya energi gempa dapat meretakkan lapisan batuan sehingga air panas bisa merembes keluar. Dikutip dari Kompas.com, ia mengaku belum mengetahui posisi secara pasti keluarnya semburan air panas itu. Namun, Amin mengungkapkan semburan itu tidak membahayakan masyarakat yang berada di sekitar lokasi. Sementara Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mencatat setidaknya 149 gempa bumi terjadi di wilayah Pulau Bawean. Gempa susulan itu terjadi hingga Sabtu 23 Maret pukul 5 waktu Indonesia Barat. Daryono menjelaskan gempa yang terjadi termasuk jenis gempa dangkal dan memiliki mekanisme pergerakan geser. Dilansir dari tribunnews.com, gempa tersebut diakibatkan adanya aktivitas sesar aktif di Laut Jawa. Awal gempa tercatat pada Jumat 22 Maret pukul 11.22 WIB dengan kekuatan magnitudo 6. Kemudian terjadi gempa susulan bermagnitudo 6,5. Gempa berkekuatan magnitudo 6,5 yang mengguncang Tuban, Jawa Timur. Pada hari ini Jumat 22 Maret 2024 sekira pukul 15.52 waktu Indonesia Barat turut dirasakan di beberapa lokasi. Adapun gempa ini berpusat di 130 km timur Laut Tuban. Dilansir dari keterangan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, Saudara, beberapa kota di Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta ini turut merasakan guncangan. Adapun kota di Jawa Tengah seperti Semarang dan Solo turut merasakan guncangan gempa tersebut cukup dahsyat. Bahkan gempa Tuban ini juga dirasakan di beberapa kota, tepatnya di Pulau Kalimantan seperti Banjarmasin, Balikpapan, hingga Martapura. Sebagai informasi, Kabupaten Tuban, Jawa Timur dan sekitarnya memang diguncang gempa berkali-kali pada Jumat 22 Maret 2024 hari ini. Diketahui gempa susulan terjadi hingga belasan kali. Sampai berita ini ditayangkan pada Jumat 22 Maret 2024, sekira pukul 17.02 waktu Indonesia Barat, Tribun Network masih terus mencari informasi terkait dampak gempa. Acara pembukaan ini tadi sempat ada alarm, tapi sekarang alarm sudah selesai. Jadi ini tadi acara pembukaan pameran travel fair dari Bank Mandiri yang juga harus terhenti.
terasa. Kalau yang jam 11 tadi tidak terasa. Jadi sedikit tenang meskipun dan nggak tahu semua juga familiar karena mungkin tadi pagi sudah ada gempa. Jadi ini suasananya. Itu telur, memang ada beberapa yang masih masuk. Dampak gempa magnitudo 6,0 dan magnitudo 6,5 di Tuban turut dirasakan warga di Kepulauan Bawean, Gresik, Jawa Timur. Sejumlah bangunan dikabarkan mengalami kerusakan dan ada juga warga yang terluka. Hal itu disampaikan oleh pelaksana tugas Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Gresik yakni Suyono pada hari ini, Jumat 22 Maret 2024. Ia mengungkapkan dampak gempa yang terjadi di mana merusak sejumlah bangunan fasilitas pendidikan. Dikatakan olehnya, saudara, untuk Kecamatan Sangkapura, jendela SMA Negeri 1 Sangkapura ini dilaporkan hingga pecah. Sedangkan di Desa Kota Kusuma, keramik dinding SD Muhammadiyah juga sampai terlepas. Selain itu, Suyono mengatakan dampak gempa di Desa Dekatagung mengakibatkan tembok rumah milik warga bernama Halimi dan Liu retak. Ia juga mengatakan terkait korban luka ada satu orang bernama Hasiah berusia 71 tahun, di mana korban merupakan warga desa Tambak, Kecamatan Tambak yang mengalami luka ringan seusai tertimpa atap rumah. Kendati demikian, untuk sementara tidak ada korban jiwa buntut gempa yang terjadi. BPBD Gresik mengimbau warga tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang dapat menyesatkan. Warga juga diminta untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak, serta memeriksa bangunan dan memastikan kelayakan tempat tinggal masing-masing. Halo saudara, dimanapun Anda berada, Anda kembali menyaksikan Live Breaking News bersama saya Sandi Wanita. Kali ini kami akan mengupdate terkait terjadinya gempa susulan yang berpusat di Tuban, Jawa Timur, saudara. Di mana terbaru Kabupaten Tuban, Jawa Timur dan sekitarnya kembali diguncang gempa pada Jumat 22 Maret 2024. Diketahui gempa ini merupakan gempa susulan yang ke-15. Gempa susulan ke-15 ini terjadi sekira pukul 15.57 waktu Indonesia Barat, di mana gempa juga turut dirasakan hingga Provinsi Jawa Tengah, termasuk dirasakan para pegawai Tribun Network. Berdasarkan pantauan dari Tribun Network di lapangan pada Jumat 22 Maret 2024, seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda, saudara, ini merupakan situasi di depan gedung Tribun News, tepatnya di Kota Solo, Jawa Tengah, yang dimana seluruh pegawai ini hampir semuanya mencoba berbondong-bondong untuk turun. Terjadinya gempa ini juga berdasarkan pengakuan dari salah satu pegawai Tribun yang dimana ia merasakan sekitar 3 kali getaran gempa. Berdasarkan informasi dari akun X @BMKG, saudara, gempa kali ini juga berpusat di kedalaman laut sekitar 10 km. Dan BMKG juga mengatakan bahwa informasi gempa ini mengutamakan kecepatan sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data. Halo saudara, dimanapun Anda berada, Anda kembali menyaksikan Live Breaking News bersama saya Sandi Wanita terkait update gempa Tuban, Jawa Timur yang terjadi belasan kali pada hari ini, saudara. Di mana terbaru gempa bumi di Tuban ini terasa sampai Banjarmasin. Warga pun turut merasakan goyangan saat khatib khutbah Jumat pada hari ini tadi. Warga di Banjarmasin merasakan getaran gempa bumi yang terjadi pada hari ini Jumat 22 Maret 2024, sekira pukul 12.22 waktu Indonesia bagian tengah. Hal ini diungkapkan oleh salah seorang warga di kawasan Kecamatan Banjarmasin Timur bernama Danu. Danu menyebut dirinya sempat merasakan getaran saat melaksanakan salat Jumat di Masjid Raudatul Hufaz, yakni tepatnya di Jalan Pramuka Perumahan Pondok Al-Benjari Kompleks Semanda 6. Berdasarkan rilis dari BMKG, saudara, gempa bumi ini diketahui terjadi di Laut Jawa, tepatnya beberapa kilometer dari Tuban. Sampai berita ini ditayangkan, diketahui gempa susulan masih terus berlangsung. Gempa beruntun mengguncang kawasan Tuban dan Bawean, Gresik,
Jawa Timur pada Jumat, tanggal 22 Maret tahun 2024. Gempa pertama berkekuatan magnitudo 5,9 terjadi pada pukul 11.22 waktu Indonesia Barat. Gempa tersebut diikuti dengan sejumlah gempa lainnya. Pada pukul 15.52 waktu Indonesia Barat, terjadi gempa berkekuatan signifikan dengan magnitudo 6,5. Pusat gempa berada di timur Laut Tuban. Hingga Minggu, tanggal 24 Maret tahun 2024, pukul 10 waktu Indonesia Barat, BMKG mencatat telah terjadi 239 kali gempa. Berikut 11 fakta mengenai gempa Tuban atau gempa Bawean menurut versi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono mengungkapkan, gempa berkekuatan magnitudo 5,9 dan 6,5 merupakan jenis gempa kerak dangkal atau shallow crustal earthquake. Gempa ini dipicu aktivitas sesar aktif dengan mekanisme geser atau mendatar, strike slip, di Laut Jawa, katanya dalam keterangan tertulis, Minggu, tanggal 24 Maret tahun 2024. Gempa Tuban bersifat merusak atau destruktif. Gempa tersebut menimbulkan kerusakan bangunan di sejumlah lokasi. Hasil kaji cepat BPBD Provinsi Jawa Timur juga menghimpun total jumlah kerusakan akibat gempa dirasakan hingga ke Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Lamongan, Kota Surabaya, dan Kabupaten Tuban. Dalam keterangan tertulis BNPB, total rumah rusak ringan sebanyak 2.654 unit, rumah rusak sedang 1.177 unit, dan rumah rusak berat sebanyak 779 unit. Selain itu, gempa juga menyebabkan rusaknya sekolah sebanyak 78 unit, rumah sakit 5 unit, tempat ibadah 156 unit, dan gedung 8 unit. Daryono mengungkap, gempa ini tidak berisiko tsunami menurut hasil permodelan tsunami BMKG. Dari data lapangan hasil monitoring muka laut dengan menggunakan tidal gauge milik Badan Informasi Geospasial, BID, di Karimun Jawa, Lamongan, dan Tuban menunjukkan muka laut yang normal tanpa ada anomali catatan tsunami, katanya. Dalam keadaan gasak gempa. Dalam gasak gempa, Masjid Jami beri berkunung, Masya Allah. Wilayah Tuban, Jawa Timur diguncang gempa berulang kali pada Jumat 22 Maret 2024. Pakar Geologi ITS Surabaya, Amin Widodo menyebutkan, gempa yang mengguncang perairan Tuban ini merupakan peristiwa yang jarang terjadi. Amin menyebut gempa Tuban tersebut dipicu sesar aktif yang ada di Laut Jawa, sedangkan kedalamannya yang hanya berada di 10 km membuat guncangan meluas. Padahal menurutnya gempa sering terjadi di kedalaman sekitar 300 km. Oleh karena itu, ia menyebut bahwa gempa di Tuban ini merupakan peristiwa yang jarang terjadi. Pergeseran dan tekanan dari dua permukaan di Laut Jawa itu menimbulkan getaran dengan skala MMI 3 hingga 4. Semakin kuat skala intensitasnya, dampak yang dirasakan akan semakin berbahaya. Gempa tersebut memang menghasilkan beberapa gempa susulan dengan skala magnitudo yang lebih rendah. Namun ia tak menyebut hingga kapan guncangan akan terjadi. Adapun gempa yang berpusat di Tuban tersebut berkekuatan cukup tinggi dan berdampak ke wilayah lain. Gempa pertama dengan magnitudo 6, kemudian magnitudo 5,9, dan terakhir magnitudo 6,5. Baby volcano atau biasa disebut Bleduk Cangkring di Desa Grabagan, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah mengeluarkan semburan lumpur deras seusai gempa magnitudo 6,5 di Kabupaten Tuban, Jawa Timur pada Jumat 22 Maret 2024 sore. Kepala Desa Grabagan, Eko Setiawan menyampaikan, fenomena muntahan lumpur pernah muncul saat terjadi gempa bumi besar di daerah lain. Misalnya, saat gempa Yogyakarta Mei 2006, Bleduk Cangkring juga bergejolak. Hanya saja, semburan lumpur saat itu sangat deras dan berlangsung lama. Terakhir pada 22 Februari 2022, Bleduk Cangkring juga memuntahkan lumpur setinggi 1 meter selama 1,5 jam hingga membanjiri area persawahan seluas 1 hektar. Dijelaskan Eko, limpasan lumpur asin beraroma belerang itu saat ini tercatat telah membanjiri kawasan wisata Bleduk Cangkring. Lumpur itu juga telah memasuki perkarangan di 4 rumah di Desa Grabagan.
Selesai gempa bermagnitudo 6,5 melanda Tuban, Jawa Timur, muncul semburan air panas di Bawean, Gresik. Pakar Geologi Institut Teknologi 10 November Surabaya, Amin Widodo mengungkap penyebab munculnya sumber air tersebut. Saat dikonfirmasi pada Sabtu 23 Maret, Amin memberikan jawaban. Dikatakannya fenomena munculnya semburan air panas termasuk hal biasa. Pasalnya energi gempa dapat meretakkan lapisan batuan sehingga air panas bisa merembes keluar. Dikutip dari kompas.com, ia mengaku belum mengetahui posisi secara pasti keluarnya semburan air panas itu. Namun, Amin mengungkapkan semburan itu tidak membahayakan masyarakat yang berada di sekitar lokasi. Sementara Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mencatat setidaknya 149 gempa bumi terjadi di wilayah Pulau Bawean. Gempa susulan itu terjadi hingga Sabtu 23 Maret pukul 5 waktu Indonesia Barat. Daryono menjelaskan gempa yang terjadi termasuk jenis gempa dangkal dan memiliki mekanisme pergerakan geser. Dilansir dari tribunnews.com, gempa tersebut diakibatkan adanya aktivitas sesar aktif di Laut Jawa. Awal gempa tercatat pada Jumat 22 Maret pukul 11.22 WIB dengan kekuatan magnitudo 6. Kemudian terjadi gempa susulan bermagnitudo 6,5. Gempa berkekuatan magnitudo 6,5 yang mengguncang Tuban, Jawa Timur. Pada hari ini Jumat 22 Maret 2024 sekira pukul 15.52 waktu Indonesia Barat turut dirasakan di beberapa lokasi. Adapun gempa ini berpusat di 130 km timur Laut Tuban. Dilansir dari keterangan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, Saudara, beberapa kota di Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta ini turut merasakan guncangan. Adapun kota di Jawa Tengah seperti Semarang dan Solo turut merasakan guncangan gempa tersebut cukup dahsyat. Bahkan gempa Tuban ini juga dirasakan di beberapa kota, tepatnya di Pulau Kalimantan seperti Banjarmasin, Balikpapan, hingga Martapura. Sebagai informasi, Kabupaten Tuban, Jawa Timur dan sekitarnya memang diguncang gempa berkali-kali pada Jumat 22 Maret 2024 hari ini. Diketahui gempa susulan terjadi hingga belasan kali. Sampai berita ini ditayangkan pada Jumat 22 Maret 2024, sekira pukul 17.02 waktu Indonesia Barat, Tribun Network masih terus mencari informasi terkait dampak gempa. Acara pembukaan ini tadi sempat ada alarm, tapi sekarang alarm sudah selesai. Jadi ini tadi acara pembukaan pameran travel fair dari Bank Mandiri yang juga harus terhenti. Terasa. Kalau yang jam 11 tadi tidak terasa. Jadi sedikit tenang meskipun kan nggak tahu semua juga familiar karena mungkin tadi pagi sudah ada gempa. Jadi ini suasananya. Itu telur, memang ada beberapa yang masih masuk. Dampak gempa magnitudo 6,0 dan magnitudo 6,5 di Tuban turut dirasakan warga di Kepulauan Bawean, Gresik, Jawa Timur. Sejumlah bangunan dikabarkan mengalami kerusakan dan ada juga warga yang terluka. Hal itu disampaikan oleh pelaksana tugas Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Gresik, yakni Suyono, pada hari ini, Jumat 22 Maret 2024. Ia mengungkapkan dampak gempa yang terjadi di mana merusak sejumlah bangunan fasilitas pendidikan. Dikatakan olehnya, Saudara, untuk Kecamatan Sangkapura, jendela SMA Negeri 1 Sangkapura ini dilaporkan hingga pecah. Sedangkan di Desa Kota Kusuma, keramik dinding SD Muhammadiyah juga sampai terlepas. Selain itu, Suyono mengatakan dampak gempa di Desa Dekatagung mengakibatkan tembok rumah milik warga bernama Halimi dan Liu retak. Ia juga mengatakan terkait korban luka ada satu orang bernama Hasiah berusia 71 tahun.
di mana korban merupakan warga desa Tambak, Kecamatan Tambak yang mengalami luka ringan seusai tertimpa atap rumah. Kendati demikian, untuk sementara tidak ada korban jiwa buntut gempa yang terjadi. BPBD Gresik mengimbau warga tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang dapat menyesatkan. Warga juga diminta untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak, serta memeriksa bangunan dan memastikan kelayakan tempat tinggal masing-masing. Halo saudara, dimanapun Anda berada, Anda kembali menyaksikan Live Breaking News bersama saya Sandi Wanita. Kali ini kami akan mengupdate terkait terjadinya gempa susulan yang berpusat di Tuban, Jawa Timur, saudara. Di mana terbaru Kabupaten Tuban, Jawa Timur dan sekitarnya kembali diguncang gempa pada Jumat 22 Maret 2024. Diketahui gempa ini merupakan gempa susulan yang ke-15. Gempa susulan ke-15 ini terjadi sekira pukul 15.57 waktu Indonesia Barat, di mana gempa juga turut dirasakan hingga Provinsi Jawa Tengah, termasuk dirasakan para pegawai Tribun Network. Berdasarkan pantauan dari Tribun Network di lapangan pada Jumat 22 Maret 2024, seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda, saudara, ini merupakan situasi di depan gedung Tribun News, tepatnya di Kota Solo, Jawa Tengah, yang dimana seluruh pegawai ini hampir semuanya mencoba berbondong-bondong untuk turun. Terjadinya gempa ini juga berdasarkan pengakuan dari salah satu pegawai Tribun, yang dimana ia merasakan sekitar 3 kali getaran gempa. Berdasarkan informasi dari akun X @BMKG, saudara, gempa kali ini juga berpusat di kedalaman laut sekitar 10 km. Dan BMKG juga mengatakan bahwa informasi gempa ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data. Halo saudara, dimanapun Anda berada, Anda kembali menyaksikan Live Breaking News bersama saya Sandi Wanita terkait update gempa Tuban, Jawa Timur yang terjadi belasan kali pada hari ini, saudara. Di mana terbaru gempa bumi di Tuban ini terasa sampai Banjarmasin. Warga pun turut merasakan goyangan saat khatib khutbah Jumat pada hari ini tadi. Warga di Banjarmasin merasakan getaran gempa bumi yang terjadi pada hari ini Jumat 22 Maret 2024. Sekira pukul 12.22 waktu Indonesia bagian tengah. Hal ini diungkapkan oleh salah seorang warga di kawasan Kecamatan Banjarmasin Timur bernama Danu. Danu menyebut dirinya sempat merasakan getaran saat melaksanakan salat Jumat di Masjid Raudatul Hufaz, yakni tepatnya di Jalan Pramuka Perumahan Pondok Al-Benjari, Kompleks Semanda 6. Berdasarkan rilis dari BMKG, saudara, gempa bumi ini diketahui terjadi di Laut Jawa, tepatnya beberapa kilometer dari Tuban. Sampai berita ini ditayangkan, diketahui gempa susulan masih terus berlangsung. Gempa beruntun mengguncang kawasan Tuban dan Bawean, Gresik, Jawa Timur pada Jumat, tanggal 22 Maret tahun 2024. Gempa pertama berkekuatan magnitudo 5,9 terjadi pada pukul 11.22 waktu Indonesia Barat. Gempa tersebut diikuti dengan sejumlah gempa lainnya. Pada pukul 15.52 waktu Indonesia Barat, terjadi gempa berkekuatan signifikan dengan magnitudo 6,5. Pusat gempa berada di timur Laut Tuban. Hingga Minggu, tanggal 24 Maret tahun 2024, pukul 10 waktu Indonesia Barat, BMKG mencatat telah terjadi 239 kali gempa. Berikut 11 fakta mengenai gempa Tuban atau gempa Bawean menurut versi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono mengungkapkan, gempa berkekuatan magnitudo 5,9 dan 6,5 merupakan jenis gempa kerak dangkal atau shallow crustal earthquake. Gempa ini dipicu aktivitas sesar aktif dengan mekanisme geser atau mendatar, strike slip, di Laut Jawa. Katanya dalam keterangan tertulis, Minggu, tanggal 24 Maret tahun 2024. Gempa Tuban bersifat merusak atau destruktif. Gempa tersebut menimbulkan kerusakan bangunan di sejumlah lokasi. Hasil kaji cepat BPBD Provinsi Jawa Timur juga menghimpun total jumlah kerusakan akibat gempa dirasakan hingga ke Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Lamongan, Kota Surabaya, dan Kabupaten Tuban. Dalam keterangan tertulis BNPB, total rumah rusak ringan sebanyak 2.654 unit,
Rumah rusak sedang 1.177 unit, dan rumah rusak berat sebanyak 779 unit. Selain itu, gempa juga menyebabkan rusaknya sekolah sebanyak 78 unit, rumah sakit 5 unit, tempat ibadah 156 unit, dan gedung 8 unit. Daryono mengungkap, gempa ini tidak berisiko tsunami menurut hasil permodelan tsunami BMKG. Dari data lapangan hasil monitoring muka laut dengan menggunakan tide gauge milik Badan Informasi Geospasial, BID, di Karimun Jawa, Lamongan, dan Tuban menunjukkan muka laut yang normal tanpa ada anomali catatan tsunami, katanya. Dalam keadaan gasak gempa. Dalam gasak gempa masih jami berpegunung, Masya Allah. Wilayah Tuban, Jawa Timur diguncang gempa berulang kali pada Jumat 22 Maret 2024. Pakar Geologi ITS Surabaya, Amin Widodo menyebutkan, gempa yang mengguncang perairan Tuban ini merupakan peristiwa yang jarang terjadi. Amin menyebut gempa Tuban tersebut dipicu sesar aktif yang ada di Laut Jawa, sedangkan kedalamannya yang hanya berada di 10 km membuat guncangan meluas. Padahal menurutnya gempa sering terjadi di kedalaman sekitar 300 km. Oleh karena itu, ia menyebut bahwa gempa di Tuban ini merupakan peristiwa yang jarang terjadi. Pergeseran dan tekanan dari dua permukaan di Laut Jawa itu menimbulkan getaran dengan skala MMI 3 hingga 4. Semakin kuat skala intensitasnya, dampak yang dirasakan akan semakin berbahaya. Gempa tersebut memang menghasilkan beberapa gempa susulan dengan skala magnitudo yang lebih rendah. Namun ia tak menyebut hingga kapan guncangan akan terjadi. Adapun gempa yang berpusat di Tuban tersebut berkekuatan cukup tinggi dan berdampak ke wilayah lain. Gempa pertama dengan magnitudo 6, kemudian magnitudo 5,9, dan terakhir magnitudo 6,5. Baby volcano atau biasa disebut beleduk cangkring di Desa Grabagan, Kecamatan Keradenan, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah mengeluarkan semburan lumpur deras seusai gempa magnitudo 6,5 di Kabupaten Tuban, Jawa Timur pada Jumat 22 Maret 2024 sore. Kepala Desa Grabagan, Eko Setiawan menyampaikan, fenomena muntahan lumpur pernah muncul saat terjadi gempa bumi besar di daerah lain. Misalnya, saat gempa Yogyakarta Mei 2006, beleduk cangkring juga bergejolak. Hanya saja, semburan lumpur saat itu sangat deras dan berlangsung lama. Terakhir pada 22 Februari 2022, beleduk cangkring juga memuntahkan lumpur setinggi 1 meter selama 1,5 jam hingga membanjiri area persawahan seluas 1 hektar. Dijelaskan Eko, limpasan lumpur asin beraroma belerang itu saat ini tercatat telah membanjiri kawasan wisata Beleduk Cangkring. Lumpur itu juga telah memasuki perkarangan di 4 rumah di Desa Grabagan. Seusai gempa bermagnitudo 6,5 melanda Tuban, Jawa Timur, muncul semburan air panas di Bawean, Gresik. Pakar Geologi Institut Teknologi 10 November Surabaya, Amin Widodo mengungkap penyebab munculnya sumber air tersebut. Saat dikonfirmasi pada Sabtu 23 Maret, Amin memberikan jawaban. Dikatakannya fenomena munculnya semburan air panas termasuk hal biasa. Pasalnya, energi gempa dapat meretakkan lapisan batuan sehingga air panas bisa merembes keluar. Dikutip dari Kompas.com, ia mengaku belum mengetahui posisi secara pasti keluarnya semburan air panas itu. Namun, Amin mengungkapkan semburan itu tidak membahayakan masyarakat yang berada di sekitar lokasi. Sementara Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mencatat setidaknya 149 gempa bumi terjadi di wilayah Pulau Bawean. Gempa susulan itu terjadi hingga Sabtu 23 Maret pukul 5 waktu Indonesia Barat. Daryono menjelaskan gempa yang terjadi termasuk jenis gempa dangkal dan memiliki mekanisme pergerakan geser. Dilansir dari tribunnews.com, gempa tersebut diakibatkan adanya aktivitas sesar aktif di Laut Jawa. Awal gempa tercatat pada Jumat 22 Maret pukul 11.22 WIB dengan kekuatan magnitudo 6. Kemudian terjadi gempa susulan bermagnitudo 6,5.
Gempa berkekuatan magnitudo 6,5 yang mengguncang Tuban, Jawa Timur. Pada hari ini Jumat 22 Maret 2024 sekira pukul 15.52 waktu Indonesia Barat turut dirasakan di beberapa lokasi. Adapun gempa ini berpusat di 130 km timur Laut Tuban. Dilansir dari keterangan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, Saudara, beberapa kota di Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta ini turut merasakan guncangan. Adapun kota di Jawa Tengah seperti Semarang dan Solo turut merasakan guncangan gempa tersebut cukup dahsyat. Bahkan gempa Tuban ini juga dirasakan di beberapa kota, tepatnya di Pulau Kalimantan seperti Banjarmasin, Balikpapan, hingga Martapura. Sebagai informasi, Kabupaten Tuban, Jawa Timur dan sekitarnya memang diguncang gempa berkali-kali pada Jumat 22 Maret 2024 hari ini. Diketahui gempa susulan terjadi hingga belasan kali. Sampai berita ini ditayangkan pada Jumat 22 Maret 2024, sekira pukul 17.02 waktu Indonesia Barat, Tribun Network masih terus mencari informasi terkait dampak gempa. Acara pembukaan ini tadi sempat ada alarm, tapi sekarang alarm sudah selesai. Jadi ini tadi acara pembukaan pameran travel fair dari Bank Mandiri yang juga harus terhenti. Terasa. Kalau yang jam 11 tadi tidak terasa. Jadi sedikit tenang meskipun kan ini nggak tahu semua juga familiar karena mungkin tadi pagi sudah ada gempa. Jadi ini suasananya. Itu telur, memang ada beberapa yang masih masuk. Dampak gempa magnitudo 6,0 dan magnitudo 6,5 di Tuban turut dirasakan warga di Kepulauan Bawean, Gresik, Jawa Timur. Sejumlah bangunan dikabarkan mengalami kerusakan dan ada juga warga yang terluka. Hal itu disampaikan oleh pelaksana tugas Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Gresik, yakni Suyono, pada hari ini, Jumat 22 Maret 2024. Ia mengungkapkan dampak gempa yang terjadi di mana merusak sejumlah bangunan fasilitas pendidikan. Dikatakan olehnya, Saudara, untuk Kecamatan Sangkapura, jendela SMA Negeri 1 Sangkapura ini dilaporkan hingga pecah. Sedangkan di Desa Kota Kusuma, keramik dinding SD Muhammadiyah juga sampai terlepas. Selain itu, Suyono mengatakan dampak gempa di Desa Dekatagung mengakibatkan tembok rumah milik warga bernama Halimi dan Liu retak. Ia juga mengatakan terkait korban luka ada satu orang bernama Hasiah berusia 71 tahun, di mana korban merupakan warga desa Tambak, Kecamatan Tambak yang mengalami luka ringan seusai tertimpa atap rumah. Kendati demikian, untuk sementara tidak ada korban jiwa buntut gempa yang terjadi. BPBD Gresik mengimbau warga tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang dapat menyesatkan. Warga juga diminta untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak, serta memeriksa bangunan dan memastikan kelayakan tempat tinggal masing-masing. Halo saudara, dimanapun Anda berada, Anda kembali menyaksikan Live Breaking News bersama saya Sandi Wanita. Kali ini kami akan mengupdate terkait terjadinya gempa susulan yang berpusat di Tuban, Jawa Timur, saudara. Di mana terbaru Kabupaten Tuban, Jawa Timur dan sekitarnya kembali diguncang gempa pada Jumat 22 Maret 2024. Diketahui gempa ini merupakan gempa susulan yang ke-15. Gempa susulan ke-15 ini terjadi sekira pukul 15.57 waktu Indonesia Barat, di mana gempa juga turut dirasakan hingga Provinsi Jawa Tengah, termasuk dirasakan para pegawai Tribun Network. Berdasarkan pantauan dari Tribun Network di lapangan pada Jumat 22 Maret 2024, seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda, saudara, ini merupakan situasi di depan gedung Tribun News, tepatnya di Kota Solo, Jawa Tengah, yang dimana seluruh pegawai ini hampir semuanya mencoba berbondong-bondong untuk turun
Terjadinya gempa ini juga berdasarkan pengakuan dari salah satu pegawai Tribun yang dimana ia merasakan sekitar 3 kali getaran gempa. Berdasarkan informasi dari akun X @BMKG, saudara, gempa kali ini juga berpusat di kedalaman laut sekitar 10 km. Dan BMKG juga mengatakan bahwa informasi gempa ini mengutamakan kecepatan sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data. Halo saudara, dimanapun Anda berada, Anda kembali menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Wanita terkait update gempa Tuban, Jawa Timur yang terjadi belasan kali pada hari ini, saudara. Di mana terbaru gempa bumi di Tuban ini terasa sampai Banjarmasin. Warga pun turut merasakan goyangan saat khatib khutbah Jumat pada hari ini tadi. Warga di Banjarmasin merasakan getaran gempa bumi yang terjadi pada hari ini Jumat 22 Maret 2024. Sekira pukul 12.22 waktu Indonesia bagian tengah. Hal ini diungkapkan oleh salah seorang warga di kawasan Kecamatan Banjarmasin Timur bernama Danu. Danu menyebut dirinya sempat merasakan getaran saat melaksanakan salat Jumat di Masjid Raudatul Hufaz, yakni tepatnya di Jalan Pramuka Perumahan Pondok Al-Benjari, Kompleks Semanda 6. Berdasarkan rilis dari BMKG, saudara, gempa bumi ini diketahui terjadi di Laut Jawa, tepatnya beberapa kilometer dari Tuban. Sampai berita ini ditayangkan, diketahui gempa susulan masih terus berlangsung. Gempa beruntun mengguncang kawasan Tuban dan Bawean, Gresik, Jawa Timur pada Jumat, tanggal 22 Maret tahun 2024. Gempa pertama berkekuatan magnitudo 5,9 terjadi pada pukul 11.22 waktu Indonesia Barat. Gempa tersebut diikuti dengan sejumlah gempa lainnya. Pada pukul 15.52 waktu Indonesia Barat, terjadi gempa berkekuatan signifikan dengan magnitudo 6,5. Pusat gempa berada di timur Laut Tuban. Hingga Minggu, tanggal 24 Maret tahun 2024, pukul 10 waktu Indonesia Barat, BMKG mencatat telah terjadi 239 kali gempa. Berikut 11 fakta mengenai gempa Tuban atau gempa Bawean menurut versi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono mengungkapkan, gempa berkekuatan magnitudo 5,9 dan 6,5 merupakan jenis gempa kerak dangkal atau shallow crustal earthquake. Gempa ini dipicu aktivitas sesar aktif dengan mekanisme geser atau mendatar, strike slip, di Laut Jawa, katanya dalam keterangan tertulis, Minggu, tanggal 24 Maret tahun 2024. Gempa Tuban bersifat merusak atau destruktif. Gempa tersebut menimbulkan kerusakan bangunan di sejumlah lokasi. Hasil kaji cepat BPBD Provinsi Jawa Timur juga menghimpun total jumlah kerusakan akibat gempa dirasakan hingga ke Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Lamongan, Kota Surabaya, dan Kabupaten Tuban. Dalam keterangan tertulis BNPB, total rumah rusak ringan sebanyak 2.654 unit, rumah rusak sedang 1.177 unit, dan rumah rusak berat sebanyak 779 unit. Selain itu, gempa juga menyebabkan rusaknya sekolah sebanyak 78 unit, rumah sakit 5 unit, tempat ibadah 156 unit, dan gedung 8 unit. Daryono mengungkap, gempa ini tidak berisiko tsunami menurut hasil permodelan tsunami BMKG. Dari data lapangan hasil monitoring muka laut dengan menggunakan tidal gauge milik Badan Informasi Geospasial, BID, di Karimun Jawa, Lamongan, dan Tuban menunjukkan muka laut yang normal tanpa ada anomali catatan tsunami, katanya. Dalam keadaan gasak gempa. Dalam gasak gempa, Masjid Jami beri berkunung, Masya Allah. Wilayah Tuban, Jawa Timur diguncang gempa berulang kali pada Jumat 22 Maret 2024. Pakar Geologi ITS Surabaya, Amin Widodo menyebutkan, gempa yang mengguncang perairan Tuban ini merupakan peristiwa yang jarang terjadi. Amin menyebut gempa Tuban tersebut dipicu sesar aktif yang ada di Laut Jawa, sedangkan kedalamannya yang hanya berada di 10 km membuat guncangan meluas. Padahal menurutnya gempa sering terjadi di kedalaman sekitar 300 km. Oleh karena itu, ia menyebut bahwa gempa di Tuban ini merupakan peristiwa yang jarang terjadi. Pergeseran dan tekanan dari dua permukaan di Laut Jawa itu menimbulkan getaran dengan skala MMI 3 hingga 4.
Semakin kuat skala intensitasnya, dampak yang dirasakan akan semakin berbahaya. Gempa tersebut memang menghasilkan beberapa gempa susulan dengan skala magnitudo yang lebih rendah. Namun ia tak menyebut hingga kapan guncangan akan terjadi. Adapun gempa yang berpusat di Tuban tersebut berkekuatan cukup tinggi dan berdampak ke wilayah lain. Gempa pertama dengan magnitudo 6, kemudian magnitudo 5,9, dan terakhir magnitudo 6,5. Baby volcano atau biasa disebut Bleduk Cangkring di Desa Grabagan, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah mengeluarkan semburan lumpur deras seusai gempa magnitudo 6,5 di Kabupaten Tuban, Jawa Timur pada Jumat 22 Maret 2024 sore. Kepala Desa Grabagan, Eko Setiawan menyampaikan fenomena muntahan lumpur pernah muncul saat terjadi gempa bumi besar di daerah lain. Misalnya, saat gempa Yogyakarta Mei 2006, Bleduk Cangkring juga bergejolak. Hanya saja, semburan lumpur saat itu sangat deras dan berlangsung lama. Terakhir pada 22 Februari 2022, Bleduk Cangkring juga memuntahkan lumpur setinggi 1 meter selama 1,5 jam hingga membanjiri area persawahan seluas 1 hektar. Dijelaskan Eko, limpasan lumpur asin beraroma belerang itu saat ini tercatat telah membanjiri kawasan wisata Bleduk Cangkring. Lumpur itu juga telah memasuki perkarangan di 4 rumah di Desa Grabagan. Selesai gempa bermagnitudo 6,5 melanda Tuban, Jawa Timur, muncul semburan air panas di Bawean, Gresik. Pakar Geologi Institut Teknologi 10 November Surabaya, Amin Widodo mengungkap penyebab munculnya sumber air tersebut. Saat dikonfirmasi pada Sabtu 23 Maret, Amin memberikan jawaban. Dikatakannya fenomena munculnya semburan air panas termasuk hal biasa. Pasalnya energi gempa dapat meretakkan lapisan batuan sehingga air panas bisa merembes keluar. Dikutip dari Kompas.com, ia mengaku belum mengetahui posisi secara pasti keluarnya semburan air panas itu. Namun, Amin mengungkapkan semburan itu tidak membahayakan masyarakat yang berada di sekitar lokasi. Sementara Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mencatat setidaknya 149 gempa bumi terjadi di wilayah Pulau Bawean. Gempa susulan itu terjadi hingga Sabtu 23 Maret pukul 5 waktu Indonesia Barat. Daryono menjelaskan gempa yang terjadi termasuk jenis gempa dangkal dan memiliki mekanisme pergerakan geser. Dilansir dari tribunnews.com, gempa tersebut diakibatkan adanya aktivitas sesar aktif di Laut Jawa. Awal gempa tercatat pada Jumat 22 Maret pukul 11.22 WIB dengan kekuatan magnitudo 6. Kemudian terjadi gempa susulan bermagnitudo 6,5. Gempa berkekuatan magnitudo 6,5 yang mengguncang Tuban, Jawa Timur. Pada hari ini Jumat 22 Maret 2024 sekira pukul 15.52 waktu Indonesia Barat turut dirasakan di beberapa lokasi. Adapun gempa ini berpusat di 130 km timur Laut Tuban. Dilansir dari keterangan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, Saudara, beberapa kota di Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta ini turut merasakan guncangan. Adapun kota di Jawa Tengah seperti Semarang dan Solo turut merasakan guncangan gempa tersebut cukup dahsyat. Bahkan gempa Tuban ini juga dirasakan di beberapa kota, tepatnya di Pulau Kalimantan seperti Banjarmasin, Balikpapan, hingga Martapura. Sebagai informasi, Kabupaten Tuban, Jawa Timur dan sekitarnya memang diguncang gempa berkali-kali pada Jumat 22 Maret 2024 hari ini. Diketahui gempa susulan terjadi hingga belasan kali. Sampai berita ini ditayangkan pada Jumat 22 Maret 2024, sekira pukul 17.02 waktu Indonesia Barat, Tribun Network masih terus mencari informasi terkait dampak gempa. Acara pembukaan ini tadi sempat ada alarm, tapi sekarang alarm sudah selesai. Jadi ini tadi acara pembukaan pameran travel fair dari Bank Mandiri yang juga harus terhenti.
Kalau yang jam 11 tadi tidak terasa. Jadi sedikit tenang meskipun dan nggak tahu semua juga familiar karena mungkin tadi pagi sudah ada gempa. Jadi ini suasananya. Itu telur, memang ada beberapa yang masih masuk. Dampak gempa magnitudo 6,0 dan magnitudo 6,5 di Tuban turut dirasakan warga di Kepulauan Bawean, Gresik, Jawa Timur. Sejumlah bangunan dikabarkan mengalami kerusakan dan ada juga warga yang terluka. Hal itu disampaikan oleh pelaksana tugas Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Gresik yakni Suyono pada hari ini, Jumat 22 Maret 2024. Ia mengungkapkan dampak gempa yang terjadi di mana merusak sejumlah bangunan fasilitas pendidikan. Dikatakan olehnya, saudara, untuk Kecamatan Sangkapura, jendela SMA Negeri 1 Sangkapura ini dilaporkan hingga pecah. Sedangkan di Desa Kota Kusuma, keramik dinding SD Muhammadiyah juga sampai terlepas. Selain itu, Suyono mengatakan dampak gempa di Desa Dekatagung mengakibatkan tembok rumah milik warga bernama Halimi dan Liu retak. Ia juga mengatakan terkait korban luka ada satu orang bernama Hasiah berusia 71 tahun, di mana korban merupakan warga desa Tambak, Kecamatan Tambak yang mengalami luka ringan seusai tertimpa atap rumah. Kendati demikian, untuk sementara tidak ada korban jiwa buntut gempa yang terjadi. BPBD Gresik mengimbau warga tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang dapat menyesatkan. Warga juga diminta untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak, serta memeriksa bangunan dan memastikan kelayakan tempat tinggal masing-masing. Halo saudara, dimanapun Anda berada, Anda kembali menyaksikan Live Breaking News bersama saya Sandi Wanita. Kali ini kami akan mengupdate terkait terjadinya gempa susulan yang berpusat di Tuban, Jawa Timur, saudara. Di mana terbaru Kabupaten Tuban, Jawa Timur dan sekitarnya kembali diguncang gempa pada Jumat 22 Maret 2024. Diketahui gempa ini merupakan gempa susulan yang ke-15. Gempa susulan ke-15 ini terjadi sekira pukul 15.57 waktu Indonesia Barat, di mana gempa juga turut dirasakan hingga Provinsi Jawa Tengah, termasuk dirasakan para pegawai Tribun Network. Berdasarkan pantauan dari Tribun Network di lapangan pada Jumat 22 Maret 2024, seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda, saudara, ini merupakan situasi di depan gedung Tribun News, tepatnya di Kota Solo, Jawa Tengah, yang dimana seluruh pegawai ini hampir semuanya mencoba berbondong-bondong untuk turun. Terjadinya gempa ini juga berdasarkan pengakuan dari salah satu pegawai Tribun yang dimana ia merasakan sekitar 3 kali getaran gempa. Berdasarkan informasi dari akun X @BMKG, saudara, gempa kali ini juga berpusat di kedalaman laut sekitar 10 km. Dan BMKG juga mengatakan bahwa informasi gempa ini mengutamakan kecepatan sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data. Halo saudara, dimanapun Anda berada, Anda kembali menyaksikan Live Breaking News bersama saya Sandi Wanita terkait update gempa Tuban, Jawa Timur yang terjadi belasan kali pada hari ini, saudara. Di mana terbaru gempa bumi di Tuban ini terasa sampai Banjarmasin. Warga pun turut merasakan goyangan saat khatib khutbah Jumat pada hari ini tadi. Warga di Banjarmasin merasakan getaran gempa bumi yang terjadi pada hari ini Jumat 22 Maret 2024, sekira pukul 12.22 waktu Indonesia bagian tengah. Hal ini diungkapkan oleh salah seorang warga di kawasan Kecamatan Banjarmasin Timur bernama Danu. Danu menyebut dirinya sempat merasakan getaran saat melaksanakan salat Jumat di Masjid Raudatul Hufaz, yakni tepatnya di Jalan Pramuka Perumahan Pondok Al-Benjari Kompleks Semanda 6. Berdasarkan rilis dari BMKG, saudara, gempa bumi ini diketahui terjadi di Laut Jawa, tepatnya beberapa kilometer dari Tuban. Sampai berita ini ditayangkan, diketahui gempa susulan masih terus berlangsung. Gempa beruntun mengguncang kawasan Tuban dan Bawean, Gresik, Jawa Timur pada Jumat, tanggal 22 Maret tahun 2024.
Gempa pertama berkekuatan magnitudo 5,9 terjadi pada pukul 11.22 waktu Indonesia Barat. Gempa tersebut diikuti dengan sejumlah gempa lainnya. Pada pukul 15.52 waktu Indonesia Barat, terjadi gempa berkekuatan signifikan dengan magnitudo 6,5. Pusat gempa berada di timur Laut Tuban. Hingga Minggu, tanggal 24 Maret tahun 2024, pukul 10 waktu Indonesia Barat, BMKG mencatat telah terjadi 239 kali gempa. Berikut 11 fakta mengenai gempa Tuban atau gempa Bawean menurut versi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono mengungkapkan, gempa berkekuatan magnitudo 5,9 dan 6,5 merupakan jenis gempa kerak dangkal atau shallow crustal earthquake. Gempa ini dipicu aktivitas sesar aktif dengan mekanisme geser atau mendatar, strike slip, di Laut Jawa. Katanya dalam keterangan tertulis, Minggu, tanggal 24 Maret tahun 2024. Gempa Tuban bersifat merusak atau destruktif. Gempa tersebut menimbulkan kerusakan bangunan di sejumlah lokasi. Hasil kaji cepat BPBD Provinsi Jawa Timur juga menghimpun total jumlah kerusakan akibat gempa dirasakan hingga ke Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Lamongan, Kota Surabaya, dan Kabupaten Tuban. Dalam keterangan tertulis BNPB, total rumah rusak ringan sebanyak 2.654 unit, rumah rusak sedang 1.177 unit, dan rumah rusak berat sebanyak 779 unit. Selain itu, gempa juga menyebabkan rusaknya sekolah sebanyak 78 unit, rumah sakit 5 unit, tempat ibadah 156 unit, dan gedung 8 unit. Daryono mengungkap, gempa ini tidak berisiko tsunami menurut hasil permodelan tsunami BMKG. Dari data lapangan hasil monitoring muka laut dengan menggunakan tide gauge milik Badan Informasi Geospasial, BID, di Karimun Jawa, Lamongan, dan Tuban menunjukkan muka laut yang normal tanpa ada anomali catatan tsunami, katanya. Dalam keadaan gasak gempa. Dalam gasak gempa, Masjid Jami beri berkunung, Masya Allah. Wilayah Tuban, Jawa Timur diguncang gempa berulang kali pada Jumat 22 Maret 2024. Pakar Geologi ITS Surabaya, Amin Widodo menyebutkan, gempa yang mengguncang perairan Tuban ini merupakan peristiwa yang jarang terjadi. Amin menyebut gempa Tuban tersebut dipicu sesar aktif yang ada di Laut Jawa, sedangkan kedalamannya yang hanya berada di 10 km membuat guncangan meluas. Padahal menurutnya gempa sering terjadi di kedalaman sekitar 300 km. Oleh karena itu, ia menyebut bahwa gempa di Tuban ini merupakan peristiwa yang jarang terjadi. Pergeseran dan tekanan dari dua permukaan di Laut Jawa itu menimbulkan getaran dengan skala MMI 3 hingga 4. Semakin kuat skala intensitasnya, dampak yang dirasakan akan semakin berbahaya. Gempa tersebut memang menghasilkan beberapa gempa susulan dengan skala magnitudo yang lebih rendah. Namun ia tak menyebut hingga kapan guncangan akan terjadi. Adapun gempa yang berpusat di Tuban tersebut berkekuatan cukup tinggi dan berdampak ke wilayah lain. Gempa pertama dengan magnitudo 6, kemudian magnitudo 5,9, dan terakhir magnitudo 6,5. Baby volcano atau biasa disebut beleduk cangkring di Desa Grabagan, Kecamatan Keradenan, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, mengeluarkan semburan lumpur deras seusai gempa magnitudo 6,5 di Kabupaten Tuban, Jawa Timur pada Jumat 22 Maret 2024 sore. Kepala Desa Grabagan, Eko Setiawan menyampaikan, fenomena muntahan lumpur pernah muncul saat terjadi gempa bumi besar di daerah lain. Misalnya, saat gempa Yogyakarta Mei 2006, beleduk cangkring juga bergejolak. Hanya saja, semburan lumpur saat itu sangat deras dan berlangsung lama. Terakhir pada 22 Februari 2022, beleduk cangkring juga memuntahkan lumpur setinggi 1 meter selama 1,5 jam hingga membanjiri area persawahan seluas 1 hektar. Dijelaskan Eko, limpasan lumpur asin beraroma belerang itu saat ini tercatat telah membanjiri kawasan wisata beleduk cangkring. Lumpur itu juga telah memasuki perkarangan di 4 rumah di Desa Grabagan.
Selesai gempa bermagnitudo 6,5 melanda Tuban, Jawa Timur, muncul semburan air panas di Bawean, Gresik. Pakar Geologi Institut Teknologi 10 November Surabaya, Amin Widodo mengungkap penyebab munculnya sumber air tersebut. Saat dikonfirmasi pada Sabtu 23 Maret, Amin memberikan jawaban. Dikatakannya fenomena munculnya semburan air panas termasuk hal biasa. Pasalnya energi gempa dapat meretakkan lapisan batuan sehingga air panas bisa merembes keluar. Dikutip dari kompas.com, ia mengaku belum mengetahui posisi secara pasti keluarnya semburan air panas itu. Namun, Amin mengungkapkan semburan itu tidak membahayakan masyarakat yang berada di sekitar lokasi. Sementara Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mencatat setidaknya 149 gempa bumi terjadi di wilayah Pulau Bawean. Gempa susulan itu terjadi hingga Sabtu 23 Maret pukul 5 waktu Indonesia Barat. Daryono menjelaskan gempa yang terjadi termasuk jenis gempa dangkal dan memiliki mekanisme pergerakan geser. Dilansir dari tribunnews.com, gempa tersebut diakibatkan adanya aktivitas sesar aktif di Laut Jawa. Awal gempa tercatat pada Jumat 22 Maret pukul 11.22 WIB dengan kekuatan magnitudo 6. Kemudian terjadi gempa susulan bermagnitudo 6,5. Gempa berkekuatan magnitudo 6,5 yang mengguncang Tuban, Jawa Timur. Pada hari ini Jumat 22 Maret 2024 sekira pukul 15.52 waktu Indonesia Barat turut dirasakan di beberapa lokasi. Adapun gempa ini berpusat di 130 km timur Laut Tuban. Dilansir dari keterangan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, Saudara, beberapa kota di Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta ini turut merasakan guncangan. Adapun kota di Jawa Tengah seperti Semarang dan Solo turut merasakan guncangan gempa tersebut cukup dahsyat. Bahkan gempa Tuban ini juga dirasakan di beberapa kota, tepatnya di Pulau Kalimantan seperti Banjarmasin, Balikpapan, hingga Martapura. Sebagai informasi, Kabupaten Tuban, Jawa Timur dan sekitarnya memang diguncang gempa berkali-kali pada Jumat 22 Maret 2024 hari ini. Diketahui gempa susulan terjadi hingga belasan kali. Sampai berita ini ditayangkan pada Jumat 22 Maret 2024, sekira pukul 17.02 waktu Indonesia Barat, Tribun Network masih terus mencari informasi terkait dampak gempa. Acara pembukaan ini tadi sempat ada alarm, tapi sekarang alarm sudah selesai. Jadi ini tadi acara pembukaan pameran travel fair dari Bank Mandiri yang juga harus terhenti. Terasa. Kalau yang jam 11 tadi tidak terasa. Jadi sedikit benang meskipun kan ini nggak tahu semua juga familiar karena mungkin tadi pagi sudah ada gempa. Jadi ini suasananya. Itu telur, memang ada beberapa yang masih masuk. Dampak gempa magnitudo 6,0 dan magnitudo 6,5 di Tuban turut dirasakan warga di Kepulauan Bawean, Gresik, Jawa Timur. Sejumlah bangunan dikabarkan mengalami kerusakan dan ada juga warga yang terluka. Hal itu disampaikan oleh pelaksana tugas Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Gresik, yakni Suyono, pada hari ini, Jumat 22 Maret 2024. Ia mengungkapkan dampak gempa yang terjadi di mana merusak sejumlah bangunan fasilitas pendidikan. Dikatakan olehnya, Saudara, untuk Kecamatan Sangkapura, jendela SMA Negeri 1 Sangkapura ini dilaporkan hingga pecah. Sedangkan di Desa Kota Kusuma, keramik dinding SD Muhammadiyah juga sampai terlepas. Selain itu, Suyono mengatakan dampak gempa di Desa Dekatagung mengakibatkan tembok rumah milik warga bernama Halimi dan Liu retak. Ia juga mengatakan terkait korban luka ada satu orang bernama Hasiah berusia 71 tahun.
di mana korban merupakan warga desa Tambak, Kecamatan Tambak yang mengalami luka ringan seusai tertimpa atap rumah. Kendati demikian, untuk sementara tidak ada korban jiwa buntut gempa yang terjadi. BPBD Gresik mengimbau warga tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang dapat menyesatkan. Warga juga diminta untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak, serta memeriksa bangunan dan memastikan kelayakan tempat tinggal masing-masing. Halo saudara, dimanapun Anda berada, Anda kembali menyaksikan Live Breaking News bersama saya Sandi Wanita. Kali ini kami akan mengupdate terkait terjadinya gempa susulan yang berpusat di Tuban, Jawa Timur, saudara. Di mana terbaru Kabupaten Tuban, Jawa Timur dan sekitarnya kembali diguncang gempa pada Jumat 22 Maret 2024. Diketahui gempa ini merupakan gempa susulan yang ke-15. Gempa susulan ke-15 ini terjadi sekira pukul 15.57 waktu Indonesia Barat, di mana gempa juga turut dirasakan hingga Provinsi Jawa Tengah, termasuk dirasakan para pegawai Tribun Network. Berdasarkan pantauan dari Tribun Network di lapangan pada Jumat 22 Maret 2024, seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda, saudara, ini merupakan situasi di depan gedung Tribun News, tepatnya di Kota Solo, Jawa Tengah, yang dimana seluruh pegawai ini hampir semuanya mencoba berbondong-bondong untuk turun. Terjadinya gempa ini juga berdasarkan pengakuan dari salah satu pegawai Tribun, yang dimana ia merasakan sekitar 3 kali getaran gempa. Berdasarkan informasi dari akun X @BMKG, saudara, gempa kali ini juga berpusat di kedalaman laut sekitar 10 km. Dan BMKG juga mengatakan bahwa informasi gempa ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data. Halo saudara, dimanapun Anda berada, Anda kembali menyaksikan Live Breaking News bersama saya Sandi Wanita terkait update gempa Tuban, Jawa Timur yang terjadi belasan kali pada hari ini, saudara. Di mana terbaru gempa bumi di Tuban ini terasa sampai Banjarmasin. Warga pun turut merasakan goyangan saat khatib khutbah Jumat pada hari ini tadi. Warga di Banjarmasin merasakan getaran gempa bumi yang terjadi pada hari ini Jumat 22 Maret 2024. Sekira pukul 12.22 waktu Indonesia bagian tengah. Hal ini diungkapkan oleh salah seorang warga di kawasan Kecamatan Banjarmasin Timur bernama Danu. Danu menyebut dirinya sempat merasakan getaran saat melaksanakan salat Jumat di Masjid Raudatul Hufaz, yakni tepatnya di Jalan Pramuka Perumahan Pondok Al-Benjari, Kompleks Semanda 6. Berdasarkan rilis dari BMKG, saudara, gempa bumi ini diketahui terjadi di Laut Jawa, tepatnya beberapa kilometer dari Tuban. Sampai berita ini ditayangkan, diketahui gempa susulan masih terus berlangsung. Gempa beruntun mengguncang kawasan Tuban dan Bawean, Gresik, Jawa Timur pada Jumat, tanggal 22 Maret tahun 2024. Gempa pertama berkekuatan magnitudo 5,9 terjadi pada pukul 11.22 waktu Indonesia Barat. Gempa tersebut diikuti dengan sejumlah gempa lainnya. Pada pukul 15.52 waktu Indonesia Barat, terjadi gempa berkekuatan signifikan dengan magnitudo 6,5. Pusat gempa berada di timur Laut Tuban. Hingga Minggu, tanggal 24 Maret tahun 2024, pukul 10 waktu Indonesia Barat, BMKG mencatat telah terjadi 239 kali gempa. Berikut 11 fakta mengenai gempa Tuban atau gempa Bawean menurut versi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono mengungkapkan, gempa berkekuatan magnitudo 5,9 dan 6,5 merupakan jenis gempa kerak dangkal atau shallow crustal earthquake. Gempa ini dipicu aktivitas sesar aktif dengan mekanisme geser atau mendatar, strike slip, di Laut Jawa, katanya dalam keterangan tertulis, Minggu, tanggal 24 Maret tahun 2024. Gempa Tuban bersifat merusak atau destruktif. Gempa tersebut menimbulkan kerusakan bangunan di sejumlah lokasi. Hasil kaji cepat BPBD Provinsi Jawa Timur juga menghimpun total jumlah kerusakan akibat gempa dirasakan hingga ke Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Lamongan, Kota Surabaya, dan Kabupaten Tuban. Dalam keterangan tertulis BNPB, total rumah rusak ringan sebanyak 2.654 unit,
Rumah rusak sedang 1.177 unit, dan rumah rusak berat sebanyak 779 unit. Selain itu, gempa juga menyebabkan rusaknya sekolah sebanyak 78 unit, rumah sakit 5 unit, tempat ibadah 156 unit, dan gedung 8 unit. Daryono mengungkap, gempa ini tidak berisiko tsunami menurut hasil permodelan tsunami BMKG. Dari data lapangan hasil monitoring muka laut dengan menggunakan tidal gauge milik Badan Informasi Geospasial, BID, di Karimun Jawa, Lamongan, dan Tuban menunjukkan muka laut yang normal tanpa ada anomali catatan tsunami, katanya. Dalam keadaan gasak gempa. Dalam gasak gempa, Masjid Jami beri berkunung, Masya Allah. Wilayah Tuban, Jawa Timur diguncang gempa berulang kali pada Jumat 22 Maret 2024. Pakar Geologi ITS Surabaya, Amin Widodo menyebutkan, gempa yang mengguncang perairan Tuban ini merupakan peristiwa yang jarang terjadi. Amin menyebut gempa Tuban tersebut dipicu sesar aktif yang ada di Laut Jawa, sedangkan kedalamannya yang hanya berada di 10 km membuat guncangan meluas. Padahal menurutnya gempa sering terjadi di kedalaman sekitar 300 km. Oleh karena itu, ia menyebut bahwa gempa di Tuban ini merupakan peristiwa yang jarang terjadi. Pergeseran dan tekanan dari dua permukaan di Laut Jawa itu menimbulkan getaran dengan skala MMI 3 hingga 4. Semakin kuat skala intensitasnya, dampak yang dirasakan akan semakin berbahaya. Gempa tersebut memang menghasilkan beberapa gempa susulan dengan skala magnitudo yang lebih rendah. Namun ia tak menyebut hingga kapan guncangan akan terjadi. Adapun gempa yang berpusat di Tuban tersebut berkekuatan cukup tinggi dan berdampak ke wilayah lain. Gempa pertama dengan magnitudo 6, kemudian magnitudo 5,9, dan terakhir magnitudo 6,5. Baby volcano atau biasa disebut Bleduk Cangkring di Desa Grabagan, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah mengeluarkan semburan lumpur deras seusai gempa magnitudo 6,5 di Kabupaten Tuban, Jawa Timur pada Jumat 22 Maret 2024 sore. Kepala Desa Grabagan, Eko Setiawan menyampaikan, fenomena muntahan lumpur pernah muncul saat terjadi gempa bumi besar di daerah lain. Misalnya, saat gempa Yogyakarta Mei 2006, Bleduk Cangkring juga bergejolak. Hanya saja, semburan lumpur saat itu sangat deras dan berlangsung lama. Terakhir pada 22 Februari 2022, Bleduk Cangkring juga memuntahkan lumpur setinggi 1 meter selama 1,5 jam hingga membanjiri area persawahan seluas 1 hektar. Dijelaskan Eko, limpasan lumpur asin beraroma belerang itu saat ini tercatat telah membanjiri kawasan wisata Bleduk Cangkring. Lumpur itu juga telah memasuki perkarangan di 4 rumah di Desa Grabagan. Selesai gempa bermagnitudo 6,5 melanda Tuban, Jawa Timur, muncul semburan air panas di Bawean, Gresik. Pakar Geologi Institut Teknologi 10 November Surabaya, Amin Widodo mengungkap penyebab munculnya sumber air tersebut. Saat dikonfirmasi pada Sabtu 23 Maret, Amin memberikan jawaban. Dikatakannya fenomena munculnya semburan air panas termasuk hal biasa. Pasalnya energi gempa dapat meretakkan lapisan batuan sehingga air panas bisa merembes keluar. Dikutip dari Kompas.com, ia mengaku belum mengetahui posisi secara pasti keluarnya semburan air panas itu. Namun, Amin mengungkapkan semburan itu tidak membahayakan masyarakat yang berada di sekitar lokasi. Sementara Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mencatat setidaknya 149 gempa bumi terjadi di wilayah Pulau Bawean. Gempa susulan itu terjadi hingga Sabtu 23 Maret pukul 5 waktu Indonesia Barat. Daryono menjelaskan gempa yang terjadi termasuk jenis gempa dangkal dan memiliki mekanisme pergerakan geser. Dilansir dari tribunnews.com, gempa tersebut diakibatkan adanya aktivitas sesar aktif di Laut Jawa. Awal gempa tercatat pada Jumat 22 Maret pukul 11.22 WIB dengan kekuatan magnitudo 6. Kemudian terjadi gempa susulan bermagnitudo 6,5.
Gempa berkekuatan magnitudo 6,5 yang mengguncang Tuban, Jawa Timur. Pada hari ini Jumat 22 Maret 2024 sekira pukul 15.52 waktu Indonesia Barat turut dirasakan di beberapa lokasi. Adapun gempa ini berpusat di 130 km timur Laut Tuban. Dilansir dari keterangan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, Saudara, beberapa kota di Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta ini turut merasakan guncangan. Adapun kota di Jawa Tengah seperti Semarang dan Solo turut merasakan guncangan gempa tersebut cukup dahsyat. Bahkan gempa Tuban ini juga dirasakan di beberapa kota, tepatnya di Pulau Kalimantan seperti Banjarmasin, Balikpapan, hingga Martapura. Sebagai informasi, Kabupaten Tuban, Jawa Timur dan sekitarnya memang diguncang gempa berkali-kali pada Jumat 22 Maret 2024 hari ini. Diketahui gempa susulan terjadi hingga belasan kali. Sampai berita ini ditayangkan pada Jumat 22 Maret 2024, sekira pukul 17.02 waktu Indonesia Barat, Tribun Network masih terus mencari informasi terkait dampak gempa. Acara pembukaan ini tadi sempat ada alarm, tapi sekarang alarm sudah selesai. Jadi ini tadi acara pembukaan pameran travel fair dari Bank Mandiri yang juga harus terhenti. Terasa. Kalau yang jam 11 tadi tidak terasa. Jadi sedikit tenang meskipun kan nggak tahu semua juga familiar karena mungkin tadi pagi sudah ada gempa. Jadi ini suasananya. Itu telur, memang ada beberapa yang masih masuk. Dampak gempa magnitudo 6,0 dan magnitudo 6,5 di Tuban turut dirasakan warga di Kepulauan Bawean, Gresik, Jawa Timur. Sejumlah bangunan dikabarkan mengalami kerusakan dan ada juga warga yang terluka. Hal itu disampaikan oleh pelaksana tugas Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Gresik, yakni Suyono, pada hari ini, Jumat 22 Maret 2024. Ia mengungkapkan dampak gempa yang terjadi di mana merusak sejumlah bangunan fasilitas pendidikan. Dikatakan olehnya, Saudara, untuk Kecamatan Sangkapura, jendela SMA Negeri 1 Sangkapura ini dilaporkan hingga pecah. Sedangkan di Desa Kota Kusuma, keramik dinding SD Muhammadiyah juga sampai terlepas. Selain itu, Suyono mengatakan dampak gempa di Desa Dekatagung mengakibatkan tembok rumah milik warga bernama Halimi dan Liu retak. Ia juga mengatakan terkait korban luka ada satu orang bernama Hasiah berusia 71 tahun, di mana korban merupakan warga desa Tambak, Kecamatan Tambak yang mengalami luka ringan seusai tertimpa atap rumah. Kendati demikian, untuk sementara tidak ada korban jiwa buntut gempa yang terjadi. BPBD Gresik mengimbau warga tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang dapat menyesatkan. Warga juga diminta untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak, serta memeriksa bangunan dan memastikan kelayakan tempat tinggal masing-masing. Halo saudara, dimanapun Anda berada, Anda kembali menyaksikan Live Breaking News bersama saya Sandi Wanita. Kali ini kami akan mengupdate terkait terjadinya gempa susulan yang berpusat di Tuban, Jawa Timur, saudara. Di mana terbaru Kabupaten Tuban, Jawa Timur dan sekitarnya kembali diguncang gempa pada Jumat 22 Maret 2024. Diketahui gempa ini merupakan gempa susulan yang ke-15. Gempa susulan ke-15 ini terjadi sekira pukul 15.57 waktu Indonesia Barat, di mana gempa juga turut dirasakan hingga Provinsi Jawa Tengah, termasuk dirasakan para pegawai Tribun Network. Berdasarkan pantauan dari Tribun Network di lapangan pada Jumat 22 Maret 2024, seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda, saudara, ini merupakan situasi di depan gedung Tribun News, tepatnya di Kota Solo, Jawa Tengah, yang dimana seluruh pegawai ini hampir semuanya mencoba berbondong-bondong untuk turun
Terjadinya gempa ini juga berdasarkan pengakuan dari salah satu pegawai Tribun yang dimana ia merasakan sekitar 3 kali getaran gempa. Berdasarkan informasi dari akun X @BMKG, saudara, gempa kali ini juga berpusat di kedalaman laut sekitar 10 km. Dan BMKG juga mengatakan bahwa informasi gempa ini mengutamakan kecepatan sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data. Halo saudara, dimanapun Anda berada, Anda kembali menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Wanita terkait update gempa Tuban, Jawa Timur yang terjadi belasan kali pada hari ini, saudara. Di mana terbaru gempa bumi di Tuban ini terasa sampai Banjarmasin. Warga pun turut merasakan goyangan saat khatib khutbah Jumat pada hari ini tadi. Warga di Banjarmasin merasakan getaran gempa bumi yang terjadi pada hari ini Jumat 22 Maret 2024. Sekira pukul 12.22 waktu Indonesia bagian tengah. Hal ini diungkapkan oleh salah seorang warga di kawasan Kecamatan Banjarmasin Timur bernama Danu. Danu menyebut dirinya sempat merasakan getaran saat melaksanakan salat Jumat di Masjid Raudatul Hufaz, yakni tepatnya di Jalan Pramuka Perumahan Pondok Al-Benjari Kompleks Semanda 6. Berdasarkan rilis dari BMKG, saudara, gempa bumi ini diketahui terjadi di Laut Jawa, tepatnya beberapa kilometer dari Tuban. Sampai berita ini ditayangkan, diketahui gempa susulan masih terus berlangsung. Gempa beruntun mengguncang kawasan Tuban dan Bawean, Gresik, Jawa Timur pada Jumat, tanggal 22 Maret tahun 2024. Gempa pertama berkekuatan magnitudo 5,9 terjadi pada pukul 11.22 waktu Indonesia Barat. Gempa tersebut diikuti dengan sejumlah gempa lainnya. Pada pukul 15.52 waktu Indonesia Barat, terjadi gempa berkekuatan signifikan dengan magnitudo 6,5. Pusat gempa berada di timur Laut Tuban. Hingga Minggu, tanggal 24 Maret tahun 2024, pukul 10 waktu Indonesia Barat, BMKG mencatat telah terjadi 239 kali gempa. Berikut 11 fakta mengenai gempa Tuban atau gempa Bawean menurut versi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono mengungkapkan, gempa berkekuatan magnitudo 5,9 dan 6,5 merupakan jenis gempa kerak dangkal atau shallow crustal earthquake. Gempa ini dipicu aktivitas sesar aktif dengan mekanisme geser atau mendatar, strike slip, di Laut Jawa, katanya dalam keterangan tertulis, Minggu, tanggal 24 Maret tahun 2024. Gempa Tuban bersifat merusak atau destruktif. Gempa tersebut menimbulkan kerusakan bangunan di sejumlah lokasi. Hasil kaji cepat BPBD Provinsi Jawa Timur juga menghimpun total jumlah kerusakan akibat gempa dirasakan hingga ke Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Lamongan, Kota Surabaya, dan Kabupaten Tuban. Dalam keterangan tertulis BNPB, total rumah rusak ringan sebanyak 2.654 unit, rumah rusak sedang 1.177 unit, dan rumah rusak berat sebanyak 779 unit. Selain itu, gempa juga menyebabkan rusaknya sekolah sebanyak 78 unit, rumah sakit 5 unit, tempat ibadah 156 unit, dan gedung 8 unit. Daryono mengungkap, gempa ini tidak berisiko tsunami menurut hasil permodelan tsunami BMKG. Dari data lapangan hasil monitoring muka laut dengan menggunakan tidal gauge milik Badan Informasi Geospasial, BID, di Karimun Jawa, Lamongan, dan Tuban menunjukkan muka laut yang normal tanpa ada anomali catatan tsunami, katanya. Dalam keadaan gasak gempa. Dalam gasak gempa, Masjid Jami beri berkunung, Masya Allah. Wilayah Tuban, Jawa Timur diguncang gempa berulang kali pada Jumat 22 Maret 2024. Pakar Geologi ITS Surabaya, Amin Widodo menyebutkan, gempa yang mengguncang perairan Tuban ini merupakan peristiwa yang jarang terjadi. Amin menyebut gempa Tuban tersebut dipicu sesar aktif yang ada di Laut Jawa, sedangkan kedalamannya yang hanya berada di 10 km membuat guncangan meluas. Padahal menurutnya gempa sering terjadi di kedalaman sekitar 300 km. Oleh karena itu, ia menyebut bahwa gempa di Tuban ini merupakan peristiwa yang jarang terjadi. Pergeseran dan tekanan dari dua permukaan di Laut Jawa itu menimbulkan getaran dengan skala MMI 3 hingga 4.
Semakin kuat skala intensitasnya, dampak yang dirasakan akan semakin berbahaya. Gempa tersebut memang menghasilkan beberapa gempa susulan dengan skala magnitudo yang lebih rendah. Namun ia tak menyebut hingga kapan guncangan akan terjadi. Adapun gempa yang berpusat di Tuban tersebut berkekuatan cukup tinggi dan berdampak ke wilayah lain. Gempa pertama dengan magnitudo 6, kemudian magnitudo 5,9, dan terakhir magnitudo 6,5. Baby volcano atau biasa disebut Bleduk Cangkring di Desa Grabagan, Kecamatan Keradenan, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah mengeluarkan semburan lumpur deras seusai gempa magnitudo 6,5 di Kabupaten Tuban, Jawa Timur pada Jumat 22 Maret 2024 sore. Kepala Desa Grabagan, Eko Setiawan menyampaikan fenomena muntahan lumpur pernah muncul saat terjadi gempa bumi besar di daerah lain. Misalnya, saat gempa Yogyakarta Mei 2006, Bleduk Cangkring juga bergejolak. Hanya saja, semburan lumpur saat itu sangat deras dan berlangsung lama. Terakhir pada 22 Februari 2022, Bleduk Cangkring juga memuntahkan lumpur setinggi 1 meter selama 1,5 jam hingga membanjiri area persawahan seluas 1 hektar. Dijelaskan Eko, limpasan lumpur asin beraroma belerang itu saat ini tercatat telah membanjiri kawasan wisata Bleduk Cangkring. Lumpur itu juga telah memasuki perkarangan di 4 rumah di Desa Grabagan. Seusai gempa bermagnitudo 6,5 melanda Tuban, Jawa Timur, muncul semburan air panas di Bawean, Gresik. Pakar Geologi Institut Teknologi 10 November Surabaya, Amin Widodo mengungkap penyebab munculnya sumber air tersebut. Saat dikonfirmasi pada Sabtu 23 Maret, Amin memberikan jawaban. Dikatakannya fenomena munculnya semburan air panas termasuk hal biasa. Pasalnya energi gempa dapat meretakkan lapisan batuan sehingga air panas bisa merembes keluar. Dikutip dari Kompas.com, ia mengaku belum mengetahui posisi secara pasti keluarnya semburan air panas itu. Namun, Amin mengungkapkan semburan itu tidak membahayakan masyarakat yang berada di sekitar lokasi. Sementara Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mencatat setidaknya 149 gempa bumi terjadi di wilayah Pulau Bawean. Gempa susulan itu terjadi hingga Sabtu 23 Maret pukul 5 waktu Indonesia Barat. Daryono menjelaskan gempa yang terjadi termasuk jenis gempa dangkal dan memiliki mekanisme pergerakan geser. Dilansir dari tribunnews.com, gempa tersebut diakibatkan adanya aktivitas sesar aktif di Laut Jawa. Awal gempa tercatat pada Jumat 22 Maret pukul 11.22 WIB dengan kekuatan magnitudo 6. Kemudian terjadi gempa susulan bermagnitudo 6,5. Gempa berkekuatan magnitudo 6,5 yang mengguncang Tuban, Jawa Timur. Pada hari ini Jumat 22 Maret 2024 sekira pukul 15.52 waktu Indonesia Barat turut dirasakan di beberapa lokasi. Adapun gempa ini berpusat di 130 km timur Laut Tuban. Dilansir dari keterangan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, Saudara, beberapa kota di Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta ini turut merasakan guncangan. Adapun kota di Jawa Tengah seperti Semarang dan Solo turut merasakan guncangan gempa tersebut cukup dahsyat. Bahkan gempa Tuban ini juga dirasakan di beberapa kota, tepatnya di Pulau Kalimantan seperti Banjarmasin, Balikpapan, hingga Martapura. Sebagai informasi, Kabupaten Tuban, Jawa Timur dan sekitarnya memang diguncang gempa berkali-kali pada Jumat 22 Maret 2024 hari ini. Diketahui gempa susulan terjadi hingga belasan kali. Sampai berita ini ditayangkan pada Jumat 22 Maret 2024, sekira pukul 17.02 waktu Indonesia Barat, Tribun Network masih terus mencari informasi terkait dampak gempa. Acara pembukaan, ini tadi sempat ada alarm, tapi sekarang alarm sudah selesai. Jadi ini tadi acara pembukaan pameran travel fair dari Bank Mandiri yang juga harus terhenti.
terasa. Kalau yang jam 11 tadi tidak terasa. Jadi sedikit tenang meskipun kan nggak tahu semua juga familiar karena mungkin tadi pagi sudah ada gempa. Jadi ini suasananya. Itu telur, memang ada beberapa yang masih masuk. Dampak gempa magnitudo 6,0 dan magnitudo 6,5 di Tuban turut dirasakan warga di Kepulauan Bawean, Gresik, Jawa Timur. Sejumlah bangunan dikabarkan mengalami kerusakan dan ada juga warga yang terluka. Hal itu disampaikan oleh pelaksana tugas Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Gresik, yakni Suyono, pada hari ini, Jumat 22 Maret 2024. Ia mengungkapkan dampak gempa yang terjadi di mana merusak sejumlah bangunan fasilitas pendidikan. Dikatakan olehnya, saudara, untuk Kecamatan Sangkapura, jendela SMA Negeri 1 Sangkapura ini dilaporkan hingga pecah. Sedangkan di Desa Kota Kusuma, keramik dinding SD Muhammadiyah juga sampai terlepas. Selain itu, Suyono mengatakan dampak gempa di Desa Dekatagung mengakibatkan tembok rumah milik warga bernama Halimi dan Liu retak. Ia juga mengatakan terkait korban luka ada satu orang bernama Hasiah berusia 71 tahun, di mana korban merupakan warga Desa Tambak, Kecamatan Tambak yang mengalami luka ringan seusai tertimpa atap rumah. Kendati demikian, untuk sementara tidak ada korban jiwa buntut gempa yang terjadi. BPBD Gresik mengimbau warga tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang dapat menyesatkan. Warga juga diminta untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak, serta memeriksa bangunan dan memastikan kelayakan tempat tinggal masing-masing. Halo saudara, dimanapun Anda berada, Anda kembali menyaksikan Live Breaking News bersama saya Sandi Wanita. Kali ini kami akan mengupdate terkait terjadinya gempa susulan yang berpusat di Tuban, Jawa Timur, saudara. Di mana terbaru Kabupaten Tuban, Jawa Timur dan sekitarnya kembali diguncang gempa pada Jumat 22 Maret 2024. Diketahui gempa ini merupakan gempa susulan yang ke-15. Gempa susulan ke-15 ini terjadi sekira pukul 15.57 waktu Indonesia Barat, di mana gempa juga turut dirasakan hingga Provinsi Jawa Tengah, termasuk dirasakan para pegawai Tribun Network. Berdasarkan pantauan dari Tribun Network di lapangan pada Jumat 22 Maret 2024, seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda, saudara, ini merupakan situasi di depan gedung Tribun News, tepatnya di Kota Solo, Jawa Tengah, yang dimana seluruh pegawai ini hampir semuanya mencoba berbondong-bondong untuk turun. Terjadinya gempa ini juga berdasarkan pengakuan dari salah satu pegawai Tribun, yang dimana ia merasakan sekitar 3 kali getaran gempa. Berdasarkan informasi dari akun X @BMKG, saudara, gempa kali ini juga berpusat di kedalaman laut sekitar 10 km. Dan BMKG juga mengatakan bahwa informasi gempa ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data. Halo saudara, dimanapun Anda berada, Anda kembali menyaksikan Live Breaking News bersama saya Sandi Wanita terkait update gempa Tuban, Jawa Timur yang terjadi belasan kali pada hari ini, saudara. Di mana terbaru gempa bumi di Tuban ini terasa sampai Banjarmasin. Warga pun turut merasakan goyangan saat khatib khutbah Jumat pada hari ini tadi. Warga di Banjarmasin merasakan getaran gempa bumi yang terjadi pada hari ini Jumat 22 Maret 2024. Sekira pukul 12.22 waktu Indonesia bagian tengah. Hal ini diungkapkan oleh salah seorang warga di kawasan Kecamatan Banjarmasin Timur bernama Danu. Danu menyebut dirinya sempat merasakan getaran saat melaksanakan salat Jumat di Masjid Raudatul Hufaz, yakni tepatnya di Jalan Pramuka Perumahan Pondok Al-Benjari Kompleks Semanda 6. Berdasarkan rilis dari BMKG, saudara, gempa bumi ini diketahui terjadi di Laut Jawa, tepatnya beberapa kilometer dari Tuban. Sampai berita ini ditayangkan, diketahui gempa susulan masih terus berlangsung. Gempa beruntun mengguncang kawasan Tuban dan Bawean, Gresik, Jawa Timur pada Jumat,
tanggal 22 Maret tahun 2024. Gempa pertama berkekuatan magnitudo 5,9 terjadi pada pukul 11.22 waktu Indonesia Barat. Gempa tersebut diikuti dengan sejumlah gempa lainnya. Pada pukul 15.52 waktu Indonesia Barat, terjadi gempa berkekuatan signifikan dengan magnitudo 6,5. Pusat gempa berada di timur Laut Tuban. Hingga Minggu, tanggal 24 Maret tahun 2024, pukul 10 waktu Indonesia Barat, BMKG mencatat telah terjadi 239 kali gempa. Berikut 11 fakta mengenai gempa Tuban atau gempa Bawean menurut versi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono mengungkapkan, gempa berkekuatan magnitudo 5,9 dan 6,5 merupakan jenis gempa kerak dangkal atau shallow crustal earthquake. Gempa ini dipicu aktivitas sesar aktif dengan mekanisme geser atau mendatar, strike slip, di Laut Jawa, katanya dalam keterangan tertulis, Minggu, tanggal 24 Maret tahun 2024. Gempa Tuban bersifat merusak atau destruktif. Gempa tersebut menimbulkan kerusakan bangunan di sejumlah lokasi. Hasil kaji cepat BPBD Provinsi Jawa Timur juga menghimpun total jumlah kerusakan akibat gempa dirasakan hingga ke Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Lamongan, Kota Surabaya, dan Kabupaten Tuban. Dalam keterangan tertulis BNPB, total rumah rusak ringan sebanyak 2.654 unit, rumah rusak sedang 1.177 unit, dan rumah rusak berat sebanyak 779 unit. Selain itu, gempa juga menyebabkan rusaknya sekolah sebanyak 78 unit, rumah sakit 5 unit, tempat ibadah 156 unit, dan gedung 8 unit. Daryono mengungkap, gempa ini tidak berisiko tsunami menurut hasil permodelan tsunami BMKG. Dari data lapangan hasil monitoring muka laut dengan menggunakan tidal gauge milik Badan Informasi Geospasial, BID, di Karimun Jawa, Lamongan, dan Tuban menunjukkan muka laut yang normal tanpa ada anomali catatan tsunami, katanya. Dalam keadaan gasak gempa. Dalam gasak gempa, Masjid Jami beri berkunung, Masya Allah. Wilayah Tuban, Jawa Timur diguncang gempa berulang kali pada Jumat 22 Maret 2024. Pakar Geologi ITS Surabaya, Amin Widodo menyebutkan, gempa yang mengguncang perairan Tuban ini merupakan peristiwa yang jarang terjadi. Amin menyebut gempa Tuban tersebut dipicu sesar aktif yang ada di Laut Jawa, sedangkan kedalamannya yang hanya berada di 10 km membuat guncangan meluas. Padahal menurutnya gempa sering terjadi di kedalaman sekitar 300 km. Oleh karena itu, ia menyebut bahwa gempa di Tuban ini merupakan peristiwa yang jarang terjadi. Pergeseran dan tekanan dari dua permukaan di Laut Jawa itu menimbulkan getaran dengan skala MMI 3 hingga 4. Semakin kuat skala intensitasnya, dampak yang dirasakan akan semakin berbahaya. Gempa tersebut memang menghasilkan beberapa gempa susulan dengan skala magnitudo yang lebih rendah. Namun ia tak menyebut hingga kapan guncangan akan terjadi. Adapun gempa yang berpusat di Tuban tersebut berkekuatan cukup tinggi dan berdampak ke wilayah lain. Gempa pertama dengan magnitudo 6, kemudian magnitudo 5,9, dan terakhir magnitudo 6,5. Baby volcano atau biasa disebut Bleduk Cangkring di Desa Grabagan, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah mengeluarkan semburan lumpur deras seusai gempa magnitudo 6,5 di Kabupaten Tuban, Jawa Timur pada Jumat 22 Maret 2024 sore. Kepala Desa Grabagan, Eko Setiawan menyampaikan, fenomena muntahan lumpur pernah muncul saat terjadi gempa bumi besar di daerah lain. Misalnya, saat gempa Yogyakarta Mei 2006, Bleduk Cangkring juga bergejolak. Hanya saja, semburan lumpur saat itu sangat deras dan berlangsung lama. Terakhir pada 22 Februari 2022, Bleduk Cangkring juga memuntahkan lumpur setinggi 1 meter selama 1,5 jam hingga membanjiri area persawahan seluas 1 hektar. Dijelaskan Eko, limpasan lumpur asin beraroma belerang itu saat ini tercatat telah membanjiri kawasan wisata Bleduk Cangkring. Lumpur itu juga telah memasuki perkarangan di 4 rumah di Desa Grabagan.
Selesai gempa bermagnitudo 6,5 melanda Tuban, Jawa Timur, muncul semburan air panas di Bawean, Gresik. Pakar Geologi Institut Teknologi 10 November Surabaya, Amin Widodo mengungkap penyebab munculnya sumber air tersebut. Saat dikonfirmasi pada Sabtu 23 Maret, Amin memberikan jawaban. Dikatakannya fenomena munculnya semburan air panas termasuk hal biasa. Pasalnya energi gempa dapat meretakkan lapisan batuan sehingga air panas bisa merembes keluar. Dikutip dari Kompas.com, ia mengaku belum mengetahui posisi secara pasti keluarnya semburan air panas itu. Namun, Amin mengungkapkan semburan itu tidak membahayakan masyarakat yang berada di sekitar lokasi. Sementara Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mencatat setidaknya 149 gempa bumi terjadi di wilayah Pulau Bawean. Gempa susulan itu terjadi hingga Sabtu 23 Maret pukul 5 waktu Indonesia Barat. Daryono menjelaskan gempa yang terjadi termasuk jenis gempa dangkal dan memiliki mekanisme pergerakan geser. Dilansir dari tribunnews.com, gempa tersebut diakibatkan adanya aktivitas sesar aktif di Laut Jawa. Awal gempa tercatat pada Jumat 22 Maret pukul 11.22 WIB dengan kekuatan magnitudo 6. Kemudian terjadi gempa susulan bermagnitudo 6,5. Gempa berkekuatan magnitudo 6,5 yang mengguncang Tuban, Jawa Timur. Pada hari ini Jumat 22 Maret 2024 sekira pukul 15.52 waktu Indonesia Barat turut dirasakan di beberapa lokasi. Adapun gempa ini berpusat di 130 km timur Laut Tuban. Dilansir dari keterangan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, Saudara, beberapa kota di Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta ini turut merasakan guncangan. Adapun kota di Jawa Tengah seperti Semarang dan Solo turut merasakan guncangan gempa tersebut cukup dahsyat. Bahkan gempa Tuban ini juga dirasakan di beberapa kota, tepatnya di Pulau Kalimantan seperti Banjarmasin, Balikpapan, hingga Martapura. Sebagai informasi, Kabupaten Tuban, Jawa Timur dan sekitarnya memang diguncang gempa berkali-kali pada Jumat 22 Maret 2024 hari ini. Diketahui gempa susulan terjadi hingga belasan kali. Sampai berita ini ditayangkan pada Jumat 22 Maret 2024, sekira pukul 17.02 waktu Indonesia Barat, Tribun Network masih terus mencari informasi terkait dampak gempa. Acara pembukaan ini tadi sempat ada alarm, tapi sekarang alarm sudah selesai. Jadi ini tadi acara pembukaan pameran travel fair dari Bank Mandiri yang juga harus terhenti. Terasa. Kalau yang jam 11 tadi tidak terasa. Jadi sedikit tenang meskipun kan ini nggak tahu semua juga familiar karena mungkin tadi pagi sudah ada gempa. Jadi ini suasananya. Itu telur, memang ada beberapa yang masih masuk. Dampak gempa magnitudo 6,0 dan magnitudo 6,5 di Tuban turut dirasakan warga di Kepulauan Bawean, Gresik, Jawa Timur. Sejumlah bangunan dikabarkan mengalami kerusakan dan ada juga warga yang terluka. Hal itu disampaikan oleh pelaksana tugas Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Gresik, yakni Suyono, pada hari ini, Jumat 22 Maret 2024. Ia mengungkapkan dampak gempa yang terjadi di mana merusak sejumlah bangunan fasilitas pendidikan. Dikatakan olehnya, Saudara, untuk Kecamatan Sangkapura, jendela SMA Negeri 1 Sangkapura ini dilaporkan hingga pecah. Sedangkan di Desa Kota Kusuma, keramik dinding SD Muhammadiyah juga sampai terlepas. Selain itu, Suyono mengatakan dampak gempa di Desa Dekatagung mengakibatkan tembok rumah milik warga bernama Halimi dan Liu retak. Ia juga mengatakan terkait korban luka ada satu orang bernama Hasiah berusia 71 tahun.
di mana korban merupakan warga desa Tambak, Kecamatan Tambak yang mengalami luka ringan seusai tertimpa atap rumah. Kendati demikian, untuk sementara tidak ada korban jiwa buntut gempa yang terjadi. BPBD Gresik mengimbau warga tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang dapat menyesatkan. Warga juga diminta untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak, serta memeriksa bangunan dan memastikan kelayakan tempat tinggal masing-masing. Halo saudara, dimanapun Anda berada, Anda kembali menyaksikan Live Breaking News bersama saya Sandi Wanita. Kali ini kami akan mengupdate terkait terjadinya gempa susulan yang berpusat di Tuban, Jawa Timur, saudara. Di mana terbaru Kabupaten Tuban, Jawa Timur dan sekitarnya kembali diguncang gempa pada Jumat 22 Maret 2024. Diketahui gempa ini merupakan gempa susulan yang ke-15. Gempa susulan ke-15 ini terjadi sekira pukul 15.57 waktu Indonesia Barat, di mana gempa juga turut dirasakan hingga Provinsi Jawa Tengah, termasuk dirasakan para pegawai Tribun Network. Berdasarkan pantauan dari Tribun Network di lapangan pada Jumat 22 Maret 2024, seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda, saudara, ini merupakan situasi di depan gedung Tribun News, tepatnya di Kota Solo, Jawa Tengah, yang dimana seluruh pegawai ini hampir semuanya mencoba berbondong-bondong untuk turun. Terjadinya gempa ini juga berdasarkan pengakuan dari salah satu pegawai Tribun, yang dimana ia merasakan sekitar 3 kali getaran gempa. Berdasarkan informasi dari akun X @BMKG, saudara, gempa kali ini juga berpusat di kedalaman laut sekitar 10 km. Dan BMKG juga mengatakan bahwa informasi gempa ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data. Halo saudara, dimanapun Anda berada, Anda kembali menyaksikan Live Breaking News bersama saya Sandi Wanita terkait update gempa Tuban, Jawa Timur yang terjadi belasan kali pada hari ini, saudara. Di mana terbaru gempa bumi di Tuban ini terasa sampai Banjarmasin. Warga pun turut merasakan goyangan saat khatib khutbah Jumat pada hari ini tadi. Warga di Banjarmasin merasakan getaran gempa bumi yang terjadi pada hari ini Jumat 22 Maret 2024. Sekira pukul 12.22 waktu Indonesia bagian tengah. Hal ini diungkapkan oleh salah seorang warga di kawasan Kecamatan Banjarmasin Timur bernama Danu. Danu menyebut dirinya sempat merasakan getaran saat melaksanakan salat Jumat di Masjid Raudatul Hufaz, yakni tepatnya di Jalan Pramuka Perumahan Pondok Al-Benjari, Kompleks Semanda 6. Berdasarkan rilis dari BMKG, saudara, gempa bumi ini diketahui terjadi di Laut Jawa, tepatnya beberapa kilometer dari Tuban. Sampai berita ini ditayangkan, diketahui gempa susulan masih terus berlangsung. Gempa beruntun mengguncang kawasan Tuban dan Bawean, Gresik, Jawa Timur pada Jumat, tanggal 22 Maret tahun 2024. Gempa pertama berkekuatan magnitudo 5,9 terjadi pada pukul 11.22 waktu Indonesia Barat. Gempa tersebut diikuti dengan sejumlah gempa lainnya. Pada pukul 15.52 waktu Indonesia Barat, terjadi gempa berkekuatan signifikan dengan magnitudo 6,5. Pusat gempa berada di timur Laut Tuban. Hingga Minggu, tanggal 24 Maret tahun 2024, pukul 10 waktu Indonesia Barat, BMKG mencatat telah terjadi 239 kali gempa. Berikut 11 fakta mengenai gempa Tuban atau gempa Bawean menurut versi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono mengungkapkan, gempa berkekuatan magnitudo 5,9 dan 6,5 merupakan jenis gempa kerak dangkal atau shallow crustal earthquake. Gempa ini dipicu aktivitas sesar aktif dengan mekanisme geser atau mendatar, strike slip, di Laut Jawa, katanya dalam keterangan tertulis, Minggu, tanggal 24 Maret tahun 2024. Gempa Tuban bersifat merusak atau destruktif. Gempa tersebut menimbulkan kerusakan bangunan di sejumlah lokasi. Hasil kaji cepat BPBD Provinsi Jawa Timur juga menghimpun total jumlah kerusakan akibat gempa dirasakan hingga ke Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Lamongan, Kota Surabaya, dan Kabupaten Tuban. Dalam keterangan tertulis BNPB, total rumah rusak ringan sebanyak 2.654 unit,
Rumah rusak sedang 1.177 unit, dan rumah rusak berat sebanyak 779 unit. Selain itu, gempa juga menyebabkan rusaknya sekolah sebanyak 78 unit, rumah sakit 5 unit, tempat ibadah 156 unit, dan gedung 8 unit. Daryono mengungkap, gempa ini tidak berisiko tsunami menurut hasil permodelan tsunami BMKG. Dari data lapangan hasil monitoring muka laut dengan menggunakan tidal gauge milik Badan Informasi Geospasial, BID, di Karimun Jawa, Lamongan, dan Tuban menunjukkan muka laut yang normal tanpa ada anomali catatan tsunami, katanya. Dalam keadaan gasak gempa. Dalam gasak gempa masih jami berpegunung, Masya Allah. Wilayah Tuban, Jawa Timur diguncang gempa berulang kali pada Jumat 22 Maret 2024. Pakar geologi ITS Surabaya, Amin Widodo menyebutkan, gempa yang mengguncang perairan Tuban ini merupakan peristiwa yang jarang terjadi. Amin menyebut gempa Tuban tersebut dipicu sesar aktif yang ada di Laut Jawa, sedangkan kedalamannya yang hanya berada di 10 km membuat guncangan meluas. Padahal menurutnya gempa sering terjadi di kedalaman sekitar 300 km. Oleh karena itu, ia menyebut bahwa gempa di Tuban ini merupakan peristiwa yang jarang terjadi. Pergeseran dan tekanan dari dua permukaan di Laut Jawa itu menimbulkan getaran dengan skala MMI 3 hingga 4. Semakin kuat skala intensitasnya, dampak yang dirasakan akan semakin berbahaya. Gempa tersebut memang menghasilkan beberapa gempa susulan dengan skala magnitudo yang lebih rendah. Namun ia tak menyebut hingga kapan guncangan akan terjadi. Adapun gempa yang berpusat di Tuban tersebut berkekuatan cukup tinggi dan berdampak ke wilayah lain. Gempa pertama dengan magnitudo 6, kemudian magnitudo 5,9, dan terakhir magnitudo 6,5. Baby volcano atau biasa disebut bleduk cangkring di Desa Grabagan, Kecamatan Keradenan, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah mengeluarkan semburan lumpur deras seusai gempa magnitudo 6,5 di Kabupaten Tuban, Jawa Timur pada Jumat 22 Maret 2024 sore. Kepala Desa Grabagan, Eko Setiawan menyampaikan fenomena muntahan lumpur pernah muncul saat terjadi gempa bumi besar di daerah lain. Misalnya, saat gempa Yogyakarta Mei 2006, bleduk cangkring juga bergejolak. Hanya saja, semburan lumpur saat itu sangat deras dan berlangsung lama. Terakhir pada 22 Februari 2022, bleduk cangkring juga memuntahkan lumpur setinggi 1 meter selama 1,5 jam hingga membanjiri area persawahan seluas 1 hektar. Dijelaskan Eko, limpasan lumpur asin beraroma belerang itu saat ini tercatat telah membanjiri kawasan wisata Bleduk Cangkring. Lumpur itu juga telah memasuki perkarangan di 4 rumah di Desa Grabagan. Seusai gempa bermagnitudo 6,5 melanda Tuban, Jawa Timur, muncul semburan air panas di Bawean, Gresik. Pakar Geologi Institut Teknologi 10 November Surabaya, Amin Widodo mengungkap penyebab munculnya sumber air tersebut. Saat dikonfirmasi pada Sabtu 23 Maret, Amin memberikan jawaban. Dikatakannya fenomena munculnya semburan air panas termasuk hal biasa. Pasalnya energi gempa dapat meretakkan lapisan batuan sehingga air panas bisa merembes keluar. Dikutip dari Kompas.com, ia mengaku belum mengetahui posisi secara pasti keluarnya semburan air panas itu. Namun, Amin mengungkapkan semburan itu tidak membahayakan masyarakat yang berada di sekitar lokasi. Sementara Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mencatat setidaknya 149 gempa bumi terjadi di wilayah Pulau Bawean. Gempa susulan itu terjadi hingga Sabtu 23 Maret pukul 5 waktu Indonesia Barat. Daryono menjelaskan gempa yang terjadi termasuk jenis gempa dangkal dan memiliki mekanisme pergerakan geser. Dilansir dari tribunnews.com, gempa tersebut diakibatkan adanya aktivitas sesar aktif di Laut Jawa. Awal gempa tercatat pada Jumat 22 Maret pukul 11.22 WIB dengan kekuatan magnitudo 6. Kemudian terjadi gempa susulan bermagnitudo 6,5.
Gempa berkekuatan magnitudo 6,5 yang mengguncang Tuban, Jawa Timur. Pada hari ini Jumat 22 Maret 2024 sekira pukul 15.52 waktu Indonesia Barat turut dirasakan di beberapa lokasi. Adapun gempa ini berpusat di 130 km timur Laut Tuban. Dilansir dari keterangan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, Saudara, beberapa kota di Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta ini turut merasakan guncangan. Adapun kota di Jawa Tengah seperti Semarang dan Solo turut merasakan guncangan gempa tersebut cukup dahsyat. Bahkan gempa Tuban ini juga dirasakan di beberapa kota, tepatnya di Pulau Kalimantan seperti Banjarmasin, Balikpapan, hingga Martapura. Sebagai informasi, Kabupaten Tuban, Jawa Timur dan sekitarnya memang diguncang gempa berkali-kali pada Jumat 22 Maret 2024 hari ini. Diketahui gempa susulan terjadi hingga belasan kali. Sampai berita ini ditayangkan pada Jumat 22 Maret 2024, sekira pukul 17.02 waktu Indonesia Barat, Tribun Network masih terus mencari informasi terkait dampak gempa. Acara pembukaan ini tadi sempat ada alarm, tapi sekarang alarm sudah selesai. Jadi ini tadi acara pembukaan pameran travel fair dari Bank Mandiri yang juga harus terhenti. Terasa. Kalau yang jam 11 tadi tidak terasa. Jadi sedikit tenang meskipun kan ini nggak tahu semua juga familiar karena mungkin tadi pagi sudah ada gempa. Jadi ini suasananya. Telur memang ada beberapa yang masih masuk. Dampak gempa magnitudo 6,0 dan magnitudo 6,5 di Tuban turut dirasakan warga di Kepulauan Bawean, Gresik, Jawa Timur. Sejumlah bangunan dikabarkan mengalami kerusakan dan ada juga warga yang terluka. Hal itu disampaikan oleh pelaksana tugas Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Gresik, yakni Suyono, pada hari ini, Jumat 22 Maret 2024. Ia mengungkapkan dampak gempa yang terjadi di mana merusak sejumlah bangunan fasilitas pendidikan. Dikatakan olehnya, Saudara, untuk Kecamatan Sangkapura, jendela SMA Negeri 1 Sangkapura ini dilaporkan hingga pecah. Sedangkan di Desa Kota Kusuma, keramik dinding SD Muhammadiyah juga sampai terlepas. Selain itu, Suyono mengatakan dampak gempa di Desa Dekatagung mengakibatkan tembok rumah milik warga bernama Halimi dan Liu retak. Ia juga mengatakan terkait korban luka ada satu orang bernama Hasiah berusia 71 tahun, di mana korban merupakan warga Desa Tambak, Kecamatan Tambak yang mengalami luka ringan seusai tertimpa atap rumah. Kendati demikian, untuk sementara tidak ada korban jiwa buntut gempa yang terjadi. BPBD Gresik mengimbau warga tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang dapat menyesatkan. Warga juga diminta untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak, serta memeriksa bangunan dan memastikan kelayakan tempat tinggal masing-masing. Halo saudara, dimanapun Anda berada, Anda kembali menyaksikan Live Breaking News bersama saya Sandi Wanita. Kali ini kami akan mengupdate terkait terjadinya gempa susulan yang berpusat di Tuban, Jawa Timur, saudara. Di mana terbaru Kabupaten Tuban, Jawa Timur dan sekitarnya kembali diguncang gempa pada Jumat 22 Maret 2024. Diketahui gempa ini merupakan gempa susulan yang ke-15. Gempa susulan ke-15 ini terjadi sekira pukul 15.57 waktu Indonesia Barat, di mana gempa juga turut dirasakan hingga Provinsi Jawa Tengah, termasuk dirasakan para pegawai Tribun Network. Berdasarkan pantauan dari Tribun Network di lapangan pada Jumat 22 Maret 2024, seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda, saudara, ini merupakan situasi di depan gedung Tribun News, tepatnya di Kota Solo, Jawa Tengah, yang dimana seluruh pegawai ini hampir semuanya mencoba berbondong-bondong untuk turun
Terjadinya gempa ini juga berdasarkan pengakuan dari salah satu pegawai Tribun yang dimana ia merasakan sekitar 3 kali getaran gempa. Berdasarkan informasi dari akun X @bmkg, saudara, gempa kali ini juga berpusat di kedalaman laut sekitar 10 km. Dan BMKG juga mengatakan bahwa informasi gempa ini mengutamakan kecepatan sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data. Halo saudara, dimanapun Anda berada, Anda kembali menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Wanita terkait update gempa Tuban, Jawa Timur yang terjadi belasan kali pada hari ini, saudara. Di mana terbaru gempa bumi di Tuban ini terasa sampai Banjarmasin. Warga pun turut merasakan goyangan saat khatib khutbah Jumat pada hari ini tadi. Warga di Banjarmasin merasakan getaran gempa bumi yang terjadi pada hari ini Jumat 22 Maret 2024. Sekira pukul 12.22 waktu Indonesia bagian tengah. Hal ini diungkapkan oleh salah seorang warga di kawasan Kecamatan Banjarmasin Timur bernama Danu. Danu menyebut dirinya sempat merasakan getaran saat melaksanakan salat Jumat di Masjid Raudatul Hufaz, yakni tepatnya di Jalan Pramuka Perumahan Pondok Al-Benjari, Kompleks Semanda 6. Berdasarkan rilis dari BMKG, saudara, gempa bumi ini diketahui terjadi di Laut Jawa, tepatnya beberapa kilometer dari Tuban. Sampai berita ini ditayangkan, diketahui gempa susulan masih terus berlangsung. Gempa beruntun mengguncang kawasan Tuban dan Bawean, Gresik, Jawa Timur pada Jumat, tanggal 22 Maret tahun 2024. Gempa pertama berkekuatan magnitudo 5,9 terjadi pada pukul 11.22 waktu Indonesia Barat. Gempa tersebut diikuti dengan sejumlah gempa lainnya. Pada pukul 15.52 waktu Indonesia Barat, terjadi gempa berkekuatan signifikan dengan magnitudo 6,5. Pusat gempa berada di timur Laut Tuban. Hingga Minggu, tanggal 24 Maret tahun 2024, pukul 10 waktu Indonesia Barat, BMKG mencatat telah terjadi 239 kali gempa. Berikut 11 fakta mengenai gempa Tuban atau gempa Bawean menurut versi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono mengungkapkan, gempa berkekuatan magnitudo 5,9 dan 6,5 merupakan jenis gempa kerak dangkal atau shallow crustal earthquake. Gempa ini dipicu aktivitas sesar aktif dengan mekanisme geser atau mendatar, strike slip, di Laut Jawa, katanya dalam keterangan tertulis, Minggu, tanggal 24 Maret tahun 2024. Gempa Tuban bersifat merusak atau destruktif. Gempa tersebut menimbulkan kerusakan bangunan di sejumlah lokasi. Hasil kaji cepat BPBD Provinsi Jawa Timur juga menghimpun total jumlah kerusakan akibat gempa dirasakan hingga ke Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Lamongan, Kota Surabaya, dan Kabupaten Tuban. Dalam keterangan tertulis BNPB, total rumah rusak ringan sebanyak 2.654 unit, rumah rusak sedang 1.177 unit, dan rumah rusak berat sebanyak 779 unit. Selain itu, gempa juga menyebabkan rusaknya sekolah sebanyak 78 unit, rumah sakit 5 unit, tempat ibadah 156 unit, dan gedung 8 unit. Daryono mengungkap, gempa ini tidak berisiko tsunami menurut hasil permodelan tsunami BMKG. Dari data lapangan hasil monitoring muka laut dengan menggunakan tidal gauge milik Badan Informasi Geospasial, BID, di Karimun Jawa, Lamongan, dan Tuban menunjukkan muka laut yang normal tanpa ada anomali catatan tsunami, katanya. Dalam keadaan gasak gempa. Dalam gasak gempa masih jami beri berkunung, Masya Allah. Wilayah Tuban, Jawa Timur diguncang gempa berulang kali pada Jumat 22 Maret 2024. Pakar Geologi ITS Surabaya, Amin Widodo menyebutkan, gempa yang mengguncang perairan Tuban ini merupakan peristiwa yang jarang terjadi. Amin menyebut gempa Tuban tersebut dipicu sesar aktif yang ada di Laut Jawa, sedangkan kedalamannya yang hanya berada di 10 km membuat guncangan meluas. Padahal menurutnya gempa sering terjadi di kedalaman sekitar 300 km. Oleh karena itu, ia menyebut bahwa gempa di Tuban ini merupakan peristiwa yang jarang terjadi. Pergeseran dan tekanan dari dua permukaan di Laut Jawa itu menimbulkan getaran dengan skala MMI 3 hingga 4.
Semakin kuat skala intensitasnya, dampak yang dirasakan akan semakin berbahaya. Gempa tersebut memang menghasilkan beberapa gempa susulan dengan skala magnitudo yang lebih rendah. Namun ia tak menyebut hingga kapan guncangan akan terjadi. Adapun gempa yang berpusat di Tuban tersebut berkekuatan cukup tinggi dan berdampak ke wilayah lain. Gempa pertama dengan magnitudo 6, kemudian magnitudo 5,9, dan terakhir magnitudo 6,5. Baby volcano atau biasa disebut Bleduk Cangkring di Desa Grabagan, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah mengeluarkan semburan lumpur deras seusai gempa magnitudo 6,5 di Kabupaten Tuban, Jawa Timur pada Jumat 22 Maret 2024 sore. Kepala Desa Grabagan, Eko Setiawan menyampaikan fenomena muntahan lumpur pernah muncul saat terjadi gempa bumi besar di daerah lain. Misalnya, saat gempa Yogyakarta Mei 2006, Bleduk Cangkring juga bergejolak. Hanya saja, semburan lumpur saat itu sangat deras dan berlangsung lama. Terakhir pada 22 Februari 2022, Bleduk Cangkring juga memuntahkan lumpur setinggi 1 meter selama 1,5 jam hingga membanjiri area persawahan seluas 1 hektar. Dijelaskan Eko, limpasan lumpur asin beraroma belerang itu saat ini tercatat telah membanjiri kawasan wisata Bleduk Cangkring. Lumpur itu juga telah memasuki perkarangan di 4 rumah di Desa Grabagan. Seusai gempa bermagnitudo 6,5 melanda Tuban, Jawa Timur, muncul semburan air panas di Bawean, Gresik. Pakar Geologi Institut Teknologi 10 November Surabaya, Amin Widodo mengungkap penyebab munculnya sumber air tersebut. Saat dikonfirmasi pada Sabtu 23 Maret, Amin memberikan jawaban. Dikatakannya fenomena munculnya semburan air panas termasuk hal biasa. Pasalnya energi gempa dapat meretakkan lapisan batuan sehingga air panas bisa merembes keluar. Dikutip dari Kompas.com, ia mengaku belum mengetahui posisi secara pasti keluarnya semburan air panas itu. Namun, Amin mengungkapkan semburan itu tidak membahayakan masyarakat yang berada di sekitar lokasi. Sementara Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mencatat setidaknya 149 gempa bumi terjadi di wilayah Pulau Bawean. Gempa susulan itu terjadi hingga Sabtu 23 Maret pukul 5 waktu Indonesia Barat. Daryono menjelaskan gempa yang terjadi termasuk jenis gempa dangkal dan memiliki mekanisme pergerakan geser. Dilansir dari tribunnews.com, gempa tersebut diakibatkan adanya aktivitas sesar aktif di Laut Jawa. Awal gempa tercatat pada Jumat 22 Maret pukul 11.22 WIB dengan kekuatan magnitudo 6. Kemudian terjadi gempa susulan bermagnitudo 6,5. Gempa berkekuatan magnitudo 6,5 yang mengguncang Tuban, Jawa Timur. Pada hari ini Jumat 22 Maret 2024 sekira pukul 15.52 waktu Indonesia Barat turut dirasakan di beberapa lokasi. Adapun gempa ini berpusat di 130 km timur Laut Tuban. Dilansir dari keterangan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, Saudara, beberapa kota di Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta ini turut merasakan guncangan. Adapun kota di Jawa Tengah seperti Semarang dan Solo turut merasakan guncangan gempa tersebut cukup dahsyat. Bahkan gempa Tuban ini juga dirasakan di beberapa kota, tepatnya di Pulau Kalimantan seperti Banjarmasin, Balikpapan, hingga Martapura. Sebagai informasi, Kabupaten Tuban, Jawa Timur dan sekitarnya memang diguncang gempa berkali-kali pada Jumat 22 Maret 2024 hari ini. Diketahui gempa susulan terjadi hingga belasan kali. Sampai berita ini ditayangkan pada Jumat 22 Maret 2024, sekira pukul 17.02 waktu Indonesia Barat, Tribun Network masih terus mencari informasi terkait dampak gempa. Acara pembukaan ini tadi sempat ada alarm, tapi sekarang alarm sudah selesai. Jadi ini tadi acara pembukaan pameran travel fair dari Bank Mandiri yang juga harus terhenti.
Kalau yang jam 11 tadi tidak terasa. Jadi sedikit benang meskipun dan ini nggak tahu semua juga familiar karena mungkin tadi pagi sudah ada gempa. Jadi ini suasananya. Itu telur, memang ada beberapa yang masih masuk. Dampak gempa magnitudo 6,0 dan magnitudo 6,5 di Tuban turun dirasakan warga di Kepulauan Bawean, Gresik, Jawa Timur. Sejumlah bangunan dikabarkan mengalami kerusakan dan ada juga warga yang terluka. Hal itu disampaikan oleh pelaksana tugas Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Gresik yakni Suyono pada hari ini, Jumat 22 Maret 2024. Ia mengungkapkan dampak gempa yang terjadi di mana merusak sejumlah bangunan fasilitas pendidikan. Dikatakan olehnya, saudara, untuk Kecamatan Sangkapura, jendela SMA Negeri 1 Sangkapura ini dilaporkan hingga pecah. Sedangkan di Desa Kota Kusuma, keramik dinding SD Muhammadiyah juga sampai terlepas. Selain itu, Suyono mengatakan dampak gempa di Desa Dekatagung mengakibatkan tembok rumah milik warga bernama Halimi dan Liu retak. Ia juga mengatakan terkait korban luka ada satu orang bernama Hasiah berusia 71 tahun, di mana korban merupakan warga desa Tambak, Kecamatan Tambak yang mengalami luka ringan seusai tertimpa atap rumah. Kendati demikian, untuk sementara tidak ada korban jiwa buntut gempa yang terjadi. BPBD Gresik mengimbau warga tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang dapat menyesatkan. Warga juga diminta untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak, serta memeriksa bangunan dan memastikan kelayakan tempat tinggal masing-masing. Halo saudara, dimanapun Anda berada, Anda kembali menyaksikan Live Breaking News bersama saya Sandi Wanita. Kali ini kami akan mengupdate terkait terjadinya gempa susulan yang berpusat di Tuban, Jawa Timur, saudara. Di mana terbaru Kabupaten Tuban, Jawa Timur dan sekitarnya kembali diguncang gempa pada Jumat 22 Maret 2024. Diketahui gempa ini merupakan gempa susulan yang ke-15. Gempa susulan ke-15 ini terjadi sekira pukul 15.57 waktu Indonesia Barat, di mana gempa juga turut dirasakan hingga Provinsi Jawa Tengah, termasuk dirasakan para pegawai Tribun Network. Berdasarkan pantauan dari Tribun Network di lapangan pada Jumat 22 Maret 2024, seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda, saudara, ini merupakan situasi di depan gedung Tribun News, tepatnya di Kota Solo, Jawa Tengah, yang dimana seluruh pegawai ini hampir semuanya mencoba berbondong-bondong untuk turun. Terjadinya gempa ini juga berdasarkan pengakuan dari salah satu pegawai Tribun yang dimana ia merasakan sekitar 3 kali getaran gempa. Berdasarkan informasi dari akun X @BMKG, saudara, gempa kali ini juga berpusat di kedalaman laut sekitar 10 km. Dan BMKG juga mengatakan bahwa informasi gempa ini mengutamakan kecepatan sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data. Halo saudara, dimanapun Anda berada, Anda kembali menyaksikan Live Breaking News bersama saya Sandi Wanita terkait update gempa Tuban, Jawa Timur yang terjadi belasan kali pada hari ini, saudara. Di mana terbaru gempa bumi di Tuban ini terasa sampai Banjarmasin. Warga pun turut merasakan goyangan saat khatib khutbah Jumat pada hari ini tadi. Warga di Banjarmasin merasakan getaran gempa bumi yang terjadi pada hari ini Jumat 22 Maret 2024, sekira pukul 12.22 waktu Indonesia bagian tengah. Hal ini diungkapkan oleh salah seorang warga di kawasan Kecamatan Banjarmasin Timur bernama Danu. Danu menyebut dirinya sempat merasakan getaran saat melaksanakan salat Jumat di Masjid Raudatul Hufaz, yakni tepatnya di Jalan Pramuka Perumahan Pondok Al-Benjari Kompleks Semanda 6. Berdasarkan rilis dari BMKG, saudara, gempa bumi ini diketahui terjadi di Laut Jawa, tepatnya beberapa kilometer dari Tuban. Sampai berita ini ditayangkan, diketahui gempa susulan masih terus berlangsung. Gempa beruntun mengguncang kawasan Tuban dan Bawean, Gresik, Jawa Timur pada Jumat, tanggal 22 Maret tahun 2024.
Gempa pertama berkekuatan magnitudo 5,9 terjadi pada pukul 11.22 waktu Indonesia Barat. Gempa tersebut diikuti dengan sejumlah gempa lainnya. Pada pukul 15.52 waktu Indonesia Barat, terjadi gempa berkekuatan signifikan dengan magnitudo 6,5. Pusat gempa berada di timur Laut Tuban. Hingga Minggu, tanggal 24 Maret tahun 2024, pukul 10 waktu Indonesia Barat, BMKG mencatat telah terjadi 239 kali gempa. Berikut 11 fakta mengenai gempa Tuban atau gempa Bawean menurut versi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono mengungkapkan, gempa berkekuatan magnitudo 5,9 dan 6,5 merupakan jenis gempa kerak dangkal atau shallow crustal earthquake. Gempa ini dipicu aktivitas sesar aktif dengan mekanisme geser atau mendatar, strike slip, di Laut Jawa, katanya dalam keterangan tertulis, Minggu, tanggal 24 Maret tahun 2024. Gempa Tuban bersifat merusak atau destruktif. Gempa tersebut menimbulkan kerusakan bangunan di sejumlah lokasi. Hasil kaji cepat BPBD Provinsi Jawa Timur juga menghimpun total jumlah kerusakan akibat gempa dirasakan hingga ke Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Lamongan, Kota Surabaya, dan Kabupaten Tuban. Dalam keterangan tertulis BNPB, total rumah rusak ringan sebanyak 2.654 unit, rumah rusak sedang 1.177 unit, dan rumah rusak berat sebanyak 779 unit. Selain itu, gempa juga menyebabkan rusaknya sekolah sebanyak 78 unit, rumah sakit 5 unit, tempat ibadah 156 unit, dan gedung 8 unit. Daryono mengungkap, gempa ini tidak berisiko tsunami menurut hasil permodelan tsunami BMKG. Dari data lapangan hasil monitoring muka laut dengan menggunakan tidal gauge milik Badan Informasi Geospasial, BID, di Karimun Jawa, Lamongan, dan Tuban menunjukkan muka laut yang normal tanpa ada anomali catatan tsunami, katanya. Dalam keadaan gasak gempa. Dalam gasak gempa masih jami beri berkunung, Masya Allah. Wilayah Tuban, Jawa Timur diguncang gempa berulang kali pada Jumat 22 Maret 2024. Pakar Geologi ITS Surabaya, Amin Widodo menyebutkan, gempa yang mengguncang perairan Tuban ini merupakan peristiwa yang jarang terjadi. Amin menyebut gempa Tuban tersebut dipicu sesar aktif yang ada di Laut Jawa, sedangkan kedalamannya yang hanya berada di 10 km membuat guncangan meluas. Padahal menurutnya gempa sering terjadi di kedalaman sekitar 300 km. Oleh karena itu, ia menyebut bahwa gempa di Tuban ini merupakan peristiwa yang jarang terjadi. Pergeseran dan tekanan dari dua permukaan di Laut Jawa itu menimbulkan getaran dengan skala MMI 3 hingga 4. Semakin kuat skala intensitasnya, dampak yang dirasakan akan semakin berbahaya. Gempa tersebut memang menghasilkan beberapa gempa susulan dengan skala magnitudo yang lebih rendah. Namun ia tak menyebut hingga kapan guncangan akan terjadi. Adapun gempa yang berpusat di Tuban tersebut berkekuatan cukup tinggi dan berdampak ke wilayah lain. Gempa pertama dengan magnitudo 6, kemudian magnitudo 5,9, dan terakhir magnitudo 6,5. Baby volcano atau biasa disebut Bleduk Cangkring di Desa Grabagan, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah mengeluarkan semburan lumpur deras seusai gempa magnitudo 6,5 di Kabupaten Tuban, Jawa Timur pada Jumat 22 Maret 2024 sore. Kepala Desa Grabagan, Eko Setiawan menyampaikan fenomena muntahan lumpur pernah muncul saat terjadi gempa bumi besar di daerah lain. Misalnya, saat gempa Yogyakarta Mei 2006, Bleduk Cangkring juga bergejolak. Hanya saja, semburan lumpur saat itu sangat deras dan berlangsung lama. Terakhir pada 22 Februari 2022, Bleduk Cangkring juga memuntahkan lumpur setinggi 1 meter selama 1,5 jam hingga membanjiri area persawahan seluas 1 hektar. Dijelaskan Eko, limpasan lumpur asin beraroma belerang itu saat ini tercatat telah membanjiri kawasan wisata Bleduk Cangkring. Lumpur itu juga telah memasuki perkarangan di 4 rumah di Desa Grabagan.
Selesai gempa bermagnitudo 6,5 melanda Tuban, Jawa Timur, muncul semburan air panas di Bawean, Gresik. Pakar Geologi Institut Teknologi 10 November Surabaya, Amin Widodo mengungkap penyebab munculnya sumber air tersebut. Saat dikonfirmasi pada Sabtu 23 Maret, Amin memberikan jawaban. Dikatakannya fenomena munculnya semburan air panas termasuk hal biasa. Pasalnya energi gempa dapat meretakkan lapisan batuan sehingga air panas bisa merembes keluar. Dikutip dari kompas.com, ia mengaku belum mengetahui posisi secara pasti keluarnya semburan air panas itu. Namun, Amin mengungkapkan semburan itu tidak membahayakan masyarakat yang berada di sekitar lokasi. Sementara Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mencatat setidaknya 149 gempa bumi terjadi di wilayah Pulau Bawean. Gempa susulan itu terjadi hingga Sabtu 23 Maret pukul 5 waktu Indonesia Barat. Daryono menjelaskan gempa yang terjadi termasuk jenis gempa dangkal dan memiliki mekanisme pergerakan geser. Dilansir dari tribunnews.com, gempa tersebut diakibatkan adanya aktivitas sesar aktif di Laut Jawa. Awal gempa tercatat pada Jumat 22 Maret pukul 11.22 WIB dengan kekuatan magnitudo 6. Kemudian terjadi gempa susulan bermagnitudo 6,5. Gempa berkekuatan magnitudo 6,5 yang mengguncang Tuban, Jawa Timur. Pada hari ini Jumat 22 Maret 2024 sekira pukul 15.52 waktu Indonesia Barat turut dirasakan di beberapa lokasi. Adapun gempa ini berpusat di 130 km timur Laut Tuban. Dilansir dari keterangan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, Saudara, beberapa kota di Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta ini turut merasakan guncangan. Adapun kota di Jawa Tengah seperti Semarang dan Solo turut merasakan guncangan gempa tersebut cukup dahsyat. Bahkan gempa Tuban ini juga dirasakan di beberapa kota, tepatnya di Pulau Kalimantan seperti Banjarmasin, Balikpapan, hingga Martapura. Sebagai informasi, Kabupaten Tuban, Jawa Timur dan sekitarnya memang diguncang gempa berkali-kali pada Jumat 22 Maret 2024 hari ini. Diketahui gempa susulan terjadi hingga belasan kali. Sampai berita ini ditayangkan pada Jumat 22 Maret 2024, sekira pukul 17.02 waktu Indonesia Barat, Tribun Network masih terus mencari informasi terkait dampak gempa. Acara pembukaan ini tadi sempat ada alarm, tapi sekarang alarm sudah selesai. Jadi ini tadi acara pembukaan pameran travel fair dari Bank Mandiri yang juga harus terhenti. Terasa. Kalau yang jam 11 tadi tidak terasa. Jadi sedikit tenang meskipun kan ini nggak tahu semua juga familiar karena mungkin tadi pagi sudah ada gempa. Jadi ini suasananya. Itu telur, jadi memang ada beberapa yang masih masuk. Dampak gempa magnitudo 6,0 dan magnitudo 6,5 di Tuban turut dirasakan warga di Kepulauan Bawean, Gresik, Jawa Timur. Sejumlah bangunan dikabarkan mengalami kerusakan dan ada juga warga yang terluka. Hal itu disampaikan oleh pelaksana tugas Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Gresik, yakni Suyono, pada hari ini, Jumat 22 Maret 2024. Ia mengungkapkan dampak gempa yang terjadi di mana merusak sejumlah bangunan fasilitas pendidikan. Dikatakan olehnya, Saudara, untuk Kecamatan Sangkapura, jendela SMA Negeri 1 Sangkapura ini dilaporkan hingga pecah. Sedangkan di Desa Kota Kusuma, keramik dinding SD Muhammadiyah juga sampai terlepas. Selain itu, Suyono mengatakan dampak gempa di Desa Dekatagung mengakibatkan tembok rumah milik warga bernama Halimi dan Liu retak. Ia juga mengatakan terkait korban luka ada satu orang bernama Hasiah berusia 71 tahun.
di mana korban merupakan warga desa Tambak, Kecamatan Tambak yang mengalami luka ringan seusai tertimpa atap rumah. Kendati demikian, untuk sementara tidak ada korban jiwa buntut gempa yang terjadi. BPBD Gresik mengimbau warga tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang dapat menyesatkan. Warga juga diminta untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak, serta memeriksa bangunan dan memastikan kelayakan tempat tinggal masing-masing. Halo saudara, dimanapun Anda berada, Anda kembali menyaksikan Live Breaking News bersama saya Sandi Wanita. Kali ini kami akan mengupdate terkait terjadinya gempa susulan yang berpusat di Tuban, Jawa Timur, saudara. Di mana terbaru Kabupaten Tuban, Jawa Timur dan sekitarnya kembali diguncang gempa pada Jumat 22 Maret 2024. Diketahui gempa ini merupakan gempa susulan yang ke-15. Gempa susulan ke-15 ini terjadi sekira pukul 15.57 waktu Indonesia Barat, di mana gempa juga turut dirasakan hingga Provinsi Jawa Tengah, termasuk dirasakan para pegawai Tribun Network. Berdasarkan pantauan dari Tribun Network di lapangan pada Jumat 22 Maret 2024, seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda, saudara, ini merupakan situasi di depan gedung Tribun News, tepatnya di Kota Solo, Jawa Tengah, yang dimana seluruh pegawai ini hampir semuanya mencoba berbondong-bondong untuk turun. Terjadinya gempa ini juga berdasarkan pengakuan dari salah satu pegawai Tribun, yang dimana ia merasakan sekitar 3 kali getaran gempa. Berdasarkan informasi dari akun X @BMKG, saudara, gempa kali ini juga berpusat di kedalaman laut sekitar 10 km. Dan BMKG juga mengatakan bahwa informasi gempa ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data. Halo saudara, dimanapun Anda berada, Anda kembali menyaksikan Live Breaking News bersama saya Sandi Wanita terkait update gempa Tuban, Jawa Timur yang terjadi belasan kali pada hari ini, saudara. Di mana terbaru gempa bumi di Tuban ini terasa sampai Banjarmasin. Warga pun turut merasakan goyangan saat khatib khutbah Jumat pada hari ini tadi. Warga di Banjarmasin merasakan getaran gempa bumi yang terjadi pada hari ini Jumat 22 Maret 2024. Sekira pukul 12.22 waktu Indonesia bagian tengah. Hal ini diungkapkan oleh salah seorang warga di kawasan Kecamatan Banjarmasin Timur bernama Danu. Danu menyebut dirinya sempat merasakan getaran saat melaksanakan salat Jumat di Masjid Raudatul Hufaz, yakni tepatnya di Jalan Pramuka Perumahan Pondok Al-Benjari, Kompleks Semanda 6. Berdasarkan rilis dari BMKG, saudara, gempa bumi ini diketahui terjadi di Laut Jawa, tepatnya beberapa kilometer dari Tuban. Sampai berita ini ditayangkan, diketahui gempa susulan masih terus berlangsung. Gempa beruntun mengguncang kawasan Tuban dan Bawean, Gresik, Jawa Timur pada Jumat, tanggal 22 Maret tahun 2024. Gempa pertama berkekuatan magnitudo 5,9 terjadi pada pukul 11.22 waktu Indonesia Barat. Gempa tersebut diikuti dengan sejumlah gempa lainnya. Pada pukul 15.52 waktu Indonesia Barat, terjadi gempa berkekuatan signifikan dengan magnitudo 6,5. Pusat gempa berada di timur Laut Tuban. Hingga Minggu, tanggal 24 Maret tahun 2024, pukul 10 waktu Indonesia Barat, BMKG mencatat telah terjadi 239 kali gempa. Berikut 11 fakta mengenai gempa Tuban atau gempa Bawean menurut versi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono mengungkapkan, gempa berkekuatan magnitudo 5,9 dan 6,5 merupakan jenis gempa kerak dangkal atau shallow crustal earthquake. Gempa ini dipicu aktivitas sesar aktif dengan mekanisme geser atau mendatar, strike slip, di Laut Jawa. Katanya dalam keterangan tertulis, Minggu, tanggal 24 Maret tahun 2024. Gempa Tuban bersifat merusak atau destruktif. Gempa tersebut menimbulkan kerusakan bangunan di sejumlah lokasi. Hasil kaji cepat BPBD Provinsi Jawa Timur juga menghimpun total jumlah kerusakan akibat gempa dirasakan hingga ke Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Lamongan, Kota Surabaya, dan Kabupaten Tuban. Dalam keterangan tertulis BNPB, total rumah rusak ringan sebanyak 2.654 unit,
Rumah rusak sedang 1.177 unit, dan rumah rusak berat sebanyak 779 unit. Selain itu, gempa juga menyebabkan rusaknya sekolah sebanyak 78 unit, rumah sakit 5 unit, tempat ibadah 156 unit, dan gedung 8 unit. Daryono mengungkap, gempa ini tidak berisiko tsunami menurut hasil permodelan tsunami BMKG. Dari data lapangan hasil monitoring muka laut dengan menggunakan tidal gauge milik Badan Informasi Geospasial, BID, di Karimun Jawa, Lamongan, dan Tuban menunjukkan muka laut yang normal tanpa ada anomali catatan tsunami, katanya. Dalam keadaan gasak gempa. Dalam gasak gempa masih jami beri berkunung, Masya Allah. Wilayah Tuban, Jawa Timur diguncang gempa berulang kali pada Jumat 22 Maret 2024. Pakar Geologi ITS Surabaya, Amin Widodo menyebutkan, gempa yang mengguncang perairan Tuban ini merupakan peristiwa yang jarang terjadi. Amin menyebut gempa Tuban tersebut dipicu sesar aktif yang ada di Laut Jawa. Sedangkan kedalamannya yang hanya berada di 10 km membuat guncangan meluas. Padahal menurutnya gempa sering terjadi di kedalaman sekitar 300 km. Oleh karena itu, ia menyebut bahwa gempa di Tuban ini merupakan peristiwa yang jarang terjadi. Pergeseran dan tekanan dari dua permukaan di Laut Jawa itu menimbulkan getaran dengan skala MMI 3 hingga 4. Semakin kuat skala intensitasnya, dampak yang dirasakan akan semakin berbahaya. Gempa tersebut memang menghasilkan beberapa gempa susulan dengan skala magnitudo yang lebih rendah. Namun ia tak menyebut hingga kapan guncangan akan terjadi. Adapun gempa yang berpusat di Tuban tersebut berkekuatan cukup tinggi dan berdampak ke wilayah lain. Gempa pertama dengan magnitudo 6, kemudian magnitudo 5,9, dan terakhir magnitudo 6,5. Baby volcano atau biasa disebut Bleduk Cangkring di Desa Grabagan, Kecamatan Keradenan, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah mengeluarkan semburan lumpur deras seusai gempa magnitudo 6,5 di Kabupaten Tuban, Jawa Timur pada Jumat 22 Maret 2024 sore. Kepala Desa Grabagan, Eko Setiawan menyampaikan, fenomena muntahan lumpur pernah muncul saat terjadi gempa bumi besar di daerah lain. Misalnya, saat gempa Yogyakarta Mei 2006, Bleduk Cangkring juga bergejolak. Hanya saja, semburan lumpur saat itu sangat deras dan berlangsung lama. Terakhir pada 22 Februari 2022, Bleduk Cangkring juga memuntahkan lumpur setinggi 1 meter selama 1,5 jam hingga membanjiri area persawahan seluas 1 hektar. Dijelaskan Eko, limpasan lumpur asin beraroma belerang itu saat ini tercatat telah membanjiri kawasan wisata Bleduk Cangkring. Lumpur itu juga telah memasuki perkarangan di 4 rumah di Desa Grabagan. Seusai gempa bermagnitudo 6,5 melanda Tuban, Jawa Timur, muncul semburan air panas di Bawean, Gresik. Pakar Geologi Institut Teknologi 10 November Surabaya, Amin Widodo mengungkap penyebab munculnya sumber air tersebut. Saat dikonfirmasi pada Sabtu 23 Maret, Amin memberikan jawaban. Dikatakannya fenomena munculnya semburan air panas termasuk hal biasa. Pasalnya energi gempa dapat meretakkan lapisan batuan sehingga air panas bisa merembes keluar. Dikutip dari Kompas.com, ia mengaku belum mengetahui posisi secara pasti keluarnya semburan air panas itu. Namun, Amin mengungkapkan semburan itu tidak membahayakan masyarakat yang berada di sekitar lokasi. Sementara Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mencatat setidaknya 149 gempa bumi terjadi di wilayah Pulau Bawean. Gempa susulan itu terjadi hingga Sabtu 23 Maret pukul 5 waktu Indonesia Barat. Daryono menjelaskan gempa yang terjadi termasuk jenis gempa dangkal dan memiliki mekanisme pergerakan geser. Dilansir dari tribunnews.com, gempa tersebut diakibatkan adanya aktivitas sesar aktif di Laut Jawa. Awal gempa tercatat pada Jumat 22 Maret pukul 11.22 WIB dengan kekuatan magnitudo 6. Kemudian terjadi gempa susulan bermagnitudo 6,5.
Gempa berkekuatan magnitudo 6,5 yang mengguncang Tuban, Jawa Timur. Pada hari ini Jumat 22 Maret 2024 sekira pukul 15.52 waktu Indonesia Barat turut dirasakan di beberapa lokasi. Adapun gempa ini berpusat di 130 km timur Laut Tuban. Dilansir dari keterangan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, Saudara, beberapa kota di Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta ini turut merasakan guncangan. Adapun kota di Jawa Tengah seperti Semarang dan Solo turut merasakan guncangan gempa tersebut cukup dahsyat. Bahkan gempa Tuban ini juga dirasakan di beberapa kota, tepatnya di Pulau Kalimantan seperti Banjarmasin, Balikpapan, hingga Martapura. Sebagai informasi, Kabupaten Tuban, Jawa Timur dan sekitarnya memang diguncang gempa berkali-kali pada Jumat 22 Maret 2024 hari ini. Diketahui gempa susulan terjadi hingga belasan kali. Sampai berita ini ditayangkan pada Jumat 22 Maret 2024, sekira pukul 17.02 waktu Indonesia Barat, Tribun Network masih terus mencari informasi terkait dampak gempa. Acara pembukaan ini tadi sempat ada alarm, tapi sekarang alarm sudah selesai. Jadi ini tadi acara pembukaan pameran travel fair dari Bank Mandiri yang juga harus terhenti. Terasa. Kalau yang jam 11 tadi tidak terasa. Jadi sedikit tenang meskipun dan ini nggak tahu semua juga pemilu karena mungkin tadi pagi sudah ada gempa. Jadi ini suasananya. Itu telur, memang ada beberapa yang masih masuk. Dampak gempa magnitudo 6,0 dan magnitudo 6,5 di Tuban turut dirasakan warga di Kepulauan Bawean, Gresik, Jawa Timur. Sejumlah bangunan dikabarkan mengalami kerusakan dan ada juga warga yang terluka. Hal itu disampaikan oleh pelaksana tugas Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Gresik, yakni Suyono, pada hari ini, Jumat 22 Maret 2024. Ia mengungkapkan dampak gempa yang terjadi di mana merusak sejumlah bangunan fasilitas pendidikan. Dikatakan olehnya, Saudara, untuk Kecamatan Sangkapura, jendela SMA Negeri 1 Sangkapura ini dilaporkan hingga pecah. Sedangkan di Desa Kota Kusuma, keramik dinding SD Muhammadiyah juga sampai terlepas. Selain itu, Suyono mengatakan dampak gempa di Desa Dekatagung mengakibatkan tembok rumah milik warga bernama Halimi dan Liu retak. Ia juga mengatakan terkait korban luka ada satu orang bernama Hasiah berusia 71 tahun, di mana korban merupakan warga desa Tambak, Kecamatan Tambak yang mengalami luka ringan seusai tertimpa atap rumah. Kendati demikian, untuk sementara tidak ada korban jiwa buntut gempa yang terjadi. BPBD Gresik mengimbau warga tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang dapat menyesatkan. Warga juga diminta untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak, serta memeriksa bangunan dan memastikan kelayakan tempat tinggal masing-masing. Halo saudara, dimanapun Anda berada, Anda kembali menyaksikan Live Breaking News bersama saya Sandi Wanita. Kali ini kami akan mengupdate terkait terjadinya gempa susulan yang berpusat di Tuban, Jawa Timur, saudara. Di mana terbaru Kabupaten Tuban, Jawa Timur dan sekitarnya kembali diguncang gempa pada Jumat 22 Maret 2024. Diketahui gempa ini merupakan gempa susulan yang ke-15. Gempa susulan ke-15 ini terjadi sekira pukul 15.57 waktu Indonesia Barat, di mana gempa juga turut dirasakan hingga Provinsi Jawa Tengah, termasuk dirasakan para pegawai Tribun Network. Berdasarkan pantauan dari Tribun Network di lapangan pada Jumat 22 Maret 2024, seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda, saudara, ini merupakan situasi di depan gedung Tribun News, tepatnya di Kota Solo, Jawa Tengah, yang dimana seluruh pegawai ini hampir semuanya mencoba berbondong-bondong untuk turun.
Terjadinya gempa ini juga berdasarkan pengakuan dari salah satu pegawai Tribun yang dimana ia merasakan sekitar 3 kali getaran gempa. Berdasarkan informasi dari akun X @BMKG, saudara, gempa kali ini juga berpusat di kedalaman laut sekitar 10 km. Dan BMKG juga mengatakan bahwa informasi gempa ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data. Halo saudara, dimanapun Anda berada, Anda kembali menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Wanita terkait update gempa Tuban, Jawa Timur yang terjadi belasan kali pada hari ini, saudara. Di mana terbaru gempa bumi di Tuban ini terasa sampai Banjarmasin. Warga pun turut merasakan goyangan saat khatib khutbah Jumat pada hari ini tadi. Warga di Banjarmasin merasakan getaran gempa bumi yang terjadi pada hari ini Jumat 22 Maret 2024. Sekira pukul 12.22 waktu Indonesia bagian tengah. Hal ini diungkapkan oleh salah seorang warga di kawasan Kecamatan Banjarmasin Timur bernama Danu. Danu menyebut dirinya sempat merasakan getaran saat melaksanakan salat Jumat di Masjid Raudatul Hufaz, yakni tepatnya di Jalan Pramuka Perumahan Pondok Al-Benjari Kompleks Semanda 6. Berdasarkan rilis dari BMKG, saudara, gempa bumi ini diketahui terjadi di Laut Jawa, tepatnya beberapa kilometer dari Tuban. Sampai berita ini ditayangkan, diketahui gempa susulan masih terus berlangsung. Gempa beruntun mengguncang kawasan Tuban dan Bawean, Gresik, Jawa Timur pada Jumat, tanggal 22 Maret tahun 2024. Gempa pertama berkekuatan magnitudo 5,9 terjadi pada pukul 11.22 waktu Indonesia Barat. Gempa tersebut diikuti dengan sejumlah gempa lainnya. Pada pukul 15.52 waktu Indonesia Barat, terjadi gempa berkekuatan signifikan dengan magnitudo 6,5. Pusat gempa berada di timur Laut Tuban. Hingga Minggu, tanggal 24 Maret tahun 2024, pukul 10 waktu Indonesia Barat, BMKG mencatat telah terjadi 239 kali gempa. Berikut 11 fakta mengenai gempa Tuban atau gempa Bawean menurut versi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono mengungkapkan, gempa berkekuatan magnitudo 5,9 dan 6,5 merupakan jenis gempa kerak dangkal atau shallow crustal earthquake. Gempa ini dipicu aktivitas sesar aktif dengan mekanisme geser atau mendatar, strike slip, di Laut Jawa, katanya dalam keterangan tertulis, Minggu, tanggal 24 Maret tahun 2024. Gempa Tuban bersifat merusak atau destruktif. Gempa tersebut menimbulkan kerusakan bangunan di sejumlah lokasi. Hasil kaji cepat BPBD Provinsi Jawa Timur juga menghimpun total jumlah kerusakan akibat gempa dirasakan hingga ke Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Lamongan, Kota Surabaya, dan Kabupaten Tuban. Dalam keterangan tertulis BNPB, total rumah rusak ringan sebanyak 2.654 unit, rumah rusak sedang 1.177 unit, dan rumah rusak berat sebanyak 779 unit. Selain itu, gempa juga menyebabkan rusaknya sekolah sebanyak 78 unit, rumah sakit 5 unit, tempat ibadah 156 unit, dan gedung 8 unit. Daryono mengungkap, gempa ini tidak berisiko tsunami menurut hasil permodelan tsunami BMKG. Dari data lapangan hasil monitoring muka laut dengan menggunakan tidal gauge milik Badan Informasi Geospasial, BID, di Karimun Jawa, Lamongan, dan Tuban menunjukkan muka laut yang normal tanpa ada anomali catatan tsunami, katanya. Dalam keadaan gasak gempa. Dalam gasak gempa masih jami beri berkunung, Masya Allah. Wilayah Tuban, Jawa Timur diguncang gempa berulang kali pada Jumat 22 Maret 2024. Pakar Geologi ITS Surabaya, Amin Widodo menyebutkan, gempa yang mengguncang perairan Tuban ini merupakan peristiwa yang jarang terjadi. Amin menyebut gempa Tuban tersebut dipicu sesar aktif yang ada di Laut Jawa, sedangkan kedalamannya yang hanya berada di 10 km membuat guncangan meluas. Padahal menurutnya gempa sering terjadi di kedalaman sekitar 300 km. Oleh karena itu,
Ia menyebut bahwa gempa di Tuban ini merupakan peristiwa yang jarang terjadi. Pergeseran dan tekanan dari dua permukaan di Laut Jawa itu menimbulkan getaran dengan skala MMI 3 hingga 4. Semakin kuat skala intensitasnya, dampak yang dirasakan akan semakin berbahaya. Gempa tersebut memang menghasilkan beberapa gempa susulan dengan skala magnitudo yang lebih rendah. Namun ia tak menyebut hingga kapan guncangan akan terjadi. Adapun gempa yang berpusat di Tuban tersebut berkekuatan cukup tinggi dan berdampak ke wilayah lain. Gempa pertama dengan magnitudo 6, kemudian magnitudo 5,9, dan terakhir magnitudo 6,5. Baby volcano atau biasa disebut Bleduk Cangkring di Desa Grabagan, Kecamatan Keradenan, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah mengeluarkan semburan lumpur deras seusai gempa magnitudo 6,5 di Kabupaten Tuban, Jawa Timur pada Jumat 22 Maret 2024 sore. Kepala Desa Grabagan, Eko Setiawan menyampaikan fenomena muntahan lumpur pernah muncul saat terjadi gempa bumi besar di daerah lain. Misalnya, saat gempa Yogyakarta Mei 2006, Bleduk Cangkring juga bergejolak. Hanya saja, semburan lumpur saat itu sangat deras dan berlangsung lama. Terakhir pada 22 Februari 2022, Bleduk Cangkring juga memuntahkan lumpur setinggi 1 meter selama 1,5 jam hingga membanjiri area persawahan seluas 1 hektar. Dijelaskan Eko, limpasan lumpur asin beraroma belerang itu saat ini tercatat telah membanjiri kawasan wisata Bleduk Cangkring. Lumpur itu juga telah memasuki perkarangan di 4 rumah di Desa Grabagan. Selesai gempa bermagnitudo 6,5 melanda Tuban, Jawa Timur, muncul semburan air panas di Bawean, Gresik. Pakar Geologi Institut Teknologi 10 November Surabaya, Amin Widodo mengungkap penyebab munculnya sumber air tersebut. Saat dikonfirmasi pada Sabtu 23 Maret, Amin memberikan jawaban. Dikatakannya fenomena munculnya semburan air panas termasuk hal biasa. Pasalnya energi gempa dapat meretakkan lapisan batuan sehingga air panas bisa merembes keluar. Dikutip dari Kompas.com, ia mengaku belum mengetahui posisi secara pasti keluarnya semburan air panas itu. Namun, Amin mengungkapkan semburan itu tidak membahayakan masyarakat yang berada di sekitar lokasi. Sementara Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mencatat setidaknya 149 gempa bumi terjadi di wilayah Pulau Bawean. Gempa susulan itu terjadi hingga Sabtu 23 Maret pukul 5 waktu Indonesia Barat. Daryono menjelaskan gempa yang terjadi termasuk jenis gempa dangkal dan memiliki mekanisme pergerakan geser. Dilansir dari tribunnews.com, gempa tersebut diakibatkan adanya aktivitas sesar aktif di Laut Jawa. Awal gempa tercatat pada Jumat 22 Maret pukul 11.22 WIB dengan kekuatan magnitudo 6. Kemudian terjadi gempa susulan bermagnitudo 6,5. Gempa berkekuatan magnitudo 6,5 yang mengguncang Tuban, Jawa Timur. Pada hari ini Jumat 22 Maret 2024 sekira pukul 15.52 waktu Indonesia Barat turut dirasakan di beberapa lokasi. Adapun gempa ini berpusat di 130 km timur Laut Tuban. Dilansir dari keterangan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, Saudara, beberapa kota di Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta ini turut merasakan guncangan. Adapun kota di Jawa Tengah seperti Semarang dan Solo turut merasakan guncangan gempa tersebut cukup dahsyat. Bahkan gempa Tuban ini juga dirasakan di beberapa kota, tepatnya di Pulau Kalimantan seperti Banjarmasin, Balikpapan, hingga Martapura. Sebagai informasi, Kabupaten Tuban, Jawa Timur dan sekitarnya memang diguncang gempa berkali-kali pada Jumat 22 Maret 2024 hari ini. Diketahui gempa susulan terjadi hingga belasan kali. Sampai berita ini ditayangkan pada Jumat 22 Maret 2024, sekira pukul 17.02 waktu Indonesia Barat, Tribun Network masih terus mencari informasi terkait dampak gempa. Acara pembukaan
Ini tadi sempat ada alarm, tapi sekarang alarm sudah selesai. Jadi ini tadi acara pembukaan pameran travel fair dari Bank Mandiri yang juga harus terhenti. Terasa. Kalau yang jam 11 tadi tidak terasa. Jadi sedikit tenang meskipun kan nggak tahu semua juga familiar karena mungkin tadi pagi sudah ada gempa. Jadi ini suasananya. Itu telur, memang ada beberapa yang masih masuk. Dampak gempa magnitudo 6,0 dan magnitudo 6,5 di Tuban turut dirasakan warga di Kepulauan Bawean, Gresik, Jawa Timur. Sejumlah bangunan dikabarkan mengalami kerusakan dan ada juga warga yang terluka. Hal itu disampaikan oleh pelaksana tugas Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Gresik, yakni Suyono, pada hari ini, Jumat 22 Maret 2024. Ia mengungkapkan dampak gempa yang terjadi di mana merusak sejumlah bangunan fasilitas pendidikan. Dikatakan olehnya, saudara, untuk Kecamatan Sangkapura, jendela SMA Negeri 1 Sangkapura ini dilaporkan hingga pecah. Sedangkan di Desa Kota Kusuma, keramik dinding SD Muhammadiyah juga sampai terlepas. Selain itu, Suyono mengatakan dampak gempa di Desa Dekatagung mengakibatkan tembok rumah milik warga bernama Halimi dan Liu retak. Ia juga mengatakan terkait korban luka ada satu orang bernama Hasiah berusia 71 tahun, di mana korban merupakan warga desa Tambak, Kecamatan Tambak yang mengalami luka ringan seusai tertimpa atap rumah. Kendati demikian, untuk sementara tidak ada korban jiwa buntut gempa yang terjadi. BPBD Gresik mengimbau warga tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang dapat menyesatkan. Warga juga diminta untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak, serta memeriksa bangunan dan memastikan kelayakan tempat tinggal masing-masing. Halo saudara, dimanapun Anda berada, Anda kembali menyaksikan Live Breaking News bersama saya Sandi Wanita. Kali ini kami akan mengupdate terkait terjadinya gempa susulan yang berpusat di Tuban, Jawa Timur, saudara. Di mana terbaru Kabupaten Tuban, Jawa Timur dan sekitarnya kembali diguncang gempa pada Jumat 22 Maret 2024. Diketahui gempa ini merupakan gempa susulan yang ke-15. Gempa susulan ke-15 ini terjadi sekira pukul 15.57 waktu Indonesia Barat, di mana gempa juga turut dirasakan hingga Provinsi Jawa Tengah, termasuk dirasakan para pegawai Tribun Network. Berdasarkan pantauan dari Tribun Network di lapangan pada Jumat 22 Maret 2024, seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda, saudara, ini merupakan situasi di depan gedung Tribun News, tepatnya di Kota Solo, Jawa Tengah, yang dimana seluruh pegawai ini hampir semuanya mencoba berbondong-bondong untuk turun. Terjadinya gempa ini juga berdasarkan pengakuan dari salah satu pegawai Tribun yang dimana ia merasakan sekitar 3 kali getaran gempa. Berdasarkan informasi dari akun X @BMKG, saudara, gempa kali ini juga berpusat di kedalaman laut sekitar 10 km. Dan BMKG juga mengatakan bahwa informasi gempa ini mengutamakan kecepatan sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data. Halo saudara, dimanapun Anda berada, Anda kembali menyaksikan Live Breaking News bersama saya Sandi Wanita terkait update gempa Tuban, Jawa Timur yang terjadi belasan kali pada hari ini, saudara. Di mana terbaru gempa bumi di Tuban ini terasa sampai Banjarmasin. Warga pun turut merasakan goyangan saat khatib khutbah Jumat pada hari ini tadi. Warga di Banjarmasin merasakan getaran gempa bumi yang terjadi pada hari ini Jumat 22 Maret 2024, sekira pukul 12.22 waktu Indonesia bagian tengah. Hal ini diungkapkan oleh salah seorang warga di kawasan Kecamatan Banjarmasin Timur bernama Danu. Danu menyebut dirinya sempat merasakan getaran saat melaksanakan salat Jumat di Masjid Raudatul Hufaz, yakni tepatnya di Jalan Pramuka Perumahan Pondok Al-Benjari Kompleks Semanda 6.
Berdasarkan rilis dari BMKG, saudara, gempa bumi ini diketahui terjadi di Laut Jawa, tepatnya beberapa kilometer dari Tuban. Sampai berita ini ditayangkan, diketahui gempa susulan masih terus berlangsung. Gempa beruntun mengguncang kawasan Tuban dan Bawean, Gresik, Jawa Timur pada Jumat, tanggal 22 Maret tahun 2024. Gempa pertama berkekuatan magnitudo 5,9 terjadi pada pukul 11.22 waktu Indonesia Barat. Gempa tersebut diikuti dengan sejumlah gempa lainnya. Pada pukul 15.52 waktu Indonesia Barat, terjadi gempa berkekuatan signifikan dengan magnitudo 6,5. Pusat gempa berada di timur Laut Tuban. Hingga Minggu, tanggal 24 Maret tahun 2024, pukul 10 waktu Indonesia Barat, BMKG mencatat telah terjadi 239 kali gempa. Berikut 11 fakta mengenai gempa Tuban atau gempa Bawean menurut versi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono mengungkapkan, gempa berkekuatan magnitudo 5,9 dan 6,5 merupakan jenis gempa kerak dangkal atau shallow crustal earthquake. Gempa ini dipicu aktivitas sesar aktif dengan mekanisme geser atau mendatar, strike slip, di Laut Jawa, katanya dalam keterangan tertulis, Minggu, tanggal 24 Maret tahun 2024. Gempa Tuban bersifat merusak atau destruktif. Gempa tersebut menimbulkan kerusakan bangunan di sejumlah lokasi. Hasil kaji cepat BPBD Provinsi Jawa Timur juga menghimpun total jumlah kerusakan akibat gempa dirasakan hingga ke Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Lamongan, Kota Surabaya, dan Kabupaten Tuban. Dalam keterangan tertulis BNPB, total rumah rusak ringan sebanyak 2.654 unit, rumah rusak sedang 1.177 unit, dan rumah rusak berat sebanyak 779 unit. Selain itu, gempa juga menyebabkan rusaknya sekolah sebanyak 78 unit, rumah sakit 5 unit, tempat ibadah 156 unit, dan gedung 8 unit. Daryono mengungkap, gempa ini tidak berisiko tsunami menurut hasil permodelan tsunami BMKG. Dari data lapangan hasil monitoring muka laut dengan menggunakan tidal gauge milik Badan Informasi Geospasial, BID, di Karimun Jawa, Lamongan, dan Tuban menunjukkan muka laut yang normal tanpa ada anomali catatan tsunami, katanya. Dalam keadaan gasak gempa. Dalam gasak gempa masih jami beri berkunung, Masya Allah. Wilayah Tuban, Jawa Timur diguncang gempa berulang kali pada Jumat 22 Maret 2024. Pakar Geologi ITS Surabaya, Amin Widodo menyebutkan, gempa yang mengguncang perairan Tuban ini merupakan peristiwa yang jarang terjadi. Amin menyebut gempa Tuban tersebut dipicu sesar aktif yang ada di Laut Jawa, sedangkan kedalamannya yang hanya berada di 10 km membuat guncangan meluas. Padahal menurutnya gempa sering terjadi di kedalaman sekitar 300 km. Oleh karena itu, ia menyebut bahwa gempa di Tuban ini merupakan peristiwa yang jarang terjadi. Pergeseran dan tekanan dari dua permukaan di Laut Jawa itu menimbulkan getaran dengan skala MMI 3 hingga 4. Semakin kuat skala intensitasnya, dampak yang dirasakan akan semakin berbahaya. Gempa tersebut memang menghasilkan beberapa gempa susulan dengan skala magnitudo yang lebih rendah. Namun ia tak menyebut hingga kapan guncangan akan terjadi. Adapun gempa yang berpusat di Tuban tersebut berkekuatan cukup tinggi dan berdampak ke wilayah lain. Gempa pertama dengan magnitudo 6, kemudian magnitudo 5,9, dan terakhir magnitudo 6,5. Baby volcano atau biasa disebut Bleduk Cangkring di Desa Grabagan, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, mengeluarkan semburan lumpur deras seusai gempa magnitudo 6,5 di Kabupaten Tuban, Jawa Timur pada Jumat 22 Maret 2024 sore. Kepala Desa Grabagan, Eko Setiawan menyampaikan, fenomena muntahan lumpur pernah muncul saat terjadi gempa bumi besar di daerah lain. Misalnya, saat gempa Yogyakarta Mei 2006, Bleduk Cangkring juga bergejolak. Hanya saja, semburan lumpur saat itu sangat deras dan berlangsung lama. Terakhir pada 22 Februari 2022, Bleduk Cangkring juga memuntahkan lumpur setinggi 1 meter selama 1,5 jam hingga membanjiri area persawahan seluas 1 hektar.
Dijelaskan Eko, limpasan lumpur asin beraroma belerang itu saat ini tercatat telah membanjiri kawasan wisata Bledug Cangkring. Lumpur itu juga telah memasuki perkarangan di 4 rumah di Desa Grabagan. Seusai gempa bermagnitudo 6,5 melanda Tuban, Jawa Timur, muncul semburan air panas di Bawean, Gresik. Pakar Geologi Institut Teknologi 10 November Surabaya, Amin Widodo mengungkap penyebab munculnya sumber air tersebut. Saat dikonfirmasi pada Sabtu 23 Maret, Amin memberikan jawaban. Dikatakannya fenomena munculnya semburan air panas termasuk hal biasa. Pasalnya energi gempa dapat meretakkan lapisan batuan sehingga air panas bisa merembes keluar. Dikutip dari kompas.com, ia mengaku belum mengetahui posisi secara pasti keluarnya semburan air panas itu. Namun, Amin mengungkapkan semburan itu tidak membahayakan masyarakat yang berada di sekitar lokasi. Sementara Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mencatat setidaknya 149 gempa bumi terjadi di wilayah Pulau Bawean. Gempa susulan itu terjadi hingga Sabtu 23 Maret pukul 5 waktu Indonesia Barat. Daryono menjelaskan gempa yang terjadi termasuk jenis gempa dangkal dan memiliki mekanisme pergerakan geser. Dilansir dari tribunnews.com, gempa tersebut diakibatkan adanya aktivitas sesar aktif di Laut Jawa. Awal gempa tercatat pada Jumat 22 Maret pukul 11.22 WIB dengan kekuatan magnitudo 6. Kemudian terjadi gempa susulan bermagnitudo 6,5. Gempa berkekuatan magnitudo 6,5 yang mengguncang Tuban, Jawa Timur. Pada hari ini Jumat 22 Maret 2024 sekira pukul 15.52 waktu Indonesia Barat turut dirasakan di beberapa lokasi. Adapun gempa ini berpusat di 130 km timur Laut Tuban. Dilansir dari keterangan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, Saudara, beberapa kota di Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta ini turut merasakan guncangan. Adapun kota di Jawa Tengah seperti Semarang dan Solo turut merasakan guncangan gempa tersebut cukup dahsyat. Bahkan gempa Tuban ini juga dirasakan di beberapa kota, tepatnya di Pulau Kalimantan seperti Banjarmasin, Balikpapan, hingga Martapura. Sebagai informasi, Kabupaten Tuban, Jawa Timur dan sekitarnya memang diguncang gempa berkali-kali pada Jumat 22 Maret 2024 hari ini. Diketahui gempa susulan terjadi hingga belasan kali. Sampai berita ini ditayangkan pada Jumat 22 Maret 2024, sekira pukul 17.02 waktu Indonesia Barat, Tribun Network masih terus mencari informasi terkait dampak gempa. Acara pembukaan ini tadi sempat ada alarm, tapi sekarang alarm sudah selesai. Jadi ini tadi acara pembukaan pameran travel fair dari Bank Mandiri yang juga harus terhenti. Terasa. Kalau yang jam 11 tadi tidak terasa. Jadi sedikit benang meskipun dan ini nggak tahu semua juga familiar karena mungkin tadi pagi sudah ada gempa. Jadi ini suasananya. Itu telur, memang ada beberapa yang masih masuk. Dampak gempa magnitudo 6,0 dan magnitudo 6,5 di Tuban turut dirasakan warga di Kepulauan Bawean, Gresik, Jawa Timur. Sejumlah bangunan dikabarkan mengalami kerusakan dan ada juga warga yang terluka. Hal itu disampaikan oleh pelaksana tugas Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Gresik, yakni Suyono, pada hari ini, Jumat 22 Maret 2024. Ia mengungkapkan dampak gempa yang terjadi di mana merusak